Polda NTB melakukan pengamanan ketat di pintu masuk maupun pintu keluar. Hal tersebut sebagai upaya mengantisipasi ancaman bom bunuh diri lanjutan. Pengamanan dilakukan Polda NTB hingga menjelang Natal dan Tahun Baru. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, saudara akan disampaikan oleh rekan Jimmy Sucipto, reporter dari Tribun Lombok. Silahkan laporannya. Baik, terima kasih Irma. Benar sekali, Polda NTB melakukan pengamanan yang ketat baik di pintu masuk maupun di pintu keluar. Dan hal tersebut merupakan antisipasi dari bom bunuh diri yang mungkin saja terjadi di akan disampaikan oleh rekan Jimmy Sucipto, reporter dari Tribun Lombok. Silahkan laporannya. Berbagai penjagaan yang dilakukan oleh personel yang terima kasih Polda NTB menggunakan benar sekali. Polda NTB melakukan pengamanan yang ketat menggunakan rompi dan juga maupun di pintu keluar. Lalu penjagaan hal tersebut Together we are Valorant. maupun di pintu akan disampaikan oleh rekan Jimmy Sucipto, reporter dari Tribun Lombok. Silahkan laporannya. Berbagai penjagaan yang dilakukan oleh personel yang terima kasih Polda NTB menggunakan benar sekali. Polda NTB melakukan tidak hanya melakukan penjagaan masuk maupun di pintu keluar, penjagaan hal tersebut Together we are Valorant. Akan disampaikan oleh rekan Jimmy Sucipto, isinya saat ini Tribun Lombok. Silakan laporannya. Berbagai penjagaan itu membenarkan oleh personel yang terima kasih Polda NTB menggunakan benar sekali dalam penyampaian dan tidak hanya mengatakan juga mengatakan bahwa penjagaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian khususnya di Polda NTB selama 24 jam baik dari pagi, siang, sore hingga malam dan dilakukan secara bergantian. Lalu Kombes Pol Artanto menjelaskan penjagaan seperti ini tidak hanya dilakukan pasca bom bunuh diri yang terjadi di Polsek Astana Anyar, tetapi juga dalam menyambut gelaran Tahun Baru dan juga Natal penjagaan baik dari pagi, siang, sore hingga malam pintu-pintu masuk yang ada di Polda NTB. Lalu sudah disterilkan oleh berbagai penjagaan seperti ini tidak hanya dilakukan dari pemeriksaan ketika pasca mobil yang masuk ke dalam terjadi di Polsek Astana Anyar terhadap tetapi juga dalam menyambut adanya gelaran Tahun Baru dan juga nama penjagaan yang bisa saja terjadi baik dari pagi, siang, sore hingga malam pintu masuk dilakukan secara bergantian lalu sudah disterilkan oleh berbagai. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Jimmy. Selamat bertugas kembali. Saudara, penganiayaan terhadap balita terjadi di Tower Mawar Apartemen Kalibata City, Pancoran, Jakarta Selatan pada Rabu 3 Desember 2022. Balita perempuan berinisial GM 2 tahun meninggal dunia setelah dianiaya pacar ibunya berinisial YA 31 tahun. Kejadian bermula saat ibu korban menggasihkan anaknya kepada pelaku di sebuah stasiun dan dibawanya ke apartemen. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait kronologi peristiwa ini, kami sudah terhubung dengan rekan Anas. Silakan laporannya, rekan Anas. Ya, baik, Mas. Bisa saya sampaikan bahwa pada Selasa kemarin, Polres Metro Jakarta Selatan merilis kasus penganiayaan balita hingga tewas yang terjadi di apartemen Kalibata City. Peristiwa penganiayaan ini bermula ketika ibu korban berinisial FS menitipkan anaknya kepada kasihnya atau pelaku berinisial YA. Saat itu ibu korban sedang bekerja dan menitipkan anaknya di stasiun Universitas Indonesia. Setelah dititipkan, pelaku membawa korban ke tempat tinggalnya di apartemen Kalibata City. Sesampainya di apartemen, pelaku sempat mengajak korban bermain di area taman selama sekitar 20 menit. Namun di tengah-tengah korban sedang bermain, korban mengatakan bahwa dirinya sedang buang air besar. Setelahnya pelaku YA membawa naik korban ke unit apartemennya di Tower Mawar di lantai di unit 16. Kemudian pelaku
berusaha untuk membersihkan kotoran korban. Namun pelaku merasa kesal ketika korban terus-menerus menangis. Setelah itu pelaku dari arah kamar mandi melemparkan korban yang masih berusia 2 tahun ke arah kasur. Namun ternyata korban justru mendarat di lantai hingga menyebabkan kepalanya terbentur. Nah, sampai di situ pelaku juga menginjak kaki kiri korban hingga memar yang itu didapatkan dari hasil visum. Dan untuk ketiga kalinya pelaku melakukan penganiayaan dengan cara melempar korban kembali ke lantai hingga kepalanya terbentur kembali. Setelah itu korban berinisial GM tidak sadarkan diri dan pelaku membawanya ke rumah sakit Triadipa. Namun sayang nyawa korban tak dapat tertolong. Setelahnya ibu korban melaporkan pelaku ke Polsek Pancoran yang kemudian kasus ini dilimpahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Saat ini pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ia dijerat dengan pasal berlapis, yaitu pasal 76C, pasal 80, kemudian pasal 338 KUHP dan pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Demikian, Rina. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Ana. Selamat bertugas kembali. Aksi pencurian motor terjadi di salah satu masjid di Bandar Lampung pada Rabu 30 November sekira pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pelaku beraksi saat korban beserta jamaah lainnya sedang khusyuk salat subuh. Berdasarkan rekaman CCTV terlihat ada 2 remaja mengambil motor milik korban. Tak butuh waktu lama para pelaku mengeksekusi motor hanya sekitar 5 menit. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Bayu Saputra dari Tribun Lampung. Silakan laporannya. Ya, terima kasih rekan Rima dan Tribuners yang berada. Benar bahwasannya telah terjadi pencurian kendaraan bermotor pada Rabu tanggal 30 Desember tahun 2022 sekitar pukul 05 WIB. Nah, berdasarkan keterangan dari pengurus masjid At-Taubah di Jalan Tomat Jagabaya 2 Kecamatan Nuh Halim, Kota Bandar Lampung, Bapak EF Saifullah, bahwasannya pelaku ini dengan cepat menggasak motor milik Melki, salah satu jamaah yang melakukan sholat berjamaah di masjid At-Taubah tersebut. Korban mengalami kerugian motor Honda Beat berplat BE 2351 AAN berwarna merah dan hitam, itu raib di gondol maling. Pelaku melancarkan aksinya dengan cepat, sekitar 5 menitan pelaku menggasak motor tersebut. Sampai saat ini dia meminta kepada aparat kepolisian untuk segera menemukan kendaraan dan menangkap pelaku tersebut. Terima kasih rekan Kuda, kembali ke studio. Terima kasih atas laporannya rekan Bayu, selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Terduga pelaku bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung tewas di lokasi kejadian pada Rabu 7 Desember hari ini. Sebelumnya sosok pria mencurigakan sempat bertemu ke Mapolsek sejak pagi hari. Saat masuk ke lingkungan Polsek Astar, pria tersebut langsung mengacungkan senjata tajam. Pria itu menerobos anggota Polsek yang tengah apel pagi. Kemudian pelaku yang membawa bom tak berselang lama meninggal dunia di lobi Astana Anyar. Akibat kejadian itu sejumlah polisi mengalami luka-luka. Adapun ciri-ciri terduga pelaku bom bunuh diri, polisi sempat mengungkapnya. Terduga pelaku memiliki ciri-ciri seorang pria dan membawa senjata tajam. Selain itu, terduga pelaku bom bunuh diri juga diduga membawa sepeda motor guna mendatangi Polsek Astana Anyar. Dugaan tersebut merebak di lini masa lantaran foto sepeda motor yang diduga milik pelaku beredar luas. Motor berwarna biru kuning yang ditinggalkan pelaku menjadi sorotan. Pasalnya di depan motor tersebut dilekatkan kertas yang ditempelkan pada plat motor kendaraan. Di kertas tersebut tertulis beberapa kata yang bermuatan kalimat kontroversi. Polisi hingga saat ini masih mendalami motif bom bunuh diri tersebut.
Tim dari Datasman Khusus Densus 88 Anti Teror Polri pun langsung bergerak ke lokasi bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat. Kabag Banops Densus 88 Kombes Aswin Siregar mengatakan, penyidik Densus 88 langsung melakukan investigasi di lokasi kejadian. Selain itu, mereka mengambil keterangan dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memantau langsung TKP bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung pada Rabu 7 Desember 2022. Ridwan Kamil mendatangi lokasi kejadian bersama Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana. Melalui akun Instagram pribadinya, pada Rabu 7 Desember Ridwan Kamil membagikan informasi terkini terkait insiden tersebut. Dalam video singkat diperlihatkan Ridwan Kamil didampingi sejumlah petugas kepolisian datang meninjau ke lokasi. Ia juga mengenakan perangkat keamanan berupa helm dan rompi anti peluru. Di kolom keterangan, Ridwan Kamil menjelaskan alasannya datang ke lokasi adalah untuk melakukan koordinasi langsung. Ia kemudian mengabarkan bahwa pelaku dan seorang polisi diketahui meninggal dunia akibat terkena ledakan, sementara 8 polisi dan 1 warga lainnya mengalami luka-luka. Kini para korban luka tengah menjalani perawatan. Ridwan Kamil menghimbau agar masyarakat tetap tenang dan melarang untuk menyebarkan dokumentasi kengerian peristiwa tersebut. Sementara Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Suntana mengatakan, pelaku bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar membawa 2 bahan peledak. Hal itu diketahui usai polisi melakukan pengecekan di lokasi kejadian. 1 bahan peledak yang ditemukan telah diledakkan tim Gegana. Saat ini Suntana memastikan area Polsek Astana Anyar telah steril dan tidak ditemukan lagi bahan peledak. Selanjutnya polisi akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Diketahui terduga pelaku bom bunuh diri langsung tewas di tempat dengan kondisi yang mengenaskan. Terkait motif bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar masih diselidiki oleh tim kepolisian dari Polda Jabar dan Densus 88 Mabes Polri. Meski begitu, ada beberapa jejak yang ditinggalkan seperti tulisan dalam sebuah kertas. Berikut sederet fakta terkait insiden bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat yang terjadi pada Rabu 7 Desember pagi ini. Aksi bom bunuh diri tersebut terjadi seketika para anggota Polsek Astana Anyar sedang melakukan apel pagi. Saat itu tiba-tiba seorang pria masuk ke lingkungan Polsek sembari mengacungkan senjata tajam. Terduga pelaku lalu menerobos barisan apel sontak. Anggota polisi pun refleks menghindar. Setelah itu tidak lama kemudian terjadi ledakan. Detasmen Khusus atau Densus 88 Anti Teror segera menuju lokasi terjadinya ledakan bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung. Tim Densus 88 langsung melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Hal tersebut diungkapkan oleh Kabag Bantuan Operasi Densus 88 Anti Teror Kombes Pol Aswin Siregar. Selang 1 jam kemudian, suara ledakan kembali terdengar di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat. Ledakan yang kembali terjadi tersebut terdengar sekira pukul 10:45 waktu Indonesia Barat dan terdengar cukup keras. Terbaru, suara ledakan tersebut bersumber dari barang yang diduga bahan peledak di Polsek Astana Anyar. Sementara Rahmat, seorang warga yang berada di dekat lokasi bom bunuh diri, mengaku ledakan bom bunuh diri tersebut sangat keras. Saat kejadian, Rahmat sedang bekerja yang jaraknya hanya 30 meter dari lokasi kejadian. Ia dan warga sekitar sempat kaget dan panik, namun karena penasaran warga pun mendekat ke sumber suara yakni di Polsek Astana Anyar. Rahmat sendiri pun mengaku tidak ikut mendekat, ia tetap berada di tempat kerjanya. Polda Metro Jaya diketahui memperketat pengamanan dan penjagaan markas setelah adanya insiden bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar.
Pengetatan pengamanan juga dilakukan di seluruh Polres dan Polsek wilayah hukumnya. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan. Sementara itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK langsung menuju Bandung setelah mengetahui ada insiden bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu. Kedatangan LPSK ke Bandung bertugas memberikan penanganan perlindungan kepada para korban. Sosok terduga pelaku bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat terungkap. Beredar identitas pelaku bom bunuh diri tersebut bernama Agus Sujatno atau AS 34 tahun. Pria tersebut tercatat tinggal di kawasan Batu Nunggal, Bandung, Jawa Barat. Sosok AS lahir di Bandung 24 Agustus 1988. AS ternyata baru 1 tahun bebas dari hukuman penjara di Nusa Kambangan. Ia menjadi hukuman penjara selama 4 tahun di Lapas Nusa Kambangan dan baru bebas awal tahun 2021 lalu. Saat ditangkap, Agus Sujatno alias Abu Muslim ini berprofesi sebagai teknisi listrik. Dia diduga berperan dari penandaan hingga perakitan bom. AS tercatat pernah merakit bom bersama Yayat Cahdiat alias Abu Salam, bahkan material bom dibeli melalui situs online. Keduanya mempelajari tutorial pembuatan bom dari jejaring internet. Sementara sisa bahan materi bom masih tersisa di sebuah indekos. Terkait kabar tersebut, Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Ibrahim Tompo angkat bicara. Ibrahim tidak membantah ataupun menganulir secara langsung. Namun ia menyebut tidak menjadikan informasi yang beredar di media sosial atau aplikasi pesan singkat sebagai acuan utama atas insiden bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar. Ibrahim memastikan pihaknya akan memberikan informasi yang valid dan masyarakat diminta untuk menunggu. Saat ini aparat sedang melakukan olah tempat kejadian perkara. Sebelumnya terduga pelaku dikabarkan tewas mengenaskan di lokasi kejadian setelah meledakkan bom yang tertempel di badannya. Karopenmas Div Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan pelaku sempat memaksa masuk ke lingkungan polsek. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Tersangka Rudolf Tobing menjalani rekonstruksi terkait kasus pembunuhan perempuan berinisial ARY alias Ica yang ditemukan tewas di kolong tol Becakayu, Bekasi. Reka ulang digelar di Aula Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya yang dijadikan lokasi pengganti tempat kejadian perkara pada Rabu 7 Desember 2022. Nampak Rudolf mengenakan baju tahanan berwarna oranye dihadirkan secara langsung. Selain Rudolf, Polda Metro Jaya juga menghadirkan 2 orang saksi. Polda juga menghadirkan sosok wanita berambut pendek untuk menggantikan korban. Papan nama bertuliskan tersangka Rudolf juga menggantung di leher pelaku saat dibawa penyidik ke lokasi rekonstruksi. Tak ada pernyataan apapun yang disampaikan Rudolf. Nampak Rudolf memperagakan sejumlah adegan di mana merupakan proses sesaat sebelum ia merencanakan aksinya itu. Selain itu, polisi pun turut menyertakan sejumlah barang bukti seperti kabel tis, kantong plastik warna hitam, troli warna merah, serta 1 unit mobil yang digunakan Rudolf untuk membawa jasad ARY alias Ica. Adegan rekonstruksi di lokasi pengganti itu mulai digelar sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat dan dilakukan reka adegan sebanyak 26 adegan. Nantinya polisi juga berencana menggelar rekonstruksi di 2 lokasi lainnya, yakni apartemen Green Pramuka dan kolong tol Becakayu, Jakarta Timur. Sebagai informasi sebelumnya, Polda Metro Jaya menangkap pembuang sekaligus pembunuh perempuan yang ditemukan di tol Becakayu, Kota Bekasi pada Senin 17 Oktober. Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Pol Hengki Haryadi mengatakan pelaku ditangkap di kawasan Pondok Gede pada Selasa 10 Oktober siang saat hendak menjual laptop milik korban.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, Rudolf membunuh korban yang merupakan rekan kerjanya di kamar salah satu apartemen kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Setelah menghabisi nyawa korban, lanjut Hengki, pelaku langsung membungkus jasad korban menggunakan plastik dan lakban berwarna hitam. Jasad Airi kemudian dibawa dari lokasi pembunuhan menggunakan mobil berwarna putih dan dibuang ke kolong tol Becakayu. Saat membawa jasad korban, Rudolf terlihat dari rekaman CCTV lift membawa dengan troli, namun tidak ada rasa bersalah dari korban dan malah terlihat tersenyum sambil membawa jasad tersebut. Terungkap jika senyuman itu merupakan senyuman kepuasan karena misinya telah berhasil dia jalankan. Atas perbuatannya, kata Hengki, pelaku Rudolf dijerat dengan pasal 340 subsider, pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Kabar duka datang dari Sunda Empire. Sang petinggi Lord Rangga dikabarkan meninggal dunia pada hari ini, Rabu 7 Desember 2022. Tokoh fenomenal tersebut menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Mutiara Bunda, Kecamatan Tanjung Brebes, Jawa Tengah. Ex-petinggi Sunda Empire ini wafat di usia 55 tahun. Rangga Sasana sempat menjadi perhatian publik setelah mengaku sebagai Sekjen Sunda Empire. Rangga beberapa kali bicara di depan publik dan menunjukkan eksistensi Sunda Empire. Berikut kami rangkum 6 fakta terkait Sunda Empire. Pria asal Brebes itu sempat mengklaim mampu menghentikan perang nuklir. Sebab Sunda Empire mengaku memiliki satu sistem yang berada di antara beberapa sistem yang ada di bumi saat ini. Rangga menuturkan hal itu membuat dua pebisnis yang sukses, yakni Bill Gates dan Jack Ma, mengundurkan diri karena Sunda Empire sedang membangun sebuah sistem. Rangga juga mengatakan keraton dari Sunda Empire berada di bawah sistem tersebut. Rangga sendiri dalam Kekaisaran Sunda Empire mengaku memiliki jabatan sebagai sekretaris dari The Herrn-Zevetian. Dijelaskan Rangga, The Herrn-Zevetian merupakan panitia 17. Panitia 17 tersebut telah ada sejak Perang Dunia Kedua. Ketika itu wilayah Hiroshima dan Nagasaki di Jepang dijatuhi bom atom yang menghancurkan dua kota tersebut. Rangga menyebutkan akibat hal tersebut seluruh pemerintahan di bumi dinetralkan dari nol. Rangga menolak disamakan dengan Keraton Agung Sejagat yang berlokasi di Purworejo, Jawa Tengah. Rangga menerangkan Sunda Empire merupakan sebuah sistem tata negara dunia. Sunda Empire tidak menurut pada manusia seperti Keraton Agung Sejagat. Kekaisaran Sunda Empire itu memiliki anggota yang berisi dari seluruh negara yang ada di dunia. Rangga mengungkapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB didirikan di Bandung terlebih dahulu. Tanya itu Rangga menyampaikan gedung Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang bernama Pentagon berada di Bandung sebelum akhirnya dipindahkan. Rangga menjelaskan Sunda Empire merupakan satu di antara beberapa kerajaan matahari. Kekaisaran matahari disebutkan telah ada sejak Alexander the Great atau Alexander Agung yang merupakan raja kekaisaran Makedonia Yunani. Rangga mengatakan kekaisaran matahari telah ada sejak 324 sebelum Masehi. Rangga yang enggan disamakan dengan keraton yang lain menuturkan Sunda Empire tidak terdapat iuran wajib untuk anggotanya. Hal tersebut dikarenakan Sunda Empire memiliki uang dan harta kekayaan sendiri. Rangga menjelaskan beberapa istana yang saat ini dipakai merupakan milik dari Sunda Empire, sehingga Sunda Empire tidak memerlukan untuk membangun keraton baru. Kita beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Sejumlah mantan anak buah Verdi Sambo buka suara dalam persidangan perkara pembunuhan Brigadir J. Mereka mengutarakan isi hatinya karena merasa menjadi korban Verdi Sambo dalam kasus ini. Tangis para anak buah Sambo pun mewarnai jalannya persidangan. Para anak buah Verdi Sambo dihadirkan untuk memberi kesaksian atas terdakwa Verdi Sambo dan Putri Chandrawati pada Selasa 6 Desember 2022.
Tak hanya menangis, anak buah Sambo pun meluapkan kekesalannya dan mengungkapkan penderitaannya setelah mereka serentak didemonstrasi, bahkan ada yang disanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Karo Provos Div Propam Polri Benny Ali menyatakan penyesalannya karena menjadi korban prank Verdi Sambo. Tak hanya merasa menyesal, dirinya juga mengaku kalau selama ini sang istri merasa syok atas kasus ini. Benny mengaku mendapat prank atau merasa tertipu dalam kasus ini selama 1 bulan sejak penembakan. Dirinya baru mengetahui kalau kasus yang sebenarnya terjadi yakni pada 8 Agustus 2022, sementara Yosua tewas sejak 8 Juli 2022. Mantan Kabagakum Polri Kombes Susanto Haris juga menyampaikan kekecewaannya karena ikut terseret kasus tewasnya Nofriansah Yosua Huta Barat. Di depan Sambo, Susanto menyampaikan kekecewaannya dengan nada terisak tepat di depan Verdi Sambo. Tanya itu akibat terseret kasus ini, karirnya di kepolisian juga akan hancur. Padahal Susanto mengaku sudah mengabdi di Korps Bayangkara selama 30 tahun. Diketahui kini Susanto dimutasi ke Yanma Polri dan didemosi selama 3 tahun serta dipatsuskan selama 29 hari. Tanya Kombes Susanto yang menangis, mantan Wakaden Paminal AKBP Arif Rahman juga berkaca-kaca saat bersaksi di sidang. Hal itu terjadi saat Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso menanyakan apakah AKBP Arif Rahman ikut di sidang kode etik dalam kasus ini. Arif mengakui dan menyebut dia telah diputus pemberhentian tidak dengan hormat. Lalu Hakim menanyakan perasaan mantan Kapolres Jember tersebut. Ia mengaku sedih telah dibohongi menerima sanksi dan harus menjalani pidana. Sementara itu, mantan Kasubnit 1 Subdit 3 Bareskrim Polri Irfan Widianto mengaku sedih karena harus turut terjerat dan bahkan ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus tewasnya Nofriansah Yosua Huta Barat. Kepada Majelis Hakim, Irfan mengaku sedih karena tidak bisa melanjutkan karir di kepolisian. Terungkap kondisi wajah terdakwa Baradae, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf selesai mengeksekusi Brigadir J di rumah dinas Verdi Sambo. Mantan Karo Provos Divisi Propam Polri Benny Ali membeberkan para terdakwa tampak bingung dan stres saat ditanya penyidik. Hal ini disampaikan Benny Ali saat bersaksi dalam sidang persidangan di PN Jakarta Selatan pada Rabu 7 Desember 2022. Saat itu Benny Ali datang ke rumah dinas Verdi Sambo atau tempat kejadian perkara penembakan di tanggal 8 Juli malam. Setibanya di rumah dinas Verdi Sambo, Benny menyebut bertemu dengan para terdakwa dan menanyakan peristiwa apa yang terjadi. Kata dia, raut wajah para terdakwa saat itu nampak bingung dan stres, bahkan tidak mampu menjawab pernyataan secara tepat. Benny menyebut saat itu dirinya bersama tim dari Provos Polri melaksanakan giat penjagaan olah TKP yang sedang dilakukan oleh penyidik Polres Jakarta Selatan. Dalam olah TKP itu diperagakan perihal skenario awal yang dirancang oleh Verdi Sambo, yakni soal adanya dugaan tembak-menembak antara Yosua dengan Eliezer. Namun belakangan terungkap kalau apa yang diskenariokan itu tidak benar, di mana sejatinya peristiwa itu hanyalah penembakan atau pembunuhan terhadap Yosua Huta Barat di rumah dinas Verdi Sambo. Sebelumnya, Kuat Maruf membantah kesaksian Benny Ali setelah peristiwa penembakan. Saat itu Majelis Hakim yang dipimpin Wahyu Iman Santoso menanyakan kepada Kuat Maruf terkait kesaksian yang disampaikan Benny Ali. Dalam kesaksian di persidangan, Benny Ali menyebut dirinya telah memeriksa Kuat Maruf. ART Verdi Sambo itu lantas menyampaikan bantahan terhadap kesaksian Benny Ali. Sebab kesaksian Benny Ali berkaitan dengan nasib dirinya dan masa depan keluarga, Kuat Maruf lantas mengaku tak pernah diperiksa Benny Ali di lokasi penembakan Brigadir J, yaitu rumah dinas mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo. Justru menurut Kuat, Benny Ali sempat mengatakan pada Kuat Maruf agar saat ditanya sudah diperiksa atau belum, Kuat menjawab sudah. Pasalnya hal ini sudah dilaporkan kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit. Bantahan Kuat Maruf itu lantas ditanyakan Majelis Hakim kepada Benny Ali.
Beni Ali mengatakan hal itu tidak benar dan bersikukuh pada kesaksian yang disampaikannya. Kuatmaruf lantas kembali mempertanyakan kesaksian Beni Ali. Brigadir J disebut sempat ikut andil dalam mempersiapkan kejutan ulang tahun pernikahan atau anniversary Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Hal ini diakui oleh Verdi Sambo dalam persidangan di PN Jakarta Selatan pada Rabu 7 Desember 2022. Sambo mengatakan kejutan ulang tahun pernikahan Sambo dan Putri disiapkan Brigadir J jelang beberapa hari sebelum peristiwa penembakan terjadi. Dalam kesaksiannya pada tanggal 5 Juli, Verdi Sambo mengaku sempat menelpon Brigadir J. Ia meminta Brigadir J untuk mempersiapkan pesta kejutan ulang tahun pernikahannya dengan Putri Chandrawati pada 6 Juli 2022 pagi. Saat itu Brigadir J diminta Verdi Sambo mempersiapkan tumpeng dan kue untuk pesta ulang tahun pernikahan yang ke-22 tahun. Pesta ulang tahun pernikahan tersebut, kata Verdi Sambo, sempat dirahasiakannya karena sebagai kejutan, sehingga hanya Brigadir J yang mengetahui persiapan pesta pernikahan tersebut. Saat pesta ulang tahun pernikahan, Brigadir J ikut membawakan tumpeng dan kue. Ketika itu, Verdi Sambo dan Putri Chandrawati juga menyuapkan semua ajudan dan asisten rumah tangganya dengan tumpeng dan kue termasuk Brigadir J. Sebelumnya, ajudan Sambo Deden Miftahul Haq juga mengungkapkan bahwa Brigadir J telah mempersiapkan kejutan untuk anniversary Sambo Putri. Hal ini diungkap Deden dalam sidang di PN Jakarta Selatan pada Selasa 8 November 2022. Diketahui Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J menjadi korban pembunuhan berencana yang diotaki Verdi Sambo pada 8 Juli 2022 lalu. Brigadir Yosua tewas setelah dieksekusi di rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Dalam perkara ini, Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal alias Bribka RR, Kuatmaruf, dan Bribka Richard Eliezer alias Baradae didakwa melakukan pembunuhan berencana. Kelima terdakwa didakwa melanggar pasal 340 subsider pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Polda NTB melakukan pengamanan ketat di pintu masuk maupun pintu keluar. Hal tersebut sebagai upaya mengantisipasi ancaman bom bunuh diri lanjutan. Pengamanan dilakukan Polda NTB hingga menjelang Natal dan Tahun Baru. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, saudara akan disampaikan oleh rekan Jimmy Sucipto, reporter dari Tribun Lombok. Silahkan laporannya. Baik, terima kasih Irma. Benar sekali, Polda NTB melakukan pengamanan yang ketat baik di pintu masuk maupun di pintu keluar. Dan hal tersebut merupakan antisipasi dari bom bunuh diri lanjutan yang mungkin saja terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya di Kota Mataram. Dan berbagai penjagaan yang dilakukan oleh personel yang terdapat di Polda NTB menggunakan pakaian lengkap, baik dari persenjataan, menggunakan rompi, dan juga helm. Lalu penjagaan juga dibagi menjadi 2 titik lokasi, baik di titik kedatangan atau pintu masuk maupun di pintu keluar. Dalam penyampaian Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol Artanto membenarkan hal tersebut. Dan menurut Kombes Pol Artanto, pihaknya tidak hanya melakukan penjagaan di dalam Polda NTB saja, melainkan melakukan juga patroli-patroli di jalan raya. Di antaranya dalam pantauan Tribun Lombok, terdapat juga mobil-mobil atau kendaraan kepolisian yang melakukan aktivitas seperti berkeliling atau melakukan monitoring. Dan dalam penyampaian dari Kombes Pol Artanto juga mengatakan bahwa penjagaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, khususnya di Polda NTB, selama 24 jam, baik dari pagi, siang, sore, hingga malam, dan dilakukan secara bergantian. Lalu Kombes Pol Artanto menjelaskan
penjagaan seperti ini tidak hanya dilakukan pasca bom bunuh diri yang terjadi di Polsek Astana Anyar, tetapi juga dalam menyambut gelaran Tahun Baru dan juga Natal tahun 2022. Terkait pintu-pintu masuk yang ada di Polda NTB juga sudah disterilkan oleh berbagai pihak kepolisian, baik dari pemeriksaan ketika ada mobil yang masuk ke dalam dan juga pengecekan terhadap CCTV. Bila adanya ancaman-ancaman yang mungkin saja terjadi, seperti diaktifkannya CCTV dan juga scan dan sebagainya. Mungkin itu dulu kawan Mei yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Jimmy, selamat bertugas kembali. Saudara, penganiayaan terhadap balita terjadi di Tower Mawar Apartemen Kalibata City, Pancoran, Jakarta Selatan pada Rabu 3 Desember 2022. Balita perempuan berinisial GM 2 tahun meninggal dunia setelah dianiaya pacar ibunya berinisial YA 31 tahun. Kejadian bermula saat ibu korban menitipkan anaknya kepada pelaku di sebuah stasiun dan dibawanya ke apartemen. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait kronologi peristiwa ini, kami sudah terhubung dengan rekan Anas. Silakan laporannya, rekan Anas. Ya, baik, Rina. Bisa saya sampaikan bahwa pada Selasa kemarin, Polres Metro Jakarta Selatan merilis kasus penganiayaan balita hingga tewas yang terjadi di apartemen Kalibata City. Peristiwa penganiayaan ini bermula ketika ibu korban berinisial FS menitipkan anaknya kepada kasihnya atau pelaku berinisial YA. Saat itu ibu korban sedang bekerja dan menitipkan anaknya di stasiun Universitas Indonesia. Setelah dititipkan, pelaku membawa korban ke tempat tinggalnya di apartemen Kalibata City. Sesampainya di apartemen, pelaku sempat mengajak korban bermain di area taman selama sekitar 20 menit. Namun di tengah-tengah korban sedang bermain, korban mengatakan bahwa dirinya sedang buang air besar. Setelahnya pelaku YA membawa naik korban ke unit apartemennya di Tower Mawar di lantai di unit 16. Kemudian pelaku berusaha untuk membersihkan kotoran korban. Namun pelaku merasa kesal ketika korban terus-menerus menangis. Setelah itu pelaku dari arah kamar mandi melemparkan korban yang masih berusia 2 tahun ke arah kasur. Namun ternyata korban justru mendarat di lantai hingga menyebabkan kepalanya terbentur. Sampai di situ pelaku juga menginjak kaki kiri korban hingga memar yang itu didapatkan dari hasil visum. Dan untuk ketiga kalinya pelaku melakukan penganiayaan dengan cara melempar korban kembali ke lantai hingga kepalanya terbentur kembali. Setelah itu korban berinisial GM tidak sadarkan diri dan pelaku membawanya ke rumah sakit Triadipa. Namun sayang nyawa korban tak dapat tertolong. Setelahnya ibu korban melaporkan pelaku ke Polsek Pancoran yang kemudian kasus ini dilimpahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Saat ini pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ia dijerat dengan pasal berlapis, yaitu pasal 76C, pasal 80, kemudian pasal 338 KUHP dan pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Demikian, Rina. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas, selamat bertugas kembali. Aksi pencurian motor terjadi di salah satu masjid di Bandar Lampung pada Rabu 30 November sekira pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pelaku beraksi saat korban beserta jamaah lainnya sedang khusyuk salat subuh. Berdasarkan rekaman CCTV terlihat ada 2 remaja mengambil motor milik korban. Tak butuh waktu lama para pelaku mengeksekusi motor hanya sekitar 5 menit. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Bayu Saputra dari Tribun Lampung. Silakan laporannya.
Ya, terima kasih rekan Rima dan Tribuners yang berada. Benar bahwasannya telah terjadi pencurian kendaraan bermotor pada Rabu tanggal 30 Desember tahun 2022 sekitar pukul 05 WIB. Nah, berdasarkan keterangan dari pengurus masjid At-Taubah di Jalan Tomat, Jagabaya 2, Kecamatan Nuh Halim, Kota Bandar Lampung, Bapak EF Saifullah, bahwasannya pelaku ini dengan cepat menggasak motor milik Melki, salah satu jamaah yang melakukan sholat berjamaah di masjid At-Taubah tersebut. Korban mengalami kerugian motor Honda Beat berplat BE 2351 AN berwarna merah dan hitam, itu raib di gondol maling. Pelaku melancarkan aksinya dengan cepat, sekitar 5 menitan pelaku menggasak motor tersebut. Sampai saat ini dia meminta kepada aparat kepolisian untuk segera menemukan kendaraan dan menangkap pelaku tersebut. Terima kasih rekan Kuda, kembali ke studio. Terima kasih atas laporannya rekan Bayu, selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Terduga pelaku bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung tewas di lokasi kejadian pada Rabu 7 Desember hari ini. Sebelumnya sosok pria mencurigakan sempat bertemu ke Mapolsek sejak pagi hari. Saat masuk ke lingkungan Polsek Astar, pria tersebut langsung mengacungkan senjata tajam. Pria itu menerobos anggota Polsek yang tengah apel pagi. Kemudian pelaku yang membawa bom tak berselang lama meninggal dunia di lobi Astana Anyar. Akibat kejadian itu sejumlah polisi mengalami luka-luka. Adapun ciri-ciri terduga pelaku bom bunuh diri, polisi sempat mengungkapnya. Terduga pelaku memiliki ciri-ciri seorang pria dan membawa senjata tajam. Selain itu, terduga pelaku bom bunuh diri juga diduga membawa sepeda motor guna mendatangi Polsek Astana Anyar. Dugaan tersebut merebak di lini masa lantaran foto sepeda motor yang diduga milik pelaku beredar luas. Motor berwarna biru kuning yang ditinggalkan pelaku menjadi sorotan. Pasalnya di depan motor tersebut dilekatkan kertas yang ditempelkan pada plat motor kendaraan. Di kertas tersebut tertulis beberapa kata yang bermuatan kalimat kontroversi. Polisi hingga saat ini masih mendalami motif bom bunuh diri tersebut. Tim dari Datasman Khusus Densus 88 Anti Teror Polri pun langsung bergerak ke lokasi bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat. Kabag Banops Densus 88 Kombes Aswin Siregar mengatakan, penyidik Densus 88 langsung melakukan investigasi di lokasi kejadian. Selain itu, mereka mengambil keterangan dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memantau langsung TKP bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung pada Rabu 7 Desember 2022. Ridwan Kamil mendatangi lokasi kejadian bersama Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana. Melalui akun Instagram pribadinya, pada Rabu 7 Desember Ridwan Kamil membagikan informasi terkini terkait insiden tersebut. Dalam video singkat diperlihatkan Ridwan Kamil didampingi sejumlah petugas kepolisian datang meninjau ke lokasi. Ia juga mengenakan perangkat keamanan berupa helm dan rompi anti peluru. Di kolom keterangan, Ridwan Kamil menjelaskan alasannya datang ke lokasi adalah untuk melakukan koordinasi langsung. Ia kemudian mengabarkan bahwa pelaku dan seorang polisi diketahui meninggal dunia akibat terkena ledakan, sementara 8 polisi dan 1 warga lainnya mengalami luka-luka. Kini para korban luka tengah menjalani perawatan. Ridwan Kamil menghimbau agar masyarakat tetap tenang dan melarang untuk menyebarkan dokumentasi kengerian peristiwa tersebut. Sementara Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Suntana mengatakan, pelaku bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar membawa 2 bahan peledak. Hal itu diketahui usai polisi melakukan pengecekan di lokasi kejadian. 1 bahan peledak yang ditemukan telah diledakkan tim Gegana. Saat ini Suntana memastikan area Polsek Astana Anyar telah steril dan tidak ditemukan lagi bahan peledak. Selanjutnya polisi akan melakukan olah tempat kejadian perkara.
Diketahui terduga pelaku bom bunuh diri langsung tewas di tempat dengan kondisi yang mengenaskan. Terkait motif bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar masih diselidiki oleh tim kepolisian dari Polda Jabar dan Densus 88 Mabes Polri. Meski begitu, ada beberapa jejak yang ditinggalkan seperti tulisan dalam sebuah kertas. Berikut sederet fakta terkait insiden bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat yang terjadi pada Rabu 7 Desember pagi ini. Aksi bom bunuh diri tersebut terjadi seketika para anggota Polsek Astana Anyar sedang melakukan apel pagi. Saat itu tiba-tiba seorang pria masuk ke lingkungan Polsek sembari mengacungkan senjata tajam. Terduga pelaku lalu menerobos barisan apel sontak. Anggota polisi pun refleks menghindar. Setelah itu tidak lama kemudian terjadi ledakan. Detasmen khusus atau Densus 88 anti teror segera menuju lokasi terjadinya ledakan bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung. Tim Densus 88 langsung melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Hal tersebut diungkapkan oleh Kabag Bantuan Operasi Densus 88 anti teror Kombes Pol Aswin Siregar. Selang 1 jam kemudian, suara ledakan kembali terdengar di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat. Ledakan yang kembali terjadi tersebut terdengar sekira pukul 10:45 waktu Indonesia Barat dan terdengar cukup keras. Terbaru, suara ledakan tersebut bersumber dari barang yang diduga bahan peledak di Polsek Astana Anyar. Sementara Rahmat, seorang warga yang berada di dekat lokasi bom bunuh diri, mengaku ledakan bom bunuh diri tersebut sangat keras. Saat kejadian, Rahmat sedang bekerja yang jaraknya hanya 30 meter dari lokasi kejadian. Ia dan warga sekitar sempat kaget dan panik, namun karena penasaran warga pun mendekat ke sumber suara yakni di Polsek Astana Anyar. Rahmat sendiri pun mengaku tidak ikut mendekat, ia tetap berada di tempat kerjanya. Polda Metro Jaya diketahui memperketat pengamanan dan penjagaan markas setelah adanya insiden bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar. Pengetatan pengamanan juga dilakukan di seluruh Polres dan Polsek wilayah hukumnya. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan. Sementara itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK langsung menuju Bandung setelah mengetahui ada insiden bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu. Kedatangan LPSK ke Bandung bertugas memberikan penanganan perlindungan kepada para korban. Sosok terduga pelaku bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat terungkap. Beredar identitas pelaku bom bunuh diri tersebut bernama Agus Sujatno atau AS 34 tahun. Pria tersebut tercatat tinggal di kawasan Batu Nunggal, Bandung, Jawa Barat. Sosok AS lahir di Bandung 24 Agustus 1988. AS ternyata baru 1 tahun bebas dari hukuman penjara di Nusa Kambangan. Ia menjadi hukuman penjara selama 4 tahun di Lapas Nusa Kambangan dan baru bebas awal tahun 2021 lalu. Saat ditangkap, Agus Sujatno alias Abu Muslim ini berprofesi sebagai teknisi listrik. Dia diduga berperan dari penandaan hingga perakitan bom. AS tercatat pernah merakit bom bersama Yayat Cahdiat alias Abu Salam, bahkan material bom dibeli melalui situs online. Keduanya mempelajari tutorial pembuatan bom dari jejaring internet. Sementara sisa bahan materi bom masih tersisa di sebuah indekos. Terkait kabar tersebut, Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Ibrahim Tompo angkat bicara. Ibrahim tidak membantah ataupun menganulir secara langsung. Namun ia menyebut tidak menjadikan informasi yang beredar di media sosial atau aplikasi pesan singkat sebagai acuan utama atas insiden bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar. Ibrahim memastikan pihaknya akan memberikan informasi yang valid dan masyarakat diminta untuk menunggu. Saat ini aparat sedang melakukan olah tempat kejadian perkara
Sebelumnya, terduga pelaku dikabarkan tewas mengenaskan di lokasi kejadian setelah meledakkan bom yang tertempel di badannya. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan pelaku sempat memaksa masuk ke lingkungan polsek. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Tersangka Rudolf Tobing menjalani rekonstruksi terkait kasus pembunuhan perempuan berinisial ARY alias Ica yang ditemukan tewas di kolong tol Becakayu, Bekasi. Reka ulang digelar di Aula Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya yang dijadikan lokasi pengganti tempat kejadian perkara pada Rabu 7 Desember 2022. Nampak Rudolf mengenakan baju tahanan berwarna oranye dihadirkan secara langsung. Selain Rudolf, Polda Metro Jaya juga menghadirkan 2 orang saksi. Polda juga menghadirkan sosok wanita berambut pendek untuk menggantikan korban. Papan nama bertuliskan tersangka Rudolf juga menggantung di leher pelaku saat dibawa penyidik ke lokasi rekonstruksi. Tak ada pernyataan apapun yang disampaikan Rudolf. Nampak Rudolf memperagakan sejumlah adegan di mana merupakan proses sesaat sebelum ia merencanakan aksinya itu. Selain itu, polisi pun turut menyertakan sejumlah barang bukti seperti kabel tis, kantong plastik warna hitam, troli warna merah, serta 1 unit mobil yang digunakan Rudolf untuk membawa jasad ARY alias Ica. Adegan rekonstruksi di lokasi pengganti itu mulai digelar sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat dan dilakukan reka adegan sebanyak 26 adegan. Nantinya polisi juga berencana menggelar rekonstruksi di 2 lokasi lainnya, yakni apartemen Green Pramuka dan kolong tol Becakayu, Jakarta Timur. Sebagai informasi sebelumnya, Polda Metro Jaya menangkap pembuang sekaligus pembunuh perempuan yang ditemukan di tol Becakayu, Kota Bekasi pada Senin 17 Oktober. Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Pol Hengki Haryadi mengatakan pelaku ditangkap di kawasan Pondok Gede pada Selasa 10 Oktober siang saat hendak menjual laptop milik korban. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Rudolf membunuh korban yang merupakan rekan kerjanya di kamar salah satu apartemen kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Setelah menghabisi nyawa korban, lanjut Hengki, pelaku langsung membungkus jasad korban menggunakan plastik dan lakban berwarna hitam. Jasad ARY kemudian dibawa dari lokasi pembunuhan menggunakan mobil berwarna putih dan dibuang ke kolong tol Becakayu. Saat membawa jasad korban, Rudolf terlihat dari rekaman CCTV lift membawa dengan troli, namun tidak ada rasa bersalah dari korban dan malah terlihat tersenyum sambil membawa jasad tersebut. Terungkap jika senyuman itu merupakan senyuman kepuasan karena misinya telah berhasil dia jalankan. Atas perbuatannya, kata Hengki, pelaku Rudolf dijerat dengan pasal 340 subsider, pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Kabar duka datang dari Sunda Empire. Sang petinggi Lord Rangga dikabarkan meninggal dunia pada hari ini, Rabu 7 Desember 2022. Tokoh fenomenal tersebut menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Mutiara Bunda, Kecamatan Tanjung Brebes, Jawa Tengah. Ex-petinggi Sunda Empire ini wafat di usia 55 tahun. Rangga Sasana sempat menjadi perhatian publik setelah mengaku sebagai Sekjen Sunda Empire. Rangga beberapa kali bicara di depan publik dan menunjukkan eksistensi Sunda Empire. Berikut kami rangkum 6 fakta terkait Sunda Empire. Pria asal Brebes itu sempat mengklaim mampu menghentikan perang nuklir. Sebab Sunda Empire mengaku memiliki satu sistem yang berada di antara beberapa sistem yang ada di bumi saat ini. Rangga menuturkan hal itu membuat 2 pebisnis yang sukses, yakni Bill Gates dan Jack Ma, mengundurkan diri karena Sunda Empire sedang membangun sebuah sistem. Rangga juga mengatakan keraton dari Sunda Empire berada di bawah sistem tersebut. Rangga sendiri dalam Kekaisaran Sunda Empire mengaku memiliki jabatan sebagai sekretaris dari The Herrn-Zevetian. Dijelaskan Rangga, The Herrn-Zevetian merupakan panitia 17. Panitia 17 tersebut telah ada sejak Perang Dunia Kedua.
Ketika itu wilayah Hiroshima dan Nagasaki di Jepang dijatuhi bom atom yang menghancurkan dua kota tersebut. Rangga menyebutkan akibat hal tersebut seluruh pemerintahan di bumi dinetralkan dari nol. Rangga menolak disamakan dengan Keraton Agung Sejagat yang berlokasi di Purworejo, Jawa Tengah. Rangga menerangkan Sunda Empire merupakan sebuah sistem tata negara dunia. Sunda Empire tidak menurut pada manusia seperti Keraton Agung Sejagat. Kekaisaran Sunda Empire itu memiliki anggota yang berisi dari seluruh negara yang ada di dunia. Rangga mengungkapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB didirikan di Bandung terlebih dahulu. Tanya itu Rangga menyampaikan gedung Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang bernama Pentagon berada di Bandung sebelum akhirnya dipindahkan. Rangga menjelaskan Sunda Empire merupakan satu di antara beberapa kerajaan matahari. Kekaisaran matahari disebutkan telah ada sejak Alexander the Great atau Alexander Agung yang merupakan raja kekaisaran Makedonia Yunani. Rangga mengatakan kekaisaran matahari telah ada sejak 324 sebelum Masehi. Rangga yang enggan disamakan dengan keraton yang lain menuturkan, Sunda Empire tidak terdapat iuran wajib untuk anggotanya. Hal tersebut dikarenakan Sunda Empire memiliki uang dan harta kekayaan sendiri. Rangga menjelaskan beberapa istana yang saat ini dipakai merupakan milik dari Sunda Empire, sehingga Sunda Empire tidak memerlukan untuk membangun keraton baru. Kita beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Sejumlah mantan anak buah Verdi Sambo buka suara dalam persidangan perkara pembunuhan Brigadir J. Mereka mengutarakan isi hatinya karena merasa menjadi korban Verdi Sambo dalam kasus ini. Tangis para anak buah Sambo pun mewarnai jalannya persidangan. Para anak buah Verdi Sambo dihadirkan untuk memberi kesaksian atas terdakwa Verdi Sambo dan Putri Chandrawati pada Selasa 6 Desember 2022. Tak hanya menangis, anak buah Sambo pun meluapkan kekesalannya dan mengungkapkan penderitaannya setelah mereka serentak didemosi, bahkan ada yang disangsi pemberhentian tidak dengan hormat. Karo Provos Divpropam Polri Benny Ali menyatakan penyesalannya karena menjadi korban prank Verdi Sambo. Tak hanya merasa menyesal, dirinya juga mengaku kalau selama ini sang istri merasa syok atas kasus ini. Benny mengaku mendapat prank atau merasa tertipu dalam kasus ini selama 1 bulan sejak penembakan. Dirinya baru mengetahui kalau kasus yang sebenarnya terjadi yakni pada 8 Agustus 2022, sementara Yosua tewas sejak 8 Juli 2022. Mantan Kabagakum Polri Kombes Susanto Haris juga menyampaikan kekecewaannya karena ikut terseret. Kini Susanto dimutasi ke Yanma Polri dan didemosi selama 3 tahun serta dipatsuskan selama 29 hari. Tanya Kombes Susanto yang menangis, mantan Wakaden Paminal AKBP Arif Rahman juga berkaca-kaca saat bersaksi di sidang. Hal itu terjadi saat Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso menanyakan apakah AKBP Arif Rahman ikut di sidang kode etik dalam kasus ini. Arif mengakui dan menyebut dia telah diputus pemberhentian tidak dengan hormat. Lalu Hakim menanyakan perasaan mantan Kapolres Jember tersebut. Ia mengaku sedih telah dibohongi menerima sanksi dan harus menjalani pidana. Sementara itu, mantan Kasubnit 1 Subdit 3 Bareskrim Polri Irfan Widianto mengaku sedih karena harus turut terjerat dan bahkan ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus tewasnya Nofriansah Yosua Huta Barat. Kepada Majelis Hakim, Irfan mengaku sedih karena tidak bisa melanjutkan karir di kepolisian. Terungkap kondisi wajah terdakwa Baradae, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf selesai mengeksekusi Brigadir J di rumah dinas Verdi Sambo. Mantan Karo Provos Divisi Propam Polri Benny Ali membeberkan para terdakwa tampak bingung dan stres saat ditanya penyidik.
Hal ini disampaikan Benny Ali saat bersaksi dalam sidang persidangan di PN Jakarta Selatan pada Rabu 7 Desember 2022. Saat itu Benny Ali datang ke rumah dinas Verdi Sambo atau tempat kejadian perkara penembakan di tanggal 8 Juli malam. Setibanya di rumah dinas Verdi Sambo, Benny menyebut bertemu dengan para terdakwa dan menanyakan peristiwa apa yang terjadi. Kata dia, raut wajah para terdakwa saat itu nampak bingung dan stres, bahkan tidak mampu menjawab pernyataan secara cepat. Benny menyebut saat itu dirinya bersama tim dari Provos Polri melaksanakan giat penjagaan olah TKP yang sedang dilakukan oleh penyidik Polres Jakarta Selatan. Dalam olah TKP itu diperagakan perihal skenario awal yang dirancang oleh Verdi Sambo, yakni soal adanya dugaan tembak-menembak antara Yosua dengan Eliezer. Namun belakangan terungkap kalau apa yang diskenariokan itu tidak benar, di mana sejatinya peristiwa itu hanyalah penembakan atau pembunuhan terhadap Yosua Huta Barat di rumah dinas Verdi Sambo. Sebelumnya, Kuatmaruf membantah kesaksian Benny Ali setelah peristiwa penembakan. Saat itu majelis hakim yang dipimpin Wahyu Iman Santoso menanyakan kepada Kuatmaruf terkait kesaksian yang disampaikan Benny Ali. Dalam kesaksian di persidangan, Benny Ali menyebut dirinya telah memeriksa Kuatmaruf. ART Verdi Sambo itu lantas menyampaikan bantahan terhadap kesaksian Benny Ali. Sebab kesaksian Benny Ali berkaitan dengan nasib dirinya dan masa depan keluarga, Kuatmaruf lantas mengaku tak pernah diperiksa Benny Ali di lokasi penembakan Brigadir J, yaitu rumah dinas mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo. Justru menurut Kuat, Benny Ali sempat mengatakan pada Kuatmaruf agar saat ditanya sudah diperiksa atau belum, Kuat menjawab sudah. Pasalnya hal ini sudah dilaporkan kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit. Bantahan Kuatmaruf itu lantas ditanyakan majelis hakim kepada Benny Ali. Benny Ali mengatakan hal itu tidak benar dan bersikukuh pada kesaksian yang disampaikannya. Kuatmaruf lantas kembali mempertanyakan kesaksian Benny Ali. Brigadir J disebut sempat ikut andil dalam mempersiapkan kejutan ulang tahun pernikahan atau anniversary Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Hal ini diakui oleh Verdi Sambo dalam persidangan di PN Jakarta Selatan pada Rabu 7 Desember 2022. Sambo mengatakan kejutan ulang tahun pernikahan Sambo dan Putri disiapkan Brigadir J jelang beberapa hari sebelum peristiwa penembakan terjadi. Dalam kesaksiannya pada tanggal 5 Juli, Verdi Sambo mengaku sempat menelpon Brigadir J. Ia meminta Brigadir J untuk mempersiapkan pesta kejutan ulang tahun pernikahannya dengan Putri Chandrawati pada 6 Juli 2022 pagi. Saat itu Brigadir J diminta Verdi Sambo mempersiapkan tumpeng dan kue untuk pesta ulang tahun pernikahan yang ke-22 tahun. Pesta ulang tahun pernikahan tersebut, kata Verdi Sambo, sempat dirahasiakannya karena sebagai kejutan, sehingga hanya Brigadir J yang mengetahui persiapan pesta pernikahan tersebut. Saat pesta ulang tahun pernikahan, Brigadir J ikut membawakan tumpeng dan kue. Ketika itu, Verdi Sambo dan Putri Chandrawati juga menyuapkan semua ajudan dan asisten rumah tangganya dengan tumpeng dan kue termasuk Brigadir J. Sebelumnya, ajudan Sambo Deden Miftahul Haq juga mengungkapkan bahwa Brigadir J telah mempersiapkan kejutan untuk anniversary Sambo Putri. Hal ini diungkap Deden dalam sidang di PN Jakarta Selatan pada Selasa 8 November 2022. Diketahui Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J menjadi korban pembunuhan berencana yang diotaki Verdi Sambo pada 8 Juli 2022 lalu. Brigadir Yosua tewas setelah dieksekusi di rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Dalam perkara ini, Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal alias Bribka RR, Kuatmaruf, dan Bribka Richard Eliezer alias Baradae didakwa melakukan pembunuhan berencana. Kelima terdakwa didakwa melanggar pasal 340 subsider pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Polda NTB melakukan pengamanan ketat di pintu masuk maupun pintu keluar.
Hal tersebut sebagai upaya mengantisipasi ancaman bom bunuh diri lanjutan. Pengamanan dilakukan Polda NTB hingga menjelang Natal dan Tahun Baru. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, saudara akan disampaikan oleh rekan Jimmy Sucipto, reporter dari Tribun Lombok. Silakan laporannya. Baik, terima kasih Irma. Benar sekali, Polda NTB melakukan pengamanan yang ketat baik di pintu masuk maupun di pintu keluar. Dan hal tersebut merupakan antisipasi dari bom bunuh diri lanjutan yang mungkin saja terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya di Kota Mataram. Dan berbagai penjagaan yang dilakukan oleh personel yang terdapat di Polda NTB menggunakan pakaian lengkap, baik dari persenjataan, menggunakan rompi, dan juga helm. Lalu penjagaan juga dibagi menjadi 2 titik lokasi, baik di titik kedatangan atau pintu masuk maupun di pintu keluar. Dalam penyampaian Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol Artanto membenarkan hal tersebut. Dan menurut Kombes Pol Artanto, pihaknya tidak hanya melakukan penjagaan di dalam Polda NTB saja, melainkan melakukan juga patroli-patroli di jalan raya. Di antaranya dalam pantauan Tribun Lombok, terdapat juga mobil-mobil atau kendaraan kepolisian yang melakukan aktivitas seperti berkeliling atau melakukan monitoring. Dan dalam penyampaian dari Kombes Pol Artanto juga mengatakan bahwa penjagaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, khususnya di Polda NTB, selama 24 jam, baik dari pagi, siang, sore, hingga malam, dan dilakukan secara bergantian. Lalu Kombes Pol Artanto menjelaskan penjagaan seperti ini tidak hanya dilakukan pasca bom bunuh diri yang terjadi di Polsek Astana Anyar, tetapi juga dalam menyambut gelaran Tahun Baru dan juga Natal tahun 2022. Terkait pintu-pintu masuk yang ada di Polda NTB juga sudah disterilkan oleh berbagai pihak kepolisian, baik dari pemeriksaan ketika ada mobil yang masuk ke dalam dan juga pengecekan terhadap CCTV bila adanya ancaman-ancaman yang mungkin saja terjadi, seperti diaktifkannya CCTV dan juga scan dan sebagainya. Mungkin itu dulu kawan Mei yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Jimmy. Selamat bertugas kembali. Saudara, penganiayaan terhadap balita terjadi di Tower Mawar Apartemen Kalibata City, Pancoran, Jakarta Selatan pada Rabu 3 Desember 2022. Balita perempuan berinisial GM 2 tahun meninggal dunia setelah dianiaya pacar ibunya berinisial YA 31 tahun. Kejadian bermula saat ibu korban menitipkan anaknya kepada pelaku di sebuah stasiun dan dibawanya ke apartemen. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait kronologi peristiwa ini, kami sudah terhubung dengan rekan Anas. Silakan laporannya, rekan Anas. Ya, baik, Rina. Bisa saya sampaikan bahwa pada Selasa kemarin, Polres Metro Jakarta Selatan merilis kasus penganiayaan balita hingga tewas yang terjadi di apartemen Kalibata City. Peristiwa penganiayaan ini bermula ketika ibu korban berinisial FS menitipkan anaknya kepada kasihnya atau pelaku berinisial YA. Saat itu ibu korban hendak bekerja dan menitipkan anaknya di stasiun Universitas Indonesia. Setelah dititipkan, pelaku membawa korban ke tempat tinggalnya di apartemen Kalibata City. Sesampainya di apartemen, pelaku sempat mengajak korban bermain di area taman selama sekitar 20 menit. Namun di tengah-tengah korban sedang bermain, korban mengatakan bahwa dirinya sedang buang air besar. Setelahnya pelaku YA membawa naik korban ke unit apartemennya di Tower Mawar di lantai di unit 16. Kemudian pelaku berusaha untuk membersihkan kotoran korban. Namun pelaku merasa
kesal ketika korban terus-menerus menangis. Setelah itu pelaku dari arah kamar mandi melemparkan korban yang masih berusia 2 tahun ke arah kasur. Namun ternyata korban justru mendarat di lantai hingga menyebabkan kepalanya terbentur. Nah, sampai di situ pelaku juga menginjak kaki kiri korban hingga memar yang itu didapatkan dari hasil visum. Dan untuk ketiga kalinya pelaku melakukan penganiayaan dengan cara melempar korban kembali ke lantai hingga kepalanya terbentur kembali. Setelah itu korban berinisial GM tidak sadarkan diri dan pelaku membawanya ke rumah sakit Triadipa. Namun sayang nyawa korban tak dapat tertolong. Setelahnya ibu korban melaporkan pelaku ke Polsek Pancoran yang kemudian kasus ini dilimpahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Saat ini pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ia dijerat dengan pasal berlapis, yaitu pasal 76C, pasal 80, kemudian pasal 338 KUHP dan pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Demikian, Rima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Ana. Selamat bertugas kembali. Aksi pencurian motor terjadi di salah satu masjid di Bandar Lampung pada Rabu 30 November sekira pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pelaku beraksi saat korban beserta jamaah lainnya sedang khusyuk salat subuh. Berdasarkan rekaman CCTV terlihat ada 2 remaja mengambil motor milik korban. Tak butuh waktu lama para pelaku mengeksekusi motor hanya sekitar 5 menit. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Bayu Saputra dari Tribun Lampung. Silakan laporannya. Ya, terima kasih rekan Rima dan Tribuners yang berada. Benar bahwasannya telah terjadi pencurian kendaraan bermotor pada Rabu tanggal 30 Desember tahun 2022 sekitar pukul 05 WIB. Nah, berdasarkan keterangan dari pengurus masjid At-Taubah di Jalan Tomat Jagabaya 2 Kecamatan Nuh Halim, Kota Bandar Lampung, Bapak EF Saifullah, bahwasannya pelaku ini dengan cepat menggasak motor milik Melki, salah satu jamaah yang melakukan sholat berjamaah di masjid At-Taubah tersebut. Korban mengalami kerugian motor Honda Beat berplat BE 2351 AAN berwarna merah dan hitam, itu raib di gondol maling. Pelaku melancarkan aksinya dengan cepat, sekitar 5 menitan pelaku menggasak motor tersebut. Sampai saat ini dia meminta kepada aparat kepolisian untuk segera menemukan kendaraan dan menangkap pelaku tersebut. Terima kasih rekan Kuda, kembali ke studio. Terima kasih atas laporannya rekan Bayu, selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Terduga pelaku bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung tewas di lokasi kejadian pada Rabu 7 Desember hari ini. Sebelumnya sosok pria mencurigakan sempat bertemu ke Mapolsek sejak pagi hari. Saat masuk ke lingkungan Polsek Astar, pria tersebut langsung mengacungkan senjata tajam. Pria itu menerobos anggota Polsek yang tengah apel pagi. Kemudian pelaku yang membawa bom tak berselang lama meninggal dunia di lobi Astana Anyar. Akibat kejadian itu sejumlah polisi mengalami luka-luka. Adapun ciri-ciri terduga pelaku bom bunuh diri, polisi sempat mengungkapnya. Terduga pelaku memiliki ciri-ciri seorang pria dan membawa senjata tajam. Selain itu, terduga pelaku bom bunuh diri juga diduga membawa sepeda motor guna mendatangi Polsek Astana Anyar. Dugaan tersebut merebak di lini masa lantaran foto sepeda motor yang diduga milik pelaku beredar luas. Motor berwarna biru kuning yang ditinggalkan pelaku menjadi sorotan. Pasalnya di depan motor tersebut dilekatkan kertas yang ditempelkan pada plat motor kendaraan. Di kertas tersebut tertulis beberapa kata yang bermuatan kalimat kontroversi. Polisi hingga saat ini masih mendalami motif bom bunuh diri tersebut.
Tim dari Datasman Khusus Densus 88 Anti Teror Polri pun langsung bergerak ke lokasi bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat. Kabag Banops Densus 88 Kombes Aswin Siregar mengatakan, penyidik Densus 88 langsung melakukan investigasi di lokasi kejadian. Selain itu, mereka mengambil keterangan dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memantau langsung TKP bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung pada Rabu 7 Desember 2022. Ridwan Kamil mendatangi lokasi kejadian bersama Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana. Melalui akun Instagram pribadinya, pada Rabu 7 Desember Ridwan Kamil membagikan informasi terkini terkait insiden tersebut. Dalam video singkat diperlihatkan Ridwan Kamil didampingi sejumlah petugas kepolisian datang meninjau ke lokasi. Ia juga menaikkan perangkat keamanan berupa helm dan rompi anti peluru. Di kolom keterangan, Ridwan Kamil menjelaskan alasannya datang ke lokasi adalah untuk melakukan koordinasi langsung. Ia kemudian mengabarkan bahwa pelaku dan seorang polisi diketahui meninggal dunia akibat terkena ledakan, sementara 8 polisi dan 1 warga lainnya mengalami luka-luka. Kini para korban luka tengah menjalani perawatan. Ridwan Kamil menghimbau agar masyarakat tetap tenang dan melarang untuk menyebarkan dokumentasi kengerian peristiwa tersebut. Sementara Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Suntana mengatakan, pelaku bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar membawa 2 bahan peledak. Hal itu diketahui usai polisi melakukan pengecekan di lokasi kejadian. 1 bahan peledak yang ditemukan telah diledakkan tim Gegana. Saat ini Suntana memastikan area Polsek Astana Anyar telah steril dan tidak ditemukan lagi bahan peledak. Selanjutnya polisi akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Diketahui terduga pelaku bom bunuh diri langsung tewas di tempat dengan kondisi yang mengenaskan. Terkait motif bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar masih diselidiki oleh tim kepolisian dari Polda Jabar dan Densus 88 Mabes Polri. Meski begitu, ada beberapa jejak yang ditinggalkan seperti tulisan dalam sebuah kertas. Berikut sederet fakta terkait insiden bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat yang terjadi pada Rabu 7 Desember pagi ini. Aksi bom bunuh diri tersebut terjadi seketika para anggota Polsek Astana Anyar sedang melakukan apel pagi. Saat itu tiba-tiba seorang pria masuk ke lingkungan Polsek sembari mengacungkan senjata tajam. Terduga pelaku lalu menerobos barisan apel sontak. Anggota polisi pun refleks menghindar. Setelah itu tidak lama kemudian terjadi ledakan. Detasmen Khusus atau Densus 88 Anti Teror segera menuju lokasi terjadinya ledakan bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung. Tim Densus 88 langsung melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Hal tersebut diungkapkan oleh Kabag Bantuan Operasi Densus 88 Anti Teror Kombes Pol Aswin Siregar. Selang 1 jam kemudian, suara ledakan kembali terdengar di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat. Ledakan yang kembali terjadi tersebut terdengar sekira pukul 10:45 waktu Indonesia Barat dan terdengar cukup keras. Terbaru, suara ledakan tersebut bersumber dari barang yang diduga bahan peledak di Polsek Astana Anyar. Sementara Rahmat, seorang warga yang berada di dekat lokasi bom bunuh diri, mengaku ledakan bom bunuh diri tersebut sangat keras. Saat kejadian, Rahmat sedang bekerja yang jaraknya hanya 30 meter dari lokasi kejadian. Ia dan warga sekitar sempat kaget dan panik, namun karena penasaran warga pun mendekat ke sumber suara yakni di Polsek Astana Anyar. Rahmat sendiri pun mengaku tidak ikut mendekat, ia tetap berada di tempat kerjanya. Polda Metro Jaya diketahui memperketat pengamanan dan penjagaan markas setelah adanya insiden bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar.
Pengetatan pengamanan juga dilakukan di seluruh Polres dan Polsek wilayah hukumnya. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan. Sementara itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK langsung menuju Bandung setelah mengetahui ada insiden bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu. Kedatangan LPSK ke Bandung bertugas memberikan penanganan perlindungan kepada para korban. Sosok terduga pelaku bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat terungkap. Beredar identitas pelaku bom bunuh diri tersebut bernama Agus Sujatno atau AS 34 tahun. Pria tersebut tercatat tinggal di kawasan Batu Nunggal, Bandung, Jawa Barat. Sosok AS lahir di Bandung 24 Agustus 1988. AS ternyata baru 1 tahun bebas dari hukuman penjara di Nusa Kambangan. Ia menjadi hukuman penjara selama 4 tahun di Lapas Nusa Kambangan dan baru bebas awal tahun 2021 lalu. Saat ditangkap, Agus Sujatno alias Abu Muslim ini berprofesi sebagai teknisi listrik. Dia diduga berperan dari penandaan hingga perakitan bom. AS tercatat pernah merakit bom bersama Yayat Cahdiat alias Abu Salam, bahkan material bom dibeli melalui situs online. Keduanya mempelajari tutorial pembuatan bom dari jejaring internet. Sementara sisa bahan materi bom masih tersisa di sebuah indekos. Terkait kabar tersebut, Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Ibrahim Tompo angkat bicara. Ibrahim tidak membantah ataupun menganulir secara langsung. Namun ia menyebut tidak menjadikan informasi yang beredar di media sosial atau aplikasi pesan singkat sebagai acuan utama atas insiden bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar. Ibrahim memastikan pihaknya akan memberikan informasi yang valid dan masyarakat diminta untuk menunggu. Saat ini aparat sedang melakukan olah tempat kejadian perkara. Sebelumnya terduga pelaku dikabarkan tewas mengenaskan di lokasi kejadian setelah meledakkan bom yang tertempel di badannya. Karopenmas Div Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan pelaku sempat memaksa masuk ke lingkungan polsek. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Tersangka Rudolf Tobing menjalani rekonstruksi terkait kasus pembunuhan perempuan berinisial ARY alias Ica yang ditemukan tewas di kolong tol Becakayu, Bekasi. Reka ulang digelar di Aula Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya yang dijadikan lokasi pengganti tempat kejadian perkara pada Rabu 7 Desember 2022. Nampak Rudolf mengenakan baju tahanan berwarna oranye dihadirkan secara langsung. Selain Rudolf, Polda Metro Jaya juga menghadirkan 2 orang saksi. Polda juga menghadirkan sosok wanita berambut pendek untuk menggantikan korban. Papan nama bertuliskan tersangka Rudolf juga menggantung di leher pelaku saat dibawa penyidik ke lokasi rekonstruksi. Tak ada pernyataan apapun yang disampaikan Rudolf. Nampak Rudolf memperagakan sejumlah adegan di mana merupakan proses sesaat sebelum ia merencanakan aksinya itu. Selain itu, polisi pun turut menyertakan sejumlah barang bukti seperti kabel tis, kantong plastik warna hitam, troli warna merah, serta 1 unit mobil yang digunakan Rudolf untuk membawa jasad ARY alias Ica. Adegan rekonstruksi di lokasi pengganti itu mulai digelar sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat dan dilakukan reka adegan sebanyak 26 adegan. Nantinya polisi juga berencana menggelar rekonstruksi di 2 lokasi lainnya, yakni apartemen Green Pramuka dan kolong tol Becakayu, Jakarta Timur. Sebagai informasi sebelumnya, Polda Metro Jaya menangkap pembuang sekaligus pembunuh perempuan yang ditemukan di tol Becakayu, Kota Bekasi pada Senin 17 Oktober. Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Pol Hengki Haryadi mengatakan pelaku ditangkap di kawasan Pondok Gede pada Selasa 10 Oktober siang saat hendak menjual laptop milik korban.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, Rudolf membunuh korban yang merupakan rekan kerjanya di kamar salah satu apartemen kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Setelah menghabisi nyawa korban, lanjut Hengki, pelaku langsung membungkus jasad korban menggunakan plastik dan lakban berwarna hitam. Jasad Airi kemudian dibawa dari lokasi pembunuhan menggunakan mobil berwarna putih dan dibuang ke kolong tol Becakayu. Saat membawa jasad korban, Rudolf terlihat dari rekaman CCTV lift membawa dengan troli, namun tidak ada rasa bersalah dari korban dan malah terlihat tersenyum sambil membawa jasad tersebut. Terungkap jika senyuman itu merupakan senyuman kepuasan karena misinya telah berhasil dia jalankan. Atas perbuatannya, kata Hengki, pelaku Rudolf dijerat dengan pasal 340 subsider, pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Kabar duka datang dari Sunda Empire. Sang petinggi Lord Rangga dikabarkan meninggal dunia pada hari ini, Rabu 7 Desember 2022. Tokoh fenomenal tersebut menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Mutiara Bunda, Kecamatan Tanjung Brebes, Jawa Tengah. Ex-petinggi Sunda Empire ini wafat di usia 55 tahun. Rangga Sasana sempat menjadi perhatian publik setelah mengaku sebagai Sekjen Sunda Empire. Rangga beberapa kali bicara di depan publik dan menunjukkan eksistensi Sunda Empire. Berikut kami rangkum 6 fakta terkait Sunda Empire. Pria asal Brebes itu sempat mengklaim mampu menghentikan perang nuklir. Sebab Sunda Empire mengaku memiliki satu sistem yang berada di antara beberapa sistem yang ada di bumi saat ini. Rangga menuturkan hal itu membuat dua pebisnis yang sukses, yakni Bill Gates dan Jack Ma, mengundurkan diri karena Sunda Empire sedang membangun sebuah sistem. Rangga juga mengatakan keraton dari Sunda Empire berada di bawah sistem tersebut. Rangga sendiri dalam Kekaisaran Sunda Empire mengaku memiliki jabatan sebagai sekretaris dari The Herrn-Zevetian. Dijelaskan Rangga, The Herrn-Zevetian merupakan panitia 17. Panitia 17 tersebut telah ada sejak Perang Dunia Kedua. Ketika itu wilayah Hiroshima dan Nagasaki di Jepang dijatuhi bom atom yang menghancurkan dua kota tersebut. Rangga menyebutkan akibat hal tersebut seluruh pemerintahan di bumi dinetralkan dari nol. Rangga menolak disamakan dengan Keraton Agung Sejagat yang berlokasi di Purworejo, Jawa Tengah. Rangga menerangkan Sunda Empire merupakan sebuah sistem tata negara dunia. Sunda Empire tidak menurut pada manusia seperti Keraton Agung Sejagat. Kekaisaran Sunda Empire itu memiliki anggota yang berisi dari seluruh negara yang ada di dunia. Rangga mengungkapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB didirikan di Bandung terlebih dahulu. Tanya itu Rangga menyampaikan gedung Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang bernama Pentagon berada di Bandung sebelum akhirnya dipindahkan. Rangga menjelaskan Sunda Empire merupakan satu di antara beberapa kerajaan matahari. Kekaisaran matahari disebutkan telah ada sejak Alexander the Great atau Alexander Agung yang merupakan raja kekaisaran Makedonia Yunani. Rangga mengatakan kekaisaran matahari telah ada sejak 324 sebelum Masehi. Rangga yang enggan disamakan dengan keraton yang lain menuturkan Sunda Empire tidak terdapat iuran wajib untuk anggotanya. Hal tersebut dikarenakan Sunda Empire memiliki uang dan harta kekayaan sendiri. Rangga menjelaskan beberapa istana yang saat ini dipakai merupakan milik dari Sunda Empire, sehingga Sunda Empire tidak memerlukan untuk membangun keraton baru. Kita beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Sejumlah mantan anak buah Verdi Sambo buka suara dalam persidangan perkara pembunuhan Brigadir J. Mereka mengutarakan isi hatinya karena merasa menjadi korban Verdi Sambo dalam kasus ini. Tangis para anak buah Sambo pun mewarnai jalannya persidangan. Para anak buah Verdi Sambo dihadirkan untuk memberi kesaksian atas terdakwa Verdi Sambo dan Putri Chandrawati pada Selasa 6 Desember 2022.
Tak hanya menangis, anak buah Sambo pun meluapkan kekesalannya dan mengungkapkan penderitaannya setelah mereka serentak didemosi, bahkan ada yang disangsi pemberhentian tidak dengan hormat. Karo Provos Div Propam Polri Benny Ali menyatakan penyesalannya karena menjadi korban prank Verdi Sambo. Tak hanya merasa menyesal, dirinya juga mengaku kalau selama ini sang istri merasa syok atas kasus ini. Benny mengaku mendapat prank atau merasa tertipu dalam kasus ini selama 1 bulan sejak penembakan. Dirinya baru mengetahui kalau kasus yang sebenarnya terjadi yakni pada 8 Agustus 2022, sementara Yosua tewas sejak 8 Juli 2022. Mantan Kabagakum Polri Kombes Susanto Haris juga menyampaikan kekecewaannya karena ikut terseret kasus tewasnya Nofriansah Yosua Huta Barat. Di depan Sambo, Susanto menyampaikan kekecewaannya dengan nada terisak tepat di depan Verdi Sambo. Tanya itu akibat terseret kasus ini, karirnya di kepolisian juga akan hancur. Padahal Susanto mengaku sudah mengabdi di Korps Bayangkara selama 30 tahun. Diketahui kini Susanto dimutasi ke Yanma Polri dan didemosi selama 3 tahun serta dipatsuskan selama 29 hari. Tanya Kombes Susanto yang menangis, mantan Wakaden Paminal AKBP Arif Rahman juga berkaca-kaca saat bersaksi di sidang. Hal itu terjadi saat Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso menanyakan apakah AKBP Arif Rahman ikut di sidang kode etik dalam kasus ini. Arif mengakui dan menyebut dia telah diputus pemberhentian tidak dengan hormat. Lalu Hakim menanyakan perasaan mantan Kapolres Jember tersebut. Ia mengaku sedih telah dibohongi menerima sanksi dan harus menjalani pidana. Sementara itu mantan Kasubnit 1 Subdit 3 Bareskrim Polri Irfan Widianto mengaku sedih karena harus turut terjerat dan bahkan ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus tewasnya Nofriansah Yosua Huta Barat. Kepada Majelis Hakim, Irfan mengaku sedih karena tidak bisa melanjutkan karir di kepolisian. Terungkap kondisi wajah terdakwa Baradae, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf selesai mengeksekusi Brigadir J di rumah dinas Verdi Sambo. Mantan Karo Provos Divisi Propam Polri Benny Ali membeberkan para terdakwa tampak bingung dan stres saat ditanya penyidik. Hal ini disampaikan Benny Ali saat bersaksi dalam sidang persidangan di PN Jakarta Selatan pada Rabu 7 Desember 2022. Saat itu Benny Ali datang ke rumah dinas Verdi Sambo atau tempat kejadian perkara penembakan di tanggal 8 Juli malam. Setibanya di rumah dinas Verdi Sambo, Benny menyebut bertemu dengan para terdakwa dan menanyakan peristiwa apa yang terjadi. Kata dia, raut wajah para terdakwa saat itu nampak bingung dan stres, bahkan tidak mampu menjawab pernyataan secara tepat. Benny menyebut saat itu dirinya bersama tim dari Provos Polri melaksanakan giat penjagaan olah TKP yang sedang dilakukan oleh penyidik Polres Jakarta Selatan. Dalam olah TKP itu diperagakan perihal skenario awal yang dirancang oleh Verdi Sambo, yakni soal adanya dugaan tembak-menembak antara Yosua dengan Eliezer. Namun belakangan terungkap kalau apa yang diskenariokan itu tidak benar, di mana sejatinya peristiwa itu hanyalah penembakan atau pembunuhan terhadap Yosua Huta Barat di rumah dinas Verdi Sambo. Sebelumnya, Kuat Maruf membantah kesaksian Benny Ali setelah peristiwa penembakan. Saat itu Majelis Hakim yang dipimpin Wahyu Iman Santoso menanyakan kepada Kuat Maruf terkait kesaksian yang disampaikan Benny Ali. Dalam kesaksian di persidangan, Benny Ali menyebut dirinya telah memeriksa Kuat Maruf. ART Verdi Sambo itu lantas menyampaikan bantahan terhadap kesaksian Benny Ali. Sebab kesaksian Benny Ali berkaitan dengan nasib dirinya dan masa depan keluarga, Kuat Maruf lantas mengaku tak pernah diperiksa Benny Ali di lokasi penembakan Brigadir J, yaitu rumah dinas mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo. Justru menurut Kuat, Benny Ali sempat mengatakan pada Kuat Maruf agar saat ditanya sudah diperiksa atau belum, Kuat menjawab sudah. Pasalnya hal ini sudah dilaporkan kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit.
Bantahan Kuatmaruf itu lantas ditanyakan majelis hakim kepada Beni Ali. Beni Ali mengatakan hal itu tidak benar dan bersikukuh pada kesaksian yang disampaikannya. Kuatmaruf lantas kembali mempertanyakan kesaksian Beni Ali. Brigadir J disebut sempat ikut andil dalam mempersiapkan kejutan ulang tahun pernikahan atau anniversary Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Hal ini diakui oleh Verdi Sambo dalam persidangan di PN Jakarta Selatan pada Rabu 7 Desember 2022. Sambo mengatakan kejutan ulang tahun pernikahan Sambo dan Putri disiapkan Brigadir J jelang beberapa hari sebelum peristiwa penembakan terjadi. Dalam kesaksiannya pada tanggal 5 Juli, Verdi Sambo mengaku sempat menelpon Brigadir J. Ia meminta Brigadir J untuk mempersiapkan pesta kejutan ulang tahun pernikahannya dengan Putri Chandrawati pada 6 Juli 2022 pagi. Saat itu Brigadir J diminta Verdi Sambo mempersiapkan tumpeng dan kue untuk pesta ulang tahun pernikahan yang ke-22 tahun. Pesta ulang tahun pernikahan tersebut, kata Verdi Sambo, sempat dirahasiakannya karena sebagai kejutan, sehingga hanya Brigadir J yang mengetahui persiapan pesta pernikahan tersebut. Saat pesta ulang tahun pernikahan, Brigadir J ikut membawakan tumpeng dan kue. Ketika itu, Verdi Sambo dan Putri Chandrawati juga menyuapkan semua ajudan dan asisten rumah tangganya dengan tumpeng dan kue termasuk Brigadir J. Sebelumnya, ajudan Sambo Deden Miftahul Haq juga mengungkapkan bahwa Brigadir J telah mempersiapkan kejutan untuk anniversary Sambo Putri. Hal ini diungkap Deden dalam sidang di PN Jakarta Selatan pada Selasa 8 November 2022. Diketahui Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J menjadi korban pembunuhan berencana yang diotaki Verdi Sambo pada 8 Juli 2022 lalu. Brigadir Yosua tewas setelah dieksekusi di rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Dalam perkara ini, Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal alias Bribka RR, Kuatmaruf, dan Bribka Richard Eliezer alias Baradae didakwa melakukan pembunuhan berencana. Kelima terdakwa didakwa melanggar pasal 340 subsider pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Polda NTB melakukan pengamanan ketat di pintu masuk maupun pintu keluar. Hal tersebut sebagai upaya mengantisipasi ancaman bom bunuh diri lanjutan. Pengamanan dilakukan Polda NTB hingga menjelang Natal dan Tahun Baru. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, saudara akan disampaikan oleh rekan Jimmy Sucipto, reporter dari Tribun Lombok. Silahkan laporannya. Baik, terima kasih Irma. Benar sekali, Polda NTB melakukan pengamanan yang ketat baik di pintu masuk maupun di pintu keluar. Dan hal tersebut merupakan antisipasi dari bom bunuh diri lanjutan yang mungkin saja terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya di Kota Mataram. Dan berbagai penjagaan yang dilakukan oleh personel yang terdapat di Polda NTB menggunakan pakaian lengkap, baik dari persenjataan, menggunakan rompi, dan juga helm. Lalu penjagaan juga dibagi menjadi 2 titik lokasi, baik di titik kedatangan atau pintu masuk maupun di pintu keluar. Dalam penyampaian Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol Artanto membenarkan hal tersebut. Dan menurut Kombes Pol Artanto, pihaknya tidak hanya melakukan penjagaan di dalam Polda NTB saja, melainkan melakukan juga patroli-patroli di jalan raya. Di antaranya dalam pantauan Tribun Lombok, terdapat juga mobil-mobil atau kendaraan kepolisian yang melakukan aktivitas seperti berkeliling atau melakukan monitoring. Dan dalam penyampaian dari Kombes Pol Artanto juga mengatakan bahwa penjagaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, khususnya di Polda NTB, selama 24 jam, baik dari pagi, siang, sore, hingga malam.
dan dilakukan secara bergantian. Lalu Kombes Pol Artanto menjelaskan penjagaan seperti ini tidak hanya dilakukan pasca bom bunuh diri yang terjadi di Polsek Astana Anyar, tetapi juga dalam menyambut gelaran Tahun Baru dan juga Natal tahun 2022. Terkait pintu-pintu masuk yang ada di Polda NTB juga sudah disterilkan oleh berbagai pihak kepolisian, baik dari pemeriksaan ketika ada mobil yang masuk ke dalam dan juga pengecekan terhadap CCTV bila adanya ancaman-ancaman yang mungkin saja terjadi seperti diaktifkannya CCTV dan juga scan dan sebagainya. Mungkin itu dulu kawan Mei yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Jimmy, selamat bertugas kembali. Saudara, penganiayaan terhadap balita terjadi di Tower Mawar Apartemen Kalibata City, Pancoran, Jakarta Selatan pada Rabu 3 Desember 2022. Balita perempuan berinisial GM 2 tahun meninggal dunia setelah dianiaya pacar ibunya berinisial YA 31 tahun. Kejadian bermula saat ibu korban menitipkan anaknya kepada pelaku di sebuah stasiun dan dibawanya ke apartemen. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait kronologi peristiwa ini, kami sudah terhubung dengan rekan Anas. Silakan laporannya, rekan Anas. Ya, baik, Rina. Bisa saya sampaikan bahwa pada Selasa kemarin, Polres Metro Jakarta Selatan merilis kasus penganiayaan balita hingga tewas yang terjadi di apartemen Kalibata City. Peristiwa penganiayaan ini bermula ketika ibu korban berinisial FS menitipkan anaknya kepada kasihnya atau pelaku berinisial YA. Saat itu ibu korban hendak bekerja dan menitipkan anaknya di stasiun Universitas Indonesia. Setelah dititipkan, pelaku membawa korban ke tempat tinggalnya di apartemen Kalibata City. Sesampainya di apartemen, pelaku sempat mengajak korban bermain di area taman selama sekitar 20 menit. Namun di tengah-tengah korban sedang bermain, korban mengatakan bahwa dirinya sedang buang air besar. Setelahnya pelaku YA membawa naik korban ke unit apartemennya di Tower Mawar di lantai di unit 16. Kemudian pelaku berusaha untuk membersihkan kotoran korban. Namun pelaku merasa kesal ketika korban terus-menerus menangis. Setelah itu pelaku dari arah kamar mandi melemparkan korban yang masih berusia 2 tahun ke arah kasur. Namun ternyata korban justru mendarat di lantai hingga menyebabkan kepalanya terbentur. Sampai di situ pelaku juga menginjak kaki kiri korban hingga memar yang itu didapatkan dari hasil visum. Dan untuk ketiga kalinya pelaku melakukan penganiayaan dengan cara melempar korban kembali ke lantai hingga kepalanya terbentur kembali. Setelah itu korban berinisial GM tidak sadarkan diri dan pelaku membawanya ke rumah sakit Priadipa. Namun sayang nyawa korban tak dapat tertolong. Setelahnya ibu korban melaporkan pelaku ke Polsek Pancoran yang kemudian kasus ini dilimpahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Saat ini pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ia dijerat dengan pasal berlapis, yaitu pasal 76C, pasal 80, kemudian pasal 338 KUHP dan pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Demikian, Rina. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas, selamat bertugas kembali.
Aksi pencurian motor terjadi di salah satu masjid di Bandar Lampung pada Rabu 30 November sekira pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pelaku beraksi saat korban beserta jamaah lainnya sedang khusyuk salat subuh. Berdasarkan rekaman CCTV terlihat ada dua remaja mengambil motor milik korban. Tak butuh waktu lama para pelaku mengeksekusi motor hanya sekitar 5 menit. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Bayu Saputra dari Tribun Lampung. Silakan laporannya. Ya, terima kasih rekan Rima dan Tribuners yang berada. Benar bahwasannya telah terjadi pencurian kendaraan bermotor pada Rabu tanggal 30 Desember tahun 2022 sekitar pukul 05 WIB. Nah, berdasarkan keterangan dari pengurus masjid At-Taubah di Jalan Tomat Jagabaya 2 Kecamatan Nuh Halim, Kota Bandar Lampung, Bapak EF Saifullah, bahwasannya pelaku ini dengan cepat menggasak motor milik Melki, salah satu jamaah yang melakukan sholat berjamaah di masjid atau tersebut. Korban mengalami kerugian motor Honda Beat berplat BE 2351 AAN berwarna merah dan hitam, itu raib di gondol maling. Pelaku melancarkan aksinya dengan cepat, sekitar 5 menitan pelaku menggasak motor tersebut. Sampai saat ini dia meminta kepada aparat kepolisian untuk segera menemukan kendaraan dan menangkap pelaku tersebut. Terima kasih rekan Kuda, kembali ke studio. Terima kasih atas laporannya rekan Bayu, selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Terduga pelaku bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung tewas di lokasi kejadian pada Rabu 7 Desember hari ini. Sebelumnya sosok pria mencurigakan sempat bertemu ke Mapolsek sejak pagi hari. Saat masuk ke lingkungan Polsek Astar, pria tersebut langsung mengacungkan senjata tajam. Pria itu menerobos anggota Polsek yang tengah apel pagi. Kemudian pelaku yang membawa bom tak berselang lama meninggal dunia di lobi Astana Anyar. Akibat kejadian itu sejumlah polisi mengalami luka-luka. Adapun ciri-ciri terduga pelaku bom bunuh diri, polisi sempat mengungkapnya. Terduga pelaku memiliki ciri-ciri seorang pria dan membawa senjata tajam. Selain itu, terduga pelaku bom bunuh diri juga diduga membawa sepeda motor guna mendatangi Polsek Astana Anyar. Dugaan tersebut merebak di lini masa lantaran foto sepeda motor yang diduga milik pelaku beredar luas. Motor berwarna biru kuning yang ditinggalkan pelaku menjadi sorotan. Pasalnya di depan motor tersebut dilekatkan kertas yang ditempelkan pada plat motor kendaraan. Di kertas tersebut tertulis beberapa kata yang bermuatan kalimat kontroversi. Polisi hingga saat ini masih mendalami motif bom bunuh diri tersebut. Tim dari Datasman Khusus Densus 88 Anti Teror Polri pun langsung bergerak ke lokasi bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat. Kabag Banops Densus 88 Kombes Aswin Siregar mengatakan, penyidik Densus 88 langsung melakukan investigasi di lokasi kejadian. Selain itu, mereka mengambil keterangan dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memantau langsung TKP bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung pada Rabu 7 Desember 2022. Ridwan Kamil mendatangi lokasi kejadian bersama Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana. Melalui akun Instagram pribadinya, pada Rabu 7 Desember Ridwan Kamil membagikan informasi terkini terkait insiden tersebut. Dalam video singkat diperlihatkan Ridwan Kamil didampingi sejumlah petugas kepolisian datang meninjau ke lokasi. Ia juga mengenakan perangkat keamanan berupa helm dan rompi anti peluru. Di kolom keterangan, Ridwan Kamil menjelaskan alasannya datang ke lokasi adalah untuk melakukan koordinasi langsung. Ia kemudian mengabarkan bahwa pelaku dan seorang polisi diketahui meninggal dunia akibat terkena ledakan, sementara 8 polisi dan 1 warga lainnya mengalami luka-luka. Kini para korban luka tengah menjalani perawatan.
Ridwan Kamil menghimbau agar masyarakat tetap tenang dan melarang untuk menyebarkan dokumentasi kengerian peristiwa tersebut. Sementara Kapolda Jawa Barat Irjen Paul Suntana mengatakan, pelaku bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar membawa 2 bahan peledak. Hal itu diketahui usai polisi melakukan pengecekan di lokasi kejadian. 1 bahan peledak yang ditemukan telah diledakkan tim Gegana. Saat ini Suntana memastikan area Polsek Astana Anyar telah steril dan tidak ditemukan lagi bahan peledak. Selanjutnya polisi akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Diketahui terduga pelaku bom bunuh diri langsung tewas di tempat dengan kondisi yang mengenaskan. Terkait motif bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar masih diselidiki oleh tim kepolisian dari Polda Jabar dan Densus 88 Mabes Polri. Meski begitu, ada beberapa jejak yang ditinggalkan seperti tulisan dalam sebuah kertas. Berikut sederet fakta terkait insiden bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat yang terjadi pada Rabu 7 Desember pagi ini. Aksi bom bunuh diri tersebut terjadi seketika para anggota Polsek Astana Anyar sedang melakukan apel pagi. Saat itu tiba-tiba seorang pria masuk ke lingkungan Polsek sembari mengacungkan senjata tajam. Terduga pelaku lalu menerobos barisan apel sontak. Anggota polisi pun refleks menghindar. Setelah itu tidak lama kemudian terjadi ledakan. Detasmen khusus atau Densus 88 anti teror segera menuju lokasi terjadinya ledakan bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung. Tim Densus 88 langsung melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Hal tersebut diungkapkan oleh Kabag Bantuan Operasi Densus 88 anti teror Kombes Pol Aswin Siregar. Selang 1 jam kemudian, suara ledakan kembali terdengar di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat. Ledakan yang kembali terjadi tersebut terdengar sekira pukul 10:45 waktu Indonesia Barat dan terdengar cukup keras. Terbaru, suara ledakan tersebut bersumber dari barang yang diduga bahan peledak di Polsek Astana Anyar. Sementara Rahmat, seorang warga yang berada di dekat lokasi bom bunuh diri, mengaku ledakan bom bunuh diri tersebut sangat keras. Saat kejadian, Rahmat sedang bekerja yang jaraknya hanya 30 meter dari lokasi kejadian. Ia dan warga sekitar sempat kaget dan panik, namun karena penasaran warga pun mendekat ke sumber suara yakni di Polsek Astana Anyar. Rahmat sendiri pun mengaku tidak ikut mendekat, ia tetap berada di tempat kerjanya. Polda Metro Jaya diketahui memperketat pengamanan dan penjagaan markas setelah adanya insiden bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar. Pengetatan pengamanan juga dilakukan di seluruh Polres dan Polsek wilayah hukumnya. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan. Sementara itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK langsung menuju Bandung setelah mengetahui ada insiden bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu. Kedatangan LPSK ke Bandung bertugas memberikan penanganan perlindungan kepada para korban. Sosok terduga pelaku bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat terungkap. Beredar identitas pelaku bom bunuh diri tersebut bernama Agus Sujatno atau AS 34 tahun. Pria tersebut tercatat tinggal di kawasan Batu Nunggal, Bandung, Jawa Barat. Sosok AS lahir di Bandung 24 Agustus 1988. AS ternyata baru 1 tahun bebas dari hukuman penjara di Nusa Kambangan. Ia menjadi hukuman penjara selama 4 tahun di Lapas Nusa Kambangan dan baru bebas awal tahun 2021 lalu. Saat ditangkap, Agus Sujatno alias Abu Muslim ini berprofesi sebagai teknisi listrik. Dia diduga berperan dari penandaan hingga perakitan bom.
AS tercatat pernah merakit bom bersama Yayat Cahdiat alias Abu Salam, bahkan material bom dibeli melalui situs online. Keduanya mempelajari tutorial pembuatan bom dari jejaring internet. Sementara sisa bahan materi bom masih tersisa di sebuah indekos. Terkait kabar tersebut, Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Ibrahim Tompo angkat bicara. Ibrahim tidak membantah ataupun menganulir secara langsung. Namun ia menyebut tidak menjadikan informasi yang beredar di media sosial atau aplikasi pesan singkat sebagai acuan utama atas insiden bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar. Ibrahim memastikan pihaknya akan memberikan informasi yang valid dan masyarakat diminta untuk menunggu. Saat ini aparat sedang melakukan olah tempat kejadian perkara. Sebelumnya terduga pelaku dikabarkan tewas mengenaskan di lokasi kejadian setelah meledakan bom yang tertempel di badannya. Karopenmas Div Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan pelaku sempat memaksa masuk ke lingkungan polsek. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Tersangka Rudolf Tobing menjalani rekonstruksi terkait kasus pembunuhan perempuan berinisial ARY alias Ica yang ditemukan tewas di kolong tol Becakayu, Bekasi. Reka ulang digelar di Aula Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya yang dijadikan lokasi pengganti tempat kejadian perkara pada Rabu 7 Desember 2022. Nampak Rudolf mengenakan baju tahanan berwarna oranye dihadirkan secara langsung. Selain Rudolf, Polda Metro Jaya juga menghadirkan 2 orang saksi. Polda juga menghadirkan sosok wanita berambut pendek untuk menggantikan korban. Papan nama bertuliskan tersangka Rudolf juga menggantung di leher pelaku saat dibawa penyidik ke lokasi rekonstruksi. Tak ada pernyataan apapun yang disampaikan Rudolf. Nampak Rudolf memperagakan sejumlah adegan di mana merupakan proses sesaat sebelum ia merencanakan aksinya itu. Selain itu, polisi pun turut menyertakan sejumlah barang bukti seperti kabel tis, kantong plastik warna hitam, troli warna merah, serta 1 unit mobil yang digunakan Rudolf untuk membawa jasad ARY alias Ica. Adegan rekonstruksi di lokasi pengganti itu mulai digelar sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat dan dilakukan reka adegan sebanyak 26 adegan. Nantinya polisi juga berencana menggelar rekonstruksi di 2 lokasi lainnya, yakni apartemen Green Pramuka dan kolong tol Becakayu, Jakarta Timur. Sebagai informasi sebelumnya, Polda Metro Jaya menangkap pembuang sekaligus pembunuh perempuan yang ditemukan di tol Becakayu, Kota Bekasi pada Senin 17 Oktober. Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Pol Hengki Haryadi mengatakan pelaku ditangkap di kawasan Pondok Gede pada Selasa 10 Oktober siang saat hendak menjual laptop milik korban. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Rudolf membunuh korban yang merupakan rekan kerjanya di kamar salah satu apartemen kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Setelah menghabisi nyawa korban, lanjut Hengki, pelaku langsung membungkus jasad korban menggunakan plastik dan lakban berwarna hitam. Jasad ARY kemudian dibawa dari lokasi pembunuhan menggunakan mobil berwarna putih dan dibuang ke kolong tol Becakayu. Saat membawa jasad korban, Rudolf terlihat dari rekaman CCTV lift membawa dengan troli, namun tidak ada rasa bersalah dari korban dan malah terlihat tersenyum sambil membawa jasad tersebut. Terungkap jika senyuman itu merupakan senyuman kepuasan karena misinya telah berhasil dia jalankan. Atas perbuatannya, kata Hengki, pelaku Rudolf dijerat dengan pasal 340 subsider, pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Kabar duka datang dari Sunda Empire. Sang petinggi Lord Rangga dikabarkan meninggal dunia pada hari ini, Rabu 7 Desember 2022. Tokoh fenomenal tersebut menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Mutiara Bunda, Kecamatan Tanjung Brebes, Jawa Tengah. Ex-petinggi Sunda Empire ini wafat di usia 55 tahun. Rangga Sasana sempat menjadi perhatian publik setelah mengaku sebagai Sekjen Sunda Empire. Rangga beberapa kali bicara di depan publik dan menunjukkan eksistensi Sunda Empire.
Berikut kami rangkum 6 fakta terkait Sunda Empire. Pria asal Brebes itu sempat mengklaim mampu menghentikan perang nuklir. Sebab Sunda Empire mengaku memiliki satu sistem yang berada di antara beberapa sistem yang ada di bumi saat ini. Rangga menuturkan hal itu membuat dua pebisnis yang sukses, yakni Bill Gates dan Jack Ma, mengundurkan diri karena Sunda Empire sedang membangun sebuah sistem. Rangga juga mengatakan keraton dari Sunda Empire berada di bawah sistem tersebut. Rangga sendiri dalam Kekaisaran Sunda Empire mengaku memiliki jabatan sebagai sekretaris dari The Herrenschaften. Dijelaskan Rangga, The Herrenschaften merupakan panitia 17. Panitia 17 tersebut telah ada sejak Perang Dunia Kedua. Ketika itu wilayah Hiroshima dan Nagasaki di Jepang dijatuhi bom atom yang menghancurkan dua kota tersebut. Rangga menyebutkan akibat hal tersebut seluruh pemerintahan di bumi dinetralkan dari nol. Rangga menolak disamakan dengan Keraton Agung Sejagat yang berlokasi di Purworejo, Jawa Tengah. Rangga menerangkan Sunda Empire merupakan sebuah sistem tata negara dunia. Sunda Empire tidak menurut pada manusia seperti Keraton Agung Sejagat. Kekaisaran Sunda Empire itu memiliki anggota yang berisi dari seluruh negara yang ada di dunia. Rangga mengungkapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB didirikan di Bandung terlebih dahulu. Tanya itu Rangga menyampaikan gedung Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang bernama Pentagon berada di Bandung sebelum akhirnya dipindahkan. Rangga menjelaskan Sunda Empire merupakan satu di antara beberapa kerajaan matahari. Kekaisaran matahari disebutkan telah ada sejak Alexander the Great atau Alexander Agung yang merupakan raja kekaisaran Makedonia Yunani. Rangga mengatakan kekaisaran matahari telah ada sejak 324 sebelum Masehi. Rangga yang enggan disamakan dengan keraton yang lain menuturkan, Sunda Empire tidak terdapat iuran wajib untuk anggotanya. Hal tersebut dikarenakan Sunda Empire memiliki uang dan harta kekayaan sendiri. Rangga menjelaskan beberapa istana yang saat ini dipakai merupakan milik dari Sunda Empire, sehingga Sunda Empire tidak memerlukan untuk membangun keraton baru. Kita beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Sejumlah mantan anak buah Verdi Sambo buka suara dalam persidangan perkara pembunuhan Brigadir J. Mereka mengutarakan isi hatinya karena merasa menjadi korban Verdi Sambo dalam kasus ini. Tangis para anak buah Sambo pun mewarnai jalannya persidangan. Para anak buah Verdi Sambo dihadirkan untuk memberi kesaksian atas terdakwa Verdi Sambo dan Putri Chandrawati pada Selasa 6 Desember 2022. Tak hanya menangis, anak buah Sambo pun meluapkan kekesalannya dan mengungkapkan penderitaannya setelah mereka serentak didemosi, bahkan ada yang disanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Karo Provos Divpropam Polri Beni Ali menyatakan penyesalannya karena menjadi korban prank Verdi Sambo. Tak hanya merasa menyesal, dirinya juga mengaku kalau selama ini sang istri merasa syok atas kasus ini. Beni mengaku mendapat prank atau merasa tertipu dalam kasus ini selama 1 bulan sejak penembakan. Dirinya baru mengetahui kalau kasus yang sebenarnya terjadi yakni pada 8 Agustus 2022, sementara Yosua tewas sejak 8 Juli 2022. Mantan Kabagakum Polri Kombes Susanto Haris juga menyampaikan kekecewaannya karena ikut terseret kasus tewasnya Nofriansah Yosua Huta Barat. Di depan Sambo, Susanto menyampaikan kekecewaannya dengan nada terisak tepat di depan Verdi Sambo. Tanya itu akibat terseret kasus ini karirnya di kepolisian juga akan hancur. Padahal Susanto mengaku sudah mengabdi di Korps Bayangkara selama 30 tahun. Diketahui kini Susanto dimutasi ke Yanma Polri dan didemosi selama 3 tahun serta dipatsuskan selama 29 hari. Tanya Kombes Susanto yang menangis, mantan Wakaden Paminal AKBP Arif Rahman juga berkaca-kaca saat bersaksi di sidang. Hal itu terjadi saat Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso menanyakan apakah AKBP Arif Rahman ikut di sidang kode etik dalam kasus ini. Arif mengakui dan menyebut
dia telah diputus pemberhentian tidak dengan hormat. Lalu hakim menanyakan perasaan mantan Kapolres Jember tersebut. Ia mengaku sedih telah dibohongi menerima sanksi dan harus menjalani pidana. Sementara itu mantan Kasubnit 1 Subdit 3 Bareskrim Polri Irfan Widianto mengaku sedih karena harus turut terjerat dan bahkan ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus tewasnya Nofriansah Yosua Huta Barat. Kepada majelis hakim, Irfan mengaku sedih karena tidak bisa melanjutkan karir di kepolisian. Terungkap kondisi wajah terdakwa Baradae, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf selesai mengeksekusi Brigadir J di rumah dinas Verdi Sambo. Mantan Karoprovos Divisi Propam Polri Benny Ali membeberkan para terdakwa tampak bingung dan stres saat ditanya penyidik. Hal ini disampaikan Benny Ali saat bersaksi dalam sidang persidangan di PN Jakarta Selatan pada Rabu 7 Desember 2022. Saat itu Benny Ali datang ke rumah dinas Verdi Sambo atau tempat kejadian perkara penembakan di tanggal 8 Juli malam. Setibanya di rumah dinas Verdi Sambo, Benny menyebut bertemu dengan para terdakwa dan menanyakan peristiwa apa yang terjadi. Kata dia, raut wajah para terdakwa saat itu nampak bingung dan stres, bahkan tidak mampu menjawab pernyataan secara cepat. Benny menyebut saat itu dirinya bersama tim dari Provos Polri melaksanakan giat penjagaan olah TKP yang sedang dilakukan oleh penyidik Polres Jakarta Selatan. Dalam olah TKP itu diperagakan perihal skenario awal yang dirancang oleh Verdi Sambo, yakni soal adanya dugaan tembak-menembak antara Yosua dengan Eliezer. Namun belakangan terungkap kalau apa yang diskenariokan itu tidak benar, di mana sejatinya peristiwa itu hanyalah penembakan atau pembunuhan terhadap Yosua Huta Barat di rumah dinas Verdi Sambo. Sebelumnya, Kuat Maruf membantah kesaksian Benny Ali setelah peristiwa penembakan. Saat itu majelis hakim yang dipimpin Wahyu Iman Santoso menanyakan kepada Kuat Maruf terkait kesaksian yang disampaikan Benny Ali. Dalam kesaksian di persidangan, Benny Ali menyebut dirinya telah memeriksa Kuat Maruf. ART Verdi Sambo itu lantas menyampaikan bantahan terhadap kesaksian Benny Ali. Sebab kesaksian Benny Ali berkaitan dengan nasib dirinya dan masa depan keluarga, Kuat Maruf lantas mengaku tak pernah diperiksa Benny Ali di lokasi penembakan Brigadir J, yaitu rumah dinas mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo. Justru menurut Kuat, Benny Ali sempat mengatakan pada Kuat Maruf agar saat ditanya sudah diperiksa atau belum, Kuat menjawab sudah. Pasalnya hal ini sudah dilaporkan kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit. Bantahan Kuat Maruf itu lantas ditanyakan majelis hakim kepada Benny Ali. Benny Ali mengatakan hal itu tidak benar dan bersikukuh pada kesaksian yang disampaikannya. Kuat Maruf lantas kembali mempertanyakan kesaksian Benny Ali. Brigadir J disebut sempat ikut andil dalam mempersiapkan kejutan ulang tahun pernikahan atau anniversary Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Hal ini diakui oleh Verdi Sambo dalam persidangan di PN Jakarta Selatan pada Rabu 7 Desember 2022. Sambo mengatakan kejutan ulang tahun pernikahan Sambo dan Putri disiapkan Brigadir J jelang beberapa hari sebelum peristiwa penembakan terjadi. Dalam kesaksiannya pada tanggal 5 Juli, Verdi Sambo mengaku sempat menelpon Brigadir J. Ia meminta Brigadir J untuk mempersiapkan pesta kejutan ulang tahun pernikahannya dengan Putri Chandrawati pada 6 Juli 2022 pagi. Saat itu Brigadir J diminta Verdi Sambo mempersiapkan tumpeng dan kue untuk pesta ulang tahun pernikahan yang ke-22 tahun. Pesta ulang tahun pernikahan tersebut, kata Verdi Sambo, sempat dirahasiakannya karena sebagai kejutan, sehingga hanya Brigadir J yang mengetahui persiapan pesta pernikahan tersebut. Saat pesta ulang tahun pernikahan, Brigadir J ikut membawakan tumpeng dan kue. Ketika itu, Verdi Sambo dan Putri Chandrawati juga menyuapkan semua ajudan dan asisten rumah tangganya dengan tumpeng dan kue termasuk Brigadir J. Sebelumnya, ajudan Sambo Deden Miftahul Haq juga mengungkapkan bahwa Brigadir J telah mempersiapkan kejutan untuk anniversary Sambo Putri.
Hal ini diungkap Deden dalam sidang di PN Jakarta Selatan pada Selasa 8 November 2022. Diketahui Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J menjadi korban pembunuhan berencana yang diotaki Verdi Sambo pada 8 Juli 2022 lalu. Brigadir Yosua tewas setelah dieksekusi di rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Dalam perkara ini, Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal alias Bribka RR, Kuat Maruf, dan Bribka Richard Eliezer alias Baradae didakwa melakukan pembunuhan berencana. Kelima terdakwa didakwa melanggar pasal 340 subsider pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Polda NTB melakukan pengamanan ketat di pintu masuk maupun pintu keluar. Hal tersebut sebagai upaya mengantisipasi ancaman bom bunuh diri lanjutan. Pengamanan dilakukan Polda NTB hingga menjelang Natal dan Tahun Baru. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, saudara akan disampaikan oleh rekan Jimmy Sucipto, reporter dari Tribun Lombok. Silakan laporannya. Baik, terima kasih Irma. Benar sekali, Polda NTB melakukan pengamanan yang ketat baik di pintu masuk maupun di pintu keluar. Dan hal tersebut merupakan antisipasi dari bom bunuh diri lanjutan yang mungkin saja terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya di Kota Mataram. Dan berbagai penjagaan yang dilakukan oleh personel yang terdapat di Polda NTB menggunakan pakaian lengkap, baik dari persenjataan, menggunakan rompi, dan juga helm. Lalu penjagaan juga dibagi menjadi 2 titik lokasi, baik di titik kedatangan atau pintu masuk maupun di pintu keluar. Dalam penyampaian Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol Artanto membenarkan hal tersebut. Dan menurut Kombes Pol Artanto, pihaknya tidak hanya melakukan penjagaan di dalam Polda NTB saja, melainkan melakukan juga patroli-patroli di jalan raya. Di antaranya dalam pantauan Tribun Lombok, terdapat juga mobil-mobil atau kendaraan kepolisian yang melakukan aktivitas seperti berkeliling atau melakukan monitoring. Dan dalam penyampaian dari Kombes Pol Artanto juga mengatakan bahwa penjagaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, khususnya di Polda NTB, selama 24 jam, baik dari pagi, siang, sore, hingga malam, dan dilakukan secara bergantian. Lalu Kombes Pol Artanto menjelaskan penjagaan seperti ini tidak hanya dilakukan pasca bom bunuh diri yang terjadi di Polsek Astana Anyar, tetapi juga dalam menyambut gelaran Tahun Baru dan juga Natal tahun 2022. Terkait pintu-pintu masuk yang ada di Polda NTB juga sudah disterilkan oleh berbagai pihak kepolisian, baik dari pemeriksaan ketika ada mobil yang masuk ke dalam dan juga pengecekan terhadap CCTV bila adanya ancaman-ancaman yang mungkin saja terjadi, seperti diaktifkannya CCTV dan juga scan dan sebagainya. Mungkin itu dulu kawan Mei yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Jimmy. Selamat bertugas kembali. Saudara, penganiayaan terhadap balita terjadi di Tower Mawar Apartemen Kalibata City, Pancoran, Jakarta Selatan pada Rabu 3 Desember 2022. Balita perempuan berinisial GM 2 tahun meninggal dunia setelah dianiaya pacar ibunya berinisial YA 31 tahun. Kejadian bermula saat ibu korban menitipkan anaknya kepada pelaku di sebuah stasiun dan dibawanya ke apartemen. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait kronologi peristiwa ini, kami sudah terhubung dengan rekan Anas. Silakan laporannya, rekan Anas. Ya, baik, Rina. Bisa saya sampaikan bahwa pada Selasa kemarin, Polres Metro Jakarta Selatan merilis kasus penganiayaan balita hingga tewas yang terjadi di apartemen Kalibata City. Peristiwa penganiayaan ini bermula ketika
ibu korban berinisial SS menitipkan anaknya kepada kasihnya atau pelaku berinisial YA. Saat itu ibu korban hendak bekerja dan menitipkan anaknya di stasiun Universitas Indonesia. Setelah dititipkan, pelaku membawa korban ke tempat tinggalnya di apartemen Kalibata City. Sesampainya di apartemen, pelaku sempat mengajak korban bermain di area taman selama sekitar 20 menit. Namun di tengah-tengah korban sedang bermain, korban mengatakan bahwa dirinya sedang buang air besar. Setelahnya pelaku YA membawa naik korban ke unit apartemennya di Tower Mawar di lantai di unit 16. Kemudian pelaku berusaha untuk membersihkan kotoran korban. Namun pelaku merasa kesal ketika korban terus-menerus menangis. Setelah itu pelaku dari arah kamar mandi melemparkan korban yang masih berusia 2 tahun ke arah kasur. Namun ternyata korban justru mendarat di lantai hingga menyebabkan kepalanya terbentur. Nah, sampai di situ pelaku juga menginjak kaki kiri korban hingga memar yang itu didapatkan dari hasil visum. Dan untuk ketiga kalinya pelaku melakukan penganiayaan dengan cara melempar korban kembali ke lantai hingga kepalanya terbentur kembali. Setelah itu korban berinisial GM tidak sadarkan diri dan pelaku membawanya ke rumah sakit Triadipa. Namun sayang nyawa korban tak dapat tertolong. Setelahnya ibu korban melaporkan pelaku ke Polsek Pancoran yang kemudian kasus ini dilimpahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Saat ini pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ia dijerat dengan pasal berlapis, yaitu pasal 76C, pasal 80, kemudian pasal 338 KUHP dan pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Demikian, Rima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Ana. Selamat bertugas kembali. Aksi pencurian motor terjadi di salah satu masjid di Bandar Lampung pada Rabu 30 November sekira pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pelaku beraksi saat korban beserta jamaah lainnya sedang khusyuk salat subuh. Berdasarkan rekaman CCTV terlihat ada 2 remaja mengambil motor milik korban. Tak butuh waktu lama para pelaku mengeksekusi motor hanya sekitar 5 menit. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Bayu Saputra dari Tribun Lampung. Silakan laporannya. Ya, terima kasih rekan Rima dan Tribuners yang berada. Benar bahwasannya telah terjadi pencurian kendaraan bermotor pada Rabu tanggal 30 Desember tahun 2022 sekitar pukul 05 WIB. Nah, berdasarkan keterangan dari pengurus masjid At-Taubah di Jalan Tomat Jagabaya 2 Kecamatan Nuh Halim, Kota Bandar Lampung, Bapak EF Saifullah, bahwasannya pelaku ini dengan cepat menggasak motor milik Melki, salah satu jamaah yang melakukan sholat berjamaah di masjid At-Taubah tersebut. Korban mengalami kerugian motor Honda Beat berplat BE 2351 AN berwarna merah dan hitam, itu raib di gondol maling. Pelaku melancarkan aksinya dengan cepat, sekitar 5 menitan pelaku menggasak motor tersebut. Sampai saat ini dia meminta kepada aparat kepolisian untuk segera menemukan kendaraan dan menangkap pelaku tersebut. Terima kasih rekan Kuda, kembali ke studio. Terima kasih atas laporannya rekan Bayu, selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Terduga pelaku bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung tewas di lokasi kejadian pada Rabu 7 Desember hari ini. Sebelumnya sosok pria mencurigakan sempat bertemu ke Mapolsek sejak pagi hari.
Saat masuk ke lingkungan Polsek Astar, pria tersebut langsung mengacungkan senjata tajam. Pria itu menerobos anggota Polsek yang tengah apel pagi. Kemudian pelaku yang membawa bom tak berselang lama meninggal dunia di lobi Astana Anyar. Akibat kejadian itu sejumlah polisi mengalami luka-luka. Adapun ciri-ciri terduga pelaku bom bunuh diri, polisi sempat mengungkapnya. Terduga pelaku memiliki ciri-ciri seorang pria dan membawa senjata tajam. Selain itu, terduga pelaku bom bunuh diri juga diduga membawa sepeda motor guna mendatangi Polsek Astana Anyar. Dugaan tersebut merebak di lini masa lantaran foto sepeda motor yang diduga milik pelaku beredar luas. Motor berwarna biru kuning yang ditinggalkan pelaku menjadi sorotan. Pasalnya di depan motor tersebut dilekatkan kertas yang ditempelkan pada plat motor kendaraan. Di kertas tersebut tertulis beberapa kata yang bermuatan kalimat kontroversi. Polisi hingga saat ini masih mendalami motif bom bunuh diri tersebut. Tim dari Datasman Khusus Densus 88 Anti Teror Polri pun langsung bergerak ke lokasi bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat. Kabag Banops Densus 88 Kombes Aswin Siregar mengatakan, penyidik Densus 88 langsung melakukan investigasi di lokasi kejadian. Selain itu, mereka mengambil keterangan dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memantau langsung TKP bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung pada Rabu 7 Desember 2022. Ridwan Kamil mendatangi lokasi kejadian bersama Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana. Melalui akun Instagram pribadinya, pada Rabu 7 Desember Ridwan Kamil membagikan informasi terkini terkait insiden tersebut. Dalam video singkat diperlihatkan Ridwan Kamil didampingi sejumlah petugas kepolisian datang meninjau ke lokasi. Ia juga mengenakan perangkat keamanan berupa helm dan rompi anti peluru. Di kolom keterangan, Ridwan Kamil menjelaskan alasannya datang ke lokasi adalah untuk melakukan koordinasi langsung. Ia kemudian mengabarkan bahwa pelaku dan seorang polisi diketahui meninggal dunia akibat terkena ledakan, sementara 8 polisi dan 1 warga lainnya mengalami luka-luka. Kini para korban luka tengah menjalani perawatan. Ridwan Kamil menghimbau agar masyarakat tetap tenang dan melarang untuk menyebarkan dokumentasi kengerian peristiwa tersebut. Sementara Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Suntana mengatakan, pelaku bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar membawa 2 bahan peledak. Hal itu diketahui usai polisi melakukan pengecekan di lokasi kejadian. 1 bahan peledak yang ditemukan telah diledakkan tim Gegana. Saat ini Suntana memastikan area Polsek Astana Anyar telah steril dan tidak ditemukan lagi bahan peledak. Selanjutnya polisi akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Diketahui terduga pelaku bom bunuh diri langsung tewas di tempat dengan kondisi yang mengenaskan. Terkait motif bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar masih diselidiki oleh tim kepolisian dari Polda Jabar dan Densus 88 Mabes Polri. Meski begitu, ada beberapa jejak yang ditinggalkan seperti tulisan dalam sebuah kertas. Berikut sederet fakta terkait insiden bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat yang terjadi pada Rabu 7 Desember pagi ini. Aksi bom bunuh diri tersebut terjadi seketika para anggota Polsek Astana Anyar sedang melakukan apel pagi. Saat itu tiba-tiba seorang pria masuk ke lingkungan Polsek sembari mengacungkan senjata tajam. Terduga pelaku lalu menerobos barisan apel sontak. Anggota polisi pun refleks menghindar. Setelah itu tidak lama kemudian terjadi ledakan. Detasmen Khusus atau Densus 88 Anti Teror segera menuju lokasi terjadinya ledakan bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung. Tim Densus 88 langsung melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Hal tersebut diungkapkan oleh Kabag Bantuan Operasi Densus 88 Anti Teror Kombes Pol Aswin Siregar. Selang 1 jam kemudian, suara ledakan kembali terdengar di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat.
Ledakan yang kembali terjadi tersebut terdengar sekira pukul 10:45 waktu Indonesia Barat dan terdengar cukup keras. Terbaru, suara ledakan tersebut bersumber dari barang yang diduga bahan peledak di Polsek Astana Anyar. Sementara Rahmat, seorang warga yang berada di dekat lokasi bom bunuh diri, mengaku ledakan bom bunuh diri tersebut sangat keras. Saat kejadian, Rahmat sedang bekerja yang jaraknya hanya 30 meter dari lokasi kejadian. Ia dan warga sekitar sempat kaget dan panik, namun karena penasaran warga pun mendekat ke sumber suara yakni di Polsek Astana Anyar. Rahmat sendiri pun mengaku tidak ikut mendekat, ia tetap berada di tempat kerjanya. Polda Metro Jaya diketahui memperketat pengamanan dan penjagaan markas setelah adanya insiden bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar. Pengetatan pengamanan juga dilakukan di seluruh Polres dan Polsek wilayah hukumnya. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan. Sementara itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK langsung menuju Bandung setelah mengetahui ada insiden bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu. Kedatangan LPSK ke Bandung bertugas memberikan penanganan perlindungan kepada para korban. Sosok terduga pelaku bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat terungkap. Beredar identitas pelaku bom bunuh diri tersebut bernama Agus Sujatno atau AS 34 tahun. Pria tersebut tercatat tinggal di kawasan Batu Nunggal, Bandung, Jawa Barat. Sosok AS lahir di Bandung 24 Agustus 1988. AS ternyata baru 1 tahun bebas dari hukuman penjara di Nusa Kambangan. Ia menjadi hukuman penjara selama 4 tahun di Lapas Nusa Kambangan dan baru bebas awal tahun 2021 lalu. Saat ditangkap, Agus Sujatno alias Abu Muslim ini berprofesi sebagai teknisi listrik. Dia diduga berperan dari penandaan hingga perakitan bom. AS tercatat pernah merakit bom bersama Yayat Cahdiat alias Abu Salam, bahkan material bom dibeli melalui situs online. Keduanya mempelajari tutorial pembuatan bom dari jejaring internet. Sementara sisa bahan materi bom masih tersisa di sebuah indekos. Terkait kabar tersebut, Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Ibrahim Tompo angkat bicara. Ibrahim tidak membantah ataupun menganulir secara langsung. Namun ia menyebut tidak menjadikan informasi yang beredar di media sosial atau aplikasi pesan singkat sebagai acuan utama atas insiden bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar. Ibrahim memastikan pihaknya akan memberikan informasi yang valid dan masyarakat diminta untuk menunggu. Saat ini aparat sedang melakukan olah tempat kejadian perkara. Sebelumnya terduga pelaku dikabarkan tewas mengenaskan di lokasi kejadian setelah meledakkan bom yang tertempel di badannya. Karopenmas Div Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan pelaku sempat memaksa masuk ke lingkungan polsek. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Tersangka Rudolf Tobing menjalani rekonstruksi terkait kasus pembunuhan perempuan berinisial ARY alias Ica yang ditemukan tewas di kolong tol Becakayu, Bekasi. Reka ulang digelar di Aula Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya yang dijadikan lokasi pengganti tempat kejadian perkara pada Rabu 7 Desember 2022. Nampak Rudolf mengenakan baju tahanan berwarna oranye dihadirkan secara langsung. Selain Rudolf, Polda Metro Jaya juga menghadirkan 2 orang saksi. Polda juga menghadirkan sosok wanita berambut pendek untuk menggantikan korban. Papan nama bertuliskan tersangka Rudolf juga menggantung di leher pelaku saat dibawa penyidik ke lokasi rekonstruksi. Tak ada pernyataan apapun yang disampaikan Rudolf. Nampak Rudolf memperagakan sejumlah adegan di mana merupakan proses sesaat sebelum ia merencanakan aksinya itu. Selain itu, polisi pun turut menyertakan sejumlah barang bukti seperti kabel tis, kantong plastik warna hitam, troli warna merah, serta 1 unit mobil yang digunakan Rudolf untuk membawa jasad ARY alias Ica.
Adegan rekonstruksi di lokasi pengganti itu mulai digelar sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat dan dilakukan reka adegan sebanyak 26 adegan. Nantinya polisi juga berencana menggelar rekonstruksi di 2 lokasi lainnya, yakni apartemen Green Pramuka dan kolong tol Becakayu, Jakarta Timur. Sebagai informasi sebelumnya, Polda Metro Jaya menangkap pembuang sekaligus pembunuh perempuan yang ditemukan di tol Becakayu, Kota Bekasi pada Senin 17 Oktober. Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Pol Hengki Haryadi mengatakan pelaku ditangkap di kawasan Pondok Gede pada Selasa 10 Oktober siang saat hendak menjual laptop milik korban. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Rudolf membunuh korban yang merupakan rekan kerjanya di kamar salah satu apartemen kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Setelah menghabisi nyawa korban, lanjut Hengki, pelaku langsung membungkus jasad korban menggunakan plastik dan lakban berwarna hitam. Jasad Arya kemudian dibawa dari lokasi pembunuhan menggunakan mobil berwarna putih dan dibuang ke kolong tol Becakayu. Saat membawa jasad korban, Rudolf terlihat dari rekaman CCTV lift membawa dengan troli, namun tidak ada rasa bersalah dari korban dan malah terlihat tersenyum sambil membawa jasad tersebut. Terungkap jika senyuman itu merupakan senyuman kepuasan karena misinya telah berhasil dia jalankan. Atas perbuatannya, kata Hengki, pelaku Rudolf dijerat dengan pasal 340 subsider, pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Kabar duka datang dari Sunda Empire, sang petinggi Lord Rangga dikabarkan meninggal dunia pada hari ini, Rabu 7 Desember 2022. Tokoh fenomenal tersebut menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Mutiara Bunda, Kecamatan Tanjung Brebes, Jawa Tengah. Ex-petinggi Sunda Empire ini wafat di usia 55 tahun. Rangga Sasana sempat menjadi perhatian publik setelah mengaku sebagai Sekjen Sunda Empire. Rangga beberapa kali bicara di depan publik dan menunjukkan eksistensi Sunda Empire. Berikut kami rangkum 6 fakta terkait Sunda Empire. Pria asal Brebes itu sempat mengklaim mampu menghentikan perang nuklir. Sebab Sunda Empire mengaku memiliki satu sistem yang berada di antara beberapa sistem yang ada di bumi saat ini. Rangga menuturkan hal itu membuat 2 pebisnis yang sukses, yakni Bill Gates dan Jack Ma, mengundurkan diri karena Sunda Empire sedang membangun sebuah sistem. Rangga juga mengatakan keraton dari Sunda Empire berada di bawah sistem tersebut. Rangga sendiri dalam Kekaisaran Sunda Empire mengaku memiliki jabatan sebagai sekretaris dari The Herrenschaften. Dijelaskan Rangga, The Herrenschaften merupakan panitia 17. Panitia 17 tersebut telah ada sejak Perang Dunia Kedua. Ketika itu wilayah Hiroshima dan Nagasaki di Jepang dijatuhi bom atom yang menghancurkan 2 kota tersebut. Rangga menyebutkan akibat hal tersebut seluruh pemerintahan di bumi dinetralkan dari nol. Rangga menolak disamakan dengan Keraton Agung Sejagat yang berlokasi di Purworejo, Jawa Tengah. Rangga menerangkan Sunda Empire merupakan sebuah sistem tata negara dunia. Sunda Empire tidak menurut pada manusia seperti Keraton Agung Sejagat. Kekaisaran Sunda Empire itu memiliki anggota yang berisi dari seluruh negara yang ada di dunia. Rangga mengungkapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB didirikan di Bandung terlebih dahulu. Tanya itu Rangga menyampaikan gedung Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang bernama Pentagon berada di Bandung sebelum akhirnya dipindahkan. Rangga menjelaskan Sunda Empire merupakan satu di antara beberapa kerajaan matahari. Kekaisaran matahari disebutkan telah ada sejak Alexander the Great atau Alexander Agung yang merupakan raja kekaisaran Makedonia Yunani. Rangga mengatakan kekaisaran matahari telah ada sejak 324 sebelum Masehi. Rangga yang enggan disamakan dengan keraton yang lain menuturkan, Sunda Empire tidak terdapat iuran wajib untuk anggotanya. Hal tersebut dikarenakan Sunda Empire memiliki uang dan harta kekayaan sendiri. Rangga menjelaskan beberapa istana yang saat ini dipakai merupakan milik dari Sunda Empire, sehingga Sunda Empire tidak memerlukan untuk membangun keraton baru.
Kita beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Sejumlah mantan anak buah Verdi Sambo buka suara dalam persidangan perkara pembunuhan Brigadir J. Mereka mengutarakan isi hatinya karena merasa menjadi korban Verdi Sambo dalam kasus ini. Tangis para anak buah Sambo pun mewarnai jalannya persidangan. Para anak buah Verdi Sambo dihadirkan untuk memberi kesaksian atas terdakwa Verdi Sambo dan Putri Chandrawati pada Selasa 6 Desember 2022. Tak hanya menangis, anak buah Sambo pun meluapkan kekesalannya dan mengungkapkan penderitaannya setelah mereka serentak didemosi, bahkan ada yang disanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Karo Provos Divpropam Polri Benny Ali menyatakan penyesalannya karena menjadi korban prank Verdi Sambo. Tak hanya merasa menyesal, dirinya juga mengaku kalau selama ini sang istri merasa syok atas kasus ini. Benny mengaku mendapat prank atau merasa tertipu dalam kasus ini selama 1 bulan sejak penembakan. Dirinya baru mengetahui kalau kasus yang sebenarnya terjadi yakni pada 8 Agustus 2022, sementara Yosua tewas sejak 8 Juli 2022. Mantan Kabagakum Polri Kombes Susanto Haris juga menyampaikan kekecewaannya karena ikut terseret kasus tewasnya Nofriansah Yosua Huta Barat. Di depan Sambo, Susanto menyampaikan kekecewaannya dengan nada terisak tepat di depan Verdi Sambo. Tanya itu akibat terseret kasus ini, karirnya di kepolisian juga akan hancur. Padahal Susanto mengaku sudah mengabdi di Korps Bayangkara selama 30 tahun. Diketahui kini Susanto dimutasi ke Yanma Polri dan didemosi selama 3 tahun serta dipatsuskan selama 29 hari. Tanya Kombes Susanto yang menangis, mantan Wakaden Paminal AKBP Arif Rahman juga berkaca-kaca saat bersaksi di sidang. Hal itu terjadi saat Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso menanyakan apakah AKBP Arif Rahman ikut di sidang kode etik dalam kasus ini. Arif mengakui dan menyebut dia telah diputus pemberhentian tidak dengan hormat. Lalu Hakim menanyakan perasaan mantan Kapolres Jember tersebut. Ia mengaku sedih telah dibohongi menerima sanksi dan harus menjalani pidana. Sementara itu mantan Kasubnit 1 Subdit 3 Bareskrim Polri Irfan Widianto mengaku sedih karena harus turut terjerat dan bahkan ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus tewasnya Nofriansah Yosua Huta Barat. Kepada Majelis Hakim, Irfan mengaku sedih karena tidak bisa melanjutkan karir di kepolisian. Terungkap kondisi wajah terdakwa Baradae, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf selesai mengeksekusi Brigadir J di rumah dinas Verdi Sambo. Mantan Karo Provos Divisi Propam Polri Benny Ali membeberkan para terdakwa tampak bingung dan stres saat ditanya penyidik. Hal ini disampaikan Benny Ali saat bersaksi dalam sidang persidangan di PN Jakarta Selatan pada Rabu 7 Desember 2022. Saat itu Benny Ali datang ke rumah dinas Verdi Sambo atau tempat kejadian perkara penembakan di tanggal 8 Juli malam. Setibanya di rumah dinas Verdi Sambo, Benny menyebut bertemu dengan para terdakwa dan menanyakan peristiwa apa yang terjadi. Kata dia, raut wajah para terdakwa saat itu nampak bingung dan stres, bahkan tidak mampu menjawab pernyataan secara cepat. Benny menyebut saat itu dirinya bersama tim dari Provos Polri melaksanakan giat penjagaan olah TKP yang sedang dilakukan oleh penyidik Polres Jakarta Selatan. Dalam olah TKP itu diperagakan perihal skenario awal yang dirancang oleh Verdi Sambo, yakni soal adanya dugaan tembak-menembak antara Yosua dengan Eliezer. Namun belakangan terungkap kalau apa yang diskenariokan itu tidak benar, di mana sejatinya peristiwa itu hanyalah penembakan atau pembunuhan terhadap Yosua Huta Barat di rumah dinas Verdi Sambo. Sebelumnya, Kuat Maruf membantah kesaksian Benny Ali setelah peristiwa penembakan. Saat itu Majelis Hakim yang dipimpin Wahyu Iman Santoso menanyakan kepada Kuat Maruf terkait kesaksian yang disampaikan Benny Ali. Dalam kesaksian di persidangan, Benny Ali menyebut dirinya telah memeriksa Kuat Maruf. ART Verdi Sambo itu lantas menyampaikan bantahan terhadap kesaksian Benny Ali. Sebab kesaksian Benny Ali berkaitan dengan nasib dirinya dan masa depan keluarga,
Kuat Maruf lantas mengaku tak pernah diperiksa Benny Ali di lokasi penembakan Brigadir J, yaitu rumah dinas mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo. Justru menurut Kuat, Benny Ali sempat mengatakan pada Kuat Maruf agar saat ditanya sudah diperiksa atau belum, Kuat menjawab sudah. Pasalnya, hal ini sudah dilaporkan kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit. Bantahan Kuat Maruf itu lantas ditanyakan majelis hakim kepada Benny Ali. Benny Ali mengatakan hal itu tidak benar dan bersikukuh pada kesaksian yang disampaikannya. Kuat Maruf lantas kembali mempertanyakan kesaksian Benny Ali. Brigadir J disebut sempat ikut andil dalam mempersiapkan kejutan ulang tahun pernikahan atau anniversary Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Hal ini diakui oleh Verdi Sambo dalam persidangan di PN Jakarta Selatan pada Rabu 7 Desember 2022. Sambo mengatakan kejutan ulang tahun pernikahan Sambo dan Putri disiapkan Brigadir J jelang beberapa hari sebelum peristiwa penembakan terjadi. Dalam kesaksiannya pada tanggal 5 Juli, Verdi Sambo mengaku sempat menelpon Brigadir J. Ia meminta Brigadir J untuk mempersiapkan pesta kejutan ulang tahun pernikahannya dengan Putri Chandrawati pada 6 Juli 2022 pagi. Saat itu Brigadir J diminta Verdi Sambo mempersiapkan tumpeng dan kue untuk pesta ulang tahun pernikahan yang ke-22 tahun. Pesta ulang tahun pernikahan tersebut, kata Verdi Sambo, sempat dirahasiakannya karena sebagai kejutan, sehingga hanya Brigadir J yang mengetahui persiapan pesta pernikahan tersebut. Saat pesta ulang tahun pernikahan, Brigadir J ikut membawakan tumpeng dan kue. Ketika itu, Verdi Sambo dan Putri Chandrawati juga menyuapkan semua ajudan dan asisten rumah tangganya dengan tumpeng dan kue termasuk Brigadir J. Sebelumnya, ajudan Sambo Deden Miftahul Haq juga mengungkapkan bahwa Brigadir J telah mempersiapkan kejutan untuk anniversary Sambo Putri. Hal ini diungkap Deden dalam sidang di PN Jakarta Selatan pada Selasa 8 November 2022. Diketahui Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J menjadi korban pembunuhan berencana yang diotaki Verdi Sambo pada 8 Juli 2022 lalu. Brigadir Yosua tewas setelah dieksekusi di rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Dalam perkara ini, Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal alias Bribka RR, Kuat Maruf, dan Bribka Richard Eliezer alias Baradae didakwa melakukan pembunuhan berencana. Kelima terdakwa didakwa melanggar pasal 340 subsider pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Polda NTB melakukan pengamanan ketat di pintu masuk maupun pintu keluar. Hal tersebut sebagai upaya mengantisipasi ancaman bom bunuh diri lanjutan. Pengamanan dilakukan Polda NTB hingga menjelang Natal dan Tahun Baru. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, saudara akan disampaikan oleh rekan Jimmy Sucipto, reporter dari Tribun Lombok. Silakan laporannya. Baik, terima kasih Irma. Benar sekali, Polda NTB melakukan pengamanan yang ketat baik di pintu masuk maupun di pintu keluar. Dan hal tersebut merupakan antisipasi dari bom bunuh diri lanjutan yang mungkin saja terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya di Kota Mataram. Dan berbagai penjagaan yang dilakukan oleh personel yang terdapat di Polda NTB menggunakan pakaian lengkap, baik dari persenjataan, menggunakan rompi dan juga helm. Lalu penjagaan juga dibagi menjadi 2 titik lokasi, baik di titik kedatangan atau pintu masuk maupun di pintu keluar. Dalam penyampaian Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol Artanto membenarkan hal tersebut. Dan menurut Kombes Pol Artanto, pihaknya tidak hanya melakukan penjagaan di dalam Polda NTB saja, melainkan melakukan juga patroli-patroli di jalan raya. Di antaranya dalam pantauan Tribun Lombok, terdapat juga mobil-mobil atau kendaraan kepolisian yang melakukan
aktivitas seperti berkeliling atau melakukan monitoring. Dan dalam penyampaian dari Kombes Pol Artanto juga mengatakan bahwa penjagaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, khususnya di Polda NTB, selama 24 jam, baik dari pagi, siang, sore, hingga malam, dan dilakukan secara bergantian. Lalu Kombes Pol Artanto menjelaskan penjagaan seperti ini tidak hanya dilakukan pasca bom bunuh diri yang terjadi di Polsek Astana Anyar, tetapi juga dalam menyambut gelaran Tahun Baru dan juga Natal tahun 2022. Terkait pintu-pintu masuk yang ada di Polda NTB juga sudah disterilkan oleh berbagai pihak kepolisian, baik dari pemeriksaan ketika ada mobil yang masuk ke dalam dan juga pengecekan terhadap CCTV bila adanya ancaman-ancaman yang mungkin saja terjadi seperti diaktifkannya CCTV dan juga scan dan sebagainya. Mungkin itu dulu kawan Mei yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Jimmy. Selamat bertugas kembali. Saudara, penganiayaan terhadap balita terjadi di Tower Mawar Apartemen Kalibata City, Pancoran, Jakarta Selatan pada Rabu 3 Desember 2022. Balita perempuan berinisial GM 2 tahun meninggal dunia setelah dianiaya pacar ibunya berinisial YA 31 tahun. Kejadian bermula saat ibu korban menitipkan anaknya kepada pelaku di sebuah stasiun dan dibawanya ke apartemen. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait kronologi peristiwa ini, kami sudah terhubung dengan rekan Anas. Silakan laporannya, rekan Anas. Ya, baik, Rina. Bisa saya sampaikan bahwa pada Selasa kemarin, Polres Metro Jakarta Selatan merilis kasus penganiayaan balita hingga tewas yang terjadi di apartemen Kalibata City. Peristiwa penganiayaan ini bermula ketika ibu korban berinisial FS menitipkan anaknya kepada kasihnya atau pelaku berinisial YA. Saat itu ibu korban hendak bekerja dan menitipkan anaknya di stasiun Universitas Indonesia. Setelah dititipkan, pelaku membawa korban ke tempat tinggalnya di apartemen Kalibata City. Sesampainya di apartemen, pelaku sempat mengajak korban bermain di area taman selama sekitar 20 menit. Namun di tengah-tengah korban sedang bermain, korban mengatakan bahwa dirinya sedang buang air besar. Setelahnya pelaku YA membawa naik korban ke unit apartemennya di Tower Mawar di lantai di unit 16. Kemudian pelaku berusaha untuk membersihkan kotoran korban. Namun pelaku merasa kesal ketika korban terus-menerus menangis. Setelah itu pelaku dari arah kamar mandi melemparkan korban yang masih berusia 2 tahun ke arah kasur. Namun ternyata korban justru mendarat di lantai hingga menyebabkan kepalanya terbentur. Nah, sampai di situ pelaku juga menginjak kaki kiri korban hingga memar yang itu didapatkan dari hasil visum. Dan untuk ketiga kalinya pelaku melakukan penganiayaan dengan cara melempar korban kembali ke lantai hingga kepalanya terbentur kembali. Setelah itu korban berinisial GM tidak sadarkan diri dan pelaku membawanya ke rumah sakit Triadipa. Namun sayang nyawa korban tak dapat tertolong. Setelahnya ibu korban melaporkan pelaku ke Polsek Pancoran yang kemudian kasus ini dilimpahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Saat ini pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ia dijerat dengan pasal berlapis, yaitu pasal 76C, pasal 80, kemudian pasal 338 KUHP dan pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Demikian, Rina.
Baik, terima kasih atas laporannya rekan Ana. Selamat bertugas kembali. Aksi pencurian motor terjadi di salah satu masjid di Bandar Lampung pada Rabu 30 November sekira pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pelaku beraksi saat korban beserta jamaah lainnya sedang khusyuk salat subuh. Berdasarkan rekaman CCTV terlihat ada dua remaja mengambil motor milik korban. Tak butuh waktu lama, para pelaku mengeksekusi motor hanya sekitar 5 menit. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Bayu Saputra dari Tribun Lampung. Silakan laporannya. Ya, terima kasih rekan Rima dan Tribunus yang berada. Benar bahwasannya telah terjadi pencurian kendaraan bermotor pada Rabu tanggal 30 Desember tahun 2022 sekitar pukul 05 WIB. Nah, berdasarkan keterangan dari pengurus masjid At-Taubah di Jalan Tomat, Jagabaya 2, Kecamatan Nuh Halim, Kota Bandar Lampung, Bapak F. Saifullah, bahwasannya pelaku ini dengan cepat menggasak motor milik Melki, salah satu jamaah yang melakukan sholat berjamaah di masjid At-Taubah tersebut. Korban mengalami kerugian motor Honda Beat berplat BE 2351 AAN berwarna merah dan hitam, itu raib di gondol maling. Pelaku melancarkan aksinya dengan cepat, sekitar 5 menitan pelaku menggasak motor tersebut. Sampai saat ini dia meminta kepada aparat kepolisian untuk segera menemukan kendaraan dan menangkap pelaku tersebut. Terima kasih rekan Kuda, kembali ke studio. Terima kasih atas laporannya rekan Bayu, selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Terduga pelaku bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung tewas di lokasi kejadian pada Rabu 7 Desember hari ini. Sebelumnya sosok pria mencurigakan sempat bertemu ke Mapolsek sejak pagi hari. Saat masuk ke lingkungan Polsek Astar, pria tersebut langsung mengacungkan senjata tajam. Pria itu menerobos anggota Polsek yang tengah apel pagi. Kemudian pelaku yang membawa bom tak berselang lama meninggal dunia di lobi Astana Anyar. Akibat kejadian itu sejumlah polisi mengalami luka-luka. Adapun ciri-ciri terduga pelaku bom bunuh diri, polisi sempat mengungkapnya. Terduga pelaku memiliki ciri-ciri seorang pria dan membawa senjata tajam. Selain itu, terduga pelaku bom bunuh diri juga diduga membawa sepeda motor guna mendatangi Polsek Astana Anyar. Dugaan tersebut merebak di lini masa lantaran foto sepeda motor yang diduga milik pelaku beredar luas. Motor berwarna biru kuning yang ditinggalkan pelaku menjadi sorotan. Pasalnya di depan motor tersebut dilekatkan kertas yang ditempelkan pada plat motor kendaraan. Di kertas tersebut tertulis beberapa kata yang bermuatan kalimat kontroversi. Polisi hingga saat ini masih mendalami motif bom bunuh diri tersebut. Tim dari Datasman Khusus Densus 88 Anti Teror Polri pun langsung bergerak ke lokasi bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat. Kabag Banops Densus 88 Kombes Aswin Siregar mengatakan, penyidik Densus 88 langsung melakukan investigasi di lokasi kejadian. Selain itu, mereka mengambil keterangan dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memantau langsung TKP bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung pada Rabu 7 Desember 2022. Ridwan Kamil mendatangi lokasi kejadian bersama Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana. Melalui akun Instagram pribadinya, pada Rabu 7 Desember Ridwan Kamil membagikan informasi terkini terkait insiden tersebut. Dalam video singkat diperlihatkan Ridwan Kamil didampingi sejumlah petugas kepolisian datang meninjau ke lokasi. Ia juga mengenakan perangkat keamanan berupa helm dan rompi anti peluru. Di kolom keterangan, Ridwan Kamil menjelaskan alasannya datang ke lokasi adalah untuk melakukan koordinasi langsung.
Ia kemudian mengabarkan bahwa pelaku dan seorang polisi diketahui meninggal dunia akibat terkena ledakan, sementara 8 polisi dan 1 warga lainnya mengalami luka-luka. Kini para korban luka tengah menjalani perawatan. Ridwan Kamil menghimbau agar masyarakat tetap tenang dan melarang untuk menyebarkan dokumentasi kengerian peristiwa tersebut. Sementara Kapolda Jawa Barat Irjen Paul Suntana mengatakan, pelaku bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar membawa 2 bahan peledak. Hal itu diketahui usai polisi melakukan pengecekan di lokasi kejadian. 1 bahan peledak yang ditemukan telah diledakkan tim Gegana. Saat ini Suntana memastikan area Polsek Astana Anyar telah steril dan tidak ditemukan lagi bahan peledak. Selanjutnya polisi akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Diketahui terduga pelaku bom bunuh diri langsung tewas di tempat dengan kondisi yang mengenaskan. Terkait motif bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar masih diselidiki oleh tim kepolisian dari Polda Jabar dan Densus 88 Mabes Polri. Meski begitu, ada beberapa jejak yang ditinggalkan seperti tulisan dalam sebuah kertas. Berikut sederet fakta terkait insiden bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat yang terjadi pada Rabu 7 Desember pagi ini. Aksi bom bunuh diri tersebut terjadi seketika para anggota Polsek Astana Anyar sedang melakukan apel pagi. Saat itu tiba-tiba seorang pria masuk ke lingkungan Polsek sembari mengacungkan senjata tajam. Terduga pelaku lalu menerobos barisan apel sontak. Anggota polisi pun refleks menghindar. Setelah itu tidak lama kemudian terjadi ledakan. Detasmen khusus atau Densus 88 anti teror segera menuju lokasi terjadinya ledakan bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung. Tim Densus 88 langsung melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Hal tersebut diungkapkan oleh Kabag Bantuan Operasi Densus 88 anti teror Kombes Pol Aswin Siregar. Selang 1 jam kemudian, suara ledakan kembali terdengar di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat. Ledakan yang kembali terjadi tersebut terdengar sekira pukul 10:45 waktu Indonesia Barat dan terdengar cukup keras. Terbaru, suara ledakan tersebut bersumber dari barang yang diduga bahan peledak di Polsek Astana Anyar. Sementara Rahmat, seorang warga yang berada di dekat lokasi bom bunuh diri, mengaku ledakan bom bunuh diri tersebut sangat keras. Saat kejadian, Rahmat sedang bekerja yang jaraknya hanya 30 meter dari lokasi kejadian. Ia dan warga sekitar sempat kaget dan panik, namun karena penasaran warga pun mendekat ke sumber suara yakni di Polsek Astana Anyar. Rahmat sendiri pun mengaku tidak ikut mendekat, ia tetap berada di tempat kerjanya. Polda Metro Jaya diketahui memperketat pengamanan dan penjagaan markas setelah adanya insiden bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar. Pengetatan pengamanan juga dilakukan di seluruh Polres dan Polsek wilayah hukumnya. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan. Sementara itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK langsung menuju Bandung setelah mengetahui ada insiden bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu. Kedatangan LPSK ke Bandung bertugas memberikan penanganan perlindungan kepada para korban. Sosok terduga pelaku bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat terungkap. Beredar identitas pelaku bom bunuh diri tersebut bernama Agus Sujatno atau AS 34 tahun. Pria tersebut tercatat tinggal di kawasan Batu Nunggal, Bandung, Jawa Barat. Sosok AS lahir di Bandung 24 Agustus 1988. AS ternyata baru 1 tahun bebas dari hukuman penjara di Nusa Kambangan. Ia menjadi hukuman penjara selama 4 tahun di Lapas Nusa Kambangan dan baru bebas awal tahun 2021 lalu. Saat ditangkap, Agus Sujatno alias Abu Muslim ini berprofesi sebagai teknisi listrik. Dia diduga berperan dari penandaan hingga perakitan bom.
AS tercatat pernah merakit bom bersama Yayat Cahdiat alias Abu Salam, bahkan material bom dibeli melalui situs online. Keduanya mempelajari tutorial pembuatan bom dari jejaring internet. Sementara sisa bahan materi bom masih tersisa di sebuah indekos. Terkait kabar tersebut, Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Ibrahim Tompo angkat bicara. Ibrahim tidak membantah ataupun menganulir secara langsung. Namun ia menyebut tidak menjadikan informasi yang beredar di media sosial atau aplikasi pesan singkat sebagai acuan utama atas insiden bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar. Ibrahim memastikan pihaknya akan memberikan informasi yang valid dan masyarakat diminta untuk menunggu. Saat ini aparat sedang melakukan olah tempat kejadian perkara. Sebelumnya terduga pelaku dikabarkan tewas mengenaskan di lokasi kejadian setelah meledakan bom yang tertempel di badannya. Karopenmas Div Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan pelaku sempat memaksa masuk ke lingkungan polsek. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Tersangka Rudolf Tobing menjalani rekonstruksi terkait kasus pembunuhan perempuan berinisial ARY alias Ica yang ditemukan tewas di kolong tol Becakayu, Bekasi. Reka ulang digelar di Aula Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya yang dijadikan lokasi pengganti tempat kejadian perkara pada Rabu 7 Desember 2022. Nampak Rudolf mengenakan baju tahanan berwarna oranye dihadirkan secara langsung. Selain Rudolf, Polda Metro Jaya juga menghadirkan 2 orang saksi. Polda juga menghadirkan sosok wanita berambut pendek untuk menggantikan korban. Papan nama bertuliskan tersangka Rudolf juga menggantung di leher pelaku saat dibawa penyidik ke lokasi rekonstruksi. Tak ada pernyataan apapun yang disampaikan Rudolf. Nampak Rudolf memperagakan sejumlah adegan di mana merupakan proses sesaat sebelum ia merencanakan aksinya itu. Selain itu, polisi pun turut menyertakan sejumlah barang bukti seperti kabel tis, kantong plastik warna hitam, troli warna merah, serta 1 unit mobil yang digunakan Rudolf untuk membawa jasad ARY alias Ica. Adegan rekonstruksi di lokasi pengganti itu mulai digelar sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat dan dilakukan reka adegan sebanyak 26 adegan. Nantinya polisi juga berencana menggelar rekonstruksi di 2 lokasi lainnya, yakni apartemen Green Pramuka dan kolong tol Becakayu, Jakarta Timur. Sebagai informasi sebelumnya, Polda Metro Jaya menangkap pembuang sekaligus pembunuh perempuan yang ditemukan di tol Becakayu, Kota Bekasi pada Senin 17 Oktober. Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Pol Hengki Haryadi mengatakan pelaku ditangkap di kawasan Pondok Gede pada Selasa 10 Oktober siang saat hendak menjual laptop milik korban. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Rudolf membunuh korban yang merupakan rekan kerjanya di kamar salah satu apartemen kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Setelah menghabisi nyawa korban, lanjut Hengki, pelaku langsung membungkus jasad korban menggunakan plastik dan lakban berwarna hitam. Jasad ARY kemudian dibawa dari lokasi pembunuhan menggunakan mobil berwarna putih dan dibuang ke kolong tol Becakayu. Saat membawa jasad korban, Rudolf terlihat dari rekaman CCTV lift membawa dengan troli, namun tidak ada rasa bersalah dari korban dan malah terlihat tersenyum sambil membawa jasad tersebut. Terungkap jika senyuman itu merupakan senyuman kepuasan karena misinya telah berhasil dia jalankan. Atas perbuatannya, kata Hengki, pelaku Rudolf dijerat dengan pasal 340 subsider, pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Kabar duka datang dari Sunda Empire. Sang petinggi Lord Rangga dikabarkan meninggal dunia pada hari ini, Rabu 7 Desember 2022. Tokoh fenomenal tersebut menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Mutiara Bunda, Kecamatan Tanjung Brebes, Jawa Tengah. Ex-petinggi Sunda Empire ini wafat di usia 55 tahun. Rangga Sasana sempat menjadi perhatian publik setelah mengaku sebagai Sekjen Sunda Empire. Rangga beberapa kali bicara di depan publik dan menunjukkan eksistensi Sunda Empire.
Berikut kami rangkum 6 fakta terkait Sunda Empire. Pria asal Brebes itu sempat mengklaim mampu menghentikan perang nuklir. Sebab Sunda Empire mengaku memiliki satu sistem yang berada di antara beberapa sistem yang ada di bumi saat ini. Rangga menuturkan hal itu membuat dua pebisnis yang sukses, yakni Bill Gates dan Jack Ma, mengundurkan diri karena Sunda Empire sedang membangun sebuah sistem. Rangga juga mengatakan keraton dari Sunda Empire berada di bawah sistem tersebut. Rangga sendiri dalam Kekaisaran Sunda Empire mengaku memiliki jabatan sebagai sekretaris dari The Herrenschaften. Dijelaskan Rangga, The Herrenschaften merupakan panitia 17. Panitia 17 tersebut telah ada sejak Perang Dunia Kedua. Ketika itu wilayah Hiroshima dan Nagasaki di Jepang dijatuhi bom atom yang menghancurkan dua kota tersebut. Rangga menyebutkan akibat hal tersebut seluruh pemerintahan di bumi dinetralkan dari nol. Rangga menolak disamakan dengan Keraton Agung Sejagat yang berlokasi di Purworejo, Jawa Tengah. Rangga menerangkan Sunda Empire merupakan sebuah sistem tata negara dunia. Sunda Empire tidak menurut pada manusia seperti Keraton Agung Sejagat. Kekaisaran Sunda Empire itu memiliki anggota yang berisi dari seluruh negara yang ada di dunia. Rangga mengungkapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB didirikan di Bandung terlebih dahulu. Tanya itu Rangga menyampaikan gedung Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang bernama Pentagon berada di Bandung sebelum akhirnya dipindahkan. Rangga menjelaskan Sunda Empire merupakan satu di antara beberapa kerajaan matahari. Kekaisaran matahari disebutkan telah ada sejak Alexander the Great atau Alexander Agung yang merupakan raja kekaisaran Makedonia Yunani. Rangga mengatakan kekaisaran matahari telah ada sejak 324 sebelum Masehi. Rangga yang enggan disamakan dengan keraton yang lain menuturkan Sunda Empire tidak terdapat iuran wajib untuk anggotanya. Hal tersebut dikarenakan Sunda Empire memiliki uang dan harta kekayaan sendiri. Rangga menjelaskan beberapa istana yang saat ini dipakai merupakan milik dari Sunda Empire, sehingga Sunda Empire tidak memerlukan untuk membangun keraton baru. Kita beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Sejumlah mantan anak buah Verdi Sambo buka suara dalam persidangan perkara pembunuhan Brigadir J. Mereka mengutarakan isi hatinya karena merasa menjadi korban Verdi Sambo dalam kasus ini. Tangis para anak buah Sambo pun mewarnai jalannya persidangan. Para anak buah Verdi Sambo dihadirkan untuk memberi kesaksian atas terdakwa Verdi Sambo dan Putri Chandrawati pada Selasa 6 Desember 2022. Tak hanya menangis, anak buah Sambo pun meluapkan kekesalannya dan mengungkapkan penderitaannya setelah mereka serentak didemosi, bahkan ada yang disanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Karo Provos Divpropam Polri Beni Ali menyatakan penyesalannya karena menjadi korban prank Verdi Sambo. Tak hanya merasa menyesal, dirinya juga mengaku kalau selama ini sang istri merasa syok atas kasus ini. Beni mengaku mendapat prank atau merasa tertipu dalam kasus ini selama 1 bulan sejak penembakan. Dirinya baru mengetahui kalau kasus yang sebenarnya terjadi yakni pada 8 Agustus 2022, sementara Yosua tewas sejak 8 Juli 2022. Mantan Kabagakum Polri Kombes Susanto Haris juga menyampaikan kekecewaannya karena ikut terseret kasus tewasnya Nofriansah Yosua Huta Barat. Di depan Sambo, Susanto menyampaikan kekecewaannya dengan nada terisak tepat di depan Verdi Sambo. Tanya itu akibat terseret kasus ini karirnya di kepolisian juga akan hancur. Padahal Susanto mengaku sudah mengabdi di Korps Bayangkara selama 30 tahun. Diketahui kini Susanto dimutasi ke Yanma Polri dan didemosi selama 3 tahun serta dipatsuskan selama 29 hari. Tanya Kombes Susanto yang menangis, mantan Wakaden Paminal AKBP Arif Rahman juga berkaca-kaca saat bersaksi di sidang. Hal itu terjadi saat Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso menanyakan apakah AKBP Arif Rahman ikut di sidang kode etik dalam kasus ini. Arif mengakui dan menyebut
dia telah diputus pemberhentian tidak dengan hormat. Lalu hakim menanyakan perasaan mantan Kapolres Jember tersebut. Ia mengaku sedih telah dibohongi menerima sanksi dan harus menjalani pidana. Sementara itu, mantan Kasubnit 1 Subdit 3 Bareskrim Polri Irfan Widianto mengaku sedih karena harus turut terjerat dan bahkan ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus tewasnya Nofriansah Yosua Huta Barat. Kepada majelis hakim, Irfan mengaku sedih karena tidak bisa melanjutkan karir di kepolisian. Terungkap kondisi wajah terdakwa Baradae, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf selesai mengeksekusi Brigadir J di rumah dinas Verdi Sambo. Mantan Karoprovos Divisi Propam Polri Beni Ali membeberkan para terdakwa tampak bingung dan stres saat ditanya penyidik. Hal ini disampaikan Beni Ali saat bersaksi dalam sidang persidangan di PN Jakarta Selatan pada Rabu 7 Desember 2022. Saat itu Beni Ali datang ke rumah dinas Verdi Sambo atau tempat kejadian perkara penembakan di tanggal 8 Juli malam. Setibanya di rumah dinas Verdi Sambo, Beni menyebut bertemu dengan para terdakwa dan menanyakan peristiwa apa yang terjadi. Kata dia, raut wajah para terdakwa saat itu nampak bingung dan stres, bahkan tidak mampu menjawab pernyataan secara cepat. Beni menyebut saat itu dirinya bersama tim dari Provos Polri melaksanakan giat penjagaan olah TKP yang sedang dilakukan oleh penyidik Polres Jakarta Selatan. Dalam olah TKP itu diperagakan perihal skenario awal yang dirancang oleh Verdi Sambo, yakni soal adanya dugaan tembak-menembak antara Yosua dengan Eliezer. Namun belakangan terungkap kalau apa yang diskenariokan itu tidak benar, di mana sejatinya peristiwa itu hanyalah penembakan atau pembunuhan terhadap Yosua Huta Barat di rumah dinas Verdi Sambo. Sebelumnya, Kuat Maruf membantah kesaksian Beni Ali setelah peristiwa penembakan. Saat itu majelis hakim yang dipimpin Wahyu Iman Santoso menanyakan kepada Kuat Maruf terkait kesaksian yang disampaikan Beni Ali. Dalam kesaksian di persidangan, Beni Ali menyebut dirinya telah memeriksa Kuat Maruf. ART Verdi Sambo itu lantas menyampaikan bantahan terhadap kesaksian Beni Ali. Sebab kesaksian Beni Ali berkaitan dengan nasib dirinya dan masa depan keluarga, Kuat Maruf lantas mengaku tak pernah diperiksa Beni Ali di lokasi penembakan Brigadir J, yaitu rumah dinas mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo. Justru menurut Kuat, Beni Ali sempat mengatakan pada Kuat Maruf agar saat ditanya sudah diperiksa atau belum, Kuat menjawab sudah. Pasalnya hal ini sudah dilaporkan kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit. Bantahan Kuat Maruf itu lantas ditanyakan majelis hakim kepada Beni Ali. Beni Ali mengatakan hal itu tidak benar dan bersikukuh pada kesaksian yang disampaikannya. Kuat Maruf lantas kembali mempertanyakan kesaksian Beni Ali. Brigadir J disebut sempat ikut andil dalam mempersiapkan kejutan ulang tahun pernikahan atau anniversary Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Hal ini diakui oleh Verdi Sambo dalam persidangan di PN Jakarta Selatan pada Rabu 7 Desember 2022. Sambo mengatakan kejutan ulang tahun pernikahan Sambo dan Putri disiapkan Brigadir J jelang beberapa hari sebelum peristiwa penembakan terjadi. Dalam kesaksiannya pada tanggal 5 Juli, Verdi Sambo mengaku sempat menelpon Brigadir J. Ia meminta Brigadir J untuk mempersiapkan pesta kejutan ulang tahun pernikahannya dengan Putri Chandrawati pada 6 Juli 2022 pagi. Saat itu Brigadir J diminta Verdi Sambo mempersiapkan tumpeng dan kue untuk pesta ulang tahun pernikahan yang ke-22 tahun. Pesta ulang tahun pernikahan tersebut, kata Verdi Sambo, sempat dirahasiakannya karena sebagai kejutan, sehingga hanya Brigadir J yang mengetahui persiapan pesta pernikahan tersebut. Saat pesta ulang tahun pernikahan, Brigadir J ikut membawakan tumpeng dan kue. Ketika itu, Verdi Sambo dan Putri Chandrawati juga menyuapkan semua ajudan dan asisten rumah tangganya dengan tumpeng dan kue termasuk Brigadir J. Sebelumnya, ajudan Sambo Deden Miftahul Haq juga mengungkapkan bahwa Brigadir J telah mempersiapkan kejutan untuk anniversary Sambo Putri.
Hal ini diungkap Deden dalam sidang di PN Jakarta Selatan pada Selasa 8 November 2022. Diketahui Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J menjadi korban pembunuhan berencana yang diotaki Verdi Sambo pada 8 Juli 2022 lalu. Brigadir Yosua tewas setelah dieksekusi di rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Dalam perkara ini, Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal alias Bribka RR, Kuat Maruf, dan Bribka Richard Eliezer alias Baradae didakwa melakukan pembunuhan berencana. Kelima terdakwa didakwa melanggar pasal 340 subsider pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Polda NTB melakukan pengamanan ketat di pintu masuk maupun pintu keluar. Hal tersebut sebagai upaya mengantisipasi ancaman bom bunuh diri lanjutan. Pengamanan dilakukan Polda NTB hingga menjelang Natal dan Tahun Baru. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, saudara akan disampaikan oleh rekan Jimmy Sucipto, reporter dari Tribun Lombok. Silakan laporannya. Baik, terima kasih Irma. Benar sekali, Polda NTB melakukan pengamanan yang ketat baik di pintu masuk maupun di pintu keluar. Dan hal tersebut merupakan antisipasi dari bom bunuh diri lanjutan yang mungkin saja terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya di Kota Mataram. Dan berbagai penjagaan yang dilakukan oleh personel yang terdapat di Polda NTB menggunakan pakaian lengkap, baik dari persenjataan, menggunakan rompi, dan juga helm. Lalu penjagaan juga dibagi menjadi 2 titik lokasi, baik di titik kedatangan atau pintu masuk maupun di pintu keluar. Dalam penyampaian Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol Artanto membenarkan hal tersebut. Dan menurut Kombes Pol Artanto, pihaknya tidak hanya melakukan penjagaan di dalam Polda NTB saja, melainkan melakukan juga patroli-patroli di jalan raya. Di antaranya dalam pantauan Tribun Lombok, terdapat juga mobil-mobil atau kendaraan kepolisian yang melakukan aktivitas seperti berkeliling atau melakukan monitoring. Dan dalam penyampaian dari Kombes Pol Artanto juga mengatakan bahwa penjagaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, khususnya di Polda NTB, selama 24 jam, baik dari pagi, siang, sore, hingga malam, dan dilakukan secara bergantian. Lalu, Kombes Pol Artanto menjelaskan penjagaan seperti ini tidak hanya dilakukan pasca bom bunuh diri yang terjadi di Polsek Astana Anyar, tetapi juga dalam menyambut gelaran Tahun Baru dan juga Natal tahun 2022. Terkait pintu-pintu masuk yang ada di Polda NTB juga sudah disterilkan oleh berbagai pihak kepolisian, baik dari pemeriksaan ketika ada mobil yang masuk ke dalam dan juga pengecekan terhadap CCTV bila adanya ancaman-ancaman yang mungkin saja terjadi, seperti diaktifkannya CCTV dan juga scan dan sebagainya. Mungkin itu dulu kawan Mei yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Jimmy. Selamat bertugas kembali. Saudara, penganiayaan terhadap balita terjadi di Tower Mawar Apartemen Kalibata City, Pancoran, Jakarta Selatan pada Rabu 3 Desember 2022. Balita perempuan berinisial GM 2 tahun meninggal dunia setelah dianiaya pacar ibunya berinisial YA 31 tahun. Kejadian bermula saat ibu korban menitipkan anaknya kepada pelaku di sebuah stasiun dan dibawanya ke apartemen. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait kronologi peristiwa ini, kami sudah terhubung dengan rekan Anas. Silakan laporannya, rekan Anas. Ya, baik, Rina. Bisa saya sampaikan bahwa pada Selasa kemarin, Polres Metro Jakarta Selatan merilis kasus penganiayaan balita hingga tewas yang terjadi di apartemen Kalibata City. Peristiwa penganiayaan ini bermula ketika
ibu korban berinisial FS menitipkan anaknya kepada kasihnya atau pelaku berinisial YA. Saat itu ibu korban hendak bekerja dan menitipkan anaknya di stasiun Universitas Indonesia. Setelah dititipkan, pelaku membawa korban ke tempat tinggalnya di apartemen Kalibata City. Sesampainya di apartemen, pelaku sempat mengajak korban bermain di area taman selama sekitar 20 menit. Namun di tengah-tengah korban sedang bermain, korban mengatakan bahwa dirinya sedang buang air besar. Setelahnya pelaku YA membawa naik korban ke unit apartemennya di Tower Mawar di lantai di unit 16. Kemudian pelaku berusaha untuk membersihkan kotoran korban. Namun pelaku merasa kesal ketika korban terus-menerus menangis. Setelah itu pelaku dari arah kamar mandi melemparkan korban yang masih berusia 2 tahun ke arah kasur. Namun ternyata korban justru mendarat di lantai hingga menyebabkan kepalanya terbentur. Nah, sampai di situ pelaku juga menginjak kaki kiri korban hingga memar yang itu didapatkan dari hasil visum. Dan untuk ketiga kalinya pelaku melakukan penganiayaan dengan cara melempar korban kembali ke lantai hingga kepalanya terbentur kembali. Setelah itu korban berinisial GM tidak sadarkan diri dan pelaku membawanya ke rumah sakit Triadipa. Namun sayang nyawa korban tak dapat tertolong. Setelahnya ibu korban melaporkan pelaku ke Polsek Pancoran yang kemudian kasus ini dilimpahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Saat ini pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ia dijerat dengan pasal berlapis, yaitu pasal 76C, pasal 80, kemudian pasal 338 KUHP dan pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Demikian, Rima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Ana. Selamat bertugas kembali. Aksi pencurian motor terjadi di salah satu masjid di Bandar Lampung pada Rabu 30 November sekira pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pelaku beraksi saat korban beserta jamaah lainnya sedang khusyuk salat subuh. Berdasarkan rekaman CCTV terlihat ada 2 remaja mengambil motor milik korban. Tak butuh waktu lama para pelaku mengeksekusi motor hanya sekitar 5 menit. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Bayu Saputra dari Tribun Lampung. Silakan laporannya. Ya, terima kasih rekan Rima dan Tribuners yang berada. Benar bahwasannya telah terjadi pencurian kendaraan bermotor pada Rabu tanggal 30 Desember tahun 2022 sekitar pukul 05 WIB. Nah, berdasarkan keterangan dari pengurus masjid At-Taubah di Jalan Tomat Jagabaya 2 Kecamatan Nuh Halim, Kota Bandar Lampung, Bapak F. Saifullah, bahwasannya pelaku ini dengan cepat menggasak motor milik Melki, salah satu jamaah yang melakukan sholat berjamaah di masjid At-Taubah tersebut. Korban mengalami kerugian motor Honda Beat berplat BE 2351 AAN berwarna merah dan hitam, itu raib di gondol maling. Pelaku melancarkan aksinya dengan cepat, sekitar 5 menitan pelaku menggasak motor tersebut. Sampai saat ini dia meminta kepada aparat kepolisian untuk segera menemukan kendaraan dan menangkap pelaku tersebut. Terima kasih rekan Kuda, kembali ke studio. Terima kasih atas laporannya rekan Bayu, selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Terduga pelaku bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung tewas di lokasi kejadian pada Rabu 7 Desember hari ini.
Sebelumnya, sosok pria mencurigakan sempat bertemu ke Mapolsek sejak pagi hari. Saat masuk ke lingkungan Polsek Astar, pria tersebut langsung mengacungkan senjata tajam. Pria itu menerobos anggota Polsek yang tengah apel pagi. Kemudian pelaku yang membawa bom tak berselang lama meninggal dunia di lobi Astana Anyar. Akibat kejadian itu, sejumlah polisi mengalami luka-luka. Adapun ciri-ciri terduga pelaku bom bunuh diri, polisi sempat mengungkapnya. Terduga pelaku memiliki ciri-ciri seorang pria dan membawa senjata tajam. Selain itu, terduga pelaku bom bunuh diri juga diduga membawa sepeda motor guna mendatangi Polsek Astana Anyar. Dugaan tersebut merebak di lini masa lantaran foto sepeda motor yang diduga milik pelaku beredar luas. Motor berwarna biru kuning yang ditinggalkan pelaku menjadi sorotan. Pasalnya, di depan motor tersebut dilekatkan kertas yang ditempelkan pada plat motor kendaraan. Di kertas tersebut tertulis beberapa kata yang bermuatan kalimat kontroversi. Polisi hingga saat ini masih mendalami motif bom bunuh diri tersebut. Tim dari Datasman Khusus Densus 88 Anti Teror Polri pun langsung bergerak ke lokasi bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat. Kabag Banops Densus 88 Kombes Aswin Siregar mengatakan, penyidik Densus 88 langsung melakukan investigasi di lokasi kejadian. Selain itu, mereka mengambil keterangan dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memantau langsung TKP bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung pada Rabu 7 Desember 2022. Ridwan Kamil mendatangi lokasi kejadian bersama Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana. Melalui akun Instagram pribadinya, pada Rabu 7 Desember Ridwan Kamil membagikan informasi terkini terkait insiden tersebut. Dalam video singkat diperlihatkan Ridwan Kamil didampingi sejumlah petugas kepolisian datang meninjau ke lokasi. Ia juga mengenakan perangkat keamanan berupa helm dan rompi anti peluru. Di kolom keterangan, Ridwan Kamil menjelaskan alasannya datang ke lokasi adalah untuk melakukan koordinasi langsung. Ia kemudian mengabarkan bahwa pelaku dan seorang polisi diketahui meninggal dunia akibat terkena ledakan, sementara 8 polisi dan 1 warga lainnya mengalami luka-luka. Kini para korban luka tengah menjalani perawatan. Ridwan Kamil menghimbau agar masyarakat tetap tenang dan melarang untuk menyebarkan dokumentasi kengerian peristiwa tersebut. Sementara Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Suntana mengatakan, pelaku bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar membawa 2 bahan peledak. Hal itu diketahui usai polisi melakukan pengecekan di lokasi kejadian. 1 bahan peledak yang ditemukan telah diledakkan tim Gegana. Saat ini Suntana memastikan area Polsek Astana Anyar telah steril dan tidak ditemukan lagi bahan peledak. Selanjutnya polisi akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Diketahui terduga pelaku bom bunuh diri langsung tewas di tempat dengan kondisi yang mengenaskan. Terkait motif bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar masih diselidiki oleh tim kepolisian dari Polda Jabar dan Densus 88 Mabes Polri. Meski begitu, ada beberapa jejak yang ditinggalkan seperti tulisan dalam sebuah kertas. Berikut sederet fakta terkait insiden bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat yang terjadi pada Rabu 7 Desember pagi ini. Aksi bom bunuh diri tersebut terjadi seketika para anggota Polsek Astana Anyar sedang melakukan apel pagi. Saat itu tiba-tiba seorang pria masuk ke lingkungan Polsek sembari mengacungkan senjata tajam. Terduga pelaku lalu menerobos barisan apel sontak. Anggota polisi pun refleks menghindar. Setelah itu tidak lama kemudian terjadi ledakan. Detasmen Khusus atau Densus 88 Anti Teror segera menuju lokasi terjadinya ledakan bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung. Tim Densus 88 langsung melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Hal tersebut diungkapkan oleh Kabag Bantuan Operasi Densus 88 Anti Teror Kombes Pol Aswin Siregar. Selang 1 jam kemudian, suara ledakan kembali terdengar di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat.
Ledakan yang kembali terjadi tersebut terdengar sekira pukul 10:45 waktu Indonesia Barat dan terdengar cukup keras. Terbaru, suara ledakan tersebut bersumber dari barang yang diduga bahan peledak di Polsek Astana Anyar. Sementara Rahmat, seorang warga yang berada di dekat lokasi bom bunuh diri, mengaku ledakan bom bunuh diri tersebut sangat keras. Saat kejadian, Rahmat sedang bekerja yang jaraknya hanya 30 meter dari lokasi kejadian. Ia dan warga sekitar sempat kaget dan panik, namun karena penasaran warga pun mendekat ke sumber suara yakni di Polsek Astana Anyar. Rahmat sendiri pun mengaku tidak ikut mendekat, ia tetap berada di tempat kerjanya. Polda Metro Jaya diketahui memperketat pengamanan dan penjagaan markas setelah adanya insiden bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar. Pengetatan pengamanan juga dilakukan di seluruh Polres dan Polsek wilayah hukumnya. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan. Sementara itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK langsung menuju Bandung setelah mengetahui ada insiden bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu. Kedatangan LPSK ke Bandung bertugas memberikan penanganan perlindungan kepada para korban. Sosok terduga pelaku bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat terungkap. Beredar identitas pelaku bom bunuh diri tersebut bernama Agus Sujatno atau AS 34 tahun. Pria tersebut tercatat tinggal di kawasan Batu Nunggal, Bandung, Jawa Barat. Sosok AS lahir di Bandung 24 Agustus 1988. AS ternyata baru 1 tahun bebas dari hukuman penjara di Nusa Kambangan. Ia menjadi hukuman penjara selama 4 tahun di Lapas Nusa Kambangan dan baru bebas awal tahun 2021 lalu. Saat ditangkap, Agus Sujatno alias Abu Muslim ini berprofesi sebagai teknisi listrik. Dia diduga berperan dari penandaan hingga perakitan bom. AS tercatat pernah merakit bom bersama Yayat Cahdiat alias Abu Salam, bahkan material bom dibeli melalui situs online. Keduanya mempelajari tutorial pembuatan bom dari jejaring internet. Sementara sisa bahan materi bom masih tersisa di sebuah indekos. Terkait kabar tersebut, Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Ibrahim Tompo angkat bicara. Ibrahim tidak membantah ataupun menganulir secara langsung. Namun ia menyebut tidak menjadikan informasi yang beredar di media sosial atau aplikasi pesan singkat sebagai acuan utama atas insiden bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar. Ibrahim memastikan pihaknya akan memberikan informasi yang valid dan masyarakat diminta untuk menunggu. Saat ini aparat sedang melakukan olah tempat kejadian perkara. Sebelumnya terduga pelaku dikabarkan tewas mengenaskan di lokasi kejadian setelah meledakkan bom yang tertempel di badannya. Karopenmas Div Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan pelaku sempat memaksa masuk ke lingkungan polsek. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Tersangka Rudolf Tobing menjalani rekonstruksi terkait kasus pembunuhan perempuan berinisial ARY alias Ica yang ditemukan tewas di kolong tol Becakayu, Bekasi. Reka ulang digelar di Aula Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya yang dijadikan lokasi pengganti tempat kejadian perkara pada Rabu 7 Desember 2022. Nampak Rudolf mengenakan baju tahanan berwarna oranye dihadirkan secara langsung. Selain Rudolf, Polda Metro Jaya juga menghadirkan 2 orang saksi. Polda juga menghadirkan sosok wanita berambut pendek untuk menggantikan korban. Papan nama bertuliskan tersangka Rudolf juga menggantung di leher pelaku saat dibawa penyidik ke lokasi rekonstruksi. Tak ada pernyataan apapun yang disampaikan Rudolf. Nampak Rudolf memperagakan sejumlah adegan di mana merupakan proses sesaat sebelum ia merencanakan aksinya itu. Selain itu, polisi pun turut menyertakan sejumlah barang bukti seperti kabel tis, kantong plastik warna hitam, troli warna merah, serta 1 unit mobil yang digunakan Rudolf untuk membawa jasad ARY alias Ica.
Adegan rekonstruksi di lokasi pengganti itu mulai digelar sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat dan dilakukan reka adegan sebanyak 26 adegan. Nantinya polisi juga berencana menggelar rekonstruksi di 2 lokasi lainnya, yakni apartemen Green Pramuka dan kolong tol Becakayu, Jakarta Timur. Sebagai informasi sebelumnya, Polda Metro Jaya menangkap pembuang sekaligus pembunuh perempuan yang ditemukan di tol Becakayu, Kota Bekasi pada Senin 17 Oktober. Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Pol Hengki Haryadi mengatakan pelaku ditangkap di kawasan Pondok Gede pada Selasa 10 Oktober siang saat hendak menjual laptop milik korban. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Rudolf membunuh korban yang merupakan rekan kerjanya di kamar salah satu apartemen kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Setelah menghabisi nyawa korban, lanjut Hengki, pelaku langsung membungkus jasad korban menggunakan plastik dan lakban berwarna hitam. Jasad Arya kemudian dibawa dari lokasi pembunuhan menggunakan mobil berwarna putih dan dibuang ke kolong tol Becakayu. Saat membawa jasad korban, Rudolf terlihat dari rekaman CCTV lift membawa dengan troli, namun tidak ada rasa bersalah dari korban dan malah terlihat tersenyum sambil membawa jasad tersebut. Terungkap jika senyuman itu merupakan senyuman kepuasan karena misinya telah berhasil dia jalankan. Atas perbuatannya, kata Hengki, pelaku Rudolf dijerat dengan pasal 340 subsider, pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Kabar duka datang dari Sunda Empire, sang petinggi Lord Rangga dikabarkan meninggal dunia pada hari ini, Rabu 7 Desember 2022. Tokoh fenomenal tersebut menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Mutiara Bunda, Kecamatan Tanjung Brebes, Jawa Tengah. Ex-petinggi Sunda Empire ini wafat di usia 55 tahun. Rangga Sasana sempat menjadi perhatian publik setelah mengaku sebagai Sekjen Sunda Empire. Rangga beberapa kali bicara di depan publik dan menunjukkan eksistensi Sunda Empire. Berikut kami rangkum 6 fakta terkait Sunda Empire. Pria asal Brebes itu sempat mengklaim mampu menghentikan perang nuklir. Sebab Sunda Empire mengaku memiliki satu sistem yang berada di antara beberapa sistem yang ada di bumi saat ini. Rangga menuturkan hal itu membuat dua pebisnis yang sukses, yakni Bill Gates dan Jack Ma, mengundurkan diri karena Sunda Empire sedang membangun sebuah sistem. Rangga juga mengatakan keraton dari Sunda Empire berada di bawah sistem tersebut. Rangga sendiri dalam Kekaisaran Sunda Empire mengaku memiliki jabatan sebagai sekretaris dari The Herrn-Zephetian. Dijelaskan Rangga, The Herrn-Zephetian merupakan panitia 17. Panitia 17 tersebut telah ada sejak Perang Dunia Kedua. Ketika itu wilayah Hiroshima dan Nagasaki di Jepang dijatuhi bom atom yang menghancurkan dua kota tersebut. Rangga menyebutkan akibat hal tersebut seluruh pemerintahan di bumi dinetralkan dari nol. Rangga menolak disamakan dengan Keraton Agung Sejagat yang berlokasi di Purworejo, Jawa Tengah. Rangga menerangkan Sunda Empire merupakan sebuah sistem tata negara dunia. Sunda Empire tidak menurut pada manusia seperti Keraton Agung Sejagat. Kekaisaran Sunda Empire itu memiliki anggota yang berisi dari seluruh negara yang ada di dunia. Rangga mengungkapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB didirikan di Bandung terlebih dahulu. Tanya itu Rangga menyampaikan gedung Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang bernama Pentagon berada di Bandung sebelum akhirnya dipindahkan. Rangga menjelaskan Sunda Empire merupakan satu di antara beberapa kerajaan matahari. Kekaisaran matahari disebutkan telah ada sejak Alexander the Great atau Alexander Agung yang merupakan raja kekaisaran Makedonia Yunani. Rangga mengatakan kekaisaran matahari telah ada sejak 324 sebelum Masehi. Rangga yang enggan disamakan dengan keraton yang lain menuturkan Sunda Empire tidak terdapat iuran wajib untuk anggotanya. Hal tersebut dikarenakan Sunda Empire memiliki uang dan harta kekayaan sendiri. Rangga menjelaskan beberapa istana yang saat ini dipakai merupakan milik dari Sunda Empire, sehingga Sunda Empire tidak memerlukan untuk membangun keraton baru.
Kita beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Sejumlah mantan anak buah Verdi Sambo buka suara dalam persidangan perkara pembunuhan Brigadir J. Mereka mengutarakan isi hatinya karena merasa menjadi korban Verdi Sambo dalam kasus ini. Tangis para anak buah Sambo pun mewarnai jalannya persidangan. Para anak buah Verdi Sambo dihadirkan untuk memberi kesaksian atas terdakwa Verdi Sambo dan Putri Chandrawati pada Selasa 6 Desember 2022. Tak hanya menangis, anak buah Sambo pun meluapkan kekesalannya dan mengungkapkan penderitaannya setelah mereka serentak didemosi, bahkan ada yang disanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Karo Provos Divpropam Polri Benny Ali menyatakan penyesalannya karena menjadi korban prank Verdi Sambo. Tak hanya merasa menyesal, dirinya juga mengaku kalau selama ini sang istri merasa syok atas kasus ini. Benny mengaku mendapat prank atau merasa tertipu dalam kasus ini selama 1 bulan sejak penembakan. Dirinya baru mengetahui kalau kasus yang sebenarnya terjadi yakni pada 8 Agustus 2022, sementara Yosua tewas sejak 8 Juli 2022. Mantan Kabagakum Polri Kombes Susanto Haris juga menyampaikan kekecewaannya karena ikut terseret kasus tewasnya Nofriansah Yosua Huta Barat. Di depan Sambo, Susanto menyampaikan kekecewaannya dengan nada terisak tepat di depan Verdi Sambo. Tanya itu akibat terseret kasus ini, karirnya di kepolisian juga akan hancur. Padahal Susanto mengaku sudah mengabdi di Korps Bayangkara selama 30 tahun. Diketahui kini Susanto dimutasi ke Yanma Polri dan didemosi selama 3 tahun serta dipatsuskan selama 29 hari. Tanya Kombes Susanto yang menangis, mantan Wakaden Paminal AKBP Arif Rahman juga berkaca-kaca saat bersaksi di sidang. Hal itu terjadi saat Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso menanyakan apakah AKBP Arif Rahman ikut di sidang kode etik dalam kasus ini. Arif mengakui dan menyebut dia telah diputus pemberhentian tidak dengan hormat. Lalu hakim menanyakan perasaan mantan Kapolres Jember tersebut. Ia mengaku sedih telah dibohongi menerima sanksi dan harus menjalani pidana. Sementara itu mantan Kasubnit 1 Subdit 3 Bareskrim Polri Irfan Widianto mengaku sedih karena harus turut terjerat dan bahkan ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus tewasnya Nofriansah Yosua Huta Barat. Kepada majelis hakim, Irfan mengaku sedih karena tidak bisa melanjutkan karir di kepolisian. Terungkap kondisi wajah terdakwa Baradae, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf selesai mengeksekusi Brigadir J di rumah dinas Verdi Sambo. Mantan Karo Provos Divisi Propam Polri Benny Ali membeberkan para terdakwa tampak bingung dan stres saat ditanya penyidik. Hal ini disampaikan Benny Ali saat bersaksi dalam sidang persidangan di PN Jakarta Selatan pada Rabu 7 Desember 2022. Saat itu Benny Ali datang ke rumah dinas Verdi Sambo atau tempat kejadian perkara penembakan di tanggal 8 Juli malam. Setibanya di rumah dinas Verdi Sambo, Benny menyebut bertemu dengan para terdakwa dan menanyakan peristiwa apa yang terjadi. Kata dia, raut wajah para terdakwa saat itu nampak bingung dan stres, bahkan tidak mampu menjawab pernyataan secara tepat. Benny menyebut saat itu dirinya bersama tim dari Provos Polri melaksanakan giat penjagaan olah TKP yang sedang dilakukan oleh penyidik Polres Jakarta Selatan. Dalam olah TKP itu diperagakan perihal skenario awal yang dirancang oleh Verdi Sambo, yakni soal adanya dugaan tembak-menembak antara Yosua dengan Eliezer. Namun belakangan terungkap kalau apa yang diskenariokan itu tidak benar, di mana sejatinya peristiwa itu hanyalah penembakan atau pembunuhan terhadap Yosua Huta Barat di rumah dinas Verdi Sambo. Sebelumnya, Kuat Maruf membantah kesaksian Benny Ali setelah peristiwa penembakan. Saat itu majelis hakim yang dipimpin Wahyu Iman Santoso menanyakan kepada Kuat Maruf terkait kesaksian yang disampaikan Benny Ali. Dalam kesaksian di persidangan, Benny Ali menyebut dirinya telah memeriksa Kuat Maruf. ART Verdi Sambo itu lantas menyampaikan bantahan terhadap kesaksian Benny Ali. Sebab kesaksian Benny Ali berkaitan dengan nasib dirinya dan masa depan keluarga,
Kuat Maruf lantas mengaku tak pernah diperiksa Benny Ali di lokasi penembakan Brigadir J, yaitu rumah dinas mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo. Justru menurut Kuat, Benny Ali sempat mengatakan pada Kuat Maruf agar saat ditanya sudah diperiksa atau belum, Kuat menjawab sudah. Pasalnya, hal ini sudah dilaporkan kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit. Bantahan Kuat Maruf itu lantas ditanyakan majelis hakim kepada Benny Ali. Benny Ali mengatakan hal itu tidak benar dan bersikukuh pada kesaksian yang disampaikannya. Kuat Maruf lantas kembali mempertanyakan kesaksian Benny Ali. Brigadir J disebut sempat ikut andil dalam mempersiapkan kejutan ulang tahun pernikahan atau anniversary Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Hal ini diakui oleh Verdi Sambo dalam persidangan di PN Jakarta Selatan pada Rabu 7 Desember 2022. Sambo mengatakan kejutan ulang tahun pernikahan Sambo dan Putri disiapkan Brigadir J jelang beberapa hari sebelum peristiwa penembakan terjadi. Dalam kesaksiannya pada tanggal 5 Juli, Verdi Sambo mengaku sempat menelpon Brigadir J. Ia meminta Brigadir J untuk mempersiapkan pesta kejutan ulang tahun pernikahannya dengan Putri Chandrawati pada 6 Juli 2022 pagi. Saat itu Brigadir J diminta Verdi Sambo mempersiapkan tumpeng dan kue untuk pesta ulang tahun pernikahan yang ke-22 tahun. Pesta ulang tahun pernikahan tersebut, kata Verdi Sambo, sempat dirahasiakannya karena sebagai kejutan, sehingga hanya Brigadir J yang mengetahui persiapan pesta pernikahan tersebut. Saat pesta ulang tahun pernikahan, Brigadir J ikut membawakan tumpeng dan kue. Ketika itu, Verdi Sambo dan Putri Chandrawati juga menyuapkan semua ajudan dan asisten rumah tangganya dengan tumpeng dan kue termasuk Brigadir J. Sebelumnya, ajudan Sambo Deden Miftahul Haq juga mengungkapkan bahwa Brigadir J telah mempersiapkan kejutan untuk anniversary Sambo Putri. Hal ini diungkap Deden dalam sidang di PN Jakarta Selatan pada Selasa 8 November 2022. Diketahui Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J menjadi korban pembunuhan berencana yang diotaki Verdi Sambo pada 8 Juli 2022 lalu. Brigadir Yosua tewas setelah dieksekusi di rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Dalam perkara ini, Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal alias Bribka RR, Kuat Maruf, dan Bribka Richard Eliezer alias Baradae didakwa melakukan pembunuhan berencana. Kelima terdakwa didakwa melanggar pasal 340 subsider pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Polda NTB melakukan pengamanan ketat di pintu masuk maupun pintu keluar. Hal tersebut sebagai upaya mengantisipasi ancaman bom bunuh diri lanjutan. Pengamanan dilakukan Polda NTB hingga menjelang Natal dan Tahun Baru. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, saudara akan disampaikan oleh rekan Jimmy Sucipto, reporter dari Tribun Lombok. Silakan laporannya. Baik, terima kasih Irma. Benar sekali, Polda NTB melakukan pengamanan yang ketat baik di pintu masuk maupun di pintu keluar. Dan hal tersebut merupakan antisipasi dari bom bunuh diri lanjutan yang mungkin saja terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya di Kota Mataram. Dan berbagai penjagaan yang dilakukan oleh personel yang terdapat di Polda NTB menggunakan pakaian lengkap, baik dari persenjataan, menggunakan rompi, dan juga helm. Lalu penjagaan juga dibagi menjadi 2 titik lokasi, baik di titik kedatangan atau pintu masuk maupun di pintu keluar. Dalam penyampaian Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol Artanto membenarkan hal tersebut. Dan menurut Kombes Pol Artanto, pihaknya tidak hanya melakukan penjagaan di dalam Polda NTB saja, melainkan melakukan juga patroli-patroli di jalan raya. Di antaranya dalam pantauan Tribun Lombok,
terdapat juga mobil-mobil atau kendaraan kepolisian yang melakukan baik dari pagi, siang, sore, hingga malam, dan dilakukan secara bergantian. Lalu, Kombes Pol Artanto menjelaskan penjagaan seperti ini tidak hanya dilakukan pasca bom bunuh diri yang terjadi di Polsek Astana Anyar, tetapi juga dalam menyambut gelaran Tahun Baru dan juga Natal tahun 2022. Terkait pintu-pintu masuk yang ada di Polda NTB juga sudah disterilkan oleh berbagai pihak kepolisian, baik dari pemeriksaan ketika ada mobil yang masuk ke dalam dan juga pengecekan terhadap CCTV. Bila adanya ancaman-ancaman yang mungkin saja terjadi, seperti diaktifkannya CCTV dan juga scan dan sebagainya. Mungkin itu dulu kawan Mei yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Jimmy. Selamat bertugas kembali. Saudara, penganiayaan terhadap balita terjadi di Tower Mawar Apartemen Kalibata City, Pancoran, Jakarta Selatan pada Rabu 3 Desember 2022. Balita perempuan berinisial GM 2 tahun meninggal dunia setelah dianiaya pacar ibunya berinisial YA 31 tahun. Kejadian bermula saat ibu korban menitipkan anaknya kepada pelaku di sebuah stasiun dan dibawanya ke apartemen. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait kronologi peristiwa ini, kami sudah terhubung dengan rekan Anas. Silakan laporannya, rekan Anas. Ya, baik, Rina. Bisa saya sampaikan bahwa pada Selasa kemarin, Polres Metro Jakarta Selatan merilis kasus penganiayaan balita hingga tewas yang terjadi di apartemen Kalibata City. Peristiwa penganiayaan ini bermula ketika ibu korban berinisial FS menitipkan anaknya kepada kasihnya atau pelaku berinisial YA. Saat itu ibu korban hendak bekerja dan menitipkan anaknya di stasiun Universitas Indonesia. Setelah dititipkan, pelaku membawa korban ke tempat tinggalnya di apartemen Kalibata City. Sesampainya di apartemen, pelaku sempat mengajak korban bermain di area taman selama sekitar 20 menit. Namun, di tengah-tengah korban sedang bermain, korban mengatakan bahwa dirinya sedang buang air besar. Setelahnya, pelaku YA membawa naik korban ke unit apartemennya di Tower Mawar di lantai di unit 16. Kemudian pelaku berusaha untuk membersihkan kotoran korban. Namun pelaku merasa kesal ketika korban terus-menerus menangis. Setelah itu pelaku dari arah kamar mandi melemparkan korban yang masih berusia 2 tahun ke arah kasur. Namun ternyata korban justru mendarat di lantai hingga menyebabkan kepalanya terbentur. Nah, sampai di situ pelaku juga menginjak kaki kiri korban hingga memar yang itu didapatkan dari hasil visum. Dan untuk ketiga kalinya pelaku melakukan penganiayaan dengan cara melempar korban kembali ke lantai hingga kepalanya terbentur kembali. Setelah itu korban berinisial GM tidak sadarkan diri dan pelaku membawanya ke rumah sakit Triadipa. Namun sayang nyawa korban tak dapat tertolong. Setelahnya ibu korban melaporkan pelaku ke Polsek Pancoran yang kemudian kasus ini dilimpahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Saat ini pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ia dijerat dengan pasal berlapis, yaitu pasal 76C, pasal 80, kemudian pasal 338 KUHP dan pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Demikian, Rina. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas. Selamat bertugas kembali.
Aksi pencurian motor terjadi di salah satu masjid di Bandar Lampung pada Rabu 30 November sekira pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pelaku beraksi saat korban beserta jamaah lainnya sedang khusyuk salat subuh. Berdasarkan rekaman CCTV terlihat ada dua remaja mengambil motor milik korban. Tak butuh waktu lama para pelaku mengeksekusi motor hanya sekitar 5 menit. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Bayu Saputra dari Tribun Lampung. Silakan laporannya. Ya, terima kasih rekan Rima dan Tribuners yang berada. Benar bahwasannya telah terjadi pencurian kendaraan bermotor pada Rabu tanggal 30 Desember tahun 2022 sekitar pukul 05 WIB. Nah, berdasarkan keterangan dari pengurus masjid At-Taubah di Jalan Tomat Jagabaya 2 Kecamatan Nuh Halim, Kota Bandar Lampung, Bapak EF Saifullah, bahwasannya pelaku ini dengan cepat menggasak motor milik Melki, salah satu jamaah yang melakukan sholat berjamaah di masjid At-Taubah tersebut. Korban mengalami kerugian motor Honda Beat berplat BE 2351 AN berwarna merah dan hitam, itu raib di gondol maling. Pelaku melancarkan aksinya dengan cepat, sekitar 5 menitan pelaku menggasak motor tersebut. Sampai saat ini dia meminta kepada aparat kepolisian untuk segera menemukan kendaraan dan menangkap pelaku tersebut. Terima kasih rekan Kuda, kembali ke studio. Terima kasih atas laporannya rekan Bayu, selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Terduga pelaku bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung tewas di lokasi kejadian pada Rabu 7 Desember hari ini. Sebelumnya sosok pria mencurigakan sempat bertemu ke Mapolsek sejak pagi hari. Saat masuk ke lingkungan Polsek Astar, pria tersebut langsung mengacungkan senjata tajam. Pria itu menerobos anggota Polsek yang tengah apel pagi. Kemudian pelaku yang membawa bom tak berselang lama meninggal dunia di lobi Astana Anyar. Akibat kejadian itu sejumlah polisi mengalami luka-luka. Adapun ciri-ciri terduga pelaku bom bunuh diri, polisi sempat mengungkapnya. Terduga pelaku memiliki ciri-ciri seorang pria dan membawa senjata tajam. Selain itu, terduga pelaku bom bunuh diri juga diduga membawa sepeda motor guna mendatangi Polsek Astana Anyar. Dugaan tersebut merebak di lini masa lantaran foto sepeda motor yang diduga milik pelaku beredar luas. Motor berwarna biru kuning yang ditinggalkan pelaku menjadi sorotan. Pasalnya di depan motor tersebut dilekatkan kertas yang ditempelkan pada plat motor kendaraan. Di kertas tersebut tertulis beberapa kata yang bermuatan kalimat kontroversi. Polisi hingga saat ini masih mendalami motif bom bunuh diri tersebut. Tim dari Datasman Khusus Densus 88 Anti Teror Polri pun langsung bergerak ke lokasi bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat. Kabag Banops Densus 88 Kombes Aswin Siregar mengatakan, penyidik Densus 88 langsung melakukan investigasi di lokasi kejadian. Selain itu, mereka mengambil keterangan dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memantau langsung TKP bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung pada Rabu 7 Desember 2022. Ridwan Kamil mendatangi lokasi kejadian bersama Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana. Melalui akun Instagram pribadinya, pada Rabu 7 Desember Ridwan Kamil membagikan informasi terkini terkait insiden tersebut. Dalam video singkat diperlihatkan Ridwan Kamil didampingi sejumlah petugas kepolisian datang meninjau ke lokasi. Ia juga mengenakan perangkat keamanan berupa helm dan rompi anti peluru. Di kolom keterangan, Ridwan Kamil menjelaskan alasannya datang ke lokasi adalah untuk melakukan koordinasi langsung. Ia kemudian mengabarkan bahwa pelaku dan seorang polisi diketahui meninggal dunia akibat terkena ledakan, sementara 8 polisi dan 1 warga lainnya mengalami luka-luka. Kini para korban luka tengah menjalani perawatan.
Ridwan Kamil menghimbau agar masyarakat tetap tenang dan melarang untuk menyebarkan dokumentasi kengerian peristiwa tersebut. Sementara Kapolda Jawa Barat Irjen Paul Suntana mengatakan, pelaku bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar membawa 2 bahan peledak. Hal itu diketahui usai polisi melakukan pengecekan di lokasi kejadian. 1 bahan peledak yang ditemukan telah diledakkan tim Gegana. Saat ini Suntana memastikan area Polsek Astana Anyar telah steril dan tidak ditemukan lagi bahan peledak. Selanjutnya polisi akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Diketahui terduga pelaku bom bunuh diri langsung tewas di tempat dengan kondisi yang mengenaskan. Terkait motif bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar masih diselidiki oleh tim kepolisian dari Polda Jabar dan Densus 88 Mabes Polri. Meski begitu, ada beberapa jejak yang ditinggalkan seperti tulisan dalam sebuah kertas. Berikut sederet fakta terkait insiden bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat yang terjadi pada Rabu 7 Desember pagi ini. Aksi bom bunuh diri tersebut terjadi seketika para anggota Polsek Astana Anyar sedang melakukan apel pagi. Saat itu tiba-tiba seorang pria masuk ke lingkungan Polsek sembari mengacungkan senjata tajam. Terduga pelaku lalu menerobos barisan apel sontak. Anggota polisi pun refleks menghindar. Setelah itu tidak lama kemudian terjadi ledakan. Detasmen khusus atau Densus 88 anti teror segera menuju lokasi terjadinya ledakan bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung. Tim Densus 88 langsung melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Hal tersebut diungkapkan oleh Kabag Bantuan Operasi Densus 88 anti teror Kombes Pol Aswin Siregar. Selang 1 jam kemudian, suara ledakan kembali terdengar di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat. Ledakan yang kembali terjadi tersebut terdengar sekira pukul 10:45 waktu Indonesia Barat dan terdengar cukup keras. Terbaru, suara ledakan tersebut bersumber dari barang yang diduga bahan peledak di Polsek Astana Anyar. Sementara Rahmat, seorang warga yang berada di dekat lokasi bom bunuh diri, mengaku ledakan bom bunuh diri tersebut sangat keras. Saat kejadian, Rahmat sedang bekerja yang jaraknya hanya 30 meter dari lokasi kejadian. Ia dan warga sekitar sempat kaget dan panik, namun karena penasaran warga pun mendekat ke sumber suara yakni di Polsek Astana Anyar. Rahmat sendiri pun mengaku tidak ikut mendekat, ia tetap berada di tempat kerjanya. Polda Metro Jaya diketahui memperketat pengamanan dan penjagaan markas setelah adanya insiden bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar. Pengetatan pengamanan juga dilakukan di seluruh Polres dan Polsek wilayah hukumnya. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan. Sementara itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK langsung menuju Bandung setelah mengetahui ada insiden bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu. Kedatangan LPSK ke Bandung bertugas memberikan penanganan perlindungan kepada para korban. Sosok terduga pelaku bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat terungkap. Beredar identitas pelaku bom bunuh diri tersebut bernama Agus Sujatno atau AS 34 tahun. Pria tersebut tercatat tinggal di kawasan Batu Nunggal, Bandung, Jawa Barat. Sosok AS lahir di Bandung 24 Agustus 1988. AS ternyata baru 1 tahun bebas dari hukuman penjara di Nusa Kambangan. Ia menjadi hukuman penjara selama 4 tahun di Lapas Nusa Kambangan dan baru bebas awal tahun 2021 lalu. Saat ditangkap, Agus Sujatno alias Abu Muslim ini berprofesi sebagai teknisi listrik. Dia diduga berperan dari penandaan hingga perakitan bom.
AS tercatat pernah merakit bom bersama Yayat Cahdiat alias Abu Salam, bahkan material bom dibeli melalui situs online. Keduanya mempelajari tutorial pembuatan bom dari jejaring internet. Sementara sisa bahan materi bom masih tersisa di sebuah indekos. Terkait kabar tersebut, Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Ibrahim Tompo angkat bicara. Ibrahim tidak membantah ataupun menganulir secara langsung. Namun ia menyebut tidak menjadikan informasi yang beredar di media sosial atau aplikasi pesan singkat sebagai acuan utama atas insiden bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar. Ibrahim memastikan pihaknya akan memberikan informasi yang valid dan masyarakat diminta untuk menunggu. Saat ini aparat sedang melakukan olah tempat kejadian perkara. Sebelumnya terduga pelaku dikabarkan tewas mengenaskan di lokasi kejadian setelah meledakan bom yang tertempel di badannya. Karopenmas Div Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan pelaku sempat memaksa masuk ke lingkungan polsek. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Tersangka Rudolf Tobing menjalani rekonstruksi terkait kasus pembunuhan perempuan berinisial ARY alias Ica yang ditemukan tewas di kolong tol Becakayu, Bekasi. Reka ulang digelar di Aula Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya yang dijadikan lokasi pengganti tempat kejadian perkara pada Rabu 7 Desember 2022. Nampak Rudolf mengenakan baju tahanan berwarna oranye dihadirkan secara langsung. Selain Rudolf, Polda Metro Jaya juga menghadirkan 2 orang saksi. Polda juga menghadirkan sosok wanita berambut pendek untuk menggantikan korban. Papan nama bertuliskan tersangka Rudolf juga menggantung di leher pelaku saat dibawa penyidik ke lokasi rekonstruksi. Tak ada pernyataan apapun yang disampaikan Rudolf. Nampak Rudolf memperagakan sejumlah adegan di mana merupakan proses sesaat sebelum ia merencanakan aksinya itu. Selain itu, polisi pun turut menyertakan sejumlah barang bukti seperti kabel tis, kantong plastik warna hitam, troli warna merah, serta 1 unit mobil yang digunakan Rudolf untuk membawa jasad ARY alias Ica. Adegan rekonstruksi di lokasi pengganti itu mulai digelar sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat dan dilakukan reka adegan sebanyak 26 adegan. Nantinya polisi juga berencana menggelar rekonstruksi di 2 lokasi lainnya, yakni apartemen Green Pramuka dan kolong tol Becakayu, Jakarta Timur. Sebagai informasi sebelumnya, Polda Metro Jaya menangkap pembuang sekaligus pembunuh perempuan yang ditemukan di tol Becakayu, Kota Bekasi pada Senin 17 Oktober. Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Pol Hengki Haryadi mengatakan pelaku ditangkap di kawasan Pondok Gede pada Selasa 10 Oktober siang saat hendak menjual laptop milik korban. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Rudolf membunuh korban yang merupakan rekan kerjanya di kamar salah satu apartemen kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Setelah menghabisi nyawa korban, lanjut Hengki, pelaku langsung membungkus jasad korban menggunakan plastik dan lakban berwarna hitam. Jasad ARY kemudian dibawa dari lokasi pembunuhan menggunakan mobil berwarna putih dan dibuang ke kolong tol Becakayu. Saat membawa jasad korban, Rudolf terlihat dari rekaman CCTV lift membawa dengan troli, namun tidak ada rasa bersalah dari korban dan malah terlihat tersenyum sambil membawa jasad tersebut. Terungkap jika senyuman itu merupakan senyuman kepuasan karena misinya telah berhasil dia jalankan. Atas perbuatannya, kata Hengki, pelaku Rudolf dijerat dengan pasal 340 subsider, pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Kabar duka datang dari Sunda Empire. Sang petinggi Lord Rangga dikabarkan meninggal dunia pada hari ini, Rabu 7 Desember 2022. Tokoh fenomenal tersebut menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Mutiara Bunda, Kecamatan Tanjung Brebes, Jawa Tengah. Ex-petinggi Sunda Empire ini wafat di usia 55 tahun. Rangga Sasana sempat menjadi perhatian publik setelah mengaku sebagai Sekjen Sunda Empire. Rangga beberapa kali bicara di depan publik dan menunjukkan eksistensi Sunda Empire.
Berikut kami rangkum 6 fakta terkait Sunda Empire. Pria asal Brebes itu sempat mengklaim mampu menghentikan perang nuklir. Sebab Sunda Empire mengaku memiliki satu sistem yang berada di antara beberapa sistem yang ada di bumi saat ini. Rangga menuturkan hal itu membuat dua pebisnis yang sukses, yakni Bill Gates dan Jack Ma, mengundurkan diri karena Sunda Empire sedang membangun sebuah sistem. Rangga juga mengatakan keraton dari Sunda Empire berada di bawah sistem tersebut. Rangga sendiri dalam Kekaisaran Sunda Empire mengaku memiliki jabatan sebagai sekretaris dari The Herrenschaften. Dijelaskan Rangga, The Herrenschaften merupakan panitia 17. Panitia 17 tersebut telah ada sejak Perang Dunia Kedua. Ketika itu wilayah Hiroshima dan Nagasaki di Jepang dijatuhi bom atom yang menghancurkan dua kota tersebut. Rangga menyebutkan akibat hal tersebut seluruh pemerintahan di bumi dinetralkan dari nol. Rangga menolak disamakan dengan Keraton Agung Sejagat yang berlokasi di Purworejo, Jawa Tengah. Rangga menerangkan Sunda Empire merupakan sebuah sistem tata negara dunia. Sunda Empire tidak menurut pada manusia seperti Keraton Agung Sejagat. Kekaisaran Sunda Empire itu memiliki anggota yang berisi dari seluruh negara yang ada di dunia. Rangga mengungkapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB didirikan di Bandung terlebih dahulu. Tanya itu Rangga menyampaikan gedung Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang bernama Pentagon berada di Bandung sebelum akhirnya dipindahkan. Rangga menjelaskan Sunda Empire merupakan satu di antara beberapa kerajaan matahari. Kekaisaran matahari disebutkan telah ada sejak Alexander the Great atau Alexander Agung yang merupakan raja kekaisaran Makedonia Yunani. Rangga mengatakan kekaisaran matahari telah ada sejak 324 sebelum Masehi. Rangga yang enggan disamakan dengan keraton yang lain menuturkan Sunda Empire tidak terdapat iuran wajib untuk anggotanya. Hal tersebut dikarenakan Sunda Empire memiliki uang dan harta kekayaan sendiri. Rangga menjelaskan beberapa istana yang saat ini dipakai merupakan milik dari Sunda Empire, sehingga Sunda Empire tidak memerlukan untuk membangun keraton baru. Kita beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Sejumlah mantan anak buah Verdi Sambo buka suara dalam persidangan perkara pembunuhan Brigadir J. Mereka mengutarakan isi hatinya karena merasa menjadi korban Verdi Sambo dalam kasus ini. Tangis para anak buah Sambo pun mewarnai jalannya persidangan. Para anak buah Verdi Sambo dihadirkan untuk memberi kesaksian atas terdakwa Verdi Sambo dan Putri Chandrawati pada Selasa 6 Desember 2022. Tak hanya menangis, anak buah Sambo pun meluapkan kekesalannya dan mengungkapkan penderitaannya setelah mereka serentak didemosi, bahkan ada yang disanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Karo Provos Divpropam Polri Beni Ali menyatakan penyesalannya karena menjadi korban prank Verdi Sambo. Tak hanya merasa menyesal, dirinya juga mengaku kalau selama ini sang istri merasa syok atas kasus ini. Beni mengaku mendapat prank atau merasa tertipu dalam kasus ini selama 1 bulan sejak penembakan. Dirinya baru mengetahui kalau kasus yang sebenarnya terjadi yakni pada 8 Agustus 2022, sementara Yosua tewas sejak 8 Juli 2022. Mantan Kabagakum Polri Kombes Susanto Haris juga menyampaikan kekecewaannya karena ikut terseret kasus tewasnya Nofriansah Yosua Huta Barat. Di depan Sambo, Susanto menyampaikan kekecewaannya dengan nada terisak tepat di depan Verdi Sambo. Tanya itu akibat terseret kasus ini karirnya di kepolisian juga akan hancur. Padahal Susanto mengaku sudah mengabdi di Korps Bayangkara selama 30 tahun. Diketahui kini Susanto dimutasi ke Yanma Polri dan didemosi selama 3 tahun serta dipatsuskan selama 29 hari. Tanya Kombes Susanto yang menangis, mantan Wakaden Paminal AKBP Arif Rahman juga berkaca-kaca saat bersaksi di sidang. Hal itu terjadi saat Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso menanyakan apakah AKBP Arif Rahman ikut di sidang kode etik dalam kasus ini. Arif mengakui dan menyebut
dia telah diputus pemberhentian tidak dengan hormat. Lalu hakim menanyakan perasaan mantan Kapolres Jember tersebut. Ia mengaku sedih telah dibohongi menerima sanksi dan harus menjalani pidana. Sementara itu, mantan Kasubnit 1 Subdit 3 Bareskrim Polri Irfan Widianto mengaku sedih karena harus turut terjerat dan bahkan ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus tewasnya Nofriansah Yosua Huta Barat. Kepada majelis hakim, Irfan mengaku sedih karena tidak bisa melanjutkan karir di kepolisian. Terungkap kondisi wajah terdakwa Baradae, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf selesai mengeksekusi Brigadir J di rumah dinas Verdi Sambo. Mantan Karoprovos Divisi Propam Polri Beni Ali membeberkan para terdakwa tampak bingung dan stres saat ditanya penyidik. Hal ini disampaikan Beni Ali saat bersaksi dalam sidang persidangan di PN Jakarta Selatan pada Rabu 7 Desember 2022. Saat itu Beni Ali datang ke rumah dinas Verdi Sambo atau tempat kejadian perkara penembakan di tanggal 8 Juli malam. Setibanya di rumah dinas Verdi Sambo, Beni menyebut bertemu dengan para terdakwa dan menanyakan peristiwa apa yang terjadi. Kata dia, raut wajah para terdakwa saat itu nampak bingung dan stres, bahkan tidak mampu menjawab pernyataan secara cepat. Beni menyebut saat itu dirinya bersama tim dari Provos Polri melaksanakan giat penjagaan olah TKP yang sedang dilakukan oleh penyidik Polres Jakarta Selatan. Dalam olah TKP itu diperagakan perihal skenario awal yang dirancang oleh Verdi Sambo, yakni soal adanya dugaan tembak-menembak antara Yosua dengan Eliezer. Namun belakangan terungkap kalau apa yang diskenariokan itu tidak benar, di mana sejatinya peristiwa itu hanyalah penembakan atau pembunuhan terhadap Yosua Huta Barat di rumah dinas Verdi Sambo. Sebelumnya, Kuat Maruf membantah kesaksian Beni Ali setelah peristiwa penembakan. Saat itu majelis hakim yang dipimpin Wahyu Iman Santoso menanyakan kepada Kuat Maruf terkait kesaksian yang disampaikan Beni Ali. Dalam kesaksian di persidangan, Beni Ali menyebut dirinya telah memeriksa Kuat Maruf. ART Verdi Sambo itu lantas menyampaikan bantahan terhadap kesaksian Beni Ali. Sebab kesaksian Beni Ali berkaitan dengan nasib dirinya dan masa depan keluarga, Kuat Maruf lantas mengaku tak pernah diperiksa Beni Ali di lokasi penembakan Brigadir J, yaitu rumah dinas mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo. Justru menurut Kuat, Beni Ali sempat mengatakan pada Kuat Maruf agar saat ditanya sudah diperiksa atau belum, Kuat menjawab sudah. Pasalnya hal ini sudah dilaporkan kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit. Bantahan Kuat Maruf itu lantas ditanyakan majelis hakim kepada Beni Ali. Beni Ali mengatakan hal itu tidak benar dan bersikukuh pada kesaksian yang disampaikannya. Kuat Maruf lantas kembali mempertanyakan kesaksian Beni Ali. Brigadir J disebut sempat ikut andil dalam mempersiapkan kejutan ulang tahun pernikahan atau anniversary Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Hal ini diakui oleh Verdi Sambo dalam persidangan di PN Jakarta Selatan pada Rabu 7 Desember 2022. Sambo mengatakan kejutan ulang tahun pernikahan Sambo dan Putri disiapkan Brigadir J jelang beberapa hari sebelum peristiwa penembakan terjadi. Dalam kesaksiannya pada tanggal 5 Juli, Verdi Sambo mengaku sempat menelpon Brigadir J. Ia meminta Brigadir J untuk mempersiapkan pesta kejutan ulang tahun pernikahannya dengan Putri Chandrawati pada 6 Juli 2022 pagi. Saat itu Brigadir J diminta Verdi Sambo mempersiapkan tumpeng dan kue untuk pesta ulang tahun pernikahan yang ke-22 tahun. Pesta ulang tahun pernikahan tersebut, kata Verdi Sambo, sempat dirahasiakannya karena sebagai kejutan, sehingga hanya Brigadir J yang mengetahui persiapan pesta pernikahan tersebut. Saat pesta ulang tahun pernikahan, Brigadir J ikut membawakan tumpeng dan kue. Ketika itu, Verdi Sambo dan Putri Chandrawati juga menyuapkan semua ajudan dan asisten rumah tangganya dengan tumpeng dan kue termasuk Brigadir J. Sebelumnya, ajudan Sambo Deden Miftahul Haq juga mengungkapkan bahwa Brigadir J telah mempersiapkan kejutan untuk anniversary Sambo Putri.
Hal ini diungkap Deden dalam sidang di PN Jakarta Selatan pada Selasa 8 November 2022. Diketahui Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J menjadi korban pembunuhan berencana yang diotaki Verdi Sambo pada 8 Juli 2022 lalu. Brigadir Yosua tewas setelah dieksekusi di rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Dalam perkara ini, Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal alias Bribka RR, Kuat Maruf, dan Bribka Richard Eliezer alias Baradae didakwa melakukan pembunuhan berencana. Kelima terdakwa didakwa melanggar pasal 340 subsider pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Polda NTB melakukan pengamanan ketat di pintu masuk maupun pintu keluar. Hal tersebut sebagai upaya mengantisipasi ancaman bom bunuh diri lanjutan. Pengamanan dilakukan Polda NTB hingga menjelang Natal dan Tahun Baru. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, saudara akan disampaikan oleh rekan Jimmy Sucipto, reporter dari Tribun Lombok. Silakan laporannya. Baik, terima kasih Irma. Benar sekali, Polda NTB melakukan pengamanan yang ketat baik di pintu masuk maupun di pintu keluar. Dan hal tersebut merupakan antisipasi dari bom bunuh diri lanjutan yang mungkin saja terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya di Kota Mataram. Dan berbagai penjagaan yang dilakukan oleh personel yang terdapat di Polda NTB menggunakan pakaian lengkap, baik dari persenjataan, menggunakan rompi, dan juga helm. Lalu penjagaan juga dibagi menjadi 2 titik lokasi, baik di titik kedatangan atau pintu masuk maupun di pintu keluar. Dalam penyampaian Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol Artanto membenarkan hal tersebut. Dan menurut Kombes Pol Artanto, pihaknya tidak hanya melakukan penjagaan di dalam Polda NTB saja, melainkan melakukan juga patroli-patroli di jalan raya. Di antaranya dalam pantauan Tribun Lombok, terdapat juga mobil-mobil atau kendaraan kepolisian yang melakukan aktivitas seperti berkeliling atau melakukan monitoring. Dan dalam penyampaian dari Kombes Pol Artanto juga mengatakan bahwa penjagaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, khususnya di Polda NTB, selama 24 jam, baik dari pagi, siang, sore, hingga malam, dan dilakukan secara bergantian. Lalu, Kombes Pol Artanto menjelaskan penjagaan seperti ini tidak hanya dilakukan pasca bom bunuh diri yang terjadi di Polsek Astana Anyar, tetapi juga dalam menyambut gelaran Tahun Baru dan juga Natal tahun 2022. Terkait pintu-pintu masuk yang ada di Polda NTB juga sudah disterilkan oleh berbagai pihak kepolisian, baik dari pemeriksaan ketika ada mobil yang masuk ke dalam dan juga pengecekan terhadap CCTV bila adanya ancaman-ancaman yang mungkin saja terjadi, seperti diaktifkannya CCTV dan juga scan dan sebagainya. Mungkin itu dulu kawan Mei yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Jimmy. Selamat bertugas kembali. Saudara, penganiayaan terhadap balita terjadi di Tower Mawar Apartemen Kalibata City, Pancoran, Jakarta Selatan pada Rabu 3 Desember 2022. Balita perempuan berinisial GM, 2 tahun, meninggal dunia setelah dianiaya pacar ibunya berinisial YA, 31 tahun. Kejadian bermula saat ibu korban menitipkan anaknya kepada pelaku di sebuah stasiun dan dibawanya ke apartemen. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait kronologi peristiwa ini, kami sudah terhubung dengan rekan Anas. Silakan laporannya, rekan Anas. Ya, baik, Rina. Bisa saya sampaikan bahwa pada Selasa kemarin, Polres Metro Jakarta Selatan merilis kasus penganiayaan balita hingga tewas yang terjadi di apartemen Kalibata City. Peristiwa penganiayaan ini bermula ketika
ibu korban berinisial FS menitipkan anaknya kepada kasihnya atau pelaku berinisial YA. Saat itu ibu korban hendak bekerja dan menitipkan anaknya di stasiun Universitas Indonesia. Setelah dititipkan, pelaku membawa korban ke tempat tinggalnya di apartemen Kalibata City. Sesampainya di apartemen, pelaku sempat mengajak korban bermain di area taman selama sekitar 20 menit. Namun di tengah-tengah korban sedang bermain, korban mengatakan bahwa dirinya sedang buang air besar. Setelahnya pelaku YA membawa naik korban ke unit apartemennya di Tower Mawar di lantai di unit 16. Kemudian pelaku berusaha untuk membersihkan kotoran korban. Namun pelaku merasa kesal ketika korban terus-menerus menangis. Setelah itu pelaku dari arah kamar mandi melemparkan korban yang masih berusia 2 tahun ke arah kasur. Namun ternyata korban justru mendarat di lantai hingga menyebabkan kepalanya terbentur. Nah, sampai di situ pelaku juga menginjak kaki kiri korban hingga memar yang itu didapatkan dari hasil visum. Dan untuk ketiga kalinya pelaku melakukan penganiayaan dengan cara melempar korban kembali ke lantai hingga kepalanya terbentur kembali. Setelah itu korban berinisial GM tidak sadarkan diri dan pelaku membawanya ke rumah sakit Triadipa. Namun sayang nyawa korban tak dapat tertolong. Setelahnya ibu korban melaporkan pelaku ke Polsek Pancoran, yang kemudian kasus ini dilimpahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Saat ini pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ia dijerat dengan pasal berlapis, yaitu pasal 76C, pasal 80, kemudian pasal 338 KUHP dan pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Demikian. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Ana. Selamat bertugas kembali. Aksi pencurian motor terjadi di salah satu masjid di Bandar Lampung pada Rabu 30 November sekira pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pelaku beraksi saat korban beserta jamaah lainnya sedang khusyuk salat subuh. Berdasarkan rekaman CCTV terlihat ada 2 remaja mengambil motor milik korban. Tak butuh waktu lama para pelaku mengeksekusi motor hanya sekitar 5 menit. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Bayu Saputra dari Tribun Lampung. Silakan laporannya. Ya, terima kasih rekan Rima dan Tribuners yang berada. Benar bahwasannya telah terjadi pencurian kendaraan bermotor pada Rabu tanggal 30 Desember tahun 2022 sekitar pukul 05 WIB. Nah, berdasarkan keterangan dari pengurus masjid At-Taubah di Jalan Tomat Jagabaya 2 Kecamatan Nur Halim, Kota Bandar Lampung, Bapak F. Saifullah, bahwasannya pelaku ini dengan cepat menggasak motor milik Melki, salah satu jamaah yang melakukan sholat berjamaah di masjid At-Taubah tersebut. Korban mengalami kerugian motor Honda Beat berplat BE 2351 AAN berwarna merah dan hitam, itu raib di gondol maling. Pelaku melancarkan aksinya dengan cepat, sekitar 5 menitan pelaku menggasak motor tersebut. Sampai saat ini dia meminta kepada aparat kepolisian untuk segera menemukan kendaraan dan menangkap pelaku tersebut. Terima kasih rekan Kuda, kembali ke studio. Terima kasih atas laporannya rekan Bayu, selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Terduga pelaku bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung tewas di lokasi kejadian pada Rabu 7 Desember hari ini. Sebelumnya sosok pria mencurigakan sempat bertemu ke Mapolsek sejak pagi hari.
Saat masuk ke lingkungan Polsek Astar, pria tersebut langsung mengacungkan senjata tajam. Pria itu menerobos anggota Polsek yang tengah apel pagi. Kemudian pelaku yang membawa bom tak berselang lama meninggal dunia di lobi Astana Anyar. Akibat kejadian itu sejumlah polisi mengalami luka-luka. Adapun ciri-ciri terduga pelaku bom bunuh diri, polisi sempat mengungkapnya. Terduga pelaku memiliki ciri-ciri seorang pria dan membawa senjata tajam. Selain itu, terduga pelaku bom bunuh diri juga diduga membawa sepeda motor guna mendatangi Polsek Astana Anyar. Dugaan tersebut merebak di lini masa lantaran foto sepeda motor yang diduga milik pelaku beredar luas. Motor berwarna biru kuning yang ditinggalkan pelaku menjadi sorotan. Pasalnya di depan motor tersebut dilekatkan kertas yang ditempelkan pada plat motor kendaraan. Di kertas tersebut tertulis beberapa kata yang bermuatan kalimat kontroversi. Polisi hingga saat ini masih mendalami motif bom bunuh diri tersebut. Tim dari Datasman Khusus Densus 88 Anti Teror Polri pun langsung bergerak ke lokasi bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat. Kabag Banops Densus 88 Kombes Aswin Siregar mengatakan, penyidik Densus 88 langsung melakukan investigasi di lokasi kejadian. Selain itu, mereka mengambil keterangan dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memantau langsung TKP bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung pada Rabu 7 Desember 2022. Ridwan Kamil mendatangi lokasi kejadian bersama Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana. Melalui akun Instagram pribadinya, pada Rabu 7 Desember Ridwan Kamil membagikan informasi terkini terkait insiden tersebut. Dalam video singkat diperlihatkan Ridwan Kamil didampingi sejumlah petugas kepolisian datang meninjau ke lokasi. Ia juga mengenakan perangkat keamanan berupa helm dan rompi anti peluru. Di kolom keterangan, Ridwan Kamil menjelaskan alasannya datang ke lokasi adalah untuk melakukan koordinasi langsung. Ia kemudian mengabarkan bahwa pelaku dan seorang polisi diketahui meninggal dunia akibat terkena ledakan, sementara 8 polisi dan 1 warga lainnya mengalami luka-luka. Kini para korban luka tengah menjalani perawatan. Ridwan Kamil menghimbau agar masyarakat tetap tenang dan melarang untuk menyebarkan dokumentasi kengerian peristiwa tersebut. Sementara Polda Jawa Barat Irjen Pol Suntana mengatakan, pelaku bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar membawa 2 bahan peledak. Hal itu diketahui usai polisi melakukan pengecekan di lokasi kejadian. 1 bahan peledak yang ditemukan telah diledakkan tim Gegana. Saat ini Suntana memastikan area Polsek Astana Anyar telah steril dan tidak ditemukan lagi bahan peledak. Selanjutnya polisi akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Diketahui terduga pelaku bom bunuh diri langsung tewas di tempat dengan kondisi yang mengenaskan. Terkait motif bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar masih diselidiki oleh tim kepolisian dari Polda Jabar dan Densus 88 Mabes Polri. Meski begitu, ada beberapa jejak yang ditinggalkan seperti tulisan dalam sebuah kertas. Berikut sederet fakta terkait insiden bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat yang terjadi pada Rabu 7 Desember pagi ini. Aksi bom bunuh diri tersebut terjadi seketika para anggota Polsek Astana Anyar sedang melakukan apel pagi. Saat itu tiba-tiba seorang pria masuk ke lingkungan Polsek sembari mengacungkan senjata tajam. Terduga pelaku lalu menerobos barisan apel sontak. Anggota polisi pun refleks menghindar. Setelah itu tidak lama kemudian terjadi ledakan. Detasmen Khusus atau Densus 88 Anti Teror segera menuju lokasi terjadinya ledakan bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung. Tim Densus 88 langsung melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Hal tersebut diungkapkan oleh Kabag Bantuan Operasi Densus 88 Anti Teror Kombes Pol Aswin Siregar. Selang 1 jam kemudian, suara ledakan kembali terdengar di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat.
Ledakan yang kembali terjadi tersebut terdengar sekira pukul 10:45 waktu Indonesia Barat dan terdengar cukup keras. Terbaru, suara ledakan tersebut bersumber dari barang yang diduga bahan peledak di Polsek Astana Anyar. Sementara Rahmat, seorang warga yang berada di dekat lokasi bom bunuh diri, mengaku ledakan bom bunuh diri tersebut sangat keras. Saat kejadian, Rahmat sedang bekerja yang jaraknya hanya 30 meter dari lokasi kejadian. Ia dan warga sekitar sempat kaget dan panik, namun karena penasaran warga pun mendekat ke sumber suara yakni di Polsek Astana Anyar. Rahmat sendiri pun mengaku tidak ikut mendekat, ia tetap berada di tempat kerjanya. Polda Metro Jaya diketahui memperketat pengamanan dan penjagaan markas setelah adanya insiden bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar. Pengetatan pengamanan juga dilakukan di seluruh Polres dan Polsek wilayah hukumnya. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan. Sementara itu, dan korban atau LPSK langsung menuju Bandung setelah mengetahui ada insiden bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu. Kedatangan LPSK ke Bandung bertugas memberikan penanganan perlindungan kepada para korban. Sosok terduga pelaku bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat terungkap. Beredar identitas pelaku bom bunuh diri tersebut bernama Agus Sujatno atau AS 34 tahun. Pria tersebut tercatat tinggal di kawasan Batu Nunggal, Bandung, Jawa Barat. Sosok AS lahir di Bandung 24 Agustus 1988. AS ternyata baru 1 tahun bebas dari hukuman penjara di Nusa Kambangan. Ia menjadi hukuman penjara selama 4 tahun di Lapas Nusa Kambangan dan baru bebas awal tahun 2021 lalu. Saat ditangkap, Agus Sujatno alias Abu Muslim ini berprofesi sebagai teknisi listrik. Dia diduga berperan dari penandaan hingga perakitan bom. AS tercatat pernah merakit bom bersama Yayat Cahdiat alias Abu Salam, bahkan material bom dibeli melalui situs online. Keduanya mempelajari tutorial pembuatan bom dari jejaring internet. Sementara sisa bahan materi bom masih tersisa di sebuah indekos. Terkait kabar tersebut, Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Ibrahim Tompo angkat bicara. Ibrahim tidak membantah ataupun menganulir secara langsung. Namun ia menyebut tidak menjadikan informasi yang beredar di media sosial atau aplikasi pesan singkat sebagai acuan utama atas insiden bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar. Ibrahim memastikan pihaknya akan memberikan informasi yang valid dan masyarakat diminta untuk menunggu. Saat ini aparat sedang melakukan olah tempat kejadian perkara. Sebelumnya terduga pelaku dikabarkan tewas mengenaskan di lokasi kejadian setelah meledakkan bom yang tertempel di badannya. Karopenmas Div Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan pelaku sempat memaksa masuk ke lingkungan polsek. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Tersangka Rudolf Tobing menjalani rekonstruksi terkait kasus pembunuhan perempuan berinisial ARY alias Ica yang ditemukan tewas di kolong tol Becakayu, Bekasi. Reka ulang digelar di Aula Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya yang dijadikan lokasi pengganti tempat kejadian perkara pada Rabu 7 Desember 2022. Nampak Rudolf mengenakan baju tahanan berwarna oranye dihadirkan secara langsung. Selain Rudolf, Polda Metro Jaya juga menghadirkan 2 orang saksi. Polda juga menghadirkan sosok wanita berambut pendek untuk menggantikan korban. Papan nama bertuliskan tersangka Rudolf juga menggantung di leher pelaku saat dibawa penyidik ke lokasi rekonstruksi. Tak ada pernyataan apapun yang disampaikan Rudolf. Nampak Rudolf memperagakan sejumlah adegan di mana merupakan proses sesaat sebelum ia merencanakan aksinya itu. Selain itu, polisi pun turut menyertakan sejumlah barang bukti seperti kabel tis, kantong plastik warna hitam, troli warna merah, serta 1 unit mobil yang digunakan Rudolf untuk membawa jasad ARY alias Ica.
Adegan rekonstruksi di lokasi pengganti itu mulai digelar sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat dan dilakukan reka adegan sebanyak 26 adegan. Nantinya polisi juga berencana menggelar rekonstruksi di 2 lokasi lainnya, yakni apartemen Green Pramuka dan kolong tol Becakayu, Jakarta Timur. Sebagai informasi sebelumnya, Polda Metro Jaya menangkap pembuang sekaligus pembunuh perempuan yang ditemukan di tol Becakayu, Kota Bekasi pada Senin 17 Oktober. Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Pol Hengki Haryadi mengatakan pelaku ditangkap di kawasan Pondok Gede pada Selasa 10 Oktober siang saat hendak menjual laptop milik korban. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Rudolf membunuh korban yang merupakan rekan kerjanya di kamar salah satu apartemen kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Setelah menghabisi nyawa korban, lanjut Hengki, pelaku langsung membungkus jasad korban menggunakan plastik dan lakban berwarna hitam. Jasad Arya kemudian dibawa dari lokasi pembunuhan menggunakan mobil berwarna putih dan dibuang ke kolong tol Becakayu. Saat membawa jasad korban, Rudolf terlihat dari rekaman CCTV lift membawa dengan troli, namun tidak ada rasa bersalah dari korban dan malah terlihat tersenyum sambil membawa jasad tersebut. Terungkap jika senyuman itu merupakan senyuman kepuasan karena misinya telah berhasil dia jalankan. Atas perbuatannya, kata Hengki, pelaku Rudolf dijerat dengan pasal 340 subsider, pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Kabar duka datang dari Sunda Empire. Sang petinggi Lord Rangga dikabarkan meninggal dunia pada hari ini, Rabu 7 Desember 2022. Tokoh fenomenal tersebut menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Mutiara Bunda, Kecamatan Tanjung Brebes, Jawa Tengah. Ex-petinggi Sunda Empire ini wafat di usia 55 tahun. Rangga Sasana sempat menjadi perhatian publik setelah mengaku sebagai Sekjen Sunda Empire. Rangga beberapa kali bicara di depan publik dan menunjukkan eksistensi Sunda Empire. Berikut kami rangkum 6 fakta terkait Sunda Empire. Pria asal Brebes itu sempat mengklaim mampu menghentikan perang nuklir. Sebab Sunda Empire mengaku memiliki satu sistem yang berada di antara beberapa sistem yang ada di bumi saat ini. Rangga menuturkan hal itu membuat 2 pebisnis yang sukses, yakni Bill Gates dan Jack Ma, mengundurkan diri karena Sunda Empire sedang membangun sebuah sistem. Rangga juga mengatakan keraton dari Sunda Empire berada di bawah sistem tersebut. Rangga sendiri dalam Kekaisaran Sunda Empire mengaku memiliki jabatan sebagai sekretaris dari The Herrn-Zevetian. Dijelaskan Rangga, The Herrn-Zevetian merupakan panitia 17. Panitia 17 tersebut telah ada sejak Perang Dunia Kedua. Ketika itu wilayah Hiroshima dan Nagasaki di Jepang dijatuhi bom atom yang menghancurkan 2 kota tersebut. Rangga menyebutkan akibat hal tersebut seluruh pemerintahan di bumi dinetralkan dari nol. Rangga menolak disamakan dengan Keraton Agung Sejagat yang berlokasi di Purworejo, Jawa Tengah. Rangga menerangkan Sunda Empire merupakan sebuah sistem tata negara dunia. Sunda Empire tidak menurut pada manusia seperti Keraton Agung Sejagat. Kekaisaran Sunda Empire itu memiliki anggota yang berisi dari seluruh negara yang ada di dunia. Rangga mengungkapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB didirikan di Bandung terlebih dahulu. Tanya itu Rangga menyampaikan gedung Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang bernama Pentagon berada di Bandung sebelum akhirnya dipindahkan. Rangga menjelaskan Sunda Empire merupakan satu di antara beberapa kerajaan matahari. Kekaisaran matahari disebutkan telah ada sejak Alexander the Great atau Alexander Agung yang merupakan raja kekaisaran Makedonia Yunani. Rangga mengatakan kekaisaran matahari telah ada sejak 324 sebelum Masehi. Rangga yang enggan disamakan dengan keraton yang lain menuturkan Sunda Empire tidak terdapat iuran wajib untuk anggotanya. Hal tersebut dikarenakan Sunda Empire memiliki uang dan harta kekayaan sendiri. Rangga menjelaskan beberapa istana yang saat ini dipakai merupakan milik dari Sunda Empire, sehingga Sunda Empire tidak memerlukan untuk membangun keraton baru.
Kita beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Sejumlah mantan anak buah Verdi Sambo buka suara dalam persidangan perkara pembunuhan Brigadir J. Mereka mengutarakan isi hatinya karena merasa menjadi korban Verdi Sambo dalam kasus ini. Tangis para anak buah Sambo pun mewarnai jalannya persidangan. Para anak buah Verdi Sambo dihadirkan untuk memberi kesaksian atas terdakwa Verdi Sambo dan Putri Chandrawati pada Selasa 6 Desember 2022. Tak hanya menangis, anak buah Sambo pun meluapkan kekesalannya dan mengungkapkan penderitaannya setelah mereka serentak didemosi, bahkan ada yang disanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Karo Provos Divpropam Polri Benny Ali menyatakan penyesalannya karena menjadi korban prank Verdi Sambo. Tak hanya merasa menyesal, dirinya juga mengaku kalau selama ini sang istri merasa syok atas kasus ini. Benny mengaku mendapat prank atau merasa tertipu dalam kasus ini selama 1 bulan sejak penembakan. Dirinya baru mengetahui kalau kasus yang sebenarnya terjadi yakni pada 8 Agustus 2022, sementara Yosua tewas sejak 8 Juli 2022. Mantan Kabagakum Polri Kombes Susanto Haris juga menyampaikan kekecewaannya karena ikut terseret kasus tewasnya Nofriansah Yosua Huta Barat. Di depan Sambo, Susanto menyampaikan kekecewaannya dengan nada terisak tepat di depan Verdi Sambo. Tanya itu akibat terseret kasus ini, karirnya di kepolisian juga akan hancur. Padahal Susanto mengaku sudah mengabdi di Korps Bayangkara selama 30 tahun. Diketahui kini Susanto dimutasi ke Yanma Polri dan didemosi selama 3 tahun serta dipatsuskan selama 29 hari. Tanya Kombes Susanto yang menangis, mantan Wakaden Paminal AKBP Arif Rahman juga berkaca-kaca saat bersaksi di sidang. Hal itu terjadi saat Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso menanyakan apakah AKBP Arif Rahman ikut di sidang kode etik dalam kasus ini. Arif mengakui dan menyebut dia telah diputus pemberhentian tidak dengan hormat. Lalu hakim menanyakan perasaan mantan Kapolres Jember tersebut. Ia mengaku sedih telah dibohongi menerima sanksi dan harus menjalani pidana. Sementara itu mantan Kasubnit 1 Subdit 3 Bareskrim Polri Irfan Widianto mengaku sedih karena harus turut terjerat dan bahkan ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus tewasnya Nofriansah Yosua Huta Barat. Kepada majelis hakim, Irfan mengaku sedih karena tidak bisa melanjutkan karir di kepolisian. Terungkap kondisi wajah terdakwa Baradae, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf selesai mengeksekusi Brigadir J di rumah dinas Verdi Sambo. Mantan Karo Provos Divisi Propam Polri Benny Ali membeberkan para terdakwa tampak bingung dan stres saat ditanya penyidik. Hal ini disampaikan Benny Ali saat bersaksi dalam sidang persidangan di PN Jakarta Selatan pada Rabu 7 Desember 2022. Saat itu Benny Ali datang ke rumah dinas Verdi Sambo atau tempat kejadian perkara penembakan di tanggal 8 Juli malam. Setibanya di rumah dinas Verdi Sambo, Benny menyebut bertemu dengan para terdakwa dan menanyakan peristiwa apa yang terjadi. Kata dia, raut wajah para terdakwa saat itu nampak bingung dan stres, bahkan tidak mampu menjawab pernyataan secara cepat. Benny menyebut saat itu dirinya bersama tim dari Provos Polri melaksanakan giat penjagaan olah TKP yang sedang dilakukan oleh penyidik Polres Jakarta Selatan. Dalam olah TKP itu diperagakan perihal skenario awal yang dirancang oleh Verdi Sambo, yakni soal adanya dugaan tembak-menembak antara Yosua dengan Eliezer. Namun belakangan terungkap kalau apa yang diskenariokan itu tidak benar, di mana sejatinya peristiwa itu hanyalah penembakan atau pembunuhan terhadap Yosua Huta Barat di rumah dinas Verdi Sambo. Sebelumnya, Kuat Maruf membantah kesaksian Benny Ali setelah peristiwa penembakan. Saat itu majelis hakim yang dipimpin Wahyu Iman Santoso menanyakan kepada Kuat Maruf terkait kesaksian yang disampaikan Benny Ali. Dalam kesaksian di persidangan, Benny Ali menyebut dirinya telah memeriksa Kuat Maruf. ART Verdi Sambo itu lantas menyampaikan bantahan terhadap kesaksian Benny Ali. Sebab kesaksian Benny Ali berkaitan dengan nasib dirinya dan masa depan keluarga,
Kuat Maruf lantas mengaku tak pernah diperiksa Benny Ali di lokasi penembakan Brigadir J, yaitu rumah dinas mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo. Justru menurut Kuat, Benny Ali sempat mengatakan pada Kuat Maruf agar saat ditanya sudah diperiksa atau belum, Kuat menjawab sudah. Pasalnya, hal ini sudah dilaporkan kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit. Bantahan Kuat Maruf itu lantas ditanyakan majelis hakim kepada Benny Ali. Benny Ali mengatakan hal itu tidak benar dan bersikukuh pada kesaksian yang disampaikannya. Kuat Maruf lantas kembali mempertanyakan kesaksian Benny Ali. Brigadir J disebut sempat ikut andil dalam mempersiapkan kejutan ulang tahun pernikahan atau anniversary Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Hal ini diakui oleh Verdi Sambo dalam persidangan di PN Jakarta Selatan pada Rabu 7 Desember 2022. Sambo mengatakan kejutan ulang tahun pernikahan Sambo dan Putri disiapkan Brigadir J jelang beberapa hari sebelum peristiwa penembakan terjadi. Dalam kesaksiannya pada tanggal 5 Juli, Verdi Sambo mengaku sempat menelpon Brigadir J. Ia meminta Brigadir J untuk mempersiapkan pesta kejutan ulang tahun pernikahannya dengan Putri Chandrawati pada 6 Juli 2022 pagi. Saat itu Brigadir J diminta Verdi Sambo mempersiapkan tumpeng dan kue untuk pesta ulang tahun pernikahan yang ke-22 tahun. Pesta ulang tahun pernikahan tersebut, kata Verdi Sambo, sempat dirahasiakannya karena sebagai kejutan, sehingga hanya Brigadir J yang mengetahui persiapan pesta pernikahan tersebut. Saat pesta ulang tahun pernikahan, Brigadir J ikut membawakan tumpeng dan kue. Ketika itu, Verdi Sambo dan Putri Chandrawati juga menyuapkan semua ajudan dan asisten rumah tangganya dengan tumpeng dan kue termasuk Brigadir J. Sebelumnya, ajudan Sambo Deden Miftahul Haq juga mengungkapkan bahwa Brigadir J telah mempersiapkan kejutan untuk anniversary Sambo Putri. Hal ini diungkap Deden dalam sidang di PN Jakarta Selatan pada Selasa 8 November 2022. Diketahui Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J menjadi korban pembunuhan berencana yang diotaki Verdi Sambo pada 8 Juli 2022 lalu. Brigadir Yosua tewas setelah dieksekusi di rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Dalam perkara ini, Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal alias Bribka RR, Kuat Maruf, dan Bribka Richard Eliezer alias Baradae didakwa melakukan pembunuhan berencana. Kelima terdakwa didakwa melanggar pasal 340 subsider pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Polda NTB melakukan pengamanan ketat di pintu masuk maupun pintu keluar. Hal tersebut sebagai upaya mengantisipasi ancaman bom bunuh diri lanjutan. Pengamanan dilakukan Polda NTB hingga menjelang Natal dan Tahun Baru. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, saudara akan disampaikan oleh rekan Jimmy Sucipto, reporter dari Tribun Lombok. Silakan laporannya. Baik, terima kasih Irma. Benar sekali, Polda NTB melakukan pengamanan yang ketat baik di pintu masuk maupun di pintu keluar. Dan hal tersebut merupakan antisipasi dari bom bunuh diri lanjutan yang mungkin saja terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya di Kota Mataram. Dan berbagai penjagaan yang dilakukan oleh personel yang terdapat di Polda NTB menggunakan pakaian lengkap, baik dari persenjataan, menggunakan rompi, dan juga helm. Lalu penjagaan juga dibagi menjadi 2 titik lokasi, baik di titik kedatangan atau pintu masuk maupun di pintu keluar. Dalam penyampaian Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol Artanto membenarkan hal tersebut. Dan menurut Kombes Pol Artanto, pihaknya tidak hanya melakukan penjagaan di dalam Polda NTB saja, melainkan melakukan juga patroli-patroli di jalan raya. Di antaranya dalam pantauan Tribun Lombok, terdapat juga mobil-mobil atau kendaraan kepolisian yang melakukan
aktivitas seperti berkeliling atau melakukan monitoring. Dan dalam penyampaian dari Kombespol Artanto juga mengatakan bahwa penjagaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, khususnya di Polda NTB, selama 24 jam, baik dari pagi, siang, sore, hingga malam, dan dilakukan secara bergantian. Lalu Kombespol Artanto menjelaskan penjagaan seperti ini tidak hanya dilakukan pasca bom bunuh diri yang terjadi di Polsek Astana Anyar, tetapi juga dalam menyambut gelaran Tahun Baru dan juga Natal tahun 2022. Terkait pintu-pintu masuk yang ada di Polda NTB juga sudah disterilkan oleh berbagai pihak kepolisian, baik dari pemeriksaan ketika ada mobil yang masuk ke dalam dan juga pengecekan terhadap CCTV. Bila adanya ancaman-ancaman yang mungkin saja terjadi, seperti diaktifkannya CCTV dan juga scan dan sebagainya. Mungkin itu dulu kawan Mei yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Jimmy. Selamat bertugas kembali. Saudara, penganiayaan terhadap balita terjadi di Tower Mawar Apartemen Kalibata City, Pancoran, Jakarta Selatan pada Rabu 3 Desember 2022. Balita perempuan berinisial GM 2 tahun meninggal dunia setelah dianiaya pacar ibunya berinisial YA 31 tahun. Kejadian bermula saat ibu korban menitipkan anaknya kepada pelaku di sebuah stasiun dan dibawanya ke apartemen. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait kronologi peristiwa ini, kami sudah terhubung dengan rekan Anas. Silakan laporannya, rekan Anas. Ya, baik, Rina. Bisa saya sampaikan bahwa pada Selasa kemarin, Polres Metro Jakarta Selatan merilis kasus penganiayaan balita hingga tewas yang terjadi di apartemen Kalibata City. Peristiwa penganiayaan ini bermula ketika ibu korban berinisial FS menitipkan anaknya kepada kasihnya atau pelaku berinisial YA. Saat itu ibu korban hendak bekerja dan menitipkan anaknya di stasiun Universitas Indonesia. Setelah dititipkan, pelaku membawa korban ke tempat tinggalnya di apartemen Kalibata City. Sesampainya di apartemen, pelaku sempat mengajak korban bermain di area taman selama sekitar 20 menit. Namun di tengah-tengah korban sedang bermain, korban mengatakan bahwa dirinya sedang buang air besar. Setelahnya pelaku YA membawa naik korban ke unit apartemennya di Tower Mawar di lantai di unit 16. Kemudian pelaku berusaha untuk membersihkan kotoran korban. Namun pelaku merasa kesal ketika korban terus-menerus menangis. Setelah itu pelaku dari arah kamar mandi melemparkan korban yang masih berusia 2 tahun ke arah kasur. Namun ternyata korban justru mendarat di lantai hingga menyebabkan kepalanya terbentur. Nah, sampai di situ pelaku juga menginjak kaki kiri korban hingga memar yang itu didapatkan dari hasil visum. Dan untuk ketiga kalinya pelaku melakukan penganiayaan dengan cara melempar korban kembali ke lantai hingga kepalanya terbentur kembali. Setelah itu korban berinisial GM tidak sadarkan diri dan pelaku membawanya ke rumah sakit Triadipa. Namun sayang nyawa korban tak dapat tertolong. Setelahnya ibu korban melaporkan pelaku ke Polsek Pancoran yang kemudian kasus ini dilimpahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Saat ini pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ia dijerat dengan pasal berlapis, yaitu pasal 76C, pasal 80, kemudian pasal 338 KUHP dan pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Demikian, Rina. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas. Selamat bertugas kembali.
Aksi pencurian motor terjadi di salah satu masjid di Bandar Lampung pada Rabu 30 November sekira pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pelaku beraksi saat korban beserta jamaah lainnya sedang khusyuk salat subuh. Berdasarkan rekaman CCTV terlihat ada dua remaja mengambil motor milik korban. Tak butuh waktu lama para pelaku mengeksekusi motor hanya sekitar 5 menit. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Bayu Saputra dari Tribun Lampung. Silakan laporannya. Ya, terima kasih rekan Rima dan Tribuners yang berada. Benar bahwasannya telah terjadi pencurian kendaraan bermotor pada Rabu tanggal 30 Desember tahun 2022 sekitar pukul 05 WIB. Nah, berdasarkan keterangan dari pengurus masjid At-Taubah di Jalan Tomat Jagabaya 2 Kecamatan Nuh Halim, Kota Bandar Lampung, Bapak EF Saifullah, bahwasannya pelaku ini dengan cepat menggasak motor milik Melki, salah satu jamaah yang melakukan sholat berjamaah di masjid atau tersebut. Korban mengalami kerugian motor Honda Beat berplat BE 2351 AN berwarna merah dan hitam, itu raib di gondol maling. Pelaku melancarkan aksinya dengan cepat, sekitar 5 menitan pelaku menggasak motor tersebut. Sampai saat ini dia meminta kepada aparat kepolisian untuk segera menemukan kendaraan dan menangkap pelaku tersebut. Terima kasih rekan Kuda, kembali ke studio. Terima kasih atas laporannya rekan Bayu, selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Terduga pelaku bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung tewas di lokasi kejadian pada Rabu 7 Desember hari ini. Sebelumnya sosok pria mencurigakan sempat bertemu ke Mapolsek sejak pagi hari. Saat masuk ke lingkungan Polsek Astar, pria tersebut langsung mengacungkan senjata tajam. Pria itu menerobos anggota Polsek yang tengah apel pagi. Kemudian pelaku yang membawa bom tak berselang lama meninggal dunia di lobi Astana Anyar. Akibat kejadian itu sejumlah polisi mengalami luka-luka. Adapun ciri-ciri terduga pelaku bom bunuh diri, polisi sempat mengungkapnya. Terduga pelaku memiliki ciri-ciri seorang pria dan membawa senjata tajam. Selain itu, terduga pelaku bom bunuh diri juga diduga membawa sepeda motor guna mendatangi Polsek Astana Anyar. Dugaan tersebut merebak di lini masa lantaran foto sepeda motor yang diduga milik pelaku beredar luas. Motor berwarna biru kuning yang ditinggalkan pelaku menjadi sorotan. Pasalnya di depan motor tersebut dilekatkan kertas yang ditempelkan pada plat motor kendaraan. Di kertas tersebut tertulis beberapa kata yang bermuatan kalimat kontroversi. Polisi hingga saat ini masih mendalami motif bom bunuh diri tersebut. Tim dari Datasman Khusus Densus 88 Anti Teror Polri pun langsung bergerak ke lokasi bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat. Kabag Banops Densus 88 Kombes Aswin Siregar mengatakan, penyidik Densus 88 langsung melakukan investigasi di lokasi kejadian. Selain itu, mereka mengambil keterangan dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memantau langsung TKP bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung pada Rabu 7 Desember 2022. Ridwan Kamil mendatangi lokasi kejadian bersama Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana. Melalui akun Instagram pribadinya, pada Rabu 7 Desember Ridwan Kamil membagikan informasi terkini terkait insiden tersebut. Dalam video singkat diperlihatkan Ridwan Kamil didampingi sejumlah petugas kepolisian datang meninjau ke lokasi. Ia juga mengenakan perangkat keamanan berupa helm dan rompi anti peluru. Di kolom keterangan, Ridwan Kamil menjelaskan alasannya datang ke lokasi adalah untuk melakukan koordinasi langsung. Ia kemudian mengabarkan bahwa pelaku dan seorang polisi diketahui meninggal dunia akibat terkena ledakan, sementara 8 polisi dan 1 warga lainnya mengalami luka-luka. Kini para korban luka tengah menjalani perawatan.
Ridwan Kamil menghimbau agar masyarakat tetap tenang dan melarang untuk menyebarkan dokumentasi kengerian peristiwa tersebut. Sementara Kapolda Jawa Barat Irjen Paul Suntana mengatakan, pelaku bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar membawa 2 bahan peledak. Hal itu diketahui usai polisi melakukan pengecekan di lokasi kejadian. 1 bahan peledak yang ditemukan telah diledakkan tim Gegana. Saat ini Suntana memastikan area Polsek Astana Anyar telah steril dan tidak ditemukan lagi bahan peledak. Selanjutnya polisi akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Diketahui terduga pelaku bom bunuh diri langsung tewas di tempat dengan kondisi yang mengenaskan. Terkait motif bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar masih diselidiki oleh tim kepolisian dari Polda Jabar dan Densus 88 Mabes Polri. Meski begitu, ada beberapa jejak yang ditinggalkan seperti tulisan dalam sebuah kertas. Berikut sederet fakta terkait insiden bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat yang terjadi pada Rabu 7 Desember pagi ini. Aksi bom bunuh diri tersebut terjadi seketika para anggota Polsek Astana Anyar sedang melakukan apel pagi. Saat itu tiba-tiba seorang pria masuk ke lingkungan Polsek sembari mengacungkan senjata tajam. Terduga pelaku lalu menerobos barisan apel sontak. Anggota polisi pun refleks menghindar. Setelah itu tidak lama kemudian terjadi ledakan. Detasmen khusus atau Densus 88 anti teror segera menuju lokasi terjadinya ledakan bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung. Tim Densus 88 langsung melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Hal tersebut diungkapkan oleh Kabag Bantuan Operasi Densus 88 anti teror Kombes Pol Aswin Siregar. Selang 1 jam kemudian, suara ledakan kembali terdengar di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat. Ledakan yang kembali terjadi tersebut terdengar sekira pukul 10:45 waktu Indonesia Barat dan terdengar cukup keras. Terbaru, suara ledakan tersebut bersumber dari barang yang diduga bahan peledak di Polsek Astana Anyar. Sementara Rahmat, seorang warga yang berada di dekat lokasi bom bunuh diri, mengaku ledakan bom bunuh diri tersebut sangat keras. Saat kejadian, Rahmat sedang bekerja yang jaraknya hanya 30 meter dari lokasi kejadian. Ia dan warga sekitar sempat kaget dan panik, namun karena penasaran warga pun mendekat ke sumber suara yakni di Polsek Astana Anyar. Rahmat sendiri pun mengaku tidak ikut mendekat, ia tetap berada di tempat kerjanya. Polda Metro Jaya diketahui memperketat pengamanan dan penjagaan markas setelah adanya insiden bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar. Pengetatan pengamanan juga dilakukan di seluruh Polres dan Polsek wilayah hukumnya. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan. Sementara itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK langsung menuju Bandung setelah mengetahui ada insiden bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu. Kedatangan LPSK ke Bandung bertugas memberikan penanganan perlindungan kepada para korban. Sosok terduga pelaku bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat terungkap. Beredar identitas pelaku bom bunuh diri tersebut bernama Agus Sujatno atau AS 34 tahun. Pria tersebut tercatat tinggal di kawasan Batu Nunggal, Bandung, Jawa Barat. Sosok AS lahir di Bandung 24 Agustus 1988. AS ternyata baru 1 tahun bebas dari hukuman penjara di Nusa Kambangan. Ia menjadi hukuman penjara selama 4 tahun di Lapas Nusa Kambangan dan baru bebas awal tahun 2021 lalu. Saat ditangkap, Agus Sujatno alias Abu Muslim ini berprofesi sebagai teknisi listrik. Dia diduga berperan dari penandaan hingga perakitan bom. AS tercatat pernah merakit bom bersama Yayat Cahdiat alias Abu Salam, bahkan material bom dibeli melalui situs online. Keduanya mempelajari tutorial pembuatan bom dari jejaring internet.
Sementara sisa bahan materi bom masih tersisa di sebuah indekos. Terkait kabar tersebut, Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Ibrahim Tompo angkat bicara. Ibrahim tidak membantah ataupun menganulir secara langsung. Namun ia menyebut tidak menjadikan informasi yang beredar di media sosial atau aplikasi pesan singkat sebagai acuan utama atas insiden bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar. Ibrahim memastikan pihaknya akan memberikan informasi yang valid dan masyarakat diminta untuk menunggu. Saat ini aparat sedang melakukan olah tempat kejadian perkara. Sebelumnya terduga pelaku dikabarkan tewas mengenaskan di lokasi kejadian setelah meledakan bom yang tertempel di badannya. Karopenmas Div Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan pelaku sempat memaksa masuk ke lingkungan polsek. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Tersangka Rudolf Tobing menjalani rekonstruksi terkait kasus pembunuhan perempuan berinisial ARY alias Ica yang ditemukan tewas di kolong tol Becakayu, Bekasi. Reka ulang digelar di Aula Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya yang dijadikan lokasi pengganti tempat kejadian perkara pada Rabu 7 Desember 2022. Nampak Rudolf mengenakan baju tahanan berwarna oranye dihadirkan secara langsung. Selain Rudolf, Polda Metro Jaya juga menghadirkan 2 orang saksi. Polda juga menghadirkan sosok wanita berambut pendek untuk menggantikan korban. Papan nama bertuliskan tersangka Rudolf juga menggantung di leher pelaku saat dibawa penyidik ke lokasi rekonstruksi. Tak ada pernyataan apapun yang disampaikan Rudolf. Nampak Rudolf memperagakan sejumlah adegan di mana merupakan proses sesaat sebelum ia merencanakan aksinya itu. Selain itu, polisi pun turut menyertakan sejumlah barang bukti seperti kabel tis, kantong plastik warna hitam, troli warna merah, serta 1 unit mobil yang digunakan Rudolf untuk membawa jasad ARY alias Ica. Adegan rekonstruksi di lokasi pengganti itu mulai digelar sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat dan dilakukan reka adegan sebanyak 26 adegan. Nantinya polisi juga berencana menggelar rekonstruksi di 2 lokasi lainnya, yakni apartemen Green Pramuka dan kolong tol Becakayu, Jakarta Timur. Sebagai informasi sebelumnya, Polda Metro Jaya menangkap pembuang sekaligus pembunuh perempuan yang ditemukan di tol Becakayu, Kota Bekasi pada Senin 17 Oktober. Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Pol Hengki Haryadi mengatakan pelaku ditangkap di kawasan Pondok Gede pada Selasa 10 Oktober siang saat hendak menjual laptop milik korban. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Rudolf membunuh korban yang merupakan rekan kerjanya di kamar salah satu apartemen kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Setelah menghabisi nyawa korban, lanjut Hengki, pelaku langsung membungkus jasad korban menggunakan plastik dan lakban berwarna hitam. Jasad ARY kemudian dibawa dari lokasi pembunuhan menggunakan mobil berwarna putih dan dibuang ke kolong tol Becakayu. Saat membawa jasad korban, Rudolf terlihat dari rekaman CCTV lift membawa dengan troli, namun tidak ada rasa bersalah dari korban dan malah terlihat tersenyum sambil membawa jasad tersebut. Terungkap jika senyuman itu merupakan senyuman kepuasan karena misinya telah berhasil dia jalankan. Atas perbuatannya, kata Hengki, pelaku Rudolf dijerat dengan pasal 340 subsider, pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Kabar duka datang dari Sunda Empire. Sang petinggi Lord Rangga dikabarkan meninggal dunia pada hari ini, Rabu 7 Desember 2022. Tokoh fenomenal tersebut menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Mutiara Bunda, Kecamatan Tanjung Brebes, Jawa Tengah. Ex-petinggi Sunda Empire ini wafat di usia 55 tahun. Rangga Sasana sempat menjadi perhatian publik setelah mengaku sebagai Sekjen Sunda Empire. Rangga beberapa kali bicara di depan publik dan menunjukkan eksistensi Sunda Empire. Berikut kami rangkum 6 fakta terkait Sunda Empire. Pria asal Brebes itu sempat mengklaim mampu menghentikan perang nuklir.
Sebab Sunda Empire mengaku memiliki satu sistem yang berada di antara beberapa sistem yang ada di bumi saat ini. Rangga menuturkan hal itu membuat dua pebisnis yang sukses, yakni Bill Gates dan Jack Ma, mengundurkan diri karena Sunda Empire sedang membangun sebuah sistem. Rangga juga mengatakan keraton dari Sunda Empire berada di bawah sistem tersebut. Rangga sendiri dalam Kekaisaran Sunda Empire mengaku memiliki jabatan sebagai sekretaris dari The Herrnhutvetian. Dijelaskan Rangga, The Herrnhutvetian merupakan panitia 17. Panitia 17 tersebut telah ada sejak Perang Dunia Kedua. Ketika itu wilayah Hiroshima dan Nagasaki di Jepang dijatuhi bom atom yang menghancurkan dua kota tersebut. Rangga menyebutkan akibat hal tersebut seluruh pemerintahan di bumi dinetralkan dari nol. Rangga menolak disamakan dengan Keraton Agung Sejagat yang berlokasi di Purworejo, Jawa Tengah. Rangga menerangkan Sunda Empire merupakan sebuah sistem tata negara dunia. Sunda Empire tidak menurut pada manusia seperti Keraton Agung Sejagat. Kekaisaran Sunda Empire itu memiliki anggota yang berisi dari seluruh negara yang ada di dunia. Rangga mengungkapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB didirikan di Bandung terlebih dahulu. Tanya itu Rangga menyampaikan gedung Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang bernama Pentagon berada di Bandung sebelum akhirnya dipindahkan. Rangga menjelaskan Sunda Empire merupakan satu di antara beberapa kerajaan matahari. Kekaisaran matahari disebutkan telah ada sejak Alexander the Great atau Alexander Agung yang merupakan raja kekaisaran Makedonia Yunani. Rangga mengatakan kekaisaran matahari telah ada sejak 324 sebelum Masehi. Rangga yang enggan disamakan dengan keraton yang lain menuturkan Sunda Empire tidak terdapat iuran wajib untuk anggotanya. Hal tersebut dikarenakan Sunda Empire memiliki uang dan harta kekayaan sendiri. Rangga menjelaskan beberapa istana yang saat ini dipakai merupakan milik dari Sunda Empire, sehingga Sunda Empire tidak memerlukan untuk membangun keraton baru. Kita beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Sejumlah mantan anak buah Verdi Sambo buka suara dalam persidangan perkara pembunuhan Brigadir J. Mereka mengutarakan isi hatinya karena merasa menjadi korban Verdi Sambo dalam kasus ini. Tangis para anak buah Sambo pun mewarnai jalannya persidangan. Para anak buah Verdi Sambo dihadirkan untuk memberi kesaksian atas terdakwa Verdi Sambo dan Putri Chandrawati pada Selasa 6 Desember 2022. Tak hanya menangis, anak buah Sambo pun meluapkan kekesalannya dan mengungkapkan penderitaannya setelah mereka serentak didemosi, bahkan ada yang disanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Karo Provos Divpropam Polri Beni Ali menyatakan penyesalannya karena menjadi korban prank Verdi Sambo. Tak hanya merasa menyesal, dirinya juga mengaku kalau selama ini sang istri merasa syok atas kasus ini. Beni mengaku mendapat prank atau merasa tertipu dalam kasus ini selama 1 bulan sejak penembakan. Dirinya baru mengetahui kalau kasus yang sebenarnya terjadi yakni pada 8 Agustus 2022, sementara Yosua tewas sejak 8 Juli 2022. Mantan Kabagakum Polri Kombes Susanto Haris juga menyampaikan kekecewaannya karena ikut terseret kasus tewasnya Nofriansah Yosua Huta Barat. Di depan Sambo, Susanto menyampaikan kekecewaannya dengan nada terisak tepat di depan Verdi Sambo. Tanya itu akibat terseret kasus ini karirnya di kepolisian juga akan hancur. Padahal Susanto mengaku sudah mengabdi di Korps Bayangkara selama 30 tahun. Diketahui kini Susanto dimutasi ke Yanma Polri dan didemosi selama 3 tahun serta dipatsuskan selama 29 hari. Tanya Kombes Susanto yang menangis, mantan Wakaden Paminal AKBP Arif Rahman juga berkaca-kaca saat bersaksi di sidang. Hal itu terjadi saat Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso menanyakan apakah AKBP Arif Rahman ikut di sidang kode etik dalam kasus ini. Arif mengakui dan menyebut dia telah diputus pemberhentian tidak dengan hormat.
Lalu hakim menanyakan perasaan mantan Kapolres Jember tersebut. Ia mengaku sedih telah dibohongi menerima sanksi dan harus menjalani pidana. Sementara itu mantan Kasubnit 1 Subdit 3 Bareskrim Polri Irfan Widianto mengaku sedih karena harus turut terjerat dan bahkan ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus tewasnya Nofriansah Yosua Huta Barat. Kepada majelis hakim, Irfan mengaku sedih karena tidak bisa melanjutkan karir di kepolisian. Terungkap kondisi wajah terdakwa Baradae, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf selesai mengeksekusi Brigadir J di rumah dinas Verdi Sambo. Mantan Karoprovos Divisi Propam Polri Beni Ali membeberkan para terdakwa tampak bingung dan stres saat ditanya penyidik. Hal ini disampaikan Beni Ali saat bersaksi dalam sidang persidangan di PN Jakarta Selatan pada Rabu 7 Desember 2022. Saat itu Beni Ali datang ke rumah dinas Verdi Sambo atau tempat kejadian perkara penembakan di tanggal 8 Juli malam. Setibanya di rumah dinas Verdi Sambo, Beni menyebut bertemu dengan para terdakwa dan menanyakan peristiwa apa yang terjadi. Kata dia, raut wajah para terdakwa saat itu nampak bingung dan stres, bahkan tidak mampu menjawab pernyataan secara tepat. Beni menyebut saat itu dirinya bersama tim dari Provos Polri melaksanakan giat penjagaan olah TKP yang sedang dilakukan oleh penyidik Polres Jakarta Selatan. Dalam olah TKP itu diperagakan perihal skenario awal yang dirancang oleh Verdi Sambo, yakni soal adanya dugaan tembak-menembak antara Yosua dengan Eliezer. Namun belakangan terungkap kalau apa yang diskenariokan itu tidak benar, di mana sejatinya peristiwa itu hanyalah penembakan atau pembunuhan terhadap Yosua Huta Barat di rumah dinas Verdi Sambo. Sebelumnya, Kuat Maruf membantah kesaksian Beni Ali setelah peristiwa penembakan. Saat itu majelis hakim yang dipimpin Wahyu Iman Santoso menanyakan kepada Kuat Maruf terkait kesaksian yang disampaikan Beni Ali. Dalam kesaksian di persidangan, Beni Ali menyebut dirinya telah memeriksa Kuat Maruf. ART Verdi Sambo itu lantas menyampaikan bantahan terhadap kesaksian Beni Ali. Sebab kesaksian Beni Ali berkaitan dengan nasib dirinya dan masa depan keluarga, Kuat Maruf lantas mengaku tak pernah diperiksa Beni Ali di lokasi penembakan Brigadir J, yaitu rumah dinas mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo. Justru menurut Kuat, Beni Ali sempat mengatakan pada Kuat Maruf agar saat ditanya sudah diperiksa atau belum, Kuat menjawab sudah. Pasalnya hal ini sudah dilaporkan kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit. Bantahan Kuat Maruf itu lantas ditanyakan majelis hakim kepada Beni Ali. Beni Ali mengatakan hal itu tidak benar dan bersikukuh pada kesaksian yang disampaikannya. Kuat Maruf lantas kembali mempertanyakan kesaksian Beni Ali. Brigadir J disebut sempat ikut andil dalam mempersiapkan kejutan ulang tahun pernikahan atau anniversary Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Hal ini diakui oleh Verdi Sambo dalam persidangan di PN Jakarta Selatan pada Rabu 7 Desember 2022. Sambo mengatakan kejutan ulang tahun pernikahan Sambo dan Putri disiapkan Brigadir J jelang beberapa hari sebelum peristiwa penembakan terjadi. Dalam kesaksiannya pada tanggal 5 Juli, Verdi Sambo mengaku sempat menelpon Brigadir J. Ia meminta Brigadir J untuk mempersiapkan pesta kejutan ulang tahun pernikahannya dengan Putri Chandrawati pada 6 Juli 2022 pagi. Saat itu Brigadir J diminta Verdi Sambo mempersiapkan tumpeng dan kue untuk pesta ulang tahun pernikahan yang ke-22 tahun. Pesta ulang tahun pernikahan tersebut, kata Verdi Sambo, sempat dirahasiakannya karena sebagai kejutan, sehingga hanya Brigadir J yang mengetahui persiapan pesta pernikahan tersebut. Saat pesta ulang tahun pernikahan, Brigadir J ikut membawakan tumpeng dan kue. Ketika itu, Verdi Sambo dan Putri Chandrawati juga menyuapkan semua ajudan dan asisten rumah tangganya dengan tumpeng dan kue termasuk Brigadir J. Sebelumnya, ajudan Sambo Deden Miftahul Haq juga mengungkapkan bahwa Brigadir J telah mempersiapkan kejutan untuk anniversary Sambo Putri.
Hal ini diungkap Deden dalam sidang di PN Jakarta Selatan pada Selasa 8 November 2022. Diketahui Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J menjadi korban pembunuhan berencana yang diotaki Verdi Sambo pada 8 Juli 2022 lalu. Brigadir Yosua tewas setelah dieksekusi di rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Dalam perkara ini, Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal alias Bribka RR, Kuat Maruf, dan Bribka Richard Eliezer alias Baradae didakwa melakukan pembunuhan berencana. Kelima terdakwa didakwa melanggar pasal 340 subsider pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Polda NTB melakukan pengamanan ketat di pintu masuk maupun pintu keluar. Hal tersebut sebagai upaya mengantisipasi ancaman bom bunuh diri lanjutan. Pengamanan dilakukan Polda NTB hingga menjelang Natal dan Tahun Baru. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, saudara akan disampaikan oleh rekan Jimmy Sucipto, reporter dari Tribun Lombok. Silakan laporannya. Baik, terima kasih Irma. Benar sekali, Polda NTB melakukan pengamanan yang ketat baik di pintu masuk maupun di pintu keluar. Dan hal tersebut merupakan antisipasi dari bom bunuh diri lanjutan yang mungkin saja terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya di Kota Mataram. Dan berbagai penjagaan yang dilakukan oleh personel yang terdapat di Polda NTB menggunakan pakaian lengkap, baik dari persenjataan, menggunakan rompi, dan juga helm. Lalu penjagaan juga dibagi menjadi 2 titik lokasi, baik di titik kedatangan atau pintu masuk maupun di pintu keluar. Dalam penyampaian Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol Artanto membenarkan hal tersebut. Dan menurut Kombes Pol Artanto, pihaknya tidak hanya melakukan penjagaan di dalam Polda NTB saja, melainkan melakukan juga patroli-patroli di jalan raya. Di antaranya dalam pantauan Tribun Lombok, terdapat juga mobil-mobil atau kendaraan kepolisian yang melakukan aktivitas seperti berkeliling atau melakukan monitoring. Dan dalam penyampaian dari Kombes Pol Artanto juga mengatakan bahwa penjagaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, khususnya di Polda NTB, selama 24 jam, baik dari pagi, siang, sore, hingga malam, dan dilakukan secara bergantian. Lalu Kombes Pol Artanto menjelaskan penjagaan seperti ini tidak hanya dilakukan pasca bom bunuh diri yang terjadi di Polsek Astana Anyar, tetapi juga dalam menyambut gelaran Tahun Baru dan juga Natal tahun 2022. Terkait pintu-pintu masuk yang ada di Polda NTB juga sudah disterilkan oleh berbagai pihak kepolisian, baik dari pemeriksaan ketika ada mobil yang masuk ke dalam dan juga pengecekan terhadap CCTV bila adanya ancaman-ancaman yang mungkin saja terjadi, seperti diaktifkannya CCTV dan juga scan dan sebagainya. Mungkin itu dulu kawan Mei yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Jimmy. Selamat bertugas kembali. Saudara, penganiayaan terhadap balita terjadi di Tower Mawar Apartemen Kalibata City, Pancoran, Jakarta Selatan pada Rabu 3 Desember 2022. Balita perempuan berinisial GM 2 tahun meninggal dunia setelah dianiaya pacar ibunya berinisial YA 31 tahun. Kejadian bermula saat ibu korban menitipkan anaknya kepada pelaku di sebuah stasiun dan dibawanya ke apartemen. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait kronologi peristiwa ini, kami sudah terhubung dengan rekan Anas. Silakan laporannya, rekan Anas. Ya, baik, Rina. Bisa saya sampaikan bahwa pada Selasa kemarin, Polres Metro Jakarta Selatan merilis kasus penganiayaan balita hingga tewas yang terjadi di apartemen Kalibata City. Peristiwa penganiayaan ini bermula ketika
ibu korban berinisial FS menitipkan anaknya kepada kekasihnya atau pelaku berinisial YA. Saat itu ibu korban hendak bekerja dan menitipkan anaknya di stasiun Universitas Indonesia. Setelah dititipkan, pelaku membawa korban ke tempat tinggalnya di apartemen Kalibata City. Sesampainya di apartemen, pelaku sempat mengajak korban bermain di area taman selama sekitar 20 menit. Namun di tengah-tengah korban sedang bermain, korban mengatakan bahwa dirinya sedang buang air besar. Setelahnya pelaku YA membawa naik korban ke unit apartemennya di Tower Mawar di lantai di unit 16. Kemudian pelaku berusaha untuk membersihkan kotoran korban. Namun pelaku merasa kesal ketika korban terus-menerus menangis. Setelah itu pelaku dari arah kamar mandi melemparkan korban yang masih berusia 2 tahun ke arah kasur. Namun ternyata korban justru mendarat di lantai hingga menyebabkan kepalanya terbentur. Nah, sampai di situ pelaku juga menginjak kaki kiri korban hingga memar yang itu didapatkan dari hasil visum. Dan untuk ketiga kalinya pelaku melakukan penganiayaan dengan cara melempar korban kembali ke lantai hingga kepalanya terbentur kembali. Setelah itu korban berinisial GM tidak sadarkan diri dan pelaku membawanya ke rumah sakit Triadipa. Namun sayang nyawa korban tak dapat tertolong. Setelahnya ibu korban melaporkan pelaku ke Polsek Pancoran yang kemudian kasus ini dilimpahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Saat ini pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ia dijerat dengan pasal berlapis, yaitu pasal 76C, pasal 80, kemudian pasal 338 KUHP dan pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Demikian, Rima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Ana. Selamat bertugas kembali. Aksi pencurian motor terjadi di salah satu masjid di Bandar Lampung pada Rabu 30 November sekira pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pelaku beraksi saat korban beserta jamaah lainnya sedang khusyuk salat subuh. Berdasarkan rekaman CCTV terlihat ada 2 remaja mengambil motor milik korban. Tak butuh waktu lama para pelaku mengeksekusi motor hanya sekitar 5 menit. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Bayu Saputra dari Tribun Lampung. Silakan laporannya. Ya, terima kasih rekan Rima dan Tribuners yang berada. Benar bahwasannya telah terjadi pencurian kendaraan bermotor pada Rabu tanggal 30 Desember tahun 2022 sekitar pukul 05 WIB. Nah, berdasarkan keterangan dari pengurus masjid At-Taubah di Jalan Tomat Jagabaya 2 Kecamatan Nur Halim, Kota Bandar Lampung, Bapak EF Saifullah, bahwasannya pelaku ini dengan cepat menggasak motor milik Melki, salah satu jamaah yang melakukan sholat berjamaah di masjid atau tersebut. Korban mengalami kerugian motor Honda Beat berplat BE 2351 AN berwarna merah dan hitam, itu raib di gondol maling. Pelaku melancarkan aksinya dengan cepat, sekitar 5 menitan pelaku menggasak motor tersebut. Sampai saat ini dia meminta kepada aparat kepolisian untuk segera menemukan kendaraan dan menangkap pelaku tersebut. Terima kasih rekan Kuda, kembali ke studio. Terima kasih atas laporannya rekan Bayu, selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Terduga pelaku bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung tewas di lokasi kejadian pada Rabu 7 Desember hari ini.
Sebelumnya, sosok pria mencurigakan sempat bertemu ke Mapolsek sejak pagi hari. Saat masuk ke lingkungan Polsek Astar, pria tersebut langsung mengacungkan senjata tajam. Pria itu menerobos anggota Polsek yang tengah apel pagi. Kemudian pelaku yang membawa bom tak berselang lama meninggal dunia di lobi Astana Anyar. Akibat kejadian itu, sejumlah polisi mengalami luka-luka. Adapun ciri-ciri terduga pelaku bom bunuh diri, polisi sempat mengungkapnya. Terduga pelaku memiliki ciri-ciri seorang pria dan membawa senjata tajam. Selain itu, terduga pelaku bom bunuh diri juga diduga membawa sepeda motor guna mendatangi Polsek Astana Anyar. Dugaan tersebut merebak di lini masa lantaran foto sepeda motor yang diduga milik pelaku beredar luas. Motor berwarna biru kuning yang ditinggalkan pelaku menjadi sorotan. Pasalnya, di depan motor tersebut dilekatkan kertas yang ditempelkan pada plat motor kendaraan. Di kertas tersebut tertulis beberapa kata yang bermuatan kalimat kontroversi. Polisi hingga saat ini masih mendalami motif bom bunuh diri tersebut. Tim dari Detasmen Khusus Densus 88 Anti Teror Polri pun langsung bergerak ke lokasi bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat. Kabag Banops Densus 88 Kombes Aswin Siregar mengatakan, penyidik Densus 88 langsung melakukan investigasi di lokasi kejadian. Selain itu, mereka mengambil keterangan dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memantau langsung TKP bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung pada Rabu 7 Desember 2022. Ridwan Kamil mendatangi lokasi kejadian bersama Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana. Melalui akun Instagram pribadinya, pada Rabu 7 Desember Ridwan Kamil membagikan informasi terkini terkait insiden tersebut. Dalam video singkat diperlihatkan Ridwan Kamil didampingi sejumlah petugas kepolisian datang meninjau ke lokasi. Ia juga mengenakan perangkat keamanan berupa helm dan rompi anti peluru. Di kolom keterangan, Ridwan Kamil menjelaskan alasannya datang ke lokasi adalah untuk melakukan koordinasi langsung. Ia kemudian mengabarkan bahwa pelaku dan seorang polisi diketahui meninggal dunia akibat terkena ledakan, sementara 8 polisi dan 1 warga lainnya mengalami luka-luka. Kini para korban luka tengah menjalani perawatan. Ridwan Kamil menghimbau agar masyarakat tetap tenang dan melarang untuk menyebarkan dokumentasi kengerian peristiwa tersebut. Sementara Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Suntana mengatakan, pelaku bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar membawa 2 bahan peledak. Hal itu diketahui usai polisi melakukan pengecekan di lokasi kejadian. 1 bahan peledak yang ditemukan telah diledakkan tim Gegana. Saat ini Suntana memastikan area Polsek Astana Anyar telah steril dan tidak ditemukan lagi bahan peledak. Selanjutnya polisi akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Diketahui terduga pelaku bom bunuh diri langsung tewas di tempat dengan kondisi yang mengenaskan. Terkait motif bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar masih diselidiki oleh tim kepolisian dari Polda Jabar dan Densus 88 Mabes Polri. Meski begitu, ada beberapa jejak yang ditinggalkan seperti tulisan dalam sebuah kertas. Berikut sederet fakta terkait insiden bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat yang terjadi pada Rabu 7 Desember pagi ini. Aksi bom bunuh diri tersebut terjadi seketika para anggota Polsek Astana Anyar sedang melakukan apel pagi. Saat itu tiba-tiba seorang pria masuk ke lingkungan Polsek sembari mengacungkan senjata tajam. Terduga pelaku lalu menerobos barisan apel sontak. Anggota polisi pun refleks menghindar. Setelah itu tidak lama kemudian terjadi ledakan. Detasmen Khusus atau Densus 88 Anti Teror segera menuju lokasi terjadinya ledakan bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung. Tim Densus 88 langsung melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Hal tersebut diungkapkan oleh Kabag Bantuan Operasi Densus 88 Anti Teror Kombes Pol Aswin Siregar. Selang 1 jam kemudian, suara ledakan kembali terdengar di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat.
Ledakan yang kembali terjadi tersebut terdengar sekira pukul 10:45 waktu Indonesia Barat dan terdengar cukup keras. Terbaru, suara ledakan tersebut bersumber dari barang yang diduga bahan peledak di Polsek Astana Anyar. Sementara Rahmat, seorang warga yang berada di dekat lokasi bom bunuh diri, mengaku ledakan bom bunuh diri tersebut sangat keras. Saat kejadian, Rahmat sedang bekerja yang jaraknya hanya 30 meter dari lokasi kejadian. Ia dan warga sekitar sempat kaget dan panik, namun karena penasaran warga pun mendekat ke sumber suara yakni di Polsek Astana Anyar. Rahmat sendiri pun mengaku tidak ikut mendekat, ia tetap berada di tempat kerjanya. Polda Metro Jaya diketahui memperketat pengamanan dan penjagaan markas setelah adanya insiden bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar. Pengetatan pengamanan juga dilakukan di seluruh Polres dan Polsek wilayah hukumnya. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan. Sementara itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK langsung menuju Bandung setelah mengetahui ada insiden bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu. Kedatangan LPSK ke Bandung bertugas memberikan penanganan perlindungan kepada para korban. Sosok terduga pelaku bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat terungkap. Beredar identitas pelaku bom bunuh diri tersebut bernama Agus Sujatno atau AS 34 tahun. Pria tersebut tercatat tinggal di kawasan Batu Nunggal, Bandung, Jawa Barat. Sosok AS lahir di Bandung 24 Agustus 1988. AS ternyata baru 1 tahun bebas dari hukuman penjara di Nusa Kambangan. Ia menjadi hukuman penjara selama 4 tahun di Lapas Nusa Kambangan dan baru bebas awal tahun 2021 lalu. Saat ditangkap, Agus Sujatno alias Abu Muslim ini berprofesi sebagai teknisi listrik. Dia diduga berperan dari penandaan hingga perakitan bom. AS tercatat pernah merakit bom bersama Yayat Cahdiat alias Abu Salam, bahkan material bom dibeli melalui situs online. Keduanya mempelajari tutorial pembuatan bom dari jejaring internet. Sementara sisa bahan materi bom masih tersisa di sebuah indekos. Terkait kabar tersebut, Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Ibrahim Tompo angkat bicara. Ibrahim tidak membantah ataupun menganulir secara langsung. Namun ia menyebut tidak menjadikan informasi yang beredar di media sosial atau aplikasi pesan singkat sebagai acuan utama atas insiden bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar. Ibrahim memastikan pihaknya akan memberikan informasi yang valid dan masyarakat diminta untuk menunggu. Saat ini aparat sedang melakukan olah tempat kejadian perkara. Sebelumnya terduga pelaku dikabarkan tewas mengenaskan di lokasi kejadian setelah meledakkan bom yang tertempel di badannya. Karopenmas Div Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan pelaku sempat memaksa masuk ke lingkungan polsek. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Tersangka Rudolf Tobing menjalani rekonstruksi terkait kasus pembunuhan perempuan berinisial ARY alias Ica yang ditemukan tewas di kolong tol Becakayu, Bekasi. Reka ulang digelar di Aula Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya yang dijadikan lokasi pengganti tempat kejadian perkara pada Rabu 7 Desember 2022. Nampak Rudolf mengenakan baju tahanan berwarna oranye dihadirkan secara langsung. Selain Rudolf, Polda Metro Jaya juga menghadirkan 2 orang saksi. Polda juga menghadirkan sosok wanita berambut pendek untuk menggantikan korban. Papan nama bertuliskan tersangka Rudolf juga menggantung di leher pelaku saat dibawa penyidik ke lokasi rekonstruksi. Tak ada pernyataan apapun yang disampaikan Rudolf. Nampak Rudolf memperagakan sejumlah adegan di mana merupakan proses sesaat sebelum ia merencanakan aksinya itu. Selain itu, polisi pun turut menyertakan sejumlah barang bukti seperti kabel tis, kantong plastik warna hitam, troli warna merah, serta 1 unit mobil yang digunakan Rudolf untuk membawa jasad ARY alias Ica.
Adegan rekonstruksi di lokasi pengganti itu mulai digelar sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat dan dilakukan reka adegan sebanyak 26 adegan. Nantinya polisi juga berencana menggelar rekonstruksi di 2 lokasi lainnya, yakni apartemen Green Pramuka dan kolong tol Becakayu, Jakarta Timur. Sebagai informasi sebelumnya, Polda Metro Jaya menangkap pembuang sekaligus pembunuh perempuan yang ditemukan di tol Becakayu, Kota Bekasi pada Senin 17 Oktober. Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Pol Hengki Haryadi mengatakan pelaku ditangkap di kawasan Pondok Gede pada Selasa 10 Oktober siang saat hendak menjual laptop milik korban. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Rudolf membunuh korban yang merupakan rekan kerjanya di kamar salah satu apartemen kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Setelah menghabisi nyawa korban, lanjut Hengki, pelaku langsung membungkus jasad korban menggunakan plastik dan lakban berwarna hitam. Jasad Arya kemudian dibawa dari lokasi pembunuhan menggunakan mobil berwarna putih dan dibuang ke kolong tol Becakayu. Saat membawa jasad korban, Rudolf terlihat dari rekaman CCTV lift membawa dengan troli, namun tidak ada rasa bersalah dari korban dan malah terlihat tersenyum sambil membawa jasad tersebut. Terungkap jika senyuman itu merupakan senyuman kepuasan karena misinya telah berhasil dia jalankan. Atas perbuatannya, kata Hengki, pelaku Rudolf dijerat dengan pasal 340 subsider, pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Kabar duka datang dari Sunda Empire. Sang petinggi Lord Rangga dikabarkan meninggal dunia pada hari ini, Rabu 7 Desember 2022. Tokoh fenomenal tersebut menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Mutiara Bunda, Kecamatan Tanjung Brebes, Jawa Tengah. Ex-petinggi Sunda Empire ini wafat di usia 55 tahun. Rangga Sasana sempat menjadi perhatian publik setelah mengaku sebagai Sekjen Sunda Empire. Rangga beberapa kali bicara di depan publik dan menunjukkan eksistensi Sunda Empire. Berikut kami rangkum 6 fakta terkait Sunda Empire. Pria asal Brebes itu sempat mengklaim mampu menghentikan perang nuklir. Sebab Sunda Empire mengaku memiliki satu sistem yang berada di antara beberapa sistem yang ada di bumi saat ini. Rangga menuturkan hal itu membuat 2 pebisnis yang sukses, yakni Bill Gates dan Jack Ma, mengundurkan diri karena Sunda Empire sedang membangun sebuah sistem. Rangga juga mengatakan keraton dari Sunda Empire berada di bawah sistem tersebut. Rangga sendiri dalam Kekaisaran Sunda Empire mengaku memiliki jabatan sebagai sekretaris dari The Herne Zevetian. Dijelaskan Rangga, The Herne Zevetian merupakan Panitia 17. Panitia 17 tersebut telah ada sejak Perang Dunia Kedua. Ketika itu wilayah Hiroshima dan Nagasaki di Jepang dijatuhi bom atom yang menghancurkan 2 kota tersebut. Rangga menyebutkan akibat hal tersebut seluruh pemerintahan di bumi dinetralkan dari nol. Rangga menolak disamakan dengan Keraton Agung Sejagat yang berlokasi di Purworejo, Jawa Tengah. Rangga menerangkan Sunda Empire merupakan sebuah sistem tata negara dunia. Sunda Empire tidak menurut pada manusia seperti Keraton Agung Sejagat. Kekaisaran Sunda Empire itu memiliki anggota yang berisi dari seluruh negara yang ada di dunia. Rangga mengungkapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB didirikan di Bandung terlebih dahulu. Tanya itu Rangga menyampaikan gedung Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang bernama Pentagon berada di Bandung sebelum akhirnya dipindahkan. Rangga menjelaskan Sunda Empire merupakan satu di antara beberapa kerajaan matahari. Kekaisaran matahari disebutkan telah ada sejak Alexander the Great atau Alexander Agung yang merupakan raja kekaisaran Makedonia Yunani. Rangga mengatakan kekaisaran matahari telah ada sejak 324 sebelum Masehi. Rangga yang enggan disamakan dengan keraton yang lain menuturkan Sunda Empire tidak terdapat iuran wajib untuk anggotanya. Hal tersebut dikarenakan Sunda Empire memiliki uang dan harta kekayaan sendiri. Rangga menjelaskan beberapa istana yang saat ini dipakai merupakan milik dari Sunda Empire, sehingga Sunda Empire tidak memerlukan untuk membangun keraton baru.
Kita beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Sejumlah mantan anak buah Verdi Sambo buka suara dalam persidangan perkara pembunuhan Brigadir J. Mereka mengutarakan isi hatinya karena merasa menjadi korban Verdi Sambo dalam kasus ini. Tangis para anak buah Sambo pun mewarnai jalannya persidangan. Para anak buah Verdi Sambo dihadirkan untuk memberi kesaksian atas terdakwa Verdi Sambo dan Putri Chandrawati pada Selasa 6 Desember 2022. Tak hanya menangis, anak buah Sambo pun meluapkan kekesalannya dan mengungkapkan penderitaannya setelah mereka serentak didemosi, bahkan ada yang disanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Karo Provos di Propam Polri Benny Ali menyatakan penyesalannya karena menjadi korban prank Verdi Sambo. Tak hanya merasa menyesal, dirinya juga mengaku kalau selama ini sang istri merasa syok atas kasus ini. Benny mengaku mendapat prank atau merasa tertipu dalam kasus ini selama 1 bulan sejak penembakan. Dirinya baru mengetahui kalau kasus yang sebenarnya terjadi yakni pada 8 Agustus 2022, sementara Yosua tewas sejak 8 Juli 2022. Mantan Kabagakum Polri Kombes Susanto Haris juga menyampaikan kekecewaannya karena ikut terseret kasus tewasnya Nofriansah Yosua Huta Barat. Di depan Sambo, Susanto menyampaikan kekecewaannya dengan nada terisak tepat di depan Verdi Sambo. Tanya itu akibat terseret kasus ini, karirnya di kepolisian juga akan hancur. Padahal Susanto mengaku sudah mengabdi di Korps Bayangkara selama 30 tahun. Diketahui kini Susanto dimutasi ke Yanma Polri dan didemosi selama 3 tahun serta dipatsuskan selama 29 hari. Tanya Kombes Susanto yang menangis, mantan Wakaden Paminal AKBP Arif Rahman juga berkaca-kaca saat bersaksi di sidang. Hal itu terjadi saat Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso menanyakan apakah AKBP Arif Rahman ikut di sidang kode etik dalam kasus ini. Arif mengakui dan menyebut dia telah diputus pemberhentian tidak dengan hormat. Lalu hakim menanyakan perasaan mantan Kapolres Jember tersebut. Ia mengaku sedih telah dibohongi menerima sanksi dan harus menjalani pidana. Sementara itu mantan Kasubnit 1 Subdit 3 Bareskrim Polri Irfan Widianto mengaku sedih karena harus turut terjerat dan bahkan ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus tewasnya Nofriansah Yosua Huta Barat. Kepada majelis hakim, Irfan mengaku sedih karena tidak bisa melanjutkan karir di kepolisian. Terungkap kondisi wajah terdakwa Baradae, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf selesai mengeksekusi Brigadir J di rumah dinas Verdi Sambo. Mantan Karo Provos Divisi Propam Polri Benny Ali membeberkan para terdakwa tampak bingung dan stres saat ditanya penyidik. Hal ini disampaikan Benny Ali saat bersaksi dalam sidang persidangan di PN Jakarta Selatan pada Rabu 7 Desember 2022. Saat itu Benny Ali datang ke rumah dinas Verdi Sambo atau tempat kejadian perkara penembakan di tanggal 8 Juli malam. Setibanya di rumah dinas Verdi Sambo, Benny menyebut bertemu dengan para terdakwa dan menanyakan peristiwa apa yang terjadi. Kata dia, raut wajah para terdakwa saat itu nampak bingung dan stres, bahkan tidak mampu menjawab pernyataan secara tepat. Benny menyebut saat itu dirinya bersama tim dari Provos Polri melaksanakan giat penjagaan olah TKP yang sedang dilakukan oleh penyidik Polres Jakarta Selatan. Dalam olah TKP itu diperagakan perihal skenario awal yang dirancang oleh Verdi Sambo, yakni soal adanya dugaan tembak-menembak antara Yosua dengan Eliezer. Namun belakangan terungkap kalau apa yang diskenariokan itu tidak benar, di mana sejatinya peristiwa itu hanyalah penembakan atau pembunuhan terhadap Yosua Huta Barat di rumah dinas Verdi Sambo. Sebelumnya, Kuat Maruf membantah kesaksian Benny Ali setelah peristiwa penembakan. Saat itu majelis hakim yang dipimpin Wahyu Iman Santoso menanyakan kepada Kuat Maruf terkait kesaksian yang disampaikan Benny Ali. Dalam kesaksian di persidangan, Benny Ali menyebut dirinya telah memeriksa Kuat Maruf. ART Verdi Sambo itu lantas menyampaikan bantahan terhadap kesaksian Benny Ali. Sebab kesaksian Benny Ali berkaitan dengan nasib dirinya dan masa depan keluarga,
Kuat Maruf lantas mengaku tak pernah diperiksa Benny Ali di lokasi penembakan Brigadir J, yaitu rumah dinas mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo. Justru menurut Kuat, Benny Ali sempat mengatakan pada Kuat Maruf agar saat ditanya sudah diperiksa atau belum, Kuat menjawab sudah. Pasalnya, hal ini sudah dilaporkan kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit. Bantahan Kuat Maruf itu lantas ditanyakan majelis hakim kepada Benny Ali. Benny Ali mengatakan hal itu tidak benar dan bersikukuh pada kesaksian yang disampaikannya. Kuat Maruf lantas kembali mempertanyakan kesaksian Benny Ali. Brigadir J disebut sempat ikut andil dalam mempersiapkan kejutan ulang tahun pernikahan atau anniversary Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Hal ini diakui oleh Verdi Sambo dalam persidangan di PN Jakarta Selatan pada Rabu 7 Desember 2022. Sambo mengatakan kejutan ulang tahun pernikahan Sambo dan Putri disiapkan Brigadir J jelang beberapa hari sebelum peristiwa penembakan terjadi. Dalam kesaksiannya pada tanggal 5 Juli, Verdi Sambo mengaku sempat menelpon Brigadir J. Ia meminta Brigadir J untuk mempersiapkan pesta kejutan ulang tahun pernikahannya dengan Putri Chandrawati pada 6 Juli 2022 pagi. Saat itu Brigadir J diminta Verdi Sambo mempersiapkan tumpeng dan kue untuk pesta ulang tahun pernikahan yang ke-22 tahun. Pesta ulang tahun pernikahan tersebut, kata Verdi Sambo, sempat dirahasiakannya karena sebagai kejutan, sehingga hanya Brigadir J yang mengetahui persiapan pesta pernikahan tersebut. Saat pesta ulang tahun pernikahan, Brigadir J ikut membawakan tumpeng dan kue. Ketika itu, Verdi Sambo dan Putri Chandrawati juga menyuapkan semua ajudan dan asisten rumah tangganya dengan tumpeng dan kue termasuk Brigadir J. Sebelumnya, ajudan Sambo Deden Miftahul Haq juga mengungkapkan bahwa Brigadir J telah mempersiapkan kejutan untuk anniversary Sambo Putri. Hal ini diungkap Deden dalam sidang di PN Jakarta Selatan pada Selasa 8 November 2022. Diketahui Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J menjadi korban pembunuhan berencana yang diotaki Verdi Sambo pada 8 Juli 2022 lalu. Brigadir Yosua tewas setelah dieksekusi di rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Dalam perkara ini, Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal alias Bribka RR, Kuat Maruf, dan Bribka Richard Eliezer alias Baradae didakwa melakukan pembunuhan berencana. Kelima terdakwa didakwa melanggar pasal 340 subsider pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Polda NTB melakukan pengamanan ketat di pintu masuk maupun pintu keluar. Hal tersebut sebagai upaya mengantisipasi ancaman bom bunuh diri lanjutan. Pengamanan dilakukan Polda NTB hingga menjelang Natal dan Tahun Baru. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, saudara akan disampaikan oleh rekan Jimmy Sucipto, reporter dari Tribun Lombok. Silakan laporannya. Baik, terima kasih Irma. Benar sekali, Polda NTB melakukan pengamanan yang ketat baik di pintu masuk maupun di pintu keluar. Dan hal tersebut merupakan antisipasi dari bom bunuh diri lanjutan yang mungkin saja terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya di Kota Mataram. Dan berbagai penjagaan yang dilakukan oleh personel yang terdapat di Polda NTB menggunakan pakaian lengkap, baik dari persenjataan, menggunakan rompi, dan juga helm. Lalu penjagaan juga dibagi menjadi 2 titik lokasi, baik di titik kedatangan atau pintu masuk maupun di pintu keluar. Dalam penyampaian Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol Artanto membenarkan hal tersebut. Dan menurut Kombes Pol Artanto, pihaknya tidak hanya melakukan penjagaan di dalam Polda NTB saja, melainkan melakukan juga patroli-patroli di jalan raya. Di antaranya dalam pantauan Tribun Lombok, terdapat juga mobil-mobil atau kendaraan kepolisian yang melakukan
aktivitas seperti berkeliling atau melakukan monitoring. Dan dalam penyampaian dari Kombes Pol Artanto juga mengatakan bahwa penjagaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, khususnya di Polda NTB, selama 24 jam, baik dari pagi, siang, sore, hingga malam, dan dilakukan secara bergantian. Lalu Kombes Pol Artanto menjelaskan penjagaan seperti ini tidak hanya dilakukan pasca bom bunuh diri yang terjadi di Polsek Astana Anyar, tetapi juga dalam menyambut gelaran Tahun Baru dan juga Natal tahun 2022. Terkait pintu-pintu masuk yang ada di Polda NTB juga sudah disterilkan oleh berbagai pihak kepolisian, baik dari pemeriksaan ketika ada mobil yang masuk ke dalam dan juga pengecekan terhadap CCTV. Bila adanya ancaman-ancaman yang mungkin saja terjadi, seperti diaktifkannya CCTV dan juga scan dan sebagainya. Mungkin itu dulu kawan Mei yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Jimmy. Selamat bertugas kembali. Saudara, penganiayaan terhadap balita terjadi di Tower Mawar Apartemen Kalibata City, Pancoran, Jakarta Selatan pada Rabu 3 Desember 2022. Balita perempuan berinisial GM 2 tahun meninggal dunia setelah dianiaya pacar ibunya berinisial YA 31 tahun. Kejadian bermula saat ibu korban menitipkan anaknya kepada pelaku di sebuah stasiun dan dibawanya ke apartemen. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait kronologi peristiwa ini, kami sudah terhubung dengan rekan Anas. Silakan laporannya, rekan Anas. Ya, baik, Rina. Bisa saya sampaikan bahwa pada Selasa kemarin, Polres Metro Jakarta Selatan merilis kasus penganiayaan balita hingga tewas yang terjadi di apartemen Kalibata City. Peristiwa penganiayaan ini bermula ketika ibu korban berinisial FS menitipkan anaknya kepada kasihnya atau pelaku berinisial YA. Saat itu ibu korban hendak bekerja dan menitipkan anaknya di stasiun Universitas Indonesia. Setelah dititipkan, pelaku membawa korban ke tempat tinggalnya di apartemen Kalibata City. Sesampainya di apartemen, pelaku sempat mengajak korban bermain di area taman selama sekitar 20 menit. Namun, di tengah-tengah korban sedang bermain, korban mengatakan bahwa dirinya sedang buang air besar. Setelahnya, pelaku YA membawa naik korban ke unit apartemennya di Tower Mawar di lantai di unit 16. Kemudian pelaku berusaha untuk membersihkan kotoran korban. Namun pelaku merasa kesal ketika korban terus-menerus menangis. Setelah itu pelaku dari arah kamar mandi melemparkan korban yang masih berusia 2 tahun ke arah kasur. Namun ternyata korban justru mendarat di lantai hingga menyebabkan kepalanya terbentur. Nah, sampai di situ pelaku juga menginjak kaki kiri korban hingga memar yang itu didapatkan dari hasil visum. Dan untuk ketiga kalinya pelaku melakukan penganiayaan dengan cara melempar korban kembali ke lantai hingga kepalanya terbentur kembali. Setelah itu korban berinisial GM tidak sadarkan diri dan pelaku membawanya ke rumah sakit Triadipa. Namun sayang nyawa korban tak dapat tertolong. Setelahnya ibu korban melaporkan pelaku ke Polsek Pancoran yang kemudian kasus ini dilimpahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Saat ini pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ia dijerat dengan pasal berlapis, yaitu pasal 76C, pasal 80, kemudian pasal 338 KUHP dan pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Demikian, Rina. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas. Selamat bertugas kembali.
Aksi pencurian motor terjadi di salah satu masjid di Bandar Lampung pada Rabu 30 November sekira pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pelaku beraksi saat korban beserta jamaah lainnya sedang khusyuk salat subuh. Berdasarkan rekaman CCTV terlihat ada dua remaja mengambil motor milik korban. Tak butuh waktu lama para pelaku mengeksekusi motor hanya sekitar 5 menit. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Bayu Saputra dari Tribun Lampung. Silakan laporannya. Ya, terima kasih rekan Rima dan Tribuners yang berada. Benar bahwasannya telah terjadi pencurian kendaraan bermotor pada Rabu tanggal 30 Desember tahun 2022 sekitar pukul 05 WIB. Nah, berdasarkan keterangan dari pengurus masjid At-Taubah di Jalan Tomat Jagabaya 2 Kecamatan Nur Halim, Kota Bandar Lampung, Bapak EF Saifullah, bahwasannya pelaku ini dengan cepat menggasak motor milik Melki, salah satu jamaah yang melakukan sholat berjamaah di masjid atau tersebut. Korban mengalami kerugian motor Honda Beat berplat BE 2351 AN berwarna merah dan hitam, itu raib di gondol maling. Pelaku melancarkan aksinya dengan cepat. Sekitar 5 menitan pelaku menggasak motor tersebut. Sampai saat ini dia meminta kepada aparat kepolisian untuk segera menemukan kendaraan dan menangkap pelaku tersebut. Terima kasih rekan Peda, kembali ke studio. Terima kasih atas laporannya rekan Bayu, selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Terduga pelaku bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung tewas di lokasi kejadian pada Rabu 7 Desember hari ini. Sebelumnya sosok pria mencurigakan sempat bertemu ke Mapolsek sejak pagi hari. Saat masuk ke lingkungan Polsek Astar, pria tersebut langsung mengacungkan senjata tajam. Pria itu menerobos anggota Polsek yang tengah apel pagi. Kemudian pelaku yang membawa bom tak berselang lama meninggal dunia di lobi Astana Anyar. Akibat kejadian itu sejumlah polisi mengalami luka-luka. Adapun ciri-ciri terduga pelaku bom bunuh diri, polisi sempat mengungkapnya. Terduga pelaku memiliki ciri-ciri seorang pria dan membawa senjata tajam. Selain itu, terduga pelaku bom bunuh diri juga diduga membawa sepeda motor guna mendatangi Polsek Astana Anyar. Dugaan tersebut merebak di lini masa lantaran foto sepeda motor yang diduga milik pelaku beredar luas. Motor berwarna biru kuning yang ditinggalkan pelaku menjadi sorotan. Pasalnya di depan motor tersebut dilekatkan kertas yang ditempelkan pada plat motor kendaraan. Di kertas tersebut tertulis beberapa kata yang bermuatan kalimat kontroversi. Polisi hingga saat ini masih mendalami motif bom bunuh diri tersebut. Tim dari Datasman Khusus Densus 88 Anti Teror Polri pun langsung bergerak ke lokasi bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat. Kabag Banops Densus 88 Kombes Aswin Siregar mengatakan, penyidik Densus 88 langsung melakukan investigasi di lokasi kejadian. Selain itu, mereka mengambil keterangan dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memantau langsung TKP bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung pada Rabu 7 Desember 2022. Ridwan Kamil mendatangi lokasi kejadian bersama Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana. Melalui akun Instagram pribadinya, pada Rabu 7 Desember Ridwan Kamil membagikan informasi terkini terkait insiden tersebut. Dalam video singkat diperlihatkan Ridwan Kamil didampingi sejumlah petugas kepolisian datang meninjau ke lokasi. Ia juga mengenakan perangkat keamanan berupa helm dan rompi anti peluru. Di kolom keterangan, Ridwan Kamil menjelaskan alasannya datang ke lokasi adalah untuk melakukan koordinasi langsung. Ia kemudian mengabarkan bahwa pelaku dan seorang polisi diketahui meninggal dunia akibat terkena ledakan, sementara 8 polisi dan 1 warga lainnya mengalami luka-luka.
Kini para korban luka tengah menjalani perawatan. Ridwan Kamil menghimbau agar masyarakat tetap tenang dan melarang untuk menyebarkan dokumentasi kengerian peristiwa tersebut. Sementara Kapolda Jawa Barat Irjen Paul Suntana mengatakan, pelaku bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar membawa 2 bahan peledak. Hal itu diketahui usai polisi melakukan pengecekan di lokasi kejadian. 1 bahan peledak yang ditemukan telah diledakkan tim Gegana. Saat ini Suntana memastikan area Polsek Astana Anyar telah steril dan tidak ditemukan lagi bahan peledak. Selanjutnya polisi akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Diketahui terduga pelaku bom bunuh diri langsung tewas di tempat dengan kondisi yang mengenaskan. Terkait motif bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar masih diselidiki oleh tim kepolisian dari Polda Jabar dan Densus 88 Mabes Polri. Meski begitu, ada beberapa jejak yang ditinggalkan seperti tulisan dalam sebuah kertas. Berikut sederet fakta terkait insiden bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat yang terjadi pada Rabu 7 Desember pagi ini. Aksi bom bunuh diri tersebut terjadi seketika para anggota Polsek Astana Anyar sedang melakukan apel pagi. Saat itu tiba-tiba seorang pria masuk ke lingkungan Polsek sembari mengacungkan senjata tajam. Terduga pelaku lalu menerobos barisan apel sontak. Anggota polisi pun refleks menghindar. Setelah itu tidak lama kemudian terjadi ledakan. Detasmen khusus atau Densus 88 anti teror segera menuju lokasi terjadinya ledakan bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung. Tim Densus 88 langsung melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Hal tersebut diungkapkan oleh Kabag Bantuan Operasi Densus 88 anti teror Kombes Pol Aswin Siregar. Selang 1 jam kemudian, suara ledakan kembali terdengar di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat. Ledakan yang kembali terjadi tersebut terdengar sekira pukul 10:45 waktu Indonesia Barat dan terdengar cukup keras. Terbaru, suara ledakan tersebut bersumber dari barang yang diduga bahan peledak di Polsek Astana Anyar. Sementara Rahmat, seorang warga yang berada di dekat lokasi bom bunuh diri, mengaku ledakan bom bunuh diri tersebut sangat keras. Saat kejadian, Rahmat sedang bekerja yang jaraknya hanya 30 meter dari lokasi kejadian. Ia dan warga sekitar sempat kaget dan panik, namun karena penasaran warga pun mendekat ke sumber suara yakni di Polsek Astana Anyar. Rahmat sendiri pun mengaku tidak ikut mendekat, ia tetap berada di tempat kerjanya. Polda Metro Jaya diketahui memperketat pengamanan dan penjagaan markas setelah adanya insiden bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar. Pengetatan pengamanan juga dilakukan di seluruh Polres dan Polsek wilayah hukumnya. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan. Sementara itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK langsung menuju Bandung setelah mengetahui ada insiden bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu. Kedatangan LPSK ke Bandung bertugas memberikan penanganan perlindungan kepada para korban. Sosok terduga pelaku bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat terungkap. Beredar identitas pelaku bom bunuh diri tersebut bernama Agus Sujatno atau AS 34 tahun. Pria tersebut tercatat tinggal di kawasan Batu Nunggal, Bandung, Jawa Barat. Sosok AS lahir di Bandung 24 Agustus 1988. AS ternyata baru 1 tahun bebas dari hukuman penjara di Nusa Kambangan. Ia menjadi hukuman penjara selama 4 tahun di Lapas Nusa Kambangan dan baru bebas awal tahun 2021 lalu. Saat ditangkap, Agus Sujatno alias Abu Muslim ini berprofesi sebagai teknisi listrik. Dia diduga berperan dari penandaan hingga perakitan bom. AS tercatat pernah merakit bom bersama Yayat Cahdiat alias Abu Salam, bahkan material bom dibeli melalui situs online. Keduanya mempelajari tutorial pembuatan bom dari jejaring internet.
Sementara sisa bahan materi bom masih tersisa di sebuah indekos. Terkait kabar tersebut, Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Ibrahim Tompo angkat bicara. Ibrahim tidak membantah ataupun menganulir secara langsung. Namun ia menyebut tidak menjadikan informasi yang beredar di media sosial atau aplikasi pesan singkat sebagai acuan utama atas insiden bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar. Ibrahim memastikan pihaknya akan memberikan informasi yang valid dan masyarakat diminta untuk menunggu. Saat ini aparat sedang melakukan olah tempat kejadian perkara. Sebelumnya terduga pelaku dikabarkan tewas mengenaskan di lokasi kejadian setelah meledakkan bom yang tertempel di badannya. Karopenmas Div Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan pelaku sempat memaksa masuk ke lingkungan polsek. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Tersangka Rudolf Tobing menjalani rekonstruksi terkait kasus pembunuhan perempuan berinisial ARY alias Ica yang ditemukan tewas di kolong tol Becakayu, Bekasi. Reka ulang digelar di Aula Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya yang dijadikan lokasi pengganti tempat kejadian perkara pada Rabu 7 Desember 2022. Nampak Rudolf mengenakan baju tahanan berwarna oranye dihadirkan secara langsung. Selain Rudolf, Polda Metro Jaya juga menghadirkan 2 orang saksi. Polda juga menghadirkan sosok wanita berambut pendek untuk menggantikan korban. Papan nama bertuliskan tersangka Rudolf juga menggantung di leher pelaku saat dibawa penyidik ke lokasi rekonstruksi. Tak ada pernyataan apapun yang disampaikan Rudolf. Nampak Rudolf memperagakan sejumlah adegan di mana merupakan proses sesaat sebelum ia merencanakan aksinya itu. Selain itu, polisi pun turut menyertakan sejumlah barang bukti seperti kabel tis, kantong plastik warna hitam, troli warna merah, serta 1 unit mobil yang digunakan Rudolf untuk membawa jasad ARY alias Ica. Adegan rekonstruksi di lokasi pengganti itu mulai digelar sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat dan dilakukan reka adegan sebanyak 26 adegan. Nantinya polisi juga berencana menggelar rekonstruksi di 2 lokasi lainnya, yakni apartemen Green Pramuka dan kolong tol Becakayu, Jakarta Timur. Sebagai informasi sebelumnya, Polda Metro Jaya menangkap pembuang sekaligus pembunuh perempuan yang ditemukan di tol Becakayu, Kota Bekasi pada Senin 17 Oktober. Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Pol Hengki Haryadi mengatakan pelaku ditangkap di kawasan Pondok Gede pada Selasa 10 Oktober siang saat hendak menjual laptop milik korban. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Rudolf membunuh korban yang merupakan rekan kerjanya di kamar salah satu apartemen kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Setelah menghabisi nyawa korban, lanjut Hengki, pelaku langsung membungkus jasad korban menggunakan plastik dan lakban berwarna hitam. Jasad ARY kemudian dibawa dari lokasi pembunuhan menggunakan mobil berwarna putih dan dibuang ke kolong tol Becakayu. Saat membawa jasad korban, Rudolf terlihat dari rekaman CCTV lift membawa dengan troli, namun tidak ada rasa bersalah dari korban dan malah terlihat tersenyum sambil membawa jasad tersebut. Terungkap jika senyuman itu merupakan senyuman kepuasan karena misinya telah berhasil dia jalankan. Atas perbuatannya, kata Hengki, pelaku Rudolf dijerat dengan pasal 340 subsider, pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Kabar duka datang dari Sunda Empire. Sang petinggi Lord Rangga dikabarkan meninggal dunia pada hari ini, Rabu 7 Desember 2022. Tokoh fenomenal tersebut menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Mutiara Bunda, Kecamatan Tanjung Brebes, Jawa Tengah. Ex-petinggi Sunda Empire ini wafat di usia 55 tahun. Rangga Sasana sempat menjadi perhatian publik setelah mengaku sebagai Sekjen Sunda Empire. Rangga beberapa kali bicara di depan publik dan menunjukkan eksistensi Sunda Empire. Berikut kami rangkum 6 fakta terkait Sunda Empire. Pria asal Brebes itu sempat mengklaim mampu menghentikan perang nuklir.
Sebab Sunda Empire mengaku memiliki satu sistem yang berada di antara beberapa sistem yang ada di bumi saat ini. Rangga menuturkan hal itu membuat dua pebisnis yang sukses, yakni Bill Gates dan Jack Ma, mengundurkan diri karena Sunda Empire sedang membangun sebuah sistem. Rangga juga mengatakan keraton dari Sunda Empire berada di bawah sistem tersebut. Rangga sendiri dalam Kekaisaran Sunda Empire mengaku memiliki jabatan sebagai sekretaris dari The Herrenschaften. Dijelaskan Rangga, The Herrenschaften merupakan panitia 17. Panitia 17 tersebut telah ada sejak Perang Dunia Kedua. Ketika itu wilayah Hiroshima dan Nagasaki di Jepang dijatuhi bom atom yang menghancurkan dua kota tersebut. Rangga menyebutkan akibat hal tersebut seluruh pemerintahan di bumi dinetralkan dari nol. Rangga menolak disamakan dengan Keraton Agung Sejagat yang berlokasi di Purworejo, Jawa Tengah. Rangga menerangkan Sunda Empire merupakan sebuah sistem tata negara dunia. Sunda Empire tidak menurut pada manusia seperti Keraton Agung Sejagat. Kekaisaran Sunda Empire itu memiliki anggota yang berisi dari seluruh negara yang ada di dunia. Rangga mengungkapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB didirikan di Bandung terlebih dahulu. Tanya itu Rangga menyampaikan gedung Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang bernama Pentagon berada di Bandung sebelum akhirnya dipindahkan. Rangga menjelaskan Sunda Empire merupakan satu di antara beberapa kerajaan matahari. Kekaisaran matahari disebutkan telah ada sejak Alexander the Great atau Alexander Agung yang merupakan raja kekaisaran Makedonia Yunani. Rangga mengatakan kekaisaran matahari telah ada sejak 324 sebelum Masehi. Rangga yang enggan disamakan dengan keraton yang lain menuturkan Sunda Empire tidak terdapat iuran wajib untuk anggotanya. Hal tersebut dikarenakan Sunda Empire memiliki uang dan harta kekayaan sendiri. Rangga menjelaskan beberapa istana yang saat ini dipakai merupakan milik dari Sunda Empire, sehingga Sunda Empire tidak memerlukan untuk membangun keraton baru. Kita beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Sejumlah mantan anak buah Verdi Sambo buka suara dalam persidangan perkara pembunuhan Brigadir J. Mereka mengutarakan isi hatinya karena merasa menjadi korban Verdi Sambo dalam kasus ini. Tangis para anak buah Sambo pun mewarnai jalannya persidangan. Para anak buah Verdi Sambo dihadirkan untuk memberi kesaksian atas terdakwa Verdi Sambo dan Putri Chandrawati pada Selasa 6 Desember 2022. Tak hanya menangis, anak buah Sambo pun meluapkan kekesalannya dan mengungkapkan penderitaannya setelah mereka serentak didemosi, bahkan ada yang disanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Karo Provos Divpropam Polri Beni Ali menyatakan penyesalannya karena menjadi korban prank Verdi Sambo. Tak hanya merasa menyesal, dirinya juga mengaku kalau selama ini sang istri merasa syok atas kasus ini. Beni mengaku mendapat prank atau merasa tertipu dalam kasus ini selama 1 bulan sejak penembakan. Dirinya baru mengetahui kalau kasus yang sebenarnya terjadi yakni pada 8 Agustus 2022, sementara Yosua tewas sejak 8 Juli 2022. Mantan Kabagakum Polri Kombes Susanto Haris juga menyampaikan kekecewaannya karena ikut terseret kasus tewasnya Nofriansah Yosua Huta Barat. Di depan Sambo, Susanto menyampaikan kekecewaannya dengan nada terisak tepat di depan Verdi Sambo. Tanya itu akibat terseret kasus ini karirnya di kepolisian juga akan hancur. Padahal Susanto mengaku sudah mengabdi di Korps Bayangkara selama 30 tahun. Diketahui kini Susanto dimutasi ke Yanma Polri dan didemosi selama 3 tahun serta dipatsuskan selama 29 hari. Tanya Kombes Susanto yang menangis, mantan Wakaden Paminal AKBP Arif Rahman juga berkaca-kaca saat bersaksi di sidang. Hal itu terjadi saat Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso menanyakan apakah AKBP Arif Rahman ikut di sidang kode etik dalam kasus ini. Arif mengakui dan menyebut dia telah diputus pemberhentian tidak dengan hormat.
Lalu hakim menanyakan perasaan mantan Kapolres Jember tersebut. Ia mengaku sedih telah dibohongi menerima sanksi dan harus menjalani pidana. Sementara itu mantan Kasubnit 1 Subdit 3 Bareskrim Polri Irfan Widianto mengaku sedih karena harus turut terjerat dan bahkan ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus tewasnya Nofriansah Yosua Huta Barat. Kepada majelis hakim, Irfan mengaku sedih karena tidak bisa melanjutkan karir di kepolisian. Terungkap kondisi wajah terdakwa Baradae, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf selesai mengeksekusi Brigadir J di rumah dinas Verdi Sambo. Mantan Karoprovos Divisi Propam Polri Beni Ali membeberkan para terdakwa tampak bingung dan stres saat ditanya penyidik. Hal ini disampaikan Beni Ali saat bersaksi dalam sidang persidangan di PN Jakarta Selatan pada Rabu 7 Desember 2022. Saat itu Beni Ali datang ke rumah dinas Verdi Sambo atau tempat kejadian perkara penembakan di tanggal 8 Juli malam. Setibanya di rumah dinas Verdi Sambo, Beni menyebut bertemu dengan para terdakwa dan menanyakan peristiwa apa yang terjadi. Kata dia, raut wajah para terdakwa saat itu nampak bingung dan stres, bahkan tidak mampu menjawab pernyataan secara tepat. Beni menyebut saat itu dirinya bersama tim dari Provos Polri melaksanakan giat penjagaan olah TKP yang sedang dilakukan oleh penyidik Polres Jakarta Selatan. Dalam olah TKP itu diperagakan perihal skenario awal yang dirancang oleh Verdi Sambo, yakni soal adanya dugaan tembak-menembak antara Yosua dengan Eliezer. Namun belakangan terungkap kalau apa yang diskenariokan itu tidak benar, di mana sejatinya peristiwa itu hanyalah penembakan atau pembunuhan terhadap Yosua Huta Barat di rumah dinas Verdi Sambo. Sebelumnya, Kuat Maruf membantah kesaksian Beni Ali setelah peristiwa penembakan. Saat itu majelis hakim yang dipimpin Wahyu Iman Santoso menanyakan kepada Kuat Maruf terkait kesaksian yang disampaikan Beni Ali. Dalam kesaksian di persidangan, Beni Ali menyebut dirinya telah memeriksa Kuat Maruf. ART Verdi Sambo itu lantas menyampaikan bantahan terhadap kesaksian Beni Ali. Sebab kesaksian Beni Ali berkaitan dengan nasib dirinya dan masa depan keluarga, Kuat Maruf lantas mengaku tak pernah diperiksa Beni Ali di lokasi penembakan Brigadir J, yaitu rumah dinas mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo. Justru menurut Kuat, Beni Ali sempat mengatakan pada Kuat Maruf agar saat ditanya sudah diperiksa atau belum, Kuat menjawab sudah. Pasalnya hal ini sudah dilaporkan kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit. Bantahan Kuat Maruf itu lantas ditanyakan majelis hakim kepada Beni Ali. Beni Ali mengatakan hal itu tidak benar dan bersikukuh pada kesaksian yang disampaikannya. Kuat Maruf lantas kembali mempertanyakan kesaksian Beni Ali. Brigadir J disebut sempat ikut andil dalam mempersiapkan kejutan ulang tahun pernikahan atau anniversary Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Hal ini diakui oleh Verdi Sambo dalam persidangan di PN Jakarta Selatan pada Rabu 7 Desember 2022. Sambo mengatakan kejutan ulang tahun pernikahan Sambo dan Putri disiapkan Brigadir J jelang beberapa hari sebelum peristiwa penembakan terjadi. Dalam kesaksiannya pada tanggal 5 Juli, Verdi Sambo mengaku sempat menelpon Brigadir J. Ia meminta Brigadir J untuk mempersiapkan pesta kejutan ulang tahun pernikahannya dengan Putri Chandrawati pada 6 Juli 2022 pagi. Saat itu Brigadir J diminta Verdi Sambo mempersiapkan tumpeng dan kue untuk pesta ulang tahun pernikahan yang ke-22 tahun. Pesta ulang tahun pernikahan tersebut, kata Verdi Sambo, sempat dirahasiakannya karena sebagai kejutan, sehingga hanya Brigadir J yang mengetahui persiapan pesta pernikahan tersebut. Saat pesta ulang tahun pernikahan, Brigadir J ikut membawakan tumpeng dan kue. Ketika itu, Verdi Sambo dan Putri Chandrawati juga menyuapkan semua ajudan dan asisten rumah tangganya dengan tumpeng dan kue termasuk Brigadir J. Sebelumnya, ajudan Sambo Deden Miftahul Haq juga mengungkapkan bahwa Brigadir J telah mempersiapkan kejutan untuk anniversary Sambo Putri.
Hal ini diungkap Deden dalam sidang di PN Jakarta Selatan pada Selasa 8 November 2022. Diketahui Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J menjadi korban pembunuhan berencana yang diotaki Verdi Sambo pada 8 Juli 2022 lalu. Brigadir Yosua tewas setelah dieksekusi di rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Dalam perkara ini, Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal alias Bribka RR, Kuat Maruf, dan Bribka Richard Eliezer alias Baradae didakwa melakukan pembunuhan berencana. Kelima terdakwa didakwa melanggar pasal 340 subsider pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Polda NTB melakukan pengamanan ketat di pintu masuk maupun pintu keluar. Hal tersebut sebagai upaya mengantisipasi ancaman bom bunuh diri lanjutan. Pengamanan dilakukan Polda NTB hingga menjelang Natal dan Tahun Baru. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, saudara akan disampaikan oleh rekan Jimmy Sucipto, reporter dari Tribun Lombok. Silakan laporannya. Baik, terima kasih Irma. Benar sekali, Polda NTB melakukan pengamanan yang ketat baik di pintu masuk maupun di pintu keluar. Dan hal tersebut merupakan antisipasi dari bom bunuh diri lanjutan yang mungkin saja terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya di Kota Mataram. Dan berbagai penjagaan yang dilakukan oleh personel yang terdapat di Polda NTB menggunakan pakaian lengkap, baik dari persenjataan, menggunakan rompi, dan juga helm. Lalu penjagaan juga dibagi menjadi 2 titik lokasi, baik di titik kedatangan atau pintu masuk maupun di pintu keluar. Dalam penyampaian Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol Artanto membenarkan hal tersebut. Dan menurut Kombes Pol Artanto, pihaknya tidak hanya melakukan penjagaan di dalam Polda NTB saja, melainkan melakukan juga patroli-patroli di jalan raya. Di antaranya dalam pantauan Tribun Lombok, terdapat juga mobil-mobil atau kendaraan kepolisian yang melakukan aktivitas seperti berkeliling atau melakukan monitoring. Dan dalam penyampaian dari Kombes Pol Artanto juga mengatakan bahwa penjagaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, khususnya di Polda NTB, selama 24 jam, baik dari pagi, siang, sore, hingga malam, dan dilakukan secara bergantian. Lalu Kombes Pol Artanto menjelaskan penjagaan seperti ini tidak hanya dilakukan pasca bom bunuh diri yang terjadi di Polsek Astana Anyar, tetapi juga dalam menyambut gelaran Tahun Baru dan juga Natal tahun 2022. Terkait pintu-pintu masuk yang ada di Polda NTB juga sudah disterilkan oleh berbagai pihak kepolisian, baik dari pemeriksaan ketika ada mobil yang masuk ke dalam dan juga pengecekan terhadap CCTV bila adanya ancaman-ancaman yang mungkin saja terjadi, seperti diaktifkannya CCTV dan juga scan dan sebagainya. Mungkin itu dulu kawan Mei yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Jimmy. Selamat bertugas kembali. Saudara, penganiayaan terhadap balita terjadi di Tower Mawar Apartemen Kalibata City, Pancoran, Jakarta Selatan pada Rabu 3 Desember 2022. Balita perempuan berinisial GM 2 tahun meninggal dunia setelah dianiaya pacar ibunya berinisial YA 31 tahun. Kejadian bermula saat ibu korban menitipkan anaknya kepada pelaku di sebuah stasiun dan dibawanya ke apartemen. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait kronologi peristiwa ini, kami sudah terhubung dengan rekan Anas. Silakan laporannya, rekan Anas. Ya, baik, Rina. Bisa saya sampaikan bahwa pada Selasa kemarin, Polres Metro Jakarta Selatan merilis kasus penganiayaan balita hingga tewas yang terjadi di apartemen Kalibata City. Peristiwa penganiayaan ini bermula ketika
ibu korban berinisial FS menitipkan anaknya kepada kasihnya atau pelaku berinisial YA. Saat itu ibu korban sedang bekerja dan menitipkan anaknya di stasiun Universitas Indonesia. Setelah dititipkan, pelaku membawa korban ke tempat tinggalnya di apartemen Kalibata City. Sesampainya di apartemen, pelaku sempat mengajak korban bermain di area taman selama sekitar 20 menit. Namun di tengah-tengah korban sedang bermain, korban mengatakan bahwa dirinya sedang buang air besar. Setelahnya pelaku YA membawa naik korban ke unit apartemennya di Tower Mawar di lantai di unit 16. Kemudian pelaku berusaha untuk membersihkan kotoran korban. Namun pelaku merasa kesal ketika korban terus-menerus menangis. Setelah itu pelaku dari arah kamar mandi melemparkan korban yang masih berusia 2 tahun ke arah kasur. Namun ternyata korban justru mendarat di lantai hingga menyebabkan kepalanya terbentur. Nah, sampai di situ pelaku juga menginjak kaki kiri korban hingga memar yang itu didapatkan dari hasil visum. Dan untuk ketiga kalinya pelaku melakukan penganiayaan dengan cara melempar korban kembali ke lantai hingga kepalanya terbentur kembali. Setelah itu korban berinisial GM tidak sadarkan diri dan pelaku membawanya ke rumah sakit Triadipa. Namun sayang nyawa korban tak dapat tertolong. Setelahnya ibu korban melaporkan pelaku ke Polsek Pancoran yang kemudian kasus ini dilimpahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Saat ini pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ia dijerat dengan pasal berlapis, yaitu pasal 76C, pasal 80, kemudian pasal 338 KUHP dan pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Demikian, Rina. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Ana. Selamat bertugas kembali. Aksi pencurian motor terjadi di salah satu masjid di Bandar Lampung pada Rabu 30 November sekira pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pelaku beraksi saat korban beserta jamaah lainnya sedang khusyuk salat subuh. Berdasarkan rekaman CCTV terlihat ada 2 remaja mengambil motor milik korban. Tak butuh waktu lama para pelaku mengeksekusi motor hanya sekitar 5 menit. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Bayu Saputra dari Tribun Lampung. Silakan laporannya. Ya, terima kasih rekan Rima dan Tribuners yang berada. Benar bahwasannya telah terjadi pencurian kendaraan bermotor pada Rabu tanggal 30 Desember tahun 2022 sekitar pukul 05 WIB. Nah, berdasarkan keterangan dari pengurus masjid At-Taubah di Jalan Tomat Jagabaya 2 Kecamatan Nuh Halim, Kota Bandar Lampung, Bapak EF Saifullah, bahwasannya pelaku ini dengan cepat menggasak motor milik Melki, salah satu jamaah yang melakukan sholat berjamaah di masjid atau tersebut. Korban mengalami kerugian motor Honda Beat berplat BE 2351 AN berwarna merah dan hitam, itu raib di gondol maling. Pelaku melancarkan aksinya dengan cepat. Sekitar 5 menitan pelaku menggasak motor tersebut. Sampai saat ini dia meminta kepada aparat kepolisian untuk segera menemukan kendaraan dan menangkap pelaku tersebut. Terima kasih rekan Kuda, kembali ke studio. Terima kasih atas laporannya rekan Bayu, selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Terduga pelaku bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung tewas di lokasi kejadian pada Rabu 7 Desember hari ini. Sebelumnya sosok pria mencurigakan sempat bertemu ke Mapolsek sejak pagi hari.
Saat masuk ke lingkungan Polsek Astar, pria tersebut langsung mengacungkan senjata tajam. Pria itu menerobos anggota Polsek yang tengah apel pagi. Kemudian pelaku yang membawa bom tak berselang lama meninggal dunia di lobi Astana Anyar. Akibat kejadian itu, sejumlah polisi mengalami luka-luka. Adapun ciri-ciri terduga pelaku bom bunuh diri, polisi sempat mengungkapnya. Terduga pelaku memiliki ciri-ciri seorang pria dan membawa senjata tajam. Selain itu, terduga pelaku bom bunuh diri juga diduga membawa sepeda motor guna mendatangi Polsek Astana Anyar. Dugaan tersebut merebak di lini masa lantaran foto sepeda motor yang diduga milik pelaku beredar luas. Motor berwarna biru kuning yang ditinggalkan pelaku menjadi sorotan. Pasalnya, di depan motor tersebut dilekatkan kertas yang ditempelkan pada plat motor kendaraan. Di kertas tersebut tertulis beberapa kata yang bermuatan kalimat kontroversi. Polisi hingga saat ini masih mendalami motif bom bunuh diri tersebut. Tim dari Detesmen Khusus Densus 88 Anti Teror Polri pun langsung bergerak ke lokasi bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat. Kabag Banops Densus 88 Kombes Aswin Siregar mengatakan, penyidik Densus 88 langsung melakukan investigasi di lokasi kejadian. Selain itu, mereka mengambil keterangan dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memantau langsung TKP bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung pada Rabu 7 Desember 2022. Ridwan Kamil mendatangi lokasi kejadian bersama Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana. Melalui akun Instagram pribadinya, pada Rabu 7 Desember, Ridwan Kamil membagikan informasi terkini terkait insiden tersebut. Dalam video singkat diperlihatkan Ridwan Kamil didampingi sejumlah petugas kepolisian datang meninjau ke lokasi. Ia juga mengenakan perangkat keamanan berupa helm dan rompi anti peluru. Di kolom keterangan, Ridwan Kamil menjelaskan alasannya datang ke lokasi adalah untuk melakukan koordinasi langsung. Ia kemudian mengabarkan bahwa pelaku dan seorang polisi diketahui meninggal dunia akibat terkena ledakan, sementara 8 polisi dan 1 warga lainnya mengalami luka-luka. Kini para korban luka tengah menjalani perawatan. Ridwan Kamil menghimbau agar masyarakat tetap tenang dan melarang untuk menyebarkan dokumentasi kengerian peristiwa tersebut. Sementara Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Suntana mengatakan, pelaku bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar membawa 2 bahan peledak. Hal itu diketahui usai polisi melakukan pengecekan di lokasi kejadian. 1 bahan peledak yang ditemukan telah diledakkan tim Gegana. Saat ini Suntana memastikan area Polsek Astana Anyar telah steril dan tidak ditemukan lagi bahan peledak. Selanjutnya polisi akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Diketahui terduga pelaku bom bunuh diri langsung tewas di tempat dengan kondisi yang mengenaskan. Terkait motif bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar masih diselidiki oleh tim kepolisian dari Polda Jabar dan Densus 88 Mabes Polri. Meski begitu, ada beberapa jejak yang ditinggalkan seperti tulisan dalam sebuah kertas. Berikut sederet fakta terkait insiden bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat yang terjadi pada Rabu 7 Desember pagi ini. Aksi bom bunuh diri tersebut terjadi seketika para anggota Polsek Astana Anyar sedang melakukan apel pagi. Saat itu tiba-tiba seorang pria masuk ke lingkungan Polsek sembari mengacungkan senjata tajam. Terduga pelaku lalu menerobos barisan apel sontak. Anggota polisi pun refleks menghindar. Setelah itu tidak lama kemudian terjadi ledakan. Detesmen Khusus atau Densus 88 Anti Teror segera menuju lokasi terjadinya ledakan bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung. Tim Densus 88 langsung melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Hal tersebut diungkapkan oleh Kabag Bantuan Operasi Densus 88 Anti Teror Kombes Pol Aswin Siregar. Selang 1 jam kemudian, suara ledakan kembali terdengar di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat.
Ledakan yang kembali terjadi tersebut terdengar sekira pukul 10:45 waktu Indonesia Barat dan terdengar cukup keras. Terbaru, suara ledakan tersebut bersumber dari barang yang diduga bahan peledak di Polsek Astana Anyar. Sementara Rahmat, seorang warga yang berada di dekat lokasi bom bunuh diri, mengaku ledakan bom bunuh diri tersebut sangat keras. Saat kejadian, Rahmat sedang bekerja yang jaraknya hanya 30 meter dari lokasi kejadian. Ia dan warga sekitar sempat kaget dan panik, namun karena penasaran warga pun mendekat ke sumber suara yakni di Polsek Astana Anyar. Rahmat sendiri pun mengaku tidak ikut mendekat, ia tetap berada di tempat kerjanya. Polda Metro Jaya diketahui memperketat pengamanan dan penjagaan markas setelah adanya insiden bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar. Pengetatan pengamanan juga dilakukan di seluruh Polres dan Polsek wilayah hukumnya. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan. Sementara itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK langsung menuju Bandung setelah mengetahui ada insiden bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu. Kedatangan LPSK ke Bandung bertugas memberikan penanganan perlindungan kepada para korban. Sosok terduga pelaku bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat terungkap. Beredar identitas pelaku bom bunuh diri tersebut bernama Agus Sujatno atau AS 34 tahun. Pria tersebut tercatat tinggal di kawasan Batu Nunggal, Bandung, Jawa Barat. Sosok AS lahir di Bandung 24 Agustus 1988. AS ternyata baru 1 tahun bebas dari hukuman penjara di Nusa Kambangan. Ia menjadi hukuman penjara selama 4 tahun di Lapas Nusa Kambangan dan baru bebas awal tahun 2021 lalu. Saat ditangkap, Agus Sujatno alias Abu Muslim ini berprofesi sebagai teknisi listrik. Dia diduga berperan dari penandaan hingga perakitan bom. AS tercatat pernah merakit bom bersama Yayat Cahdiat alias Abu Salam, bahkan material bom dibeli melalui situs online. Keduanya mempelajari tutorial pembuatan bom dari jejaring internet. Sementara sisa bahan materi bom masih tersisa di sebuah indekos. Terkait kabar tersebut, Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Ibrahim Tompo angkat bicara. Ibrahim tidak membantah ataupun menganulir secara langsung. Namun ia menyebut tidak menjadikan informasi yang beredar di media sosial atau aplikasi pesan singkat sebagai acuan utama atas insiden bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar. Ibrahim memastikan pihaknya akan memberikan informasi yang valid dan masyarakat diminta untuk menunggu. Saat ini aparat sedang melakukan olah tempat kejadian perkara. Sebelumnya terduga pelaku dikabarkan tewas mengenaskan di lokasi kejadian setelah meledakkan bom yang tertempel di badannya. Karopenmas Div Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan pelaku sempat memaksa masuk ke lingkungan polsek. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Tersangka Rudolf Tobing menjalani rekonstruksi terkait kasus pembunuhan perempuan berinisial ARY alias Ica yang ditemukan tewas di kolong tol Becakayu, Bekasi. Reka ulang digelar di Aula Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya yang dijadikan lokasi pengganti tempat kejadian perkara pada Rabu 7 Desember 2022. Nampak Rudolf mengenakan baju tahanan berwarna oranye dihadirkan secara langsung. Selain Rudolf, Polda Metro Jaya juga menghadirkan 2 orang saksi. Polda juga menghadirkan sosok wanita berambut pendek untuk menggantikan korban. Papan nama bertuliskan tersangka Rudolf juga menggantung di leher pelaku saat dibawa penyidik ke lokasi rekonstruksi. Tak ada pernyataan apapun yang disampaikan Rudolf. Nampak Rudolf memperagakan sejumlah adegan di mana merupakan proses sesaat sebelum ia merencanakan aksinya itu. Selain itu, polisi pun turut menyertakan sejumlah barang bukti seperti kabel tis, kantong plastik warna hitam, troli warna merah, serta 1 unit mobil yang digunakan Rudolf untuk membawa jasad ARY alias Ica.
Adegan rekonstruksi di lokasi pengganti itu mulai digelar sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat dan dilakukan reka adegan sebanyak 26 adegan. Nantinya polisi juga berencana menggelar rekonstruksi di 2 lokasi lainnya, yakni apartemen Green Pramuka dan kolong tol Becakayu, Jakarta Timur. Sebagai informasi sebelumnya, Polda Metro Jaya menangkap pembuang sekaligus pembunuh perempuan yang ditemukan di tol Becakayu, Kota Bekasi pada Senin 17 Oktober. Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Pol Hengki Haryadi mengatakan pelaku ditangkap di kawasan Pondok Gede pada Selasa 10 Oktober siang saat hendak menjual laptop milik korban. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Rudolf membunuh korban yang merupakan rekan kerjanya di kamar salah satu apartemen kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Setelah menghabisi nyawa korban, lanjut Hengki, pelaku langsung membungkus jasad korban menggunakan plastik dan lakban berwarna hitam. Jasad Arya kemudian dibawa dari lokasi pembunuhan menggunakan mobil berwarna putih dan dibuang ke kolong tol Becakayu. Saat membawa jasad korban, Rudolf terlihat dari rekaman CCTV lift membawa dengan troli, namun tidak ada rasa bersalah dari korban dan malah terlihat tersenyum sambil membawa jasad tersebut. Terungkap jika senyuman itu merupakan senyuman kepuasan karena misinya telah berhasil dia jalankan. Atas perbuatannya, kata Hengki, pelaku Rudolf dijerat dengan pasal 340 subsider, pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Kabar duka datang dari Sunda Empire. Sang petinggi Lord Rangga dikabarkan meninggal dunia pada hari ini, Rabu 7 Desember 2022. Tokoh fenomenal tersebut menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Mutiara Bunda, Kecamatan Tanjung Brebes, Jawa Tengah. Ex-petinggi Sunda Empire ini wafat di usia 55 tahun. Rangga Sasana sempat menjadi perhatian publik setelah mengaku sebagai Sekjen Sunda Empire. Rangga beberapa kali bicara di depan publik dan menunjukkan eksistensi Sunda Empire. Berikut kami rangkum 6 fakta terkait Sunda Empire. Pria asal Brebes itu sempat mengklaim mampu menghentikan perang nuklir. Sebab Sunda Empire mengaku memiliki satu sistem yang berada di antara beberapa sistem yang ada di bumi saat ini. Rangga menuturkan hal itu membuat 2 pebisnis yang sukses, yakni Bill Gates dan Jack Ma, mengundurkan diri karena Sunda Empire sedang membangun sebuah sistem. Rangga juga mengatakan keraton dari Sunda Empire berada di bawah sistem tersebut. Rangga sendiri dalam Kekaisaran Sunda Empire mengaku memiliki jabatan sebagai sekretaris dari The Herrnhutvetian. Dijelaskan Rangga, The Herrnhutvetian merupakan panitia 17. Panitia 17 tersebut telah ada sejak Perang Dunia Kedua. Ketika itu wilayah Hiroshima dan Nagasaki di Jepang dijatuhi bom atom yang menghancurkan 2 kota tersebut. Rangga menyebutkan akibat hal tersebut seluruh pemerintahan di bumi dinetralkan dari nol. Rangga menolak disamakan dengan Keraton Agung Sejagat yang berlokasi di Purworejo, Jawa Tengah. Rangga menerangkan Sunda Empire merupakan sebuah sistem tata negara dunia. Sunda Empire tidak menurut pada manusia seperti Keraton Agung Sejagat. Kekaisaran Sunda Empire itu memiliki anggota yang berisi dari seluruh negara yang ada di dunia. Rangga mengungkapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB didirikan di Bandung terlebih dahulu. Tanya itu Rangga menyampaikan gedung Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang bernama Pentagon berada di Bandung sebelum akhirnya dipindahkan. Rangga menjelaskan Sunda Empire merupakan satu di antara beberapa kerajaan matahari. Kekaisaran matahari disebutkan telah ada sejak Alexander the Great atau Alexander Agung yang merupakan raja kekaisaran Makedonia Yunani. Rangga mengatakan kekaisaran matahari telah ada sejak 324 sebelum Masehi. Rangga yang enggan disamakan dengan keraton yang lain menuturkan Sunda Empire tidak terdapat iuran wajib untuk anggotanya. Hal tersebut dikarenakan Sunda Empire memiliki uang dan harta kekayaan sendiri. Rangga menjelaskan beberapa istana yang saat ini dipakai merupakan milik dari Sunda Empire, sehingga Sunda Empire tidak memerlukan untuk membangun keraton baru.
Kita beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Sejumlah mantan anak buah Verdi Sambo buka suara dalam persidangan perkara pembunuhan Brigadir J. Mereka mengutarakan isi hatinya karena merasa menjadi korban Verdi Sambo dalam kasus ini. Tangis para anak buah Sambo pun mewarnai jalannya persidangan. Para anak buah Verdi Sambo dihadirkan untuk memberi kesaksian atas terdakwa Verdi Sambo dan Putri Chandrawati pada Selasa 6 Desember 2022. Tak hanya menangis, anak buah Sambo pun meluapkan kekesalannya dan mengungkapkan penderitaannya setelah mereka serentak didemosi, bahkan ada yang disanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Karo Provos Divpropam Polri Benny Ali menyatakan penyesalannya karena menjadi korban prank Verdi Sambo. Tak hanya merasa menyesal, dirinya juga mengaku kalau selama ini sang istri merasa syok atas kasus ini. Benny mengaku mendapat prank atau merasa tertipu dalam kasus ini selama 1 bulan sejak penembakan. Dirinya baru mengetahui kalau kasus yang sebenarnya terjadi yakni pada 8 Agustus 2022, sementara Yosua tewas sejak 8 Juli 2022. Mantan Kabagakum Polri Kombes Susanto Haris juga menyampaikan kekecewaannya karena ikut terseret kasus tewasnya Nofriansah Yosua Huta Barat. Di depan Sambo, Susanto menyampaikan kekecewaannya dengan nada terisak tepat di depan Verdi Sambo. Tanya itu akibat terseret kasus ini, karirnya di kepolisian juga akan hancur. Padahal Susanto mengaku sudah mengabdi di Korps Bayangkara selama 30 tahun. Diketahui kini Susanto dimutasi ke Yanma Polri dan didemosi selama 3 tahun serta dipatsuskan selama 29 hari. Tanya Kombes Susanto yang menangis, mantan Wakaden Paminal AKBP Arif Rahman juga berkaca-kaca saat bersaksi di sidang. Hal itu terjadi saat Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso menanyakan apakah AKBP Arif Rahman ikut di sidang kode etik dalam kasus ini. Arif mengakui dan menyebut dia telah diputus pemberhentian tidak dengan hormat. Lalu hakim menanyakan perasaan mantan Kapolres Jember tersebut. Ia mengaku sedih telah dibohongi menerima sanksi dan harus menjalani pidana. Sementara itu mantan Kasubnit 1 Subdit 3 Bareskrim Polri Irfan Widianto mengaku sedih karena harus turut terjerat dan bahkan ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus tewasnya Nofriansah Yosua Huta Barat. Kepada majelis hakim, Irfan mengaku sedih karena tidak bisa melanjutkan karir di kepolisian. Terungkap kondisi wajah terdakwa Baradae, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf selesai mengeksekusi Brigadir J di rumah dinas Verdi Sambo. Mantan Karo Provos Divisi Propam Polri Benny Ali membeberkan para terdakwa tampak bingung dan stres saat ditanya penyidik. Hal ini disampaikan Benny Ali saat bersaksi dalam sidang persidangan di PN Jakarta Selatan pada Rabu 7 Desember 2022. Saat itu Benny Ali datang ke rumah dinas Verdi Sambo atau tempat kejadian perkara penembakan di tanggal 8 Juli malam. Setibanya di rumah dinas Verdi Sambo, Benny menyebut bertemu dengan para terdakwa dan menanyakan peristiwa apa yang terjadi. Kata dia, raut wajah para terdakwa saat itu nampak bingung dan stres, bahkan tidak mampu menjawab pernyataan secara tepat. Benny menyebut saat itu dirinya bersama tim dari Provos Polri melaksanakan giat penjagaan olah TKP yang sedang dilakukan oleh penyidik Polres Jakarta Selatan. Dalam olah TKP itu diperagakan perihal skenario awal yang dirancang oleh Verdi Sambo, yakni soal adanya dugaan tembak-menembak antara Yosua dengan Eliezer. Namun belakangan terungkap kalau apa yang diskenariokan itu tidak benar, di mana sejatinya peristiwa itu hanyalah penembakan atau pembunuhan terhadap Yosua Huta Barat di rumah dinas Verdi Sambo. Sebelumnya, Kuat Maruf membantah kesaksian Benny Ali setelah peristiwa penembakan. Saat itu majelis hakim yang dipimpin Wahyu Iman Santoso menanyakan kepada Kuat Maruf terkait kesaksian yang disampaikan Benny Ali. Dalam kesaksian di persidangan, Benny Ali menyebut dirinya telah memeriksa Kuat Maruf. ART Verdi Sambo itu lantas menyampaikan bantahan terhadap kesaksian Benny Ali. Sebab kesaksian Benny Ali berkaitan dengan nasib dirinya dan masa depan keluarga,
Kuat Maruf lantas mengaku tak pernah diperiksa Benny Ali di lokasi penembakan Brigadir J, yaitu rumah dinas mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo. Justru menurut Kuat, Benny Ali sempat mengatakan pada Kuat Maruf agar saat ditanya sudah diperiksa atau belum, Kuat menjawab sudah. Pasalnya, hal ini sudah dilaporkan kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit. Bantahan Kuat Maruf itu lantas ditanyakan majelis hakim kepada Benny Ali. Benny Ali mengatakan hal itu tidak benar dan bersikukuh pada kesaksian yang disampaikannya. Kuat Maruf lantas kembali mempertanyakan kesaksian Benny Ali. Brigadir J disebut sempat ikut andil dalam mempersiapkan kejutan ulang tahun pernikahan atau anniversary Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Hal ini diakui oleh Verdi Sambo dalam persidangan di PN Jakarta Selatan pada Rabu 7 Desember 2022. Sambo mengatakan kejutan ulang tahun pernikahan Sambo dan Putri disiapkan Brigadir J jelang beberapa hari sebelum peristiwa penembakan terjadi. Dalam kesaksiannya pada tanggal 5 Juli, Verdi Sambo mengaku sempat menelpon Brigadir J. Ia meminta Brigadir J untuk mempersiapkan pesta kejutan ulang tahun pernikahannya dengan Putri Chandrawati pada 6 Juli 2022 pagi. Saat itu Brigadir J diminta Verdi Sambo mempersiapkan tumpeng dan kue untuk pesta ulang tahun pernikahan yang ke-22 tahun. Pesta ulang tahun pernikahan tersebut, kata Verdi Sambo, sempat dirahasiakannya karena sebagai kejutan, sehingga hanya Brigadir J yang mengetahui persiapan pesta pernikahan tersebut. Saat pesta ulang tahun pernikahan, Brigadir J ikut membawakan tumpeng dan kue. Ketika itu, Verdi Sambo dan Putri Chandrawati juga menyuapkan semua ajudan dan asisten rumah tangganya dengan tumpeng dan kue termasuk Brigadir J. Sebelumnya, ajudan Sambo Deden Miftahul Haq juga mengungkapkan bahwa Brigadir J telah mempersiapkan kejutan untuk anniversary Sambo Putri. Hal ini diungkap Deden dalam sidang di PN Jakarta Selatan pada Selasa 8 November 2022. Diketahui Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J menjadi korban pembunuhan berencana yang diotaki Verdi Sambo pada 8 Juli 2022 lalu. Brigadir Yosua tewas setelah dieksekusi di rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Dalam perkara ini, Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal alias Bribka RR, Kuat Maruf, dan Bribka Richard Eliezer alias Baradae didakwa melakukan pembunuhan berencana. Kelima terdakwa didakwa melanggar pasal 340 subsider pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Polda NTB melakukan pengamanan ketat di pintu masuk maupun pintu keluar. Hal tersebut sebagai upaya mengantisipasi ancaman bom bunuh diri lanjutan. Pengamanan dilakukan Polda NTB hingga menjelang Natal dan Tahun Baru. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, saudara akan disampaikan oleh rekan Jimmy Sucipto, reporter dari Tribun Lombok. Silakan laporannya. Baik, terima kasih Irma. Benar sekali, Polda NTB melakukan pengamanan yang ketat baik di pintu masuk maupun di pintu keluar. Dan hal tersebut merupakan antisipasi dari bom bunuh diri lanjutan yang mungkin saja terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya di Kota Mataram. Dan berbagai penjagaan yang dilakukan oleh personel yang terdapat di Polda NTB menggunakan pakaian lengkap, baik dari persenjataan, menggunakan rompi dan juga helm. Lalu penjagaan juga dibagi menjadi 2 titik lokasi, baik di titik kedatangan atau pintu masuk maupun di pintu keluar. Dalam penyampaian Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol Artanto membenarkan hal tersebut. Dan menurut Kombes Pol Artanto, pihaknya tidak hanya melakukan penjagaan di dalam Polda NTB saja, melainkan melakukan juga patroli-patroli di jalan raya. Di antaranya dalam pantauan Tribun Lombok, terdapat juga mobil-mobil atau kendaraan kepolisian yang melakukan
aktivitas seperti berkeliling atau melakukan monitoring. Dan dalam penyampaian dari Kombespol Artanto juga mengatakan bahwa penjagaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, khususnya di Polda NTB, selama 24 jam, baik dari pagi, siang, sore, hingga malam, dan dilakukan secara bergantian. Lalu Kombespol Artanto menjelaskan penjagaan seperti ini tidak hanya dilakukan pasca bom bunuh diri yang terjadi di Polsek Astana Anyar, tetapi juga dalam menyambut gelaran Tahun Baru dan juga Natal tahun 2022. Terkait pintu-pintu masuk yang ada di Polda NTB juga sudah disterilkan oleh berbagai pihak kepolisian, baik dari pemeriksaan ketika ada mobil yang masuk ke dalam dan juga pengecekan terhadap CCTV bila adanya ancaman-ancaman yang mungkin saja terjadi, seperti diaktifkannya CCTV dan juga scan dan sebagainya. Mungkin itu dulu kawan Mei yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Jimmy. Selamat bertugas kembali. Saudara, penganiayaan terhadap balita terjadi di Tower Mawar Apartemen Kalibata City, Pancoran, Jakarta Selatan pada Rabu 3 Desember 2022. Balita perempuan berinisial GM 2 tahun meninggal dunia setelah dianiaya pacar ibunya berinisial YA 31 tahun. Kejadian bermula saat ibu korban menitipkan anaknya kepada pelaku di sebuah stasiun dan dibawanya ke apartemen. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait kronologi peristiwa ini, kami sudah terhubung dengan rekan Anas. Silakan laporannya, rekan Anas. Ya, baik, Rina. Bisa saya sampaikan bahwa pada Selasa kemarin, Polres Metro Jakarta Selatan merilis kasus penganiayaan balita hingga tewas yang terjadi di apartemen Kalibata City. Peristiwa penganiayaan ini bermula ketika ibu korban berinisial FS menitipkan anaknya kepada kasihnya atau pelaku berinisial YA. Saat itu ibu korban sedang bekerja dan menitipkan anaknya di stasiun Universitas Indonesia. Setelah dititipkan, pelaku membawa korban ke tempat tinggalnya di apartemen Kalibata City. Sesampainya di apartemen, pelaku sempat mengajak korban bermain di area taman selama sekitar 20 menit. Namun di tengah-tengah korban sedang bermain, korban mengatakan bahwa dirinya sedang buang air besar. Setelahnya pelaku YA membawa naik korban ke unit apartemennya di Tower Mawar di lantai di unit 16. Kemudian pelaku berusaha untuk membersihkan kotoran korban. Namun pelaku merasa kesal ketika korban terus-menerus menangis. Setelah itu pelaku dari arah kamar mandi melemparkan korban yang masih berusia 2 tahun ke arah kasur. Namun ternyata korban justru mendarat di lantai hingga menyebabkan kepalanya terbentur. Nah, sampai di situ pelaku juga menginjak kaki kiri korban hingga memar yang itu didapatkan dari hasil visum. Dan untuk ketiga kalinya pelaku melakukan penganiayaan dengan cara melempar korban kembali ke lantai hingga kepalanya terbentur kembali. Setelah itu korban berinisial GM tidak sadarkan diri dan pelaku membawanya ke rumah sakit Triadipa. Namun sayang nyawa korban tak dapat tertolong. Setelahnya ibu korban melaporkan pelaku ke Polsek Pancoran yang kemudian kasus ini dilimpahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Saat ini pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ia dijerat dengan pasal berlapis, yaitu pasal 76C, pasal 80, kemudian pasal 338 KUHP dan pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Demikian, Rina. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas. Selamat bertugas kembali.
Aksi pencurian motor terjadi di salah satu masjid di Bandar Lampung pada Rabu 30 November sekira pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pelaku beraksi saat korban beserta jamaah lainnya sedang khusyuk salat subuh. Berdasarkan rekaman CCTV terlihat ada dua remaja mengambil motor milik korban. Tak butuh waktu lama para pelaku mengeksekusi motor hanya sekitar 5 menit. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Bayu Saputra dari Tribun Lampung. Silakan laporannya. Ya, terima kasih rekan Rima dan Tribuners yang berada. Benar bahwasannya telah terjadi pencurian kendaraan bermotor pada Rabu tanggal 30 Desember tahun 2022 sekitar pukul 05 WIB. Nah, berdasarkan keterangan dari pengurus masjid At-Taubah di Jalan Tomat Jagabaya 2 Kecamatan Nuh Halim, Kota Bandar Lampung, Bapak F. Saifullah, bahwasannya pelaku ini dengan cepat menggasak motor milik Melki, salah satu jamaah yang melakukan sholat berjamaah di masjid atau tersebut. Korban mengalami kerugian motor Honda Beat berplat BE 2351 AN berwarna merah dan hitam, itu raib di gondol maling. Pelaku melancarkan aksinya dengan cepat. Sekitar 5 menitan pelaku menggasak motor tersebut. Sampai saat ini dia meminta kepada aparat kepolisian untuk segera menemukan kendaraan dan menangkap pelaku tersebut. Terima kasih rekan Kuda, kembali ke studio. Terima kasih atas laporannya rekan Bayu, selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Terduga pelaku bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung tewas di lokasi kejadian pada Rabu 7 Desember hari ini. Sebelumnya sosok pria mencurigakan sempat bertemu ke Mapolsek sejak pagi hari. Saat masuk ke lingkungan Polsek Astar, pria tersebut langsung mengacungkan senjata tajam. Pria itu menerobos anggota Polsek yang tengah apel pagi. Kemudian pelaku yang membawa bom tak berselang lama meninggal dunia di lobi Astana Anyar. Akibat kejadian itu sejumlah polisi mengalami luka-luka. Adapun ciri-ciri terduga pelaku bom bunuh diri, polisi sempat mengungkapnya. Terduga pelaku memiliki ciri-ciri seorang pria dan membawa senjata tajam. Selain itu, terduga pelaku bom bunuh diri juga diduga membawa sepeda motor guna mendatangi Polsek Astana Anyar. Dugaan tersebut merebak di lini masa lantaran foto sepeda motor yang diduga milik pelaku beredar luas. Motor berwarna biru kuning yang ditinggalkan pelaku menjadi sorotan. Pasalnya di depan motor tersebut dilekatkan kertas yang ditempelkan pada plat motor kendaraan. Di kertas tersebut tertulis beberapa kata yang bermuatan kalimat kontroversi. Polisi hingga saat ini masih mendalami motif bom bunuh diri tersebut. Tim dari Datasman Khusus Densus 88 Anti Teror Polri pun langsung bergerak ke lokasi bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat. Kabag Banops Densus 88 Kombes Aswin Siregar mengatakan, penyidik Densus 88 langsung melakukan investigasi di lokasi kejadian. Selain itu, mereka mengambil keterangan dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memantau langsung TKP bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung pada Rabu 7 Desember 2022. Ridwan Kamil mendatangi lokasi kejadian bersama Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana. Melalui akun Instagram pribadinya, pada Rabu 7 Desember Ridwan Kamil membagikan informasi terkini terkait insiden tersebut. Dalam video singkat diperlihatkan Ridwan Kamil didampingi sejumlah petugas kepolisian datang meninjau ke lokasi. Ia juga mengenakan perangkat keamanan berupa helm dan rompi anti peluru. Di kolom keterangan, Ridwan Kamil menjelaskan alasannya datang ke lokasi adalah untuk melakukan koordinasi langsung. Ia kemudian mengabarkan bahwa pelaku dan seorang polisi diketahui meninggal dunia akibat terkena ledakan, sementara 8 polisi dan 1 warga lainnya mengalami luka-luka.
Kini para korban luka tengah menjalani perawatan. Ridwan Kamil menghimbau agar masyarakat tetap tenang dan melarang untuk menyebarkan dokumentasi kengerian peristiwa tersebut. Sementara Kapolda Jawa Barat Irjen Paul Suntana mengatakan, pelaku bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar membawa 2 bahan peledak. Hal itu diketahui usai polisi melakukan pengecekan di lokasi kejadian. 1 bahan peledak yang ditemukan telah diledakkan tim Gegana. Saat ini Suntana memastikan area Polsek Astana Anyar telah steril dan tidak ditemukan lagi bahan peledak. Selanjutnya polisi akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Diketahui terduga pelaku bom bunuh diri langsung tewas di tempat dengan kondisi yang mengenaskan. Terkait motif bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar masih diselidiki oleh tim kepolisian dari Polda Jabar dan Densus 88 Mabes Polri. Meski begitu, ada beberapa jejak yang ditinggalkan seperti tulisan dalam sebuah kertas. Berikut sederet fakta terkait insiden bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat yang terjadi pada Rabu 7 Desember pagi ini. Aksi bom bunuh diri tersebut terjadi seketika para anggota Polsek Astana Anyar sedang melakukan apel pagi. Saat itu tiba-tiba seorang pria masuk ke lingkungan Polsek sembari mengacungkan senjata tajam. Terduga pelaku lalu menerobos barisan apel sontak. Anggota polisi pun refleks menghindar. Setelah itu tidak lama kemudian terjadi ledakan. Detasmen khusus atau Densus 88 anti teror segera menuju lokasi terjadinya ledakan bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung. Tim Densus 88 langsung melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Hal tersebut diungkapkan oleh Kabag Bantuan Operasi Densus 88 anti teror Kombes Pol Aswin Siregar. Selang 1 jam kemudian, suara ledakan kembali terdengar di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat. Ledakan yang kembali terjadi tersebut terdengar sekira pukul 10:45 waktu Indonesia Barat dan terdengar cukup keras. Terbaru, suara ledakan tersebut bersumber dari barang yang diduga bahan peledak di Polsek Astana Anyar. Sementara Rahmat, seorang warga yang berada di dekat lokasi bom bunuh diri, mengaku ledakan bom bunuh diri tersebut sangat keras. Saat kejadian, Rahmat sedang bekerja yang jaraknya hanya 30 meter dari lokasi kejadian. Ia dan warga sekitar sempat kaget dan panik, namun karena penasaran warga pun mendekat ke sumber suara yakni di Polsek Astana Anyar. Rahmat sendiri pun mengaku tidak ikut mendekat, ia tetap berada di tempat kerjanya. Polda Metro Jaya diketahui memperketat pengamanan dan penjagaan markas setelah adanya insiden bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar. Pengetatan pengamanan juga dilakukan di seluruh Polres dan Polsek wilayah hukumnya. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan. Sementara itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK langsung menuju Bandung setelah mengetahui ada insiden bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu. Kedatangan LPSK ke Bandung bertugas memberikan penanganan perlindungan kepada para korban. Sosok terduga pelaku bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat terungkap. Beredar identitas pelaku bom bunuh diri tersebut bernama Agus Sujatno atau AS 34 tahun. Pria tersebut tercatat tinggal di kawasan Batu Nunggal, Bandung, Jawa Barat. Sosok AS lahir di Bandung 24 Agustus 1988. AS ternyata baru 1 tahun bebas dari hukuman penjara di Nusa Kambangan. Ia menjadi hukuman penjara selama 4 tahun di Lapas Nusa Kambangan dan baru bebas awal tahun 2021 lalu. Saat ditangkap, Agus Sujatno alias Abu Muslim ini berprofesi sebagai teknisi listrik. Dia diduga berperan dari penandaan hingga perakitan bom. AS tercatat pernah merakit bom bersama Yayat Cahdiat alias Abu Salam, bahkan material bom dibeli melalui situs online. Keduanya mempelajari tutorial pembuatan bom dari jejaring internet.
Sementara sisa bahan materi bom masih tersisa di sebuah indekos. Terkait kabar tersebut, Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Ibrahim Tompo angkat bicara. Ibrahim tidak membantah ataupun menganulir secara langsung. Namun ia menyebut tidak menjadikan informasi yang beredar di media sosial atau aplikasi pesan singkat sebagai acuan utama atas insiden bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar. Ibrahim memastikan pihaknya akan memberikan informasi yang valid dan masyarakat diminta untuk menunggu. Saat ini aparat sedang melakukan olah tempat kejadian perkara. Sebelumnya terduga pelaku dikabarkan tewas mengenaskan di lokasi kejadian setelah meledakkan bom yang tertempel di badannya. Karopenmas Div Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan pelaku sempat memaksa masuk ke lingkungan polsek. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Tersangka Rudolf Tobing menjalani rekonstruksi terkait kasus pembunuhan perempuan berinisial ARY alias Ica yang ditemukan tewas di kolong tol Becakayu, Bekasi. Reka ulang digelar di Aula Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya yang dijadikan lokasi pengganti tempat kejadian perkara pada Rabu 7 Desember 2022. Nampak Rudolf mengenakan baju tahanan berwarna oranye dihadirkan secara langsung. Selain Rudolf, Polda Metro Jaya juga menghadirkan 2 orang saksi. Polda juga menghadirkan sosok wanita berambut pendek untuk menggantikan korban. Papan nama bertuliskan tersangka Rudolf juga menggantung di leher pelaku saat dibawa penyidik ke lokasi rekonstruksi. Tak ada pernyataan apapun yang disampaikan Rudolf. Nampak Rudolf memperagakan sejumlah adegan di mana merupakan proses sesaat sebelum ia merencanakan aksinya itu. Selain itu, polisi pun turut menyertakan sejumlah barang bukti seperti kabel tis, kantong plastik warna hitam, troli warna merah, serta 1 unit mobil yang digunakan Rudolf untuk membawa jasad ARY alias Ica. Adegan rekonstruksi di lokasi pengganti itu mulai digelar sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat dan dilakukan reka adegan sebanyak 26 adegan. Nantinya polisi juga berencana menggelar rekonstruksi di 2 lokasi lainnya, yakni apartemen Green Pramuka dan kolong tol Becakayu, Jakarta Timur. Sebagai informasi sebelumnya, Polda Metro Jaya menangkap pembuang sekaligus pembunuh perempuan yang ditemukan di tol Becakayu, Kota Bekasi pada Senin 17 Oktober. Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Pol Hengki Haryadi mengatakan pelaku ditangkap di kawasan Pondok Gede pada Selasa 10 Oktober siang saat hendak menjual laptop milik korban. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Rudolf membunuh korban yang merupakan rekan kerjanya di kamar salah satu apartemen kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Setelah menghabisi nyawa korban, lanjut Hengki, pelaku langsung membungkus jasad korban menggunakan plastik dan lakban berwarna hitam. Jasad ARY kemudian dibawa dari lokasi pembunuhan menggunakan mobil berwarna putih dan dibuang ke kolong tol Becakayu. Saat membawa jasad korban, Rudolf terlihat dari rekaman CCTV lift membawa dengan troli, namun tidak ada rasa bersalah dari korban dan malah terlihat tersenyum sambil membawa jasad tersebut. Terungkap jika senyuman itu merupakan senyuman kepuasan karena misinya telah berhasil dia jalankan. Atas perbuatannya, kata Hengki, pelaku Rudolf dijerat dengan pasal 340 subsider, pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Kabar duka datang dari Sunda Empire. Sang petinggi Lord Rangga dikabarkan meninggal dunia pada hari ini, Rabu 7 Desember 2022. Tokoh fenomenal tersebut menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Mutiara Bunda, Kecamatan Tanjung Brebes, Jawa Tengah. Ex-petinggi Sunda Empire ini wafat di usia 55 tahun. Rangga Sasana sempat menjadi perhatian publik setelah mengaku sebagai Sekjen Sunda Empire. Rangga beberapa kali bicara di depan publik dan menunjukkan eksistensi Sunda Empire. Berikut kami rangkum 6 fakta terkait Sunda Empire. Pria asal Brebes itu sempat mengklaim mampu menghentikan perang nuklir.
Sebab Sunda Empire mengaku memiliki satu sistem yang berada di antara beberapa sistem yang ada di bumi saat ini. Rangga menuturkan hal itu membuat dua pebisnis yang sukses, yakni Bill Gates dan Jack Ma, mengundurkan diri karena Sunda Empire sedang membangun sebuah sistem. Rangga juga mengatakan keraton dari Sunda Empire berada di bawah sistem tersebut. Rangga sendiri dalam Kekaisaran Sunda Empire mengaku memiliki jabatan sebagai sekretaris dari The Herrnhutvetian. Dijelaskan Rangga, The Herrnhutvetian merupakan panitia 17. Panitia 17 tersebut telah ada sejak Perang Dunia Kedua. Ketika itu wilayah Hiroshima dan Nagasaki di Jepang dijatuhi bom atom yang menghancurkan dua kota tersebut. Rangga menyebutkan akibat hal tersebut seluruh pemerintahan di bumi dinetralkan dari nol. Rangga menolak disamakan dengan Keraton Agung Sejagat yang berlokasi di Purworejo, Jawa Tengah. Rangga menerangkan Sunda Empire merupakan sebuah sistem tata negara dunia. Sunda Empire tidak menurut pada manusia seperti Keraton Agung Sejagat. Kekaisaran Sunda Empire itu memiliki anggota yang berisi dari seluruh negara yang ada di dunia. Rangga mengungkapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB didirikan di Bandung terlebih dahulu. Tanya itu Rangga menyampaikan gedung Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang bernama Pentagon berada di Bandung sebelum akhirnya dipindahkan. Rangga menjelaskan Sunda Empire merupakan satu di antara beberapa kerajaan matahari. Kekaisaran matahari disebutkan telah ada sejak Alexander the Great atau Alexander Agung yang merupakan raja kekaisaran Makedonia Yunani. Rangga mengatakan kekaisaran matahari telah ada sejak 324 sebelum Masehi. Rangga yang enggan disamakan dengan keraton yang lain menuturkan Sunda Empire tidak terdapat iuran wajib untuk anggotanya. Hal tersebut dikarenakan Sunda Empire memiliki uang dan harta kekayaan sendiri. Rangga menjelaskan beberapa istana yang saat ini dipakai merupakan milik dari Sunda Empire, sehingga Sunda Empire tidak memerlukan untuk membangun keraton baru. Kita beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Sejumlah mantan anak buah Verdi Sambo buka suara dalam persidangan perkara pembunuhan Brigadir J. Mereka mengutarakan isi hatinya karena merasa menjadi korban Verdi Sambo dalam kasus ini. Tangis para anak buah Sambo pun mewarnai jalannya persidangan. Para anak buah Verdi Sambo dihadirkan untuk memberi kesaksian atas terdakwa Verdi Sambo dan Putri Chandrawati pada Selasa 6 Desember 2022. Tak hanya menangis, anak buah Sambo pun meluapkan kekesalannya dan mengungkapkan penderitaannya setelah mereka serentak didemosi, bahkan ada yang disanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Karo Provos Divpropam Polri Beni Ali menyatakan penyesalannya karena menjadi korban prank Verdi Sambo. Tak hanya merasa menyesal, dirinya juga mengaku kalau selama ini sang istri merasa syok atas kasus ini. Beni mengaku mendapat prank atau merasa tertipu dalam kasus ini selama 1 bulan sejak penembakan. Dirinya baru mengetahui kalau kasus yang sebenarnya terjadi yakni pada 8 Agustus 2022, sementara Yosua tewas sejak 8 Juli 2022. Mantan Kabagakum Polri Kombes Susanto Haris juga menyampaikan kekecewaannya karena ikut terseret kasus tewasnya Nofriansah Yosua Huta Barat. Di depan Sambo, Susanto menyampaikan kekecewaannya dengan nada terisak tepat di depan Verdi Sambo. Tanya itu akibat terseret kasus ini, karirnya di kepolisian juga akan hancur. Padahal Susanto mengaku sudah mengabdi di Korps Bayangkara selama 30 tahun. Diketahui kini Susanto dimutasi ke Yanma Polri dan didemosi selama 3 tahun serta dipatsuskan selama 29 hari. Tanya Kombes Susanto yang menangis, mantan Wakaden Paminal AKBP Arif Rahman juga berkaca-kaca saat bersaksi di sidang. Hal itu terjadi saat Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso menanyakan apakah AKBP Arif Rahman ikut di sidang kode etik dalam kasus ini. Arif mengakui dan menyebut dia telah diputus pemberhentian tidak dengan hormat.
Lalu hakim menanyakan perasaan mantan Kapolres Jember tersebut. Ia mengaku sedih telah dibohongi menerima sanksi dan harus menjalani pidana. Sementara itu mantan Kasubnit 1 Subdit 3 Bareskrim Polri Irfan Widianto mengaku sedih karena harus turut terjerat dan bahkan ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus tewasnya Nofriansah Yosua Huta Barat. Kepada majelis hakim, Irfan mengaku sedih karena tidak bisa melanjutkan karir di kepolisian. Terungkap kondisi wajah terdakwa Baradae, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf selesai mengeksekusi Brigadir J di rumah dinas Verdi Sambo. Mantan Karoprovos Divisi Propam Polri Beni Ali membeberkan para terdakwa tampak bingung dan stres saat ditanya penyidik. Hal ini disampaikan Beni Ali saat bersaksi dalam sidang persidangan di PN Jakarta Selatan pada Rabu 7 Desember 2022. Saat itu Beni Ali datang ke rumah dinas Verdi Sambo atau tempat kejadian perkara penembakan di tanggal 8 Juli malam. Setibanya di rumah dinas Verdi Sambo, Beni menyebut bertemu dengan para terdakwa dan menanyakan peristiwa apa yang terjadi. Kata dia, raut wajah para terdakwa saat itu nampak bingung dan stres, bahkan tidak mampu menjawab pernyataan secara tepat. Beni menyebut saat itu dirinya bersama tim dari Provos Polri melaksanakan giat penjagaan olah TKP yang sedang dilakukan oleh penyidik Polres Jakarta Selatan. Dalam olah TKP itu diperagakan perihal skenario awal yang dirancang oleh Verdi Sambo, yakni soal adanya dugaan tembak-menembak antara Yosua dengan Eliezer. Namun belakangan terungkap kalau apa yang diskenariokan itu tidak benar, di mana sejatinya peristiwa itu hanyalah penembakan atau pembunuhan terhadap Yosua Huta Barat di rumah dinas Verdi Sambo. Sebelumnya, Kuat Maruf membantah kesaksian Beni Ali setelah peristiwa penembakan. Saat itu majelis hakim yang dipimpin Wahyu Iman Santoso menanyakan kepada Kuat Maruf terkait kesaksian yang disampaikan Beni Ali. Dalam kesaksian di persidangan, Beni Ali menyebut dirinya telah memeriksa Kuat Maruf. ART Verdi Sambo itu lantas menyampaikan bantahan terhadap kesaksian Beni Ali. Sebab kesaksian Beni Ali berkaitan dengan nasib dirinya dan masa depan keluarga, Kuat Maruf lantas mengaku tak pernah diperiksa Beni Ali di lokasi penembakan Brigadir J, yaitu rumah dinas mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo. Justru menurut Kuat, Beni Ali sempat mengatakan pada Kuat Maruf agar saat ditanya sudah diperiksa atau belum, Kuat menjawab sudah. Pasalnya hal ini sudah dilaporkan kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit. Bantahan Kuat Maruf itu lantas ditanyakan majelis hakim kepada Beni Ali. Beni Ali mengatakan hal itu tidak benar dan bersikukuh pada kesaksian yang disampaikannya. Kuat Maruf lantas kembali mempertanyakan kesaksian Beni Ali. Brigadir J disebut sempat ikut andil dalam mempersiapkan kejutan ulang tahun pernikahan atau anniversary Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Hal ini diakui oleh Verdi Sambo dalam persidangan di PN Jakarta Selatan pada Rabu 7 Desember 2022. Sambo mengatakan kejutan ulang tahun pernikahan Sambo dan Putri disiapkan Brigadir J jelang beberapa hari sebelum peristiwa penembakan terjadi. Dalam kesaksiannya pada tanggal 5 Juli, Verdi Sambo mengaku sempat menelpon Brigadir J. Ia meminta Brigadir J untuk mempersiapkan pesta kejutan ulang tahun pernikahannya dengan Putri Chandrawati pada 6 Juli 2022 pagi. Saat itu Brigadir J diminta Verdi Sambo mempersiapkan tumpeng dan kue untuk pesta ulang tahun pernikahan yang ke-22 tahun. Pesta ulang tahun pernikahan tersebut, kata Verdi Sambo, sempat dirahasiakannya karena sebagai kejutan, sehingganya Brigadir J yang mengetahui persiapan pesta pernikahan tersebut. Saat pesta ulang tahun pernikahan, Brigadir J ikut membawakan tumpeng dan kue. Ketika itu, Verdi Sambo dan Putri Chandrawati juga menyuapkan semua ajudan dan asisten rumah tangganya dengan tumpeng dan kue termasuk Brigadir J. Sebelumnya, ajudan Sambo Deden Miftahul Haq juga mengungkapkan bahwa Brigadir J telah mempersiapkan kejutan untuk anniversary Sambo Putri.
Hal ini diungkap Deden dalam sidang di PN Jakarta Selatan pada Selasa 8 November 2022. Diketahui Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J menjadi korban pembunuhan berencana yang diotaki Verdi Sambo pada 8 Juli 2022 lalu. Brigadir Yosua tewas setelah dieksekusi di rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Dalam perkara ini, Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal alias Bribka RR, Kuat Maruf, dan Bribka Richard Eliezer alias Baradae didakwa melakukan pembunuhan berencana. Kelima terdakwa didakwa melanggar pasal 340 subsider pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Polda NTB melakukan pengamanan ketat di pintu masuk maupun pintu keluar. Hal tersebut sebagai upaya mengantisipasi ancaman bom bunuh diri lanjutan. Pengamanan dilakukan Polda NTB hingga menjelang Natal dan Tahun Baru. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, saudara akan disampaikan oleh rekan Jimmy Sucipto, reporter dari Tribun Lombok. Silahkan laporannya. Baik, terima kasih Irma. Benar sekali, Polda NTB melakukan pengamanan yang ketat baik di pintu masuk maupun di pintu keluar. Dan hal tersebut merupakan antisipasi dari bom bunuh diri lanjutan yang mungkin saja terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya di Kota Mataram. Dan berbagai penjagaan yang dilakukan oleh personel yang terdapat di Polda NTB menggunakan pakaian lengkap, baik dari persenjataan, menggunakan rompi, dan juga helm. Lalu penjagaan juga dibagi menjadi 2 titik lokasi, baik di titik kedatangan atau pintu masuk maupun di pintu keluar. Dalam penyampaian Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol Artanto membenarkan hal tersebut. Dan menurut Kombes Pol Artanto, pihaknya tidak hanya melakukan penjagaan di dalam Polda NTB saja, melainkan melakukan juga patroli-patroli di jalan raya. Di antaranya dalam pantauan Tribun Lombok, terdapat juga mobil-mobil atau kendaraan kepolisian yang melakukan aktivitas seperti berkeliling atau melakukan monitoring. Dan dalam penyampaian dari Kombes Pol Artanto juga mengatakan bahwa penjagaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, khususnya di Polda NTB, selama 24 jam, baik dari pagi, siang, sore, hingga malam, dan dilakukan secara bergantian. Lalu Kombes Pol Artanto menjelaskan penjagaan seperti ini tidak hanya dilakukan pasca bom bunuh diri yang terjadi di Polsek Astana Anyar, tetapi juga dalam menyambut gelaran Tahun Baru dan juga Natal tahun 2022. Terkait pintu-pintu masuk yang ada di Polda NTB juga sudah disterilkan oleh berbagai pihak kepolisian, baik dari pemeriksaan ketika ada mobil yang masuk ke dalam dan juga pengecekan terhadap CCTV bila adanya ancaman-ancaman yang mungkin saja terjadi, seperti diaktifkannya CCTV dan juga scan dan sebagainya. Mungkin itu dulu kawan Mei yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Jimmy. Selamat bertugas kembali. Saudara, penganiayaan terhadap balita terjadi di Tower Mawar Apartemen Kalibata City, Pancoran, Jakarta Selatan pada Rabu 3 Desember 2022. Balita perempuan berinisial GM 2 tahun meninggal dunia setelah dianiaya pacar ibunya berinisial YA 31 tahun. Kejadian bermula saat ibu korban menitipkan anaknya kepada pelaku di sebuah stasiun dan dibawanya ke apartemen. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait kronologi peristiwa ini, kami sudah terhubung dengan rekan Anas. Silakan laporannya, rekan Anas. Ya, baik, Rina. Bisa saya sampaikan bahwa pada Selasa kemarin, Polres Metro Jakarta Selatan merilis kasus penganiayaan balita hingga tewas yang terjadi di apartemen Kalibata City. Peristiwa penganiayaan ini bermula ketika
ibu korban berinisial FS menitipkan anaknya kepada kekasihnya atau pelaku berinisial YA. Saat itu ibu korban hendak bekerja dan menitipkan anaknya di stasiun Universitas Indonesia. Setelah dititipkan, pelaku membawa korban ke tempat tinggalnya di apartemen Kalibata City. Sesampainya di apartemen, pelaku sempat mengajak korban bermain di area taman selama sekitar 20 menit. Namun di tengah-tengah korban sedang bermain, korban mengatakan bahwa dirinya sedang buang air besar. Setelahnya pelaku YA membawa naik korban ke unit apartemennya di Tower Mawar di lantai di unit 16. Kemudian pelaku berusaha untuk membersihkan kotoran korban. Namun pelaku merasa kesal ketika korban terus-menerus menangis. Setelah itu pelaku dari arah kamar mandi melemparkan korban yang masih berusia 2 tahun ke arah kasur. Namun ternyata korban justru mendarat di lantai hingga menyebabkan kepalanya terbentur. Nah, sampai di situ pelaku juga menginjak kaki kiri korban hingga memar yang itu didapatkan dari hasil visum. Dan untuk ketiga kalinya pelaku melakukan penganiayaan dengan cara melempar korban kembali ke lantai hingga kepalanya terbentur kembali. Setelah itu korban berinisial GM tidak sadarkan diri dan pelaku membawanya ke rumah sakit Triadipa. Namun sayang nyawa korban tak dapat tertolong. Setelahnya ibu korban melaporkan pelaku ke Polsek Pancoran yang kemudian kasus ini dilimpahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Saat ini pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ia dijerat dengan pasal berlapis, yaitu pasal 76C, pasal 80, kemudian pasal 338 KUHP dan pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Demikian, Rina. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Ana. Selamat bertugas kembali. Aksi pencurian motor terjadi di salah satu masjid di Bandar Lampung pada Rabu 30 November sekira pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pelaku beraksi saat korban beserta jamaah lainnya sedang khusyuk salat subuh. Berdasarkan rekaman CCTV terlihat ada 2 remaja mengambil motor milik korban. Tak butuh waktu lama para pelaku mengeksekusi motor hanya sekitar 5 menit. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Bayu Saputra dari Tribun Lampung. Silakan laporannya. Ya, terima kasih rekan Rima dan Tribuners yang berada. Benar bahwasannya telah terjadi pencurian kendaraan bermotor pada Rabu tanggal 30 Desember tahun 2022 sekitar pukul 05 WIB. Nah, berdasarkan keterangan dari pengurus masjid At-Taubah di Jalan Tomat Jagabaya 2 Kecamatan Nuh Halim, Kota Bandar Lampung, Bapak EF Saifullah, bahwasannya pelaku ini dengan cepat menggasak motor milik Melki, salah satu jamaah yang melakukan sholat berjamaah di masjid At-Taubah tersebut. Korban mengalami kerugian motor Honda Beat berplat BE 2351 AN berwarna merah dan hitam, itu raib di gondol maling. Pelaku melancarkan aksinya dengan cepat, sekitar 5 menitan pelaku menggasak motor tersebut. Sampai saat ini dia meminta kepada aparat kepolisian untuk segera menemukan kendaraan dan menangkap pelaku tersebut. Terima kasih rekan Kuda, kembali ke studio. Terima kasih atas laporannya rekan Bayu, selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Terduga pelaku bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung tewas di lokasi kejadian pada Rabu 7 Desember hari ini. Sebelumnya sosok pria mencurigakan sempat bertemu ke Mapolsek sejak pagi hari.
Saat masuk ke lingkungan Polsek Astar, pria tersebut langsung mengacungkan senjata tajam. Pria itu menerobos anggota Polsek yang tengah apel pagi. Kemudian pelaku yang membawa bom tak berselang lama meninggal dunia di lobi Astana Anyar. Akibat kejadian itu sejumlah polisi mengalami luka-luka. Adapun ciri-ciri terduga pelaku bom bunuh diri, polisi sempat mengungkapnya. Terduga pelaku memiliki ciri-ciri seorang pria dan membawa senjata tajam. Selain itu, terduga pelaku bom bunuh diri juga diduga membawa sepeda motor guna mendatangi Polsek Astana Anyar. Dugaan tersebut merebak di lini masa lantaran foto sepeda motor yang diduga milik pelaku beredar luas. Motor berwarna biru kuning yang ditinggalkan pelaku menjadi sorotan. Pasalnya di depan motor tersebut dilekatkan kertas yang ditempelkan pada plat motor kendaraan. Di kertas tersebut tertulis beberapa kata yang bermuatan kalimat kontroversi. Polisi hingga saat ini masih mendalami motif bom bunuh diri tersebut. Tim dari Datasman Khusus Densus 88 Anti Teror Polri pun langsung bergerak ke lokasi bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat. Kabag Banops Densus 88 Kombes Aswin Siregar mengatakan, penyidik Densus 88 langsung melakukan investigasi di lokasi kejadian. Selain itu, mereka mengambil keterangan dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memantau langsung TKP bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung pada Rabu 7 Desember 2022. Ridwan Kamil mendatangi lokasi kejadian bersama Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana. Melalui akun Instagram pribadinya, pada Rabu 7 Desember Ridwan Kamil membagikan informasi terkini terkait insiden tersebut. Dalam video singkat diperlihatkan Ridwan Kamil didampingi sejumlah petugas kepolisian datang meninjau ke lokasi. Ia juga mengenakan perangkat keamanan berupa helm dan rompi anti peluru. Di kolom keterangan, Ridwan Kamil menjelaskan alasannya datang ke lokasi adalah untuk melakukan koordinasi langsung. Ia kemudian mengabarkan bahwa pelaku dan seorang polisi diketahui meninggal dunia akibat terkena ledakan, sementara 8 polisi dan 1 warga lainnya mengalami luka-luka. Kini para korban luka tengah menjalani perawatan. Ridwan Kamil menghimbau agar masyarakat tetap tenang dan melarang untuk menyebarkan dokumentasi kengerian peristiwa tersebut. Sementara Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Suntana mengatakan, pelaku bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar membawa 2 bahan peledak. Hal itu diketahui usai polisi melakukan pengecekan di lokasi kejadian. 1 bahan peledak yang ditemukan telah diledakkan tim Gegana. Saat ini Suntana memastikan area Polsek Astana Anyar telah steril dan tidak ditemukan lagi bahan peledak. Selanjutnya polisi akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Diketahui terduga pelaku bom bunuh diri langsung tewas di tempat dengan kondisi yang mengenaskan. Terkait motif bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar masih diselidiki oleh tim kepolisian dari Polda Jabar dan Densus 88 Mabes Polri. Meski begitu, ada beberapa jejak yang ditinggalkan seperti tulisan dalam sebuah kertas. Berikut sederet fakta terkait insiden bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat yang terjadi pada Rabu 7 Desember pagi ini. Aksi bom bunuh diri tersebut terjadi seketika para anggota Polsek Astana Anyar sedang melakukan apel pagi. Saat itu tiba-tiba seorang pria masuk ke lingkungan Polsek sembari mengacungkan senjata tajam. Terduga pelaku lalu menerobos barisan apel sontak. Anggota polisi pun refleks menghindar. Setelah itu tidak lama kemudian terjadi ledakan. Detasmen Khusus atau Densus 88 Anti Teror segera menuju lokasi terjadinya ledakan bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung. Tim Densus 88 langsung melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Hal tersebut diungkapkan oleh Kabag Bantuan Operasi Densus 88 Anti Teror Kombes Pol Aswin Siregar. Selang 1 jam kemudian, suara ledakan kembali terdengar di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat.
Ledakan yang kembali terjadi tersebut terdengar sekira pukul 10:45 waktu Indonesia Barat dan terdengar cukup keras. Terbaru, suara ledakan tersebut bersumber dari barang yang diduga bahan peledak di Polsek Astana Anyar. Sementara Rahmat, seorang warga yang berada di dekat lokasi bom bunuh diri, mengaku ledakan bom bunuh diri tersebut sangat keras. Saat kejadian, Rahmat sedang bekerja yang jaraknya hanya 30 meter dari lokasi kejadian. Ia dan warga sekitar sempat kaget dan panik, namun karena penasaran warga pun mendekat ke sumber suara yakni di Polsek Astana Anyar. Rahmat sendiri pun mengaku tidak ikut mendekat, ia tetap berada di tempat kerjanya. Polda Metro Jaya diketahui memperketat pengamanan dan penjagaan markas setelah adanya insiden bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar. Pengetatan pengamanan juga dilakukan di seluruh Polres dan Polsek wilayah hukumnya. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan. Sementara itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK langsung menuju Bandung setelah mengetahui ada insiden bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu. Kedatangan LPSK ke Bandung bertugas memberikan penanganan perlindungan kepada para korban. Sosok terduga pelaku bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat terungkap. Beredar identitas pelaku bom bunuh diri tersebut bernama Agus Sujatno atau AS 34 tahun. Pria tersebut tercatat tinggal di kawasan Batu Nunggal, Bandung, Jawa Barat. Sosok AS lahir di Bandung 24 Agustus 1988. AS ternyata baru 1 tahun bebas dari hukuman penjara di Nusa Kambangan. Ia menjadi hukuman penjara selama 4 tahun di Lapas Nusa Kambangan dan baru bebas awal tahun 2021 lalu. Saat ditangkap, Agus Sujatno alias Abu Muslim ini berprofesi sebagai teknisi listrik. Dia diduga berperan dari penandaan hingga perakitan bom. AS tercatat pernah merakit bom bersama Yayat Cahdiat alias Abu Salam, bahkan material bom dibeli melalui situs online. Keduanya mempelajari tutorial pembuatan bom dari jejaring internet. Sementara sisa bahan materi bom masih tersisa di sebuah indekos. Terkait kabar tersebut, Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Ibrahim Tompo angkat bicara. Ibrahim tidak membantah ataupun menganulir secara langsung. Namun ia menyebut tidak menjadikan informasi yang beredar di media sosial atau aplikasi pesan singkat sebagai acuan utama atas insiden bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar. Ibrahim memastikan pihaknya akan memberikan informasi yang valid dan masyarakat diminta untuk menunggu. Saat ini aparat sedang melakukan olah tempat kejadian perkara. Sebelumnya terduga pelaku dikabarkan tewas mengenaskan di lokasi kejadian setelah meledakkan bom yang tertempel di badannya. Karopenmas Div Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan pelaku sempat memaksa masuk ke lingkungan polsek. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Tersangka Rudolf Tobing menjalani rekonstruksi terkait kasus pembunuhan perempuan berinisial ARY alias Ica yang ditemukan tewas di kolong tol Becakayu, Bekasi. Reka ulang digelar di Aula Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya yang dijadikan lokasi pengganti tempat kejadian perkara pada Rabu 7 Desember 2022. Nampak Rudolf mengenakan baju tahanan berwarna oranye dihadirkan secara langsung. Selain Rudolf, Polda Metro Jaya juga menghadirkan 2 orang saksi. Polda juga menghadirkan sosok wanita berambut pendek untuk menggantikan korban. Papan nama bertuliskan tersangka Rudolf juga menggantung di leher pelaku saat dibawa penyidik ke lokasi rekonstruksi. Tak ada pernyataan apapun yang disampaikan Rudolf. Nampak Rudolf memperagakan sejumlah adegan di mana merupakan proses sesaat sebelum ia merencanakan aksinya itu. Selain itu, polisi pun turut menyertakan sejumlah barang bukti seperti kabel tis, kantong plastik warna hitam, troli warna merah, serta 1 unit mobil yang digunakan Rudolf untuk membawa jasad ARY alias Ica.
Adegan rekonstruksi di lokasi pengganti itu mulai digelar sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat dan dilakukan reka adegan sebanyak 26 adegan. Nantinya polisi juga berencana menggelar rekonstruksi di 2 lokasi lainnya, yakni apartemen Green Pramuka dan kolong tol Becakayu, Jakarta Timur. Sebagai informasi sebelumnya, Polda Metro Jaya menangkap pembuang sekaligus pembunuh perempuan yang ditemukan di tol Becakayu, Kota Bekasi pada Senin 17 Oktober. Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Pol Hengki Haryadi mengatakan pelaku ditangkap di kawasan Pondok Gede pada Selasa 10 Oktober siang saat hendak menjual laptop milik korban. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Rudolf membunuh korban yang merupakan rekan kerjanya di kamar salah satu apartemen kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Setelah menghabisi nyawa korban, lanjut Hengki, pelaku langsung membungkus jasad korban menggunakan plastik dan lakban berwarna hitam. Jasad Arya kemudian dibawa dari lokasi pembunuhan menggunakan mobil berwarna putih dan dibuang ke kolong tol Becakayu. Saat membawa jasad korban, Rudolf terlihat dari rekaman CCTV lift membawa dengan troli, namun tidak ada rasa bersalah dari korban dan malah terlihat tersenyum sambil membawa jasad tersebut. Terungkap jika senyuman itu merupakan senyuman kepuasan karena misinya telah berhasil dia jalankan. Atas perbuatannya, kata Hengki, pelaku Rudolf dijerat dengan pasal 340 subsider, pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Kabar duka datang dari Sunda Empire, sang petinggi Lord Rangga dikabarkan meninggal dunia pada hari ini, Rabu 7 Desember 2022. Tokoh fenomenal tersebut menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Mutiara Bunda, Kecamatan Tanjung Brebes, Jawa Tengah. Ex-petinggi Sunda Empire ini wafat di usia 55 tahun. Rangga Sasana sempat menjadi perhatian publik setelah mengaku sebagai Sekjen Sunda Empire. Rangga beberapa kali bicara di depan publik dan menunjukkan eksistensi Sunda Empire. Berikut kami rangkum 6 fakta terkait Sunda Empire. Pria asal Brebes itu sempat mengklaim mampu menghentikan perang nuklir. Sebab Sunda Empire mengaku memiliki satu sistem yang berada di antara beberapa sistem yang ada di bumi saat ini. Rangga menuturkan hal itu membuat dua pebisnis yang sukses, yakni Bill Gates dan Jack Ma, mengundurkan diri karena Sunda Empire sedang membangun sebuah sistem. Rangga juga mengatakan keraton dari Sunda Empire berada di bawah sistem tersebut. Rangga sendiri dalam Kekaisaran Sunda Empire mengaku memiliki jabatan sebagai sekretaris dari The Herrn Zevetian. Dijelaskan Rangga, The Herrn Zevetian merupakan panitia 17. Panitia 17 tersebut telah ada sejak Perang Dunia Kedua. Ketika itu wilayah Hiroshima dan Nagasaki di Jepang dijatuhi bom atom yang menghancurkan dua kota tersebut. Rangga menyebutkan akibat hal tersebut seluruh pemerintahan di bumi dinetralkan dari nol. Rangga menolak disamakan dengan Keraton Agung Sejagat yang berlokasi di Purworejo, Jawa Tengah. Rangga menerangkan Sunda Empire merupakan sebuah sistem tata negara dunia. Sunda Empire tidak menurut pada manusia seperti Keraton Agung Sejagat. Kekaisaran Sunda Empire itu memiliki anggota yang berisi dari seluruh negara yang ada di dunia. Rangga mengungkapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB didirikan di Bandung terlebih dahulu. Tanya itu Rangga menyampaikan gedung Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang bernama Pentagon berada di Bandung sebelum akhirnya dipindahkan. Rangga menjelaskan Sunda Empire merupakan satu di antara beberapa kerajaan matahari. Kekaisaran matahari disebutkan telah ada sejak Alexander the Great atau Alexander Agung yang merupakan raja kekaisaran Makedonia Yunani. Rangga mengatakan kekaisaran matahari telah ada sejak 324 sebelum Masehi. Rangga yang enggan disamakan dengan keraton yang lain menuturkan Sunda Empire tidak terdapat iuran wajib untuk anggotanya. Hal tersebut dikarenakan Sunda Empire memiliki uang dan harta kekayaan sendiri. Rangga menjelaskan beberapa istana yang saat ini dipakai merupakan milik dari Sunda Empire, sehingga Sunda Empire tidak memerlukan untuk membangun keraton baru.
Kita beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Sejumlah mantan anak buah Verdi Sambo buka suara dalam persidangan perkara pembunuhan Brigadir J. Mereka mengutarakan isi hatinya karena merasa menjadi korban Verdi Sambo dalam kasus ini. Tangis para anak buah Sambo pun mewarnai jalannya persidangan. Para anak buah Verdi Sambo dihadirkan untuk memberi kesaksian atas terdakwa Verdi Sambo dan Putri Chandrawati pada Selasa 6 Desember 2022. Tak hanya menangis, anak buah Sambo pun meluapkan kekesalannya dan mengungkapkan penderitaannya setelah mereka serentak didemosi, bahkan ada yang disangsi pemberhentian tidak dengan hormat. Karo Provos Divpropam Polri Benny Ali menyatakan penyesalannya karena menjadi korban prank Verdi Sambo. Tak hanya merasa menyesal, dirinya juga mengaku kalau selama ini sang istri merasa syok atas kasus ini. Benny mengaku mendapat prank atau merasa tertipu dalam kasus ini selama 1 bulan sejak penembakan. Dirinya baru mengetahui kalau kasus yang sebenarnya terjadi yakni pada 8 Agustus 2022, sementara Yosua tewas sejak 8 Juli 2022. Mantan Kabagakum Polri Kombes Susanto Haris juga menyampaikan kekecewaannya karena ikut terseret kasus tewasnya Nofriansah Yosua Huta Barat. Di depan Sambo, Susanto menyampaikan kekecewaannya dengan nada terisak tepat di depan Verdi Sambo. Tanya itu akibat terseret kasus ini, karirnya di kepolisian juga akan hancur. Padahal Susanto mengaku sudah mengabdi di Korps Bayangkara selama 30 tahun. Diketahui kini Susanto dimutasi ke Yanma Polri dan didemosi selama 3 tahun serta dipatsuskan selama 29 hari. Tanya Kombes Susanto yang menangis, mantan Wakaden Paminal AKBP Arif Rahman juga berkaca-kaca saat bersaksi di sidang. Hal itu terjadi saat Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso menanyakan apakah AKBP Arif Rahman ikut di sidang kode etik dalam kasus ini. Arif mengakui dan menyebut dia telah diputus pemberhentian tidak dengan hormat. Lalu hakim menanyakan perasaan mantan Kapolres Jember tersebut. Ia mengaku sedih telah dibohongi menerima sanksi dan harus menjalani pidana. Sementara itu mantan Kasubnit 1 Subdit 3 Bareskrim Polri Irfan Widianto mengaku sedih karena harus turut terjerat dan bahkan ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus tewasnya Nofriansah Yosua Huta Barat. Kepada majelis hakim, Irfan mengaku sedih karena tidak bisa melanjutkan karir di kepolisian. Terungkap kondisi wajah terdakwa Baradae, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf selesai mengeksekusi Brigadir J di rumah dinas Verdi Sambo. Mantan Karo Provos Divisi Propam Polri Benny Ali membeberkan para terdakwa tampak bingung dan stres saat ditanya penyidik. Hal ini disampaikan Benny Ali saat bersaksi dalam sidang persidangan di PN Jakarta Selatan pada Rabu 7 Desember 2022. Saat itu Benny Ali datang ke rumah dinas Verdi Sambo atau tempat kejadian perkara penembakan di tanggal 8 Juli malam. Setibanya di rumah dinas Verdi Sambo, Benny menyebut bertemu dengan para terdakwa dan menanyakan peristiwa apa yang terjadi. Kata dia, raut wajah para terdakwa saat itu nampak bingung dan stres, bahkan tidak mampu menjawab pernyataan secara tepat. Benny menyebut saat itu dirinya bersama tim dari Provos Polri melaksanakan giat penjagaan olah TKP yang sedang dilakukan oleh penyidik Polres Jakarta Selatan. Dalam olah TKP itu diperagakan perihal skenario awal yang dirancang oleh Verdi Sambo, yakni soal adanya dugaan tembak-menembak antara Yosua dengan Eliezer. Namun belakangan terungkap kalau apa yang diskenariokan itu tidak benar, di mana sejatinya peristiwa itu hanyalah penembakan atau pembunuhan terhadap Yosua Huta Barat di rumah dinas Verdi Sambo. Sebelumnya, Kuat Maruf membantah kesaksian Benny Ali setelah peristiwa penembakan. Saat itu majelis hakim yang dipimpin Wahyu Iman Santoso menanyakan kepada Kuat Maruf terkait kesaksian yang disampaikan Benny Ali. Dalam kesaksian di persidangan, Benny Ali menyebut dirinya telah memeriksa Kuat Maruf. ART Verdi Sambo itu lantas menyampaikan bantahan terhadap kesaksian Benny Ali. Sebab kesaksian Benny Ali berkaitan dengan nasib dirinya dan masa depan keluarga,
Kuat Maruf lantas mengaku tak pernah diperiksa Benny Ali di lokasi penembakan Brigadir J, yaitu rumah dinas mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo. Justru menurut Kuat, Benny Ali sempat mengatakan pada Kuat Maruf agar saat ditanya sudah diperiksa atau belum, Kuat menjawab sudah. Pasalnya, hal ini sudah dilaporkan kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit. Bantahan Kuat Maruf itu lantas ditanyakan majelis hakim kepada Benny Ali. Benny Ali mengatakan hal itu tidak benar dan bersikukuh pada kesaksian yang disampaikannya. Kuat Maruf lantas kembali mempertanyakan kesaksian Benny Ali. Brigadir J disebut sempat ikut andil dalam mempersiapkan kejutan ulang tahun pernikahan atau anniversary Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Hal ini diakui oleh Verdi Sambo dalam persidangan di PN Jakarta Selatan pada Rabu 7 Desember 2022. Sambo mengatakan kejutan ulang tahun pernikahan Sambo dan Putri disiapkan Brigadir J jelang beberapa hari sebelum peristiwa penembakan terjadi. Dalam kesaksiannya pada tanggal 5 Juli, Verdi Sambo mengaku sempat menelpon Brigadir J. Ia meminta Brigadir J untuk mempersiapkan pesta kejutan ulang tahun pernikahannya dengan Putri Chandrawati pada 6 Juli 2022 pagi. Saat itu Brigadir J diminta Verdi Sambo mempersiapkan tumpeng dan kue untuk pesta ulang tahun pernikahan yang ke-22 tahun. Pesta ulang tahun pernikahan tersebut, kata Verdi Sambo, sempat dirahasiakannya karena sebagai kejutan, sehingga hanya Brigadir J yang mengetahui persiapan pesta pernikahan tersebut. Saat pesta ulang tahun pernikahan, Brigadir J ikut membawakan tumpeng dan kue. Ketika itu, Verdi Sambo dan Putri Chandrawati juga menyuapkan semua ajudan dan asisten rumah tangganya dengan tumpeng dan kue termasuk Brigadir J. Sebelumnya, ajudan Sambo Deden Miftahul Haq juga mengungkapkan bahwa Brigadir J telah mempersiapkan kejutan untuk anniversary Sambo Putri. Hal ini diungkap Deden dalam sidang di PN Jakarta Selatan pada Selasa 8 November 2022. Diketahui Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J menjadi korban pembunuhan berencana yang diotaki Verdi Sambo pada 8 Juli 2022 lalu. Brigadir Yosua tewas setelah dieksekusi di rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Dalam perkara ini, Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal alias Bribka RR, Kuat Maruf, dan Bribka Richard Eliezer alias Baradae didakwa melakukan pembunuhan berencana. Kelima terdakwa didakwa melanggar pasal 340 subsider pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Polda NTB melakukan pengamanan ketat di pintu masuk maupun pintu keluar. Hal tersebut sebagai upaya mengantisipasi ancaman bom bunuh diri lanjutan. Pengamanan dilakukan Polda NTB hingga menjelang Natal dan Tahun Baru. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, saudara akan disampaikan oleh rekan Jimmy Sucipto, reporter dari Tribun Lombok. Silahkan laporannya. Baik, terima kasih Irma. Benar sekali, Polda NTB melakukan pengamanan yang ketat baik di pintu masuk maupun di pintu keluar. Dan hal tersebut merupakan antisipasi dari bom bunuh diri lanjutan yang mungkin saja terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya di Kota Mataram. Dan berbagai penjagaan yang dilakukan oleh personel yang terdapat di Polda NTB menggunakan pakaian lengkap, baik dari persenjataan, menggunakan rompi, dan juga helm. Lalu penjagaan juga dibagi menjadi 2 titik lokasi, baik di titik kedatangan atau pintu masuk maupun di pintu keluar. Dalam penyampaian Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol Artanto membenarkan hal tersebut. Dan menurut Kombes Pol Artanto, pihaknya tidak hanya melakukan penjagaan di dalam Polda NTB saja, melainkan melakukan juga patroli-patroli di jalan raya. Di antaranya dalam pantauan Tribun Lombok, terdapat juga mobil-mobil atau kendaraan kepolisian yang melakukan
aktivitas seperti berkeliling atau melakukan monitoring. Dan dalam penyampaian dari Kombes Pol Artanto juga mengatakan bahwa penjagaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, khususnya di Polda NTB, selama 24 jam, baik dari pagi, siang, sore, hingga malam, dan dilakukan secara bergantian. Lalu Kombes Pol Artanto menjelaskan penjagaan seperti ini tidak hanya dilakukan pasca bom bunuh diri yang terjadi di Polsek Astana Anyar, tetapi juga dalam menyambut gelaran Tahun Baru dan juga Natal tahun 2022. Terkait pintu-pintu masuk yang ada di Polda NTB juga sudah disterilkan oleh berbagai pihak kepolisian, baik dari pemeriksaan ketika ada mobil yang masuk ke dalam dan juga pengecekan terhadap CCTV bila adanya ancaman-ancaman yang mungkin saja terjadi seperti diaktifkannya CCTV dan juga scan dan sebagainya. Mungkin itu dulu kawan Mei yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Jimmy. Selamat bertugas kembali. Saudara, penganiayaan terhadap balita terjadi di Tower Mawar Apartemen Kalibata City, Pancoran, Jakarta Selatan pada Rabu 3 Desember 2022. Balita perempuan berinisial GM 2 tahun meninggal dunia setelah dianiaya pacar ibunya berinisial YA 31 tahun. Kejadian bermula saat ibu korban menitipkan anaknya kepada pelaku di sebuah stasiun dan dibawanya ke apartemen. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait kronologi peristiwa ini, kami sudah terhubung dengan rekan Anas. Silakan laporannya, rekan Anas. Ya, baik, Rina. Bisa saya sampaikan bahwa pada Selasa kemarin, Polres Metro Jakarta Selatan merilis kasus penganiayaan balita hingga tewas yang terjadi di apartemen Kalibata City. Peristiwa penganiayaan ini bermula ketika ibu korban berinisial FS menitipkan anaknya kepada kasihnya atau pelaku berinisial YA. Saat itu ibu korban sedang bekerja dan menitipkan anaknya di stasiun Universitas Indonesia. Setelah dititipkan, pelaku membawa korban ke tempat tinggalnya di apartemen Kalibata City. Sesampainya di apartemen, pelaku sempat mengajak korban bermain di area taman selama sekitar 20 menit. Namun di tengah-tengah korban sedang bermain, korban mengatakan bahwa dirinya sedang buang air besar. Setelahnya pelaku YA membawa naik korban ke unit apartemennya di Tower Mawar di lantai di unit 16. Kemudian pelaku berusaha untuk membersihkan kotoran korban. Namun pelaku merasa kesal ketika korban terus-menerus menangis. Setelah itu pelaku dari arah kamar mandi melemparkan korban yang masih berusia 2 tahun ke arah kasur. Namun ternyata korban justru mendarat di lantai hingga menyebabkan kepalanya terbentur. Nah, sampai di situ pelaku juga menginjak kaki kiri korban hingga memar yang itu didapatkan dari hasil visum. Dan untuk ketiga kalinya pelaku melakukan penganiayaan dengan cara melempar korban kembali ke lantai hingga kepalanya terbentur kembali. Setelah itu korban berinisial GM tidak sadarkan diri dan pelaku membawanya ke rumah sakit Triadipa. Namun sayang nyawa korban tak dapat tertolong. Setelahnya ibu korban melaporkan pelaku ke Polsek Pancoran yang kemudian kasus ini dilimpahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Saat ini pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ia dijerat dengan pasal berlapis, yaitu pasal 76C, pasal 80, kemudian pasal 338 KUHP dan pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Demikian, Rina. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas. Selamat bertugas kembali.
Aksi pencurian motor terjadi di salah satu masjid di Bandar Lampung pada Rabu 30 November sekira pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pelaku beraksi saat korban beserta jamaah lainnya sedang khusyuk salat subuh. Berdasarkan rekaman CCTV terlihat ada dua remaja mengambil motor milik korban. Tak butuh waktu lama para pelaku mengeksekusi motor hanya sekitar 5 menit. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Bayu Saputra dari Tribun Lampung. Silakan laporannya. Ya, terima kasih rekan Rima dan Tribuners yang berada. Benar bahwasannya telah terjadi pencurian kendaraan bermotor pada Rabu tanggal 30 Desember tahun 2022 sekitar pukul 05 WIB. Nah, berdasarkan keterangan dari pengurus masjid At-Taubah di Jalan Tomat Jagabaya 2 Kecamatan Nuh Halim, Kota Bandar Lampung, Bapak EF Saifullah, bahwasannya pelaku ini dengan cepat menggasak motor milik Melki, salah satu jamaah yang melakukan sholat berjamaah di masjid At-Taubah tersebut. Korban mengalami kerugian motor Honda Beat berplat BE 2351 AN berwarna merah dan hitam, itu raib di gondol maling. Pelaku melancarkan aksinya dengan cepat, sekitar 5 menitan pelaku menggasak motor tersebut. Sampai saat ini dia meminta kepada aparat kepolisian untuk segera menemukan kendaraan dan menangkap pelaku tersebut. Terima kasih rekan Kuda, kembali ke studio. Terima kasih atas laporannya rekan Bayu, selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Terduga pelaku bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung tewas di lokasi kejadian pada Rabu 7 Desember hari ini. Sebelumnya sosok pria mencurigakan sempat bertemu ke Mapolsek sejak pagi hari. Saat masuk ke lingkungan Polsek Astar, pria tersebut langsung mengacungkan senjata tajam. Pria itu menerobos anggota Polsek yang tengah apel pagi. Kemudian pelaku yang membawa bom tak berselang lama meninggal dunia di lobi Astana Anyar. Akibat kejadian itu sejumlah polisi mengalami luka-luka. Adapun ciri-ciri terduga pelaku bom bunuh diri, polisi sempat mengungkapnya. Terduga pelaku memiliki ciri-ciri seorang pria dan membawa senjata tajam. Selain itu, terduga pelaku bom bunuh diri juga diduga membawa sepeda motor guna mendatangi Polsek Astana Anyar. Dugaan tersebut merebak di lini masa lantaran foto sepeda motor yang diduga milik pelaku beredar luas. Motor berwarna biru kuning yang ditinggalkan pelaku menjadi sorotan. Pasalnya di depan motor tersebut dilekatkan kertas yang ditempelkan pada plat motor kendaraan. Di kertas tersebut tertulis beberapa kata yang bermuatan kalimat kontroversi. Polisi hingga saat ini masih mendalami motif bom bunuh diri tersebut. Tim dari Datasman Khusus Densus 88 Anti Teror Polri pun langsung bergerak ke lokasi bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat. Kabag Banops Densus 88 Kombes Aswin Siregar mengatakan, penyidik Densus 88 langsung melakukan investigasi di lokasi kejadian. Selain itu, mereka mengambil keterangan dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memantau langsung TKP bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung pada Rabu 7 Desember 2022. Ridwan Kamil mendatangi lokasi kejadian bersama Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana. Melalui akun Instagram pribadinya, pada Rabu 7 Desember Ridwan Kamil membagikan informasi terkini terkait insiden tersebut. Dalam video singkat diperlihatkan Ridwan Kamil didampingi sejumlah petugas kepolisian datang meninjau ke lokasi. Ia juga mengenakan perangkat keamanan berupa helm dan rompi anti peluru. Di kolom keterangan, Ridwan Kamil menjelaskan alasannya datang ke lokasi adalah untuk melakukan koordinasi langsung. Ia kemudian mengabarkan bahwa pelaku dan seorang polisi diketahui meninggal dunia akibat terkena ledakan, sementara 8 polisi dan 1 warga lainnya mengalami luka-luka. Kini para korban luka tengah menjalani perawatan.
Ridwan Kamil menghimbau agar masyarakat tetap tenang dan melarang untuk menyebarkan dokumentasi kengerian peristiwa tersebut. Sementara Kapolda Jawa Barat Irjen Paul Suntana mengatakan, pelaku bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar membawa 2 bahan peledak. Hal itu diketahui usai polisi melakukan pengecekan di lokasi kejadian. 1 bahan peledak yang ditemukan telah diledakkan tim Gegana. Saat ini Suntana memastikan area Polsek Astana Anyar telah steril dan tidak ditemukan lagi bahan peledak. Selanjutnya polisi akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Diketahui terduga pelaku bom bunuh diri langsung tewas di tempat dengan kondisi yang mengenaskan. Terkait motif bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar masih diselidiki oleh tim kepolisian dari Polda Jabar dan Densus 88 Mabes Polri. Meski begitu, ada beberapa jejak yang ditinggalkan seperti tulisan dalam sebuah kertas. Berikut sederet fakta terkait insiden bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat yang terjadi pada Rabu 7 Desember pagi ini. Aksi bom bunuh diri tersebut terjadi seketika para anggota Polsek Astana Anyar sedang melakukan apel pagi. Saat itu tiba-tiba seorang pria masuk ke lingkungan Polsek sembari mengacungkan senjata tajam. Terduga pelaku lalu menerobos barisan apel sontak. Anggota polisi pun refleks menghindar. Setelah itu tidak lama kemudian terjadi ledakan. Detasmen khusus atau Densus 88 anti teror segera menuju lokasi terjadinya ledakan bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung. Tim Densus 88 langsung melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Hal tersebut diungkapkan oleh Kabag Bantuan Operasi Densus 88 anti teror Kombes Pol Aswin Siregar. Selang 1 jam kemudian, suara ledakan kembali terdengar di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat. Ledakan yang kembali terjadi tersebut terdengar sekira pukul 10:45 waktu Indonesia Barat dan terdengar cukup keras. Terbaru, suara ledakan tersebut bersumber dari barang yang diduga bahan peledak di Polsek Astana Anyar. Sementara Rahmat, seorang warga yang berada di dekat lokasi bom bunuh diri, mengaku ledakan bom bunuh diri tersebut sangat keras. Saat kejadian, Rahmat sedang bekerja yang jaraknya hanya 30 meter dari lokasi kejadian. Ia dan warga sekitar sempat kaget dan panik, namun karena penasaran warga pun mendekat ke sumber suara yakni di Polsek Astana Anyar. Rahmat sendiri pun mengaku tidak ikut mendekat, ia tetap berada di tempat kerjanya. Polda Metro Jaya diketahui memperketat pengamanan dan penjagaan markas setelah adanya insiden bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar. Pengetatan pengamanan juga dilakukan di seluruh Polres dan Polsek wilayah hukumnya. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan. Sementara itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK langsung menuju Bandung setelah mengetahui ada insiden bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu. Kedatangan LPSK ke Bandung bertugas memberikan penanganan perlindungan kepada para korban. Sosok terduga pelaku bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat terungkap. Beredar identitas pelaku bom bunuh diri tersebut bernama Agus Sujatno atau AS 34 tahun. Pria tersebut tercatat tinggal di kawasan Batu Nunggal, Bandung, Jawa Barat. Sosok AS lahir di Bandung 24 Agustus 1988. AS ternyata baru 1 tahun bebas dari hukuman penjara di Nusa Kambangan. Ia menjadi hukuman penjara selama 4 tahun di Lapas Nusa Kambangan dan baru bebas awal tahun 2021 lalu. Saat ditangkap, Agus Sujatno alias Abu Muslim ini berprofesi sebagai teknisi listrik. Dia diduga berperan dari penandaan hingga perakitan bom. AS tercatat pernah merakit bom bersama Yayat Cahdiat alias Abu Salam, bahkan material bom dibeli melalui situs online. Keduanya mempelajari tutorial pembuatan bom dari jejaring internet.
Sementara sisa bahan materi bom masih tersisa di sebuah indekos. Terkait kabar tersebut, Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Ibrahim Tompo angkat bicara. Ibrahim tidak membantah ataupun menganulir secara langsung. Namun ia menyebut tidak menjadikan informasi yang beredar di media sosial atau aplikasi pesan singkat sebagai acuan utama atas insiden bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar. Ibrahim memastikan pihaknya akan memberikan informasi yang valid dan masyarakat diminta untuk menunggu. Saat ini aparat sedang melakukan olah tempat kejadian perkara. Sebelumnya terduga pelaku dikabarkan tewas mengenaskan di lokasi kejadian setelah meledakan bom yang tertempel di badannya. Karopenmas Div Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan pelaku sempat memaksa masuk ke lingkungan polsek. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Tersangka Rudolf Tobing menjalani rekonstruksi terkait kasus pembunuhan perempuan berinisial ARY alias Ica yang ditemukan tewas di kolong tol Becakayu, Bekasi. Reka ulang digelar di Aula Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya yang dijadikan lokasi pengganti tempat kejadian perkara pada Rabu 7 Desember 2022. Nampak Rudolf mengenakan baju tahanan berwarna oranye dihadirkan secara langsung. Selain Rudolf, Polda Metro Jaya juga menghadirkan 2 orang saksi. Polda juga menghadirkan sosok wanita berambut pendek untuk menggantikan korban. Papan nama bertuliskan tersangka Rudolf juga menggantung di leher pelaku saat dibawa penyidik ke lokasi rekonstruksi. Tak ada pernyataan apapun yang disampaikan Rudolf. Nampak Rudolf memperagakan sejumlah adegan di mana merupakan proses sesaat sebelum ia merencanakan aksinya itu. Selain itu, polisi pun turut menyertakan sejumlah barang bukti seperti kabel tis, kantong plastik warna hitam, troli warna merah, serta 1 unit mobil yang digunakan Rudolf untuk membawa jasad ARY alias Ica. Adegan rekonstruksi di lokasi pengganti itu mulai digelar sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat dan dilakukan reka adegan sebanyak 26 adegan. Nantinya polisi juga berencana menggelar rekonstruksi di 2 lokasi lainnya, yakni apartemen Green Pramuka dan kolong tol Becakayu, Jakarta Timur. Sebagai informasi sebelumnya, Polda Metro Jaya menangkap pembuang sekaligus pembunuh perempuan yang ditemukan di tol Becakayu, Kota Bekasi pada Senin 17 Oktober. Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Pol Hengki Haryadi mengatakan pelaku ditangkap di kawasan Pondok Gede pada Selasa 10 Oktober siang saat hendak menjual laptop milik korban. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Rudolf membunuh korban yang merupakan rekan kerjanya di kamar salah satu apartemen kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Setelah menghabisi nyawa korban, lanjut Hengki, pelaku langsung membungkus jasad korban menggunakan plastik dan lakban berwarna hitam. Jasad ARY kemudian dibawa dari lokasi pembunuhan menggunakan mobil berwarna putih dan dibuang ke kolong tol Becakayu. Saat membawa jasad korban, Rudolf terlihat dari rekaman CCTV lift membawa dengan troli, namun tidak ada rasa bersalah dari korban dan malah terlihat tersenyum sambil membawa jasad tersebut. Terungkap jika senyuman itu merupakan senyuman kepuasan karena misinya telah berhasil dia jalankan. Atas perbuatannya, kata Hengki, pelaku Rudolf dijerat dengan pasal 340 subsider, pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Kabar duka datang dari Sunda Empire. Sang petinggi Lord Rangga dikabarkan meninggal dunia pada hari ini, Rabu 7 Desember 2022. Tokoh fenomenal tersebut menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Mutiara Bunda, Kecamatan Tanjung Brebes, Jawa Tengah. Ex-petinggi Sunda Empire ini wafat di usia 55 tahun. Rangga Sasana sempat menjadi perhatian publik setelah mengaku sebagai Sekjen Sunda Empire. Rangga beberapa kali bicara di depan publik dan menunjukkan eksistensi Sunda Empire. Berikut kami rangkum 6 fakta terkait Sunda Empire. Pria asal Brebes itu sempat mengklaim mampu menghentikan perang nuklir.
Sebab Sunda Empire mengaku memiliki satu sistem yang berada di antara beberapa sistem yang ada di bumi saat ini. Rangga menuturkan hal itu membuat dua pebisnis yang sukses, yakni Bill Gates dan Jack Ma, mengundurkan diri karena Sunda Empire sedang membangun sebuah sistem. Rangga juga mengatakan keraton dari Sunda Empire berada di bawah sistem tersebut. Rangga sendiri dalam Kekaisaran Sunda Empire mengaku memiliki jabatan sebagai sekretaris dari The Herrnhutvetian. Dijelaskan Rangga, The Herrnhutvetian merupakan panitia 17. Panitia 17 tersebut telah ada sejak Perang Dunia Kedua. Ketika itu wilayah Hiroshima dan Nagasaki di Jepang dijatuhi bom atom yang menghancurkan dua kota tersebut. Rangga menyebutkan akibat hal tersebut seluruh pemerintahan di bumi dinetralkan dari nol. Rangga menolak disamakan dengan Keraton Agung Sejagat yang berlokasi di Purworejo, Jawa Tengah. Rangga menerangkan Sunda Empire merupakan sebuah sistem tata negara dunia. Sunda Empire tidak menurut pada manusia seperti Keraton Agung Sejagat. Kekaisaran Sunda Empire itu memiliki anggota yang berisi dari seluruh negara yang ada di dunia. Rangga mengungkapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB didirikan di Bandung terlebih dahulu. Tanya itu Rangga menyampaikan gedung Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang bernama Pentagon berada di Bandung sebelum akhirnya dipindahkan. Rangga menjelaskan Sunda Empire merupakan satu di antara beberapa kerajaan matahari. Kekaisaran matahari disebutkan telah ada sejak Alexander the Great atau Alexander Agung yang merupakan raja kekaisaran Makedonia Yunani. Rangga mengatakan kekaisaran matahari telah ada sejak 324 sebelum Masehi. Rangga yang enggan disamakan dengan keraton yang lain menuturkan, Sunda Empire tidak terdapat iuran wajib untuk anggotanya. Hal tersebut dikarenakan Sunda Empire memiliki uang dan harta kekayaan sendiri. Rangga menjelaskan beberapa istana yang saat ini dipakai merupakan milik dari Sunda Empire, sehingga Sunda Empire tidak memerlukan untuk membangun keraton baru. Kita beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Sejumlah mantan anak buah Verdi Sambo buka suara dalam persidangan perkara pembunuhan Brigadir J. Mereka mengutarakan isi hatinya karena merasa menjadi korban Verdi Sambo dalam kasus ini. Tangis para anak buah Sambo pun mewarnai jalannya persidangan. Para anak buah Verdi Sambo dihadirkan untuk memberi kesaksian atas terdakwa Verdi Sambo dan Putri Chandrawati pada Selasa 6 Desember 2022. Tanya menangis, anak buah Sambo pun meluapkan kekesalannya dan mengungkapkan penderitaannya setelah mereka serentak didemosi, bahkan ada yang disanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Karo Provos Divpropam Polri Beni Ali menyatakan penyesalannya karena menjadi korban prank Verdi Sambo. Tanya merasa menyesal, dirinya juga mengaku kalau selama ini sang istri merasa syok atas kasus ini. Beni mengaku mendapat prank atau merasa tertipu dalam kasus ini selama 1 bulan sejak penembakan. Dirinya baru mengetahui kalau kasus yang sebenarnya terjadi yakni pada 8 Agustus 2022, sementara Yosua tewas sejak 8 Juli 2022. Mantan Kabagakum Polri Kombes Susanto Haris juga menyampaikan kekecewaannya karena ikut terseret kasus tewasnya Nofriansah Yosua Huta Barat. Di depan Sambo, Susanto menyampaikan kekecewaannya dengan nada terisak tepat di depan Verdi Sambo. Tanya itu akibat terseret kasus ini karirnya di kepolisian juga akan hancur. Padahal Susanto mengaku sudah mengabdi di Korps Bayangkara selama 30 tahun. Diketahui kini Susanto dimutasi ke Yanma Polri dan didemosi selama 3 tahun serta dipatsuskan selama 29 hari. Tanya Kombes Susanto yang menangis, mantan Wakaden Paminal AKBP Arif Rahman juga berkaca-kaca saat bersaksi di sidang. Hal itu terjadi saat Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso menanyakan apakah AKBP Arif Rahman ikut di sidang kode etik dalam kasus ini. Arif mengakui dan menyebut dia telah diputus pemberhentian tidak dengan hormat.
Lalu hakim menanyakan perasaan mantan Kapolres Jember tersebut. Ia mengaku sedih telah dibohongi menerima sanksi dan harus menjalani pidana. Sementara itu mantan Kasubnit 1 Subdit 3 Bareskrim Polri Irfan Widianto mengaku sedih karena harus turut terjerat dan bahkan ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus tewasnya Nofriansah Yosua Huta Barat. Kepada majelis hakim, Irfan mengaku sedih karena tidak bisa melanjutkan karir di kepolisian. Terungkap kondisi wajah terdakwa Baradae, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf selesai mengeksekusi Brigadir J di rumah dinas Verdi Sambo. Mantan Karoprovos Divisi Propam Polri Beni Ali membeberkan para terdakwa tampak bingung dan stres saat ditanya penyidik. Hal ini disampaikan Beni Ali saat bersaksi dalam sidang persidangan di PN Jakarta Selatan pada Rabu 7 Desember 2022. Saat itu Beni Ali datang ke rumah dinas Verdi Sambo atau tempat kejadian perkara penembakan di tanggal 8 Juli malam. Setibanya di rumah dinas Verdi Sambo, Beni menyebut bertemu dengan para terdakwa dan menanyakan peristiwa apa yang terjadi. Kata dia, raut wajah para terdakwa saat itu nampak bingung dan stres, bahkan tidak mampu menjawab pernyataan secara cepat. Beni menyebut saat itu dirinya bersama tim dari Provos Polri melaksanakan giat penjagaan olah TKP yang sedang dilakukan oleh penyidik Polres Jakarta Selatan. Dalam olah TKP itu diperagakan perihal skenario awal yang dirancang oleh Verdi Sambo, yakni soal adanya dugaan tembak-menembak antara Yosua dengan Eliezer. Namun belakangan terungkap kalau apa yang diskenariokan itu tidak benar, di mana sejatinya peristiwa itu hanyalah penembakan atau pembunuhan terhadap Yosua Huta Barat di rumah dinas Verdi Sambo. Sebelumnya, Kuat Maruf membantah kesaksian Beni Ali setelah peristiwa penembakan. Saat itu majelis hakim yang dipimpin Wahyu Iman Santoso menanyakan kepada Kuat Maruf terkait kesaksian yang disampaikan Beni Ali. Dalam kesaksian di persidangan, Beni Ali menyebut dirinya telah memeriksa Kuat Maruf. ART Verdi Sambo itu lantas menyampaikan bantahan terhadap kesaksian Beni Ali. Sebab kesaksian Beni Ali berkaitan dengan nasib dirinya dan masa depan keluarga, Kuat Maruf lantas mengaku tak pernah diperiksa Beni Ali di lokasi penembakan Brigadir J, yaitu rumah dinas mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo. Justru menurut Kuat, Beni Ali sempat mengatakan pada Kuat Maruf agar saat ditanya sudah diperiksa atau belum, Kuat menjawab sudah. Pasalnya hal ini sudah dilaporkan kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit. Bantahan Kuat Maruf itu lantas ditanyakan majelis hakim kepada Beni Ali. Beni Ali mengatakan hal itu tidak benar dan bersikukuh pada kesaksian yang disampaikannya. Kuat Maruf lantas kembali mempertanyakan kesaksian Beni Ali. Brigadir J disebut sempat ikut andil dalam mempersiapkan kejutan ulang tahun pernikahan atau anniversary Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Hal ini diakui oleh Verdi Sambo dalam persidangan di PN Jakarta Selatan pada Rabu 7 Desember 2022. Sambo mengatakan kejutan ulang tahun pernikahan Sambo dan Putri disiapkan Brigadir J jelang beberapa hari sebelum peristiwa penembakan terjadi. Dalam kesaksiannya pada tanggal 5 Juli, Verdi Sambo mengaku sempat menelpon Brigadir J. Ia meminta Brigadir J untuk mempersiapkan pesta kejutan ulang tahun pernikahannya dengan Putri Chandrawati pada 6 Juli 2022 pagi. Saat itu Brigadir J diminta Verdi Sambo mempersiapkan tumpeng dan kue untuk pesta ulang tahun pernikahan yang ke-22 tahun. Pesta ulang tahun pernikahan tersebut, kata Verdi Sambo, sempat dirahasiakannya karena sebagai kejutan, sehingga hanya Brigadir J yang mengetahui persiapan pesta pernikahan tersebut. Saat pesta ulang tahun pernikahan, Brigadir J ikut membawakan tumpeng dan kue. Ketika itu, Verdi Sambo dan Putri Chandrawati juga menyuapkan semua ajudan dan asisten rumah tangganya dengan tumpeng dan kue termasuk Brigadir J. Sebelumnya, ajudan Sambo Deden Miftahul Haq juga mengungkapkan bahwa Brigadir J telah mempersiapkan kejutan untuk anniversary Sambo Putri.
Hal ini diungkap Deden dalam sidang di PN Jakarta Selatan pada Selasa 8 November 2022. Diketahui Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J menjadi korban pembunuhan berencana yang diotaki Verdi Sambo pada 8 Juli 2022 lalu. Brigadir Yosua tewas setelah dieksekusi di rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Dalam perkara ini, Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal alias Bribka RR, Kuat Maruf, dan Bribka Richard Eliezer alias Baradae didakwa melakukan pembunuhan berencana. Kelima terdakwa didakwa melanggar pasal 340 subsider pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Polda NTB melakukan pengamanan ketat di pintu masuk maupun pintu keluar. Hal tersebut sebagai upaya mengantisipasi ancaman bom bunuh diri lanjutan. Pengamanan dilakukan Polda NTB hingga menjelang Natal dan Tahun Baru. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, saudara akan disampaikan oleh rekan Jimmy Sucipto, reporter dari Tribun Lombok. Silakan laporannya. Baik, terima kasih Irma. Benar sekali, Polda NTB melakukan pengamanan yang ketat baik di pintu masuk maupun di pintu keluar. Dan hal tersebut merupakan antisipasi dari bom bunuh diri lanjutan yang mungkin saja terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya di Kota Mataram. Dan berbagai penjagaan yang dilakukan oleh personel yang terdapat di Polda NTB menggunakan pakaian lengkap, baik dari persenjataan, menggunakan rompi, dan juga helm. Lalu penjagaan juga dibagi menjadi 2 titik lokasi, baik di titik kedatangan atau pintu masuk maupun di pintu keluar. Dalam penyampaian Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol Artanto membenarkan hal tersebut. Dan menurut Kombes Pol Artanto, pihaknya tidak hanya melakukan penjagaan di dalam Polda NTB saja, melainkan melakukan juga patroli-patroli di jalan raya. Di antaranya dalam pantauan Tribun Lombok, terdapat juga mobil-mobil atau kendaraan kepolisian yang melakukan aktivitas seperti berkeliling atau melakukan monitoring. Dan dalam penyampaian dari Kombes Pol Artanto juga mengatakan bahwa penjagaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, khususnya di Polda NTB, selama 24 jam, baik dari pagi, siang, sore, hingga malam, dan dilakukan secara bergantian. Lalu, Kombes Pol Artanto menjelaskan penjagaan seperti ini tidak hanya dilakukan pasca bom bunuh diri yang terjadi di Polsek Astana Anyar, tetapi juga dalam menyambut gelaran Tahun Baru dan juga Natal tahun 2022. Terkait pintu-pintu masuk yang ada di Polda NTB juga sudah disterilkan oleh berbagai pihak kepolisian, baik dari pemeriksaan ketika ada mobil yang masuk ke dalam dan juga pengecekan terhadap CCTV. Bila adanya ancaman-ancaman yang mungkin saja terjadi, seperti diaktifkannya CCTV dan juga scan dan sebagainya. Mungkin itu dulu kawan Mei yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Jimmy. Selamat bertugas kembali. Saudara, penganiayaan terhadap balita terjadi di Tower Mawar Apartemen Kalibata City, Pancoran, Jakarta Selatan pada Rabu 3 Desember 2022. Balita perempuan berinisial GM, 2 tahun, meninggal dunia setelah dianiaya pacar ibunya berinisial YA, 31 tahun. Kejadian bermula saat ibu korban menitipkan anaknya kepada pelaku di sebuah stasiun dan dibawanya ke apartemen. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait kronologi peristiwa ini, kami sudah terhubung dengan rekan Anas. Silakan laporannya, rekan Anas. Ya, baik, Rina. Bisa saya sampaikan bahwa pada Selasa kemarin, Polres Metro Jakarta Selatan merilis kasus penganiayaan balita hingga tewas yang terjadi di apartemen Kalibata City. Peristiwa penganiayaan ini bermula ketika
ibu korban berinisial FS menitipkan anaknya kepada kasihnya atau pelaku berinisial YA. Saat itu ibu korban hendak bekerja dan menitipkan anaknya di stasiun Universitas Indonesia. Setelah dititipkan, pelaku membawa korban ke tempat tinggalnya di apartemen Kalibata City. Sesampainya di apartemen, pelaku sempat mengajak korban bermain di area taman selama sekitar 20 menit. Namun di tengah-tengah korban sedang bermain, korban mengatakan bahwa dirinya sedang buang air besar. Setelahnya pelaku YA membawa naik korban ke unit apartemennya di Tower Mawar di lantai di unit 16. Kemudian pelaku berusaha untuk membersihkan kotoran korban. Namun pelaku merasa kesal ketika korban terus-menerus menangis. Setelah itu pelaku dari arah kamar mandi melemparkan korban yang masih berusia 2 tahun ke arah kasur. Namun ternyata korban justru mendarat di lantai hingga menyebabkan kepalanya terbentur. Nah, sampai di situ pelaku juga menginjak kaki kiri korban hingga memar yang itu didapatkan dari hasil visum. Dan untuk ketiga kalinya pelaku melakukan penganiayaan dengan cara melempar korban kembali ke lantai hingga kepalanya terbentur kembali. Setelah itu korban berinisial GM tidak sadarkan diri dan pelaku membawanya ke rumah sakit Triadipa. Namun sayang nyawa korban tak dapat tertolong. Setelahnya ibu korban melaporkan pelaku ke Polsek Pancoran yang kemudian kasus ini dilimpahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Saat ini pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ia dijerat dengan pasal berlapis, yaitu pasal 76C, pasal 80, kemudian pasal 338 KUHP dan pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Demikian. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Ana. Selamat bertugas kembali. Aksi pencurian motor terjadi di salah satu masjid di Bandar Lampung pada Rabu 30 November sekira pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pelaku beraksi saat korban beserta jamaah lainnya sedang khusyuk salat subuh. Berdasarkan rekaman CCTV terlihat ada 2 remaja mengambil motor milik korban. Tak butuh waktu lama para pelaku mengeksekusi motor hanya sekitar 5 menit. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Bayu Saputra dari Tribun Lampung. Silakan laporannya. Ya, terima kasih rekan Rima dan Tribuners yang berada. Benar bahwasannya telah terjadi pencurian kendaraan bermotor pada Rabu tanggal 30 Desember tahun 2022 sekitar pukul 05 WIB. Nah, berdasarkan keterangan dari pengurus masjid At-Taubah di Jalan Tomat Jagabaya 2 Kecamatan Nuh Halim, Kota Bandar Lampung, Bapak EF Saifullah, bahwasannya pelaku ini dengan cepat menggasak motor milik Melki, salah satu jamaah yang melakukan sholat berjamaah di masjid At-Taubah tersebut. Korban mengalami kerugian motor Honda Beat berplat BE 2351 AAN berwarna merah dan hitam, itu raib di gondol maling. Pelaku melancarkan aksinya dengan cepat, sekitar 5 menitan pelaku menggasak motor tersebut. Sampai saat ini dia meminta kepada aparat kepolisian untuk segera menemukan kendaraan dan menangkap pelaku tersebut. Terima kasih rekan Kuda, kembali ke studio. Terima kasih atas laporannya rekan Bayu, selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Terduga pelaku bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung tewas di lokasi kejadian pada Rabu 7 Desember hari ini.
Sebelumnya, sosok pria mencurigakan sempat bertemu ke Mapolsek sejak pagi hari. Saat masuk ke lingkungan Polsek Astar, pria tersebut langsung mengacungkan senjata tajam. Pria itu menerobos anggota Polsek yang tengah apel pagi. Kemudian pelaku yang membawa bom tak berselang lama meninggal dunia di lobi Astana Anyar. Akibat kejadian itu, sejumlah polisi mengalami luka-luka. Adapun ciri-ciri terduga pelaku bom bunuh diri, polisi sempat mengungkapnya. Terduga pelaku memiliki ciri-ciri seorang pria dan membawa senjata tajam. Selain itu, terduga pelaku bom bunuh diri juga diduga membawa sepeda motor guna mendatangi Polsek Astana Anyar. Dugaan tersebut merebak di lini masa lantaran foto sepeda motor yang diduga milik pelaku beredar luas. Motor berwarna biru kuning yang ditinggalkan pelaku menjadi sorotan. Pasalnya, di depan motor tersebut dilekatkan kertas yang ditempelkan pada plat motor kendaraan. Di kertas tersebut tertulis beberapa kata yang bermuatan kalimat kontroversi. Polisi hingga saat ini masih mendalami motif bom bunuh diri tersebut. Tim dari Datasman Khusus Densus 88 Anti Teror Polri pun langsung bergerak ke lokasi bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat. Kabag Banops Densus 88 Kombes Aswin Siregar mengatakan, penyidik Densus 88 langsung melakukan investigasi di lokasi kejadian. Selain itu, mereka mengambil keterangan dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memantau langsung TKP bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung pada Rabu 7 Desember 2022. Ridwan Kamil mendatangi lokasi kejadian bersama Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana. Melalui akun Instagram pribadinya, pada Rabu 7 Desember, Ridwan Kamil membagikan informasi terkini terkait insiden tersebut. Dalam video singkat diperlihatkan Ridwan Kamil didampingi sejumlah petugas kepolisian datang meninjau ke lokasi. Ia juga mengenakan perangkat keamanan berupa helm dan rompi anti peluru. Di kolom keterangan, Ridwan Kamil menjelaskan alasannya datang ke lokasi adalah untuk melakukan koordinasi langsung. Ia kemudian mengabarkan bahwa pelaku dan seorang polisi diketahui meninggal dunia akibat terkena ledakan, sementara 8 polisi dan 1 warga lainnya mengalami luka-luka. Kini para korban luka tengah menjalani perawatan. Ridwan Kamil menghimbau agar masyarakat tetap tenang dan melarang untuk menyebarkan dokumentasi kengerian peristiwa tersebut. Sementara Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Suntana mengatakan, pelaku bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar membawa 2 bahan peledak. Hal itu diketahui usai polisi melakukan pengecekan di lokasi kejadian. 1 bahan peledak yang ditemukan telah diledakkan tim Gegana. Saat ini Suntana memastikan area Polsek Astana Anyar telah steril dan tidak ditemukan lagi bahan peledak. Selanjutnya polisi akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Diketahui terduga pelaku bom bunuh diri langsung tewas di tempat dengan kondisi yang mengenaskan. Terkait motif bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar masih diselidiki oleh tim kepolisian dari Polda Jabar dan Densus 88 Mabes Polri. Meski begitu, ada beberapa jejak yang ditinggalkan seperti tulisan dalam sebuah kertas. Berikut sederet fakta terkait insiden bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat yang terjadi pada Rabu 7 Desember pagi ini. Aksi bom bunuh diri tersebut terjadi seketika para anggota Polsek Astana Anyar sedang melakukan apel pagi. Saat itu tiba-tiba seorang pria masuk ke lingkungan Polsek sembari mengacungkan senjata tajam. Terduga pelaku lalu menerobos barisan apel sontak. Anggota polisi pun refleks menghindar. Setelah itu tidak lama kemudian terjadi ledakan. Detasmen Khusus atau Densus 88 Anti Teror segera menuju lokasi terjadinya ledakan bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung. Tim Densus 88 langsung melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Hal tersebut diungkapkan oleh Kabag Bantuan Operasi Densus 88 Anti Teror Kombes Pol Aswin Siregar. Selang 1 jam kemudian, suara ledakan kembali terdengar di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat.
Ledakan yang kembali terjadi tersebut terdengar sekira pukul 10:45 waktu Indonesia Barat dan terdengar cukup keras. Terbaru, suara ledakan tersebut bersumber dari barang yang diduga bahan peledak di Polsek Astana Anyar. Sementara Rahmat, seorang warga yang berada di dekat lokasi bom bunuh diri, mengaku ledakan bom bunuh diri tersebut sangat keras. Saat kejadian, Rahmat sedang bekerja yang jaraknya hanya 30 meter dari lokasi kejadian. Ia dan warga sekitar sempat kaget dan panik, namun karena penasaran warga pun mendekat ke sumber suara yakni di Polsek Astana Anyar. Rahmat sendiri pun mengaku tidak ikut mendekat, ia tetap berada di tempat kerjanya. Polda Metro Jaya diketahui memperketat pengamanan dan penjagaan markas setelah adanya insiden bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar. Pengetatan pengamanan juga dilakukan di seluruh Polres dan Polsek wilayah hukumnya. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan. Sementara itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK langsung menuju Bandung setelah mengetahui ada insiden bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu. Kedatangan LPSK ke Bandung bertugas memberikan penanganan perlindungan kepada para korban. Sosok terduga pelaku bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat terungkap. Beredar identitas pelaku bom bunuh diri tersebut bernama Agus Sujatno atau AS 34 tahun. Pria tersebut tercatat tinggal di kawasan Batu Nunggal, Bandung, Jawa Barat. Sosok AS lahir di Bandung 24 Agustus 1988. AS ternyata baru 1 tahun bebas dari hukuman penjara di Nusa Kambangan. Ia menjadi hukuman penjara selama 4 tahun di Lapas Nusa Kambangan dan baru bebas awal tahun 2021 lalu. Saat ditangkap, Agus Sujatno alias Abu Muslim ini berprofesi sebagai teknisi listrik. Dia diduga berperan dari penandaan hingga perakitan bom. AS tercatat pernah merakit bom bersama Yayat Cahdiat alias Abu Salam, bahkan material bom dibeli melalui situs online. Keduanya mempelajari tutorial pembuatan bom dari jejaring internet. Sementara sisa bahan materi bom masih tersisa di sebuah indekos. Terkait kabar tersebut, Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Ibrahim Tompo angkat bicara. Ibrahim tidak membantah ataupun menganulir secara langsung. Namun ia menyebut tidak menjadikan informasi yang beredar di media sosial atau aplikasi pesan singkat sebagai acuan utama atas insiden bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar. Ibrahim memastikan pihaknya akan memberikan informasi yang valid dan masyarakat diminta untuk menunggu. Saat ini aparat sedang melakukan olah tempat kejadian perkara. Sebelumnya terduga pelaku dikabarkan tewas mengenaskan di lokasi kejadian setelah meledakkan bom yang tertempel di badannya. Karopenmas Div Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan pelaku sempat memaksa masuk ke lingkungan polsek. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Tersangka Rudolf Tobing menjalani rekonstruksi terkait kasus pembunuhan perempuan berinisial ARY alias Ica yang ditemukan tewas di kolong tol Becakayu, Bekasi. Reka ulang digelar di Aula Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya yang dijadikan lokasi pengganti tempat kejadian perkara pada Rabu 7 Desember 2022. Nampak Rudolf mengenakan baju tahanan berwarna oranye dihadirkan secara langsung. Selain Rudolf, Polda Metro Jaya juga menghadirkan 2 orang saksi. Polda juga menghadirkan sosok wanita berambut pendek untuk menggantikan korban. Papan nama bertuliskan tersangka Rudolf juga menggantung di leher pelaku saat dibawa penyidik ke lokasi rekonstruksi. Tak ada pernyataan apapun yang disampaikan Rudolf. Nampak Rudolf memperagakan sejumlah adegan di mana merupakan proses sesaat sebelum ia merencanakan aksinya itu. Selain itu, polisi pun turut menyertakan sejumlah barang bukti seperti kabel tis, kantong plastik warna hitam, troli warna merah, serta 1 unit mobil yang digunakan Rudolf untuk membawa jasad ARY alias Ica.
Adegan rekonstruksi di lokasi pengganti itu mulai digelar sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat dan dilakukan reka adegan sebanyak 26 adegan. Nantinya polisi juga berencana menggelar rekonstruksi di 2 lokasi lainnya, yakni apartemen Green Pramuka dan kolong tol Becakayu, Jakarta Timur. Sebagai informasi sebelumnya, Polda Metro Jaya menangkap pembuang sekaligus pembunuh perempuan yang ditemukan di tol Becakayu, Kota Bekasi pada Senin 17 Oktober. Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Pol Hengki Haryadi mengatakan pelaku ditangkap di kawasan Pondok Gede pada Selasa 10 Oktober siang saat hendak menjual laptop milik korban. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Rudolf membunuh korban yang merupakan rekan kerjanya di kamar salah satu apartemen kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Setelah menghabisi nyawa korban, lanjut Hengki, pelaku langsung membungkus jasad korban menggunakan plastik dan lakban berwarna hitam. Jasad Arya kemudian dibawa dari lokasi pembunuhan menggunakan mobil berwarna putih dan dibuang ke kolong tol Becakayu. Saat membawa jasad korban, Rudolf terlihat dari rekaman CCTV lift membawa dengan troli, namun tidak ada rasa bersalah dari korban dan malah terlihat tersenyum sambil membawa jasad tersebut. Terungkap jika senyuman itu merupakan senyuman kepuasan karena misinya telah berhasil dia jalankan. Atas perbuatannya, kata Hengki, pelaku Rudolf dijerat dengan pasal 340 subsider, pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Kabar duka datang dari Sunda Empire, sang petinggi Lord Rangga dikabarkan meninggal dunia pada hari ini, Rabu 7 Desember 2022. Tokoh fenomenal tersebut menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Mutiara Bunda, Kecamatan Tanjung Brebes, Jawa Tengah. Ex-petinggi Sunda Empire ini wafat di usia 55 tahun. Rangga Sasana sempat menjadi perhatian publik setelah mengaku sebagai Sekjen Sunda Empire. Rangga beberapa kali bicara di depan publik dan menunjukkan eksistensi Sunda Empire. Berikut kami rangkum 6 fakta terkait Sunda Empire. Pria asal Brebes itu sempat mengklaim mampu menghentikan perang nuklir. Sebab Sunda Empire mengaku memiliki satu sistem yang berada di antara beberapa sistem yang ada di bumi saat ini. Rangga menuturkan hal itu membuat dua pebisnis yang sukses, yakni Bill Gates dan Jack Ma, mengundurkan diri karena Sunda Empire sedang membangun sebuah sistem. Rangga juga mengatakan keraton dari Sunda Empire berada di bawah sistem tersebut. Rangga sendiri dalam Kekaisaran Sunda Empire mengaku memiliki jabatan sebagai sekretaris dari The Herrn-Zephetian. Dijelaskan Rangga, The Herrn-Zephetian merupakan panitia 17. Panitia 17 tersebut telah ada sejak Perang Dunia Kedua. Ketika itu wilayah Hiroshima dan Nagasaki di Jepang dijatuhi bom atom yang menghancurkan dua kota tersebut. Rangga menyebutkan akibat hal tersebut seluruh pemerintahan di bumi dinetralkan dari nol. Rangga menolak disamakan dengan Keraton Agung Sejagat yang berlokasi di Purworejo, Jawa Tengah. Rangga menerangkan Sunda Empire merupakan sebuah sistem tata negara dunia. Sunda Empire tidak menurut pada manusia seperti Keraton Agung Sejagat. Kekaisaran Sunda Empire itu memiliki anggota yang berisi dari seluruh negara yang ada di dunia. Rangga mengungkapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB didirikan di Bandung terlebih dahulu. Tanya itu Rangga menyampaikan gedung Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang bernama Pentagon berada di Bandung sebelum akhirnya dipindahkan. Rangga menjelaskan Sunda Empire merupakan satu di antara beberapa kerajaan matahari. Kekaisaran matahari disebutkan telah ada sejak Alexander the Great atau Alexander Agung yang merupakan raja kekaisaran Makedonia Yunani. Rangga mengatakan kekaisaran matahari telah ada sejak 324 sebelum Masehi. Rangga yang enggan disamakan dengan keraton yang lain menuturkan Sunda Empire tidak terdapat iuran wajib untuk anggotanya. Hal tersebut dikarenakan Sunda Empire memiliki uang dan harta kekayaan sendiri. Rangga menjelaskan beberapa istana yang saat ini dipakai merupakan milik dari Sunda Empire, sehingga Sunda Empire tidak memerlukan untuk membangun keraton baru.
Kita beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Sejumlah mantan anak buah Verdi Sambo buka suara dalam persidangan perkara pembunuhan Brigadir J. Mereka mengutarakan isi hatinya karena merasa menjadi korban Verdi Sambo dalam kasus ini. Tangis para anak buah Sambo pun mewarnai jalannya persidangan. Para anak buah Verdi Sambo dihadirkan untuk memberi kesaksian atas terdakwa Verdi Sambo dan Putri Chandrawati pada Selasa 6 Desember 2022. Tak hanya menangis, anak buah Sambo pun meluapkan kekesalannya dan mengungkapkan penderitaannya setelah mereka serentak didemosi, bahkan ada yang disanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Karo Provos Divpropam Polri Benny Ali menyatakan penyesalannya karena menjadi korban prank Verdi Sambo. Tak hanya merasa menyesal, dirinya juga mengaku kalau selama ini sang istri merasa syok atas kasus ini. Benny mengaku mendapat prank atau merasa tertipu dalam kasus ini selama 1 bulan sejak penembakan. Dirinya baru mengetahui kalau kasus yang sebenarnya terjadi yakni pada 8 Agustus 2022, sementara Yosua tewas sejak 8 Juli 2022. Mantan Kabagakum Polri Kombes Susanto Haris juga menyampaikan kekecewaannya karena ikut terseret kasus tewasnya Nofriansah Yosua Huta Barat. Di depan Sambo, Susanto menyampaikan kekecewaannya dengan nada terisak tepat di depan Verdi Sambo. Tanya itu akibat terseret kasus ini, karirnya di kepolisian juga akan hancur. Padahal Susanto mengaku sudah mengabdi di Korps Bayangkara selama 30 tahun. Diketahui kini Susanto dimutasi ke Yanma Polri dan didemosi selama 3 tahun serta dipatsuskan selama 29 hari. Tanya Kombes Susanto yang menangis, mantan Wakaden Paminal AKBP Arif Rahman juga berkaca-kaca saat bersaksi di sidang. Hal itu terjadi saat Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso menanyakan apakah AKBP Arif Rahman ikut di sidang kode etik dalam kasus ini. Arif mengakui dan menyebut dia telah diputus pemberhentian tidak dengan hormat. Lalu hakim menanyakan perasaan mantan Kapolres Jember tersebut. Ia mengaku sedih telah dibohongi menerima sanksi dan harus menjalani pidana. Sementara itu mantan Kasubnit 1 Subdit 3 Bareskrim Polri Irfan Widianto mengaku sedih karena harus turut terjerat dan bahkan ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus tewasnya Nofriansah Yosua Huta Barat. Kepada majelis hakim, Irfan mengaku sedih karena tidak bisa melanjutkan karir di kepolisian. Terungkap kondisi wajah terdakwa Baradae, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf selesai mengeksekusi Brigadir J di rumah dinas Verdi Sambo. Mantan Karo Provos Divisi Propam Polri Benny Ali membeberkan para terdakwa tampak bingung dan stres saat ditanya penyidik. Hal ini disampaikan Benny Ali saat bersaksi dalam sidang persidangan di PN Jakarta Selatan pada Rabu 7 Desember 2022. Saat itu Benny Ali datang ke rumah dinas Verdi Sambo atau tempat kejadian perkara penembakan di tanggal 8 Juli malam. Setibanya di rumah dinas Verdi Sambo, Benny menyebut bertemu dengan para terdakwa dan menanyakan peristiwa apa yang terjadi. Kata dia, raut wajah para terdakwa saat itu nampak bingung dan stres, bahkan tidak mampu menjawab pernyataan secara cepat. Benny menyebut saat itu dirinya bersama tim dari Provos Polri melaksanakan giat penjagaan olah TKP yang sedang dilakukan oleh penyidik Polres Jakarta Selatan. Dalam olah TKP itu diperagakan perihal skenario awal yang dirancang oleh Verdi Sambo, yakni soal adanya dugaan tembak-menembak antara Yosua dengan Eliezer. Namun belakangan terungkap kalau apa yang diskenariokan itu tidak benar, di mana sejatinya peristiwa itu hanyalah penembakan atau pembunuhan terhadap Yosua Huta Barat di rumah dinas Verdi Sambo. Sebelumnya, Kuat Maruf membantah kesaksian Benny Ali setelah peristiwa penembakan. Saat itu majelis hakim yang dipimpin Wahyu Iman Santoso menanyakan kepada Kuat Maruf terkait kesaksian yang disampaikan Benny Ali. Dalam kesaksian di persidangan, Benny Ali menyebut dirinya telah memeriksa Kuat Maruf. ART Verdi Sambo itu lantas menyampaikan bantahan terhadap kesaksian Benny Ali. Sebab kesaksian Benny Ali berkaitan dengan nasib dirinya dan masa depan keluarga,
Kuat Maruf lantas mengaku tak pernah diperiksa Benny Ali di lokasi penembakan Brigadir J, yaitu rumah dinas mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo. Justru menurut Kuat, Benny Ali sempat mengatakan pada Kuat Maruf agar saat ditanya sudah diperiksa atau belum, Kuat menjawab sudah. Pasalnya, hal ini sudah dilaporkan kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit. Bantahan Kuat Maruf itu lantas ditanyakan majelis hakim kepada Benny Ali. Benny Ali mengatakan hal itu tidak benar dan bersikukuh pada kesaksian yang disampaikannya. Kuat Maruf lantas kembali mempertanyakan kesaksian Benny Ali. Brigadir J disebut sempat ikut andil dalam mempersiapkan kejutan ulang tahun pernikahan atau anniversary Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Hal ini diakui oleh Verdi Sambo dalam persidangan di PN Jakarta Selatan pada Rabu 7 Desember 2022. Sambo mengatakan kejutan ulang tahun pernikahan Sambo dan Putri disiapkan Brigadir J jelang beberapa hari sebelum peristiwa penembakan terjadi. Dalam kesaksiannya pada tanggal 5 Juli, Verdi Sambo mengaku sempat menelpon Brigadir J. Ia meminta Brigadir J untuk mempersiapkan pesta kejutan ulang tahun pernikahannya dengan Putri Chandrawati pada 6 Juli 2022 pagi. Saat itu Brigadir J diminta Verdi Sambo mempersiapkan tumpeng dan kue untuk pesta ulang tahun pernikahan yang ke-22 tahun. Pesta ulang tahun pernikahan tersebut, kata Verdi Sambo, sempat dirahasiakannya karena sebagai kejutan, sehingga hanya Brigadir J yang mengetahui persiapan pesta pernikahan tersebut. Saat pesta ulang tahun pernikahan, Brigadir J ikut membawakan tumpeng dan kue. Ketika itu, Verdi Sambo dan Putri Chandrawati juga menyuapkan semua ajudan dan asisten rumah tangganya dengan tumpeng dan kue termasuk Brigadir J. Sebelumnya, ajudan Sambo Deden Miftahul Haq juga mengungkapkan bahwa Brigadir J telah mempersiapkan kejutan untuk anniversary Sambo Putri. Hal ini diungkap Deden dalam sidang di PN Jakarta Selatan pada Selasa 8 November 2022. Diketahui Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J menjadi korban pembunuhan berencana yang diotaki Verdi Sambo pada 8 Juli 2022 lalu. Brigadir Yosua tewas setelah dieksekusi di rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Dalam perkara ini, Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal alias Bribka RR, Kuat Maruf, dan Bribka Richard Eliezer alias Baradae didakwa melakukan pembunuhan berencana. Kelima terdakwa didakwa melanggar pasal 340 subsider pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Polda NTB melakukan pengamanan ketat di pintu masuk maupun pintu keluar. Hal tersebut sebagai upaya mengantisipasi ancaman bom bunuh diri lanjutan. Pengamanan dilakukan Polda NTB hingga menjelang Natal dan Tahun Baru. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, saudara akan disampaikan oleh rekan Jimmy Sucipto, reporter dari Tribun Lombok. Silakan laporannya. Baik, terima kasih Irma. Benar sekali, Polda NTB melakukan pengamanan yang ketat baik di pintu masuk maupun di pintu keluar. Dan hal tersebut merupakan antisipasi dari bom bunuh diri lanjutan yang mungkin saja terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya di Kota Mataram. Dan berbagai penjagaan yang dilakukan oleh personel yang terdapat di Polda NTB menggunakan pakaian lengkap, baik dari persenjataan, menggunakan rompi, dan juga helm. Lalu penjagaan juga dibagi menjadi 2 titik lokasi, baik di titik kedatangan atau pintu masuk maupun di pintu keluar. Dalam penyampaian Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol Artanto membenarkan hal tersebut. Dan menurut Kombes Pol Artanto, pihaknya tidak hanya melakukan penjagaan di dalam Polda NTB saja, melainkan melakukan juga patroli-patroli di jalan raya. Di antaranya dalam pantauan Tribun Lombok, terdapat juga mobil-mobil atau kendaraan kepolisian yang melakukan
aktivitas seperti berkeliling atau melakukan monitoring. Dan dalam penyampaian dari Kombespol Artanto juga mengatakan bahwa penjagaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, khususnya di Polda NTB, selama 24 jam, baik dari pagi, siang, sore, hingga malam, dan dilakukan secara bergantian. Lalu Kombespol Artanto menjelaskan penjagaan seperti ini tidak hanya dilakukan pasca bom bunuh diri yang terjadi di Polsek Astana Anyar, tetapi juga dalam menyambut gelaran Tahun Baru dan juga Natal tahun 2022. Terkait pintu-pintu masuk yang ada di Polda NTB juga sudah disterilkan oleh berbagai pihak kepolisian, baik dari pemeriksaan ketika ada mobil yang masuk ke dalam dan juga pengecekan terhadap CCTV bila adanya ancaman-ancaman yang mungkin saja terjadi, seperti diaktifkannya CCTV dan juga scan dan sebagainya. Mungkin itu dulu kawan Mei yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Jimmy. Selamat bertugas kembali. Saudara, penganiayaan terhadap balita terjadi di Tower Mawar Apartemen Kalibata City, Pancoran, Jakarta Selatan pada Rabu 3 Desember 2022. Balita perempuan berinisial GM 2 tahun meninggal dunia setelah dianiaya pacar ibunya berinisial YA 31 tahun. Kejadian bermula saat ibu korban menitipkan anaknya kepada pelaku di sebuah stasiun dan dibawanya ke apartemen. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait kronologi peristiwa ini, kami sudah terhubung dengan rekan Anas. Silakan laporannya, rekan Anas. Ya, baik, Rina. Bisa saya sampaikan bahwa pada Selasa kemarin, Polres Metro Jakarta Selatan merilis kasus penganiayaan balita hingga tewas yang terjadi di apartemen Kalibata City. Peristiwa penganiayaan ini bermula ketika ibu korban berinisial FS menitipkan anaknya kepada kasihnya atau pelaku berinisial YA. Saat itu ibu korban hendak bekerja dan menitipkan anaknya di stasiun Universitas Indonesia. Setelah dititipkan, pelaku membawa korban ke tempat tinggalnya di apartemen Kalibata City. Sesampainya di apartemen, pelaku sempat mengajak korban bermain di area taman selama sekitar 20 menit. Namun di tengah-tengah korban sedang bermain, korban mengatakan bahwa dirinya sedang buang air besar. Setelahnya pelaku YA membawa naik korban ke unit apartemennya di Tower Mawar di lantai di unit 16. Kemudian pelaku berusaha untuk membersihkan kotoran korban. Namun pelaku merasa kesal ketika korban terus-menerus menangis. Setelah itu pelaku dari arah kamar mandi melemparkan korban yang masih berusia 2 tahun ke arah kasur. Namun ternyata korban justru mendarat di lantai hingga menyebabkan kepalanya terbentur. Nah, sampai di situ pelaku juga menginjak kaki kiri korban hingga memar yang itu didapatkan dari hasil visum. Dan untuk ketiga kalinya pelaku melakukan penganiayaan dengan cara melempar korban kembali ke lantai hingga kepalanya terbentur kembali. Setelah itu korban berinisial GM tidak sadarkan diri dan pelaku membawanya ke rumah sakit Triadipa. Namun sayang nyawa korban tak dapat tertolong. Setelahnya ibu korban melaporkan pelaku ke Polsek Pancoran yang kemudian kasus ini dilimpahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Saat ini pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ia dijerat dengan pasal berlapis, yaitu pasal 76C, pasal 80, kemudian pasal 338 KUHP dan pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Demikian, Rina. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas. Selamat bertugas kembali.
Aksi pencurian motor terjadi di salah satu masjid di Bandar Lampung pada Rabu 30 November sekira pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pelaku beraksi saat korban beserta jamaah lainnya sedang khusyuk salat subuh. Berdasarkan rekaman CCTV terlihat ada dua remaja mengambil motor milik korban. Tak butuh waktu lama para pelaku mengeksekusi motor hanya sekitar 5 menit. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Bayu Saputra dari Tribun Lampung. Silakan laporannya. Ya, terima kasih rekan Rima dan Tribuners yang berada. Benar bahwasannya telah terjadi pencurian kendaraan bermotor pada Rabu tanggal 30 Desember tahun 2022 sekitar pukul 05 WIB. Nah, berdasarkan keterangan dari pengurus masjid At-Taubah di Jalan Tomat Jagabaya 2 Kecamatan Nuh Halim, Kota Bandar Lampung, Bapak EF Saifullah, bahwasannya pelaku ini dengan cepat menggasak motor milik Melki, salah satu jamaah yang melakukan sholat berjamaah di masjid atau tersebut. Korban mengalami kerugian motor Honda Beat berplat BE 2351 AN berwarna merah dan hitam, itu raib di gondol maling. Pelaku melancarkan aksinya dengan cepat, sekitar 5 menitan pelaku menggasak motor tersebut. Sampai saat ini dia meminta kepada aparat kepolisian untuk segera menemukan kendaraan dan menangkap pelaku tersebut. Terima kasih rekan Kuda, kembali ke studio. Terima kasih atas laporannya rekan Bayu, selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Terduga pelaku bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung tewas di lokasi kejadian pada Rabu 7 Desember hari ini. Sebelumnya sosok pria mencurigakan sempat bertemu ke Mapolsek sejak pagi hari. Saat masuk ke lingkungan Polsek Astar, pria tersebut langsung mengacungkan senjata tajam. Pria itu menerobos anggota Polsek yang tengah apel pagi. Kemudian pelaku yang membawa bom tak berselang lama meninggal dunia di lobi Astana Anyar. Akibat kejadian itu sejumlah polisi mengalami luka-luka. Adapun ciri-ciri terduga pelaku bom bunuh diri, polisi sempat mengungkapnya. Terduga pelaku memiliki ciri-ciri seorang pria dan membawa senjata tajam. Selain itu, terduga pelaku bom bunuh diri juga diduga membawa sepeda motor guna mendatangi Polsek Astana Anyar. Dugaan tersebut merebak di lini masa lantaran foto sepeda motor yang diduga milik pelaku beredar luas. Motor berwarna biru kuning yang ditinggalkan pelaku menjadi sorotan. Pasalnya di depan motor tersebut dilekatkan kertas yang ditempelkan pada plat motor kendaraan. Di kertas tersebut tertulis beberapa kata yang bermuatan kalimat kontroversi. Polisi hingga saat ini masih mendalami motif bom bunuh diri tersebut. Tim dari Datasman Khusus Densus 88 Anti Teror Polri pun langsung bergerak ke lokasi bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat. Kabag Banops Densus 88 Kombes Aswin Siregar mengatakan, penyidik Densus 88 langsung melakukan investigasi di lokasi kejadian. Selain itu, mereka mengambil keterangan dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memantau langsung TKP bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung pada Rabu 7 Desember 2022. Ridwan Kamil mendatangi lokasi kejadian bersama Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana. Melalui akun Instagram pribadinya, pada Rabu 7 Desember Ridwan Kamil membagikan informasi terkini terkait insiden tersebut. Dalam video singkat diperlihatkan Ridwan Kamil didampingi sejumlah petugas kepolisian datang meninjau ke lokasi. Ia juga mengenakan perangkat keamanan berupa helm dan rompi anti peluru. Di kolom keterangan, Ridwan Kamil menjelaskan alasannya datang ke lokasi adalah untuk melakukan koordinasi langsung. Ia kemudian mengabarkan bahwa pelaku dan seorang polisi diketahui meninggal dunia akibat terkena ledakan, sementara 8 polisi dan 1 warga lainnya mengalami luka-luka. Kini para korban luka tengah menjalani perawatan.
Ridwan Kamil menghimbau agar masyarakat tetap tenang dan melarang untuk menyebarkan dokumentasi kengerian peristiwa tersebut. Sementara Kapolda Jawa Barat Irjen Paul Suntana mengatakan, pelaku bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar membawa 2 bahan peledak. Hal itu diketahui usai polisi melakukan pengecekan di lokasi kejadian. 1 bahan peledak yang ditemukan telah diledakkan tim Gegana. Saat ini Suntana memastikan area Polsek Astana Anyar telah steril dan tidak ditemukan lagi bahan peledak. Selanjutnya polisi akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Diketahui terduga pelaku bom bunuh diri langsung tewas di tempat dengan kondisi yang mengenaskan. Terkait motif bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar masih diselidiki oleh tim kepolisian dari Polda Jabar dan Densus 88 Mabes Polri. Meski begitu, ada beberapa jejak yang ditinggalkan seperti tulisan dalam sebuah kertas. Berikut sederet fakta terkait insiden bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat yang terjadi pada Rabu 7 Desember pagi ini. Aksi bom bunuh diri tersebut terjadi seketika para anggota Polsek Astana Anyar sedang melakukan apel pagi. Saat itu tiba-tiba seorang pria masuk ke lingkungan Polsek sembari mengacungkan senjata tajam. Terduga pelaku lalu menerobos barisan apel sontak. Anggota polisi pun refleks menghindar. Setelah itu tidak lama kemudian terjadi ledakan. Detasmen khusus atau Densus 88 anti teror segera menuju lokasi terjadinya ledakan bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung. Tim Densus 88 langsung melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Hal tersebut diungkapkan oleh Kabag Bantuan Operasi Densus 88 anti teror Kombes Pol Aswin Siregar. Selang 1 jam kemudian, suara ledakan kembali terdengar di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat. Ledakan yang kembali terjadi tersebut terdengar sekira pukul 10:45 waktu Indonesia Barat dan terdengar cukup keras. Terbaru, suara ledakan tersebut bersumber dari barang yang diduga bahan peledak di Polsek Astana Anyar. Sementara Rahmat, seorang warga yang berada di dekat lokasi bom bunuh diri, mengaku ledakan bom bunuh diri tersebut sangat keras. Saat kejadian, Rahmat sedang bekerja yang jaraknya hanya 30 meter dari lokasi kejadian. Ia dan warga sekitar sempat kaget dan panik, namun karena penasaran warga pun mendekat ke sumber suara yakni di Polsek Astana Anyar. Rahmat sendiri pun mengaku tidak ikut mendekat, ia tetap berada di tempat kerjanya. Polda Metro Jaya diketahui memperketat pengamanan dan penjagaan markas setelah adanya insiden bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar. Pengetatan pengamanan juga dilakukan di seluruh Polres dan Polsek wilayah hukumnya. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan. Sementara itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK langsung menuju Bandung setelah mengetahui ada insiden bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu. Kedatangan LPSK ke Bandung bertugas memberikan penanganan perlindungan kepada para korban. Sosok terduga pelaku bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat terungkap. Beredar identitas pelaku bom bunuh diri tersebut bernama Agus Sujatno atau AS 34 tahun. Pria tersebut tercatat tinggal di kawasan Batu Nunggal, Bandung, Jawa Barat. Sosok AS lahir di Bandung 24 Agustus 1988. AS ternyata baru 1 tahun bebas dari hukuman penjara di Nusa Kambangan. Ia menjadi hukuman penjara selama 4 tahun di Lapas Nusa Kambangan dan baru bebas awal tahun 2021 lalu. Saat ditangkap, Agus Sujatno alias Abu Muslim ini berprofesi sebagai teknisi listrik. Dia diduga berperan dari penandaan hingga perakitan bom.
AS tercatat pernah merakit bom bersama Yayat Cahdiat alias Abu Salam, bahkan material bom dibeli melalui situs online. Keduanya mempelajari tutorial pembuatan bom dari jejaring internet. Sementara sisa bahan materi bom masih tersisa di sebuah indekos. Terkait kabar tersebut, Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Ibrahim Tompo angkat bicara. Ibrahim tidak membantah ataupun menganulir secara langsung. Namun ia menyebut tidak menjadikan informasi yang beredar di media sosial atau aplikasi pesan singkat sebagai acuan utama atas insiden bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar. Ibrahim memastikan pihaknya akan memberikan informasi yang valid dan masyarakat diminta untuk menunggu. Saat ini aparat sedang melakukan olah tempat kejadian perkara. Sebelumnya terduga pelaku dikabarkan tewas mengenaskan di lokasi kejadian setelah meledakan bom yang tertempel di badannya. Karopenmas Div Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan pelaku sempat memaksa masuk ke lingkungan polsek. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Tersangka Rudolf Tobing menjalani rekonstruksi terkait kasus pembunuhan perempuan berinisial ARY alias Ica yang ditemukan tewas di kolong tol Becakayu, Bekasi. Reka ulang digelar di Aula Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya yang dijadikan lokasi pengganti tempat kejadian perkara pada Rabu 7 Desember 2022. Nampak Rudolf mengenakan baju tahanan berwarna oranye dihadirkan secara langsung. Selain Rudolf, Polda Metro Jaya juga menghadirkan 2 orang saksi. Polda juga menghadirkan sosok wanita berambut pendek untuk menggantikan korban. Papan nama bertuliskan tersangka Rudolf juga menggantung di leher pelaku saat dibawa penyidik ke lokasi rekonstruksi. Tak ada pernyataan apapun yang disampaikan Rudolf. Nampak Rudolf memperagakan sejumlah adegan di mana merupakan proses sesaat sebelum ia merencanakan aksinya itu. Selain itu, polisi pun turut menyertakan sejumlah barang bukti seperti kabel tis, kantong plastik warna hitam, troli warna merah, serta 1 unit mobil yang digunakan Rudolf untuk membawa jasad ARY alias Ica. Adegan rekonstruksi di lokasi pengganti itu mulai digelar sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat dan dilakukan reka adegan sebanyak 26 adegan. Nantinya polisi juga berencana menggelar rekonstruksi di 2 lokasi lainnya, yakni apartemen Green Pramuka dan kolong tol Becakayu, Jakarta Timur. Sebagai informasi sebelumnya, Polda Metro Jaya menangkap pembuang sekaligus pembunuh perempuan yang ditemukan di tol Becakayu, Kota Bekasi pada Senin 17 Oktober. Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Pol Hengki Haryadi mengatakan pelaku ditangkap di kawasan Pondok Gede pada Selasa 10 Oktober siang saat hendak menjual laptop milik korban. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Rudolf membunuh korban yang merupakan rekan kerjanya di kamar salah satu apartemen kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Setelah menghabisi nyawa korban, lanjut Hengki, pelaku langsung membungkus jasad korban menggunakan plastik dan lakban berwarna hitam. Jasad ARY kemudian dibawa dari lokasi pembunuhan menggunakan mobil berwarna putih dan dibuang ke kolong tol Becakayu. Saat membawa jasad korban, Rudolf terlihat dari rekaman CCTV lift membawa dengan troli, namun tidak ada rasa bersalah dari korban dan malah terlihat tersenyum sambil membawa jasad tersebut. Terungkap jika senyuman itu merupakan senyuman kepuasan karena misinya telah berhasil dia jalankan. Atas perbuatannya, kata Hengki, pelaku Rudolf dijerat dengan pasal 340 subsider, pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Kabar duka datang dari Sunda Empire. Sang petinggi Lord Rangga dikabarkan meninggal dunia pada hari ini, Rabu 7 Desember 2022. Tokoh fenomenal tersebut menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Mutiara Bunda, Kecamatan Tanjung Brebes, Jawa Tengah. Ex-petinggi Sunda Empire ini wafat di usia 55 tahun. Rangga Sasana sempat menjadi perhatian publik setelah mengaku sebagai Sekjen Sunda Empire. Rangga beberapa kali bicara di depan publik dan menunjukkan eksistensi Sunda Empire.
Berikut kami rangkum 6 fakta terkait Sunda Empire. Pria asal Brebes itu sempat mengklaim mampu menghentikan perang nuklir. Sebab Sunda Empire mengaku memiliki satu sistem yang berada di antara beberapa sistem yang ada di bumi saat ini. Rangga menuturkan hal itu membuat dua pebisnis yang sukses, yakni Bill Gates dan Jack Ma, mengundurkan diri karena Sunda Empire sedang membangun sebuah sistem. Rangga juga mengatakan keraton dari Sunda Empire berada di bawah sistem tersebut. Rangga sendiri dalam Kekaisaran Sunda Empire mengaku memiliki jabatan sebagai sekretaris dari The Herrnhutvetian. Dijelaskan Rangga, The Herrnhutvetian merupakan panitia 17. Panitia 17 tersebut telah ada sejak Perang Dunia Kedua. Ketika itu wilayah Hiroshima dan Nagasaki di Jepang dijatuhi bom atom yang menghancurkan dua kota tersebut. Rangga menyebutkan akibat hal tersebut seluruh pemerintahan di bumi dinetralkan dari nol. Rangga menolak disamakan dengan Keraton Agung Sejagat yang berlokasi di Purworejo, Jawa Tengah. Rangga menerangkan Sunda Empire merupakan sebuah sistem tata negara dunia. Sunda Empire tidak menurut pada manusia seperti Keraton Agung Sejagat. Kekaisaran Sunda Empire itu memiliki anggota yang berisi dari seluruh negara yang ada di dunia. Rangga mengungkapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB didirikan di Bandung terlebih dahulu. Tanya itu Rangga menyampaikan gedung Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang bernama Pentagon berada di Bandung sebelum akhirnya dipindahkan. Rangga menjelaskan Sunda Empire merupakan satu di antara beberapa kerajaan matahari. Kekaisaran matahari disebutkan telah ada sejak Alexander the Great atau Alexander Agung yang merupakan raja kekaisaran Makedonia Yunani. Rangga mengatakan kekaisaran matahari telah ada sejak 324 sebelum Masehi. Rangga yang enggan disamakan dengan keraton yang lain menuturkan Sunda Empire tidak terdapat iuran wajib untuk anggotanya. Hal tersebut dikarenakan Sunda Empire memiliki uang dan harta kekayaan sendiri. Rangga menjelaskan beberapa istana yang saat ini dipakai merupakan milik dari Sunda Empire, sehingga Sunda Empire tidak memerlukan untuk membangun keraton baru. Kita beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Sejumlah mantan anak buah Verdi Sambo buka suara dalam persidangan perkara pembunuhan Brigadir J. Mereka mengutarakan isi hatinya karena merasa menjadi korban Verdi Sambo dalam kasus ini. Tangis para anak buah Sambo pun mewarnai jalannya persidangan. Para anak buah Verdi Sambo dihadirkan untuk memberi kesaksian atas terdakwa Verdi Sambo dan Putri Chandrawati pada Selasa 6 Desember 2022. Tak hanya menangis, anak buah Sambo pun meluapkan kekesalannya dan mengungkapkan penderitaannya setelah mereka serentak didemosi, bahkan ada yang disanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Karo Provos Divpropam Polri Beni Ali menyatakan penyesalannya karena menjadi korban prank Verdi Sambo. Tak hanya merasa menyesal, dirinya juga mengaku kalau selama ini sang istri merasa syok atas kasus ini. Beni mengaku mendapat prank atau merasa tertipu dalam kasus ini selama 1 bulan sejak penembakan. Dirinya baru mengetahui kalau kasus yang sebenarnya terjadi yakni pada 8 Agustus 2022, sementara Yosua tewas sejak 8 Juli 2022. Mantan Kabagakum Polri Kombes Susanto Haris juga menyampaikan kekecewaannya karena ikut terseret kasus tewasnya Nofriansah Yosua Huta Barat. Di depan Sambo, Susanto menyampaikan kekecewaannya dengan nada terisak tepat di depan Verdi Sambo. Tanya itu akibat terseret kasus ini karirnya di kepolisian juga akan hancur. Padahal Susanto mengaku sudah mengabdi di Korps Bayangkara selama 30 tahun. Diketahui kini Susanto dimutasi ke Yanma Polri dan didemosi selama 3 tahun serta dipatsuskan selama 29 hari. Tanya Kombes Susanto yang menangis, mantan Wakaden Paminal AKBP Arif Rahman juga berkaca-kaca saat bersaksi di sidang. Hal itu terjadi saat Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso menanyakan apakah AKBP Arif Rahman ikut di sidang kode etik dalam kasus ini. Arif mengakui dan menyebut
dia telah diputus pemberhentian tidak dengan hormat. Lalu hakim menanyakan perasaan mantan Kapolres Jember tersebut. Ia mengaku sedih telah dibohongi menerima sanksi dan harus menjalani pidana. Sementara itu, mantan Kasubnit 1 Subdit 3 Bareskrim Polri Irfan Widianto mengaku sedih karena harus turut terjerat dan bahkan ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus tewasnya Nofriansah Yosua Huta Barat. Kepada majelis hakim, Irfan mengaku sedih karena tidak bisa melanjutkan karir di kepolisian. Terungkap kondisi wajah terdakwa Baradae, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf selesai mengeksekusi Brigadir J di rumah dinas Verdi Sambo. Mantan Karoprovos Divisi Propam Polri Beni Ali membeberkan para terdakwa tampak bingung dan stres saat ditanya penyidik. Hal ini disampaikan Beni Ali saat bersaksi dalam sidang persidangan di PN Jakarta Selatan pada Rabu 7 Desember 2022. Saat itu Beni Ali datang ke rumah dinas Verdi Sambo atau tempat kejadian perkara penembakan di tanggal 8 Juli malam. Setibanya di rumah dinas Verdi Sambo, Beni menyebut bertemu dengan para terdakwa dan menanyakan peristiwa apa yang terjadi. Kata dia, raut wajah para terdakwa saat itu nampak bingung dan stres, bahkan tidak mampu menjawab pernyataan secara tepat. Beni menyebut saat itu dirinya bersama tim dari Provos Polri melaksanakan giat penjagaan olah TKP yang sedang dilakukan oleh penyidik Polres Jakarta Selatan. Dalam olah TKP itu diperagakan perihal skenario awal yang dirancang oleh Verdi Sambo, yakni soal adanya dugaan tembak-menembak antara Yosua dengan Eliezer. Namun belakangan terungkap kalau apa yang diskenariokan itu tidak benar, di mana sejatinya peristiwa itu hanyalah penembakan atau pembunuhan terhadap Yosua Huta Barat di rumah dinas Verdi Sambo. Sebelumnya, Kuat Maruf membantah kesaksian Beni Ali setelah peristiwa penembakan. Saat itu majelis hakim yang dipimpin Wahyu Iman Santoso menanyakan kepada Kuat Maruf terkait kesaksian yang disampaikan Beni Ali. Dalam kesaksian di persidangan, Beni Ali menyebut dirinya telah memeriksa Kuat Maruf. ART Verdi Sambo itu lantas menyampaikan bantahan terhadap kesaksian Beni Ali. Sebab kesaksian Beni Ali berkaitan dengan nasib dirinya dan masa depan keluarga, Kuat Maruf lantas mengaku tak pernah diperiksa Beni Ali di lokasi penembakan Brigadir J, yaitu rumah dinas mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo. Justru menurut Kuat, Beni Ali sempat mengatakan pada Kuat Maruf agar saat ditanya sudah diperiksa atau belum, Kuat menjawab sudah. Pasalnya hal ini sudah dilaporkan kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit. Bantahan Kuat Maruf itu lantas ditanyakan majelis hakim kepada Beni Ali. Beni Ali mengatakan hal itu tidak benar dan bersikukuh pada kesaksian yang disampaikannya. Kuat Maruf lantas kembali mempertanyakan kesaksian Beni Ali. Brigadir J disebut sempat ikut andil dalam mempersiapkan kejutan ulang tahun pernikahan atau anniversary Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Hal ini diakui oleh Verdi Sambo dalam persidangan di PN Jakarta Selatan pada Rabu 7 Desember 2022. Sambo mengatakan kejutan ulang tahun pernikahan Sambo dan Putri disiapkan Brigadir J jelang beberapa hari sebelum peristiwa penembakan terjadi. Dalam kesaksiannya pada tanggal 5 Juli, Verdi Sambo mengaku sempat menelpon Brigadir J. Ia meminta Brigadir J untuk mempersiapkan pesta kejutan ulang tahun pernikahannya dengan Putri Chandrawati pada 6 Juli 2022 pagi. Saat itu Brigadir J diminta Verdi Sambo mempersiapkan tumpeng dan kue untuk pesta ulang tahun pernikahan yang ke-22 tahun. Pesta ulang tahun pernikahan tersebut, kata Verdi Sambo, sempat dirahasiakannya karena sebagai kejutan, sehingga hanya Brigadir J yang mengetahui persiapan pesta pernikahan tersebut. Saat pesta ulang tahun pernikahan, Brigadir J ikut membawakan tumpeng dan kue. Ketika itu, Verdi Sambo dan Putri Chandrawati juga menyuapkan semua ajudan dan asisten rumah tangganya dengan tumpeng dan kue termasuk Brigadir J. Sebelumnya,
Ajudan Sambo Deden Miftahul Haq juga mengungkapkan bahwa Brigadir J telah mempersiapkan kejutan untuk anniversary Sambo Putri. Hal ini diungkap Deden dalam sidang di PN Jakarta Selatan pada Selasa 8 November 2022. Diketahui Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J menjadi korban pembunuhan berencana yang diotaki Verdi Sambo pada 8 Juli 2022 lalu. Brigadir Yosua tewas setelah dieksekusi di rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Dalam perkara ini, Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal alias Bribka RR, Kuat Maruf, dan Bribka Richard Eliezer alias Baradae didakwa melakukan pembunuhan berencana. Kelima terdakwa didakwa melanggar pasal 340 subsider pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Polda NTB melakukan pengamanan ketat di pintu masuk maupun pintu keluar. Hal tersebut sebagai upaya mengantisipasi ancaman bom bunuh diri lanjutan. Pengamanan dilakukan Polda NTB hingga menjelang Natal dan Tahun Baru. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, saudara akan disampaikan oleh rekan Jimmy Sucipto, reporter dari Tribun Lombok. Silakan laporannya. Baik, terima kasih Irma. Benar sekali, Polda NTB melakukan pengamanan yang ketat baik di pintu masuk maupun di pintu keluar. Dan hal tersebut merupakan antisipasi dari bom bunuh diri lanjutan yang mungkin saja terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya di Kota Mataram. Dan berbagai penjagaan yang dilakukan oleh personel yang terdapat di Polda NTB menggunakan pakaian lengkap, baik dari persenjataan, menggunakan rompi, dan juga helm. Lalu penjagaan juga dibagi menjadi 2 titik lokasi, baik di titik kedatangan atau pintu masuk maupun di pintu keluar. Dalam penyampaian Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol Artanto membenarkan hal tersebut. Dan menurut Kombes Pol Artanto, pihaknya tidak hanya melakukan penjagaan di dalam Polda NTB saja, melainkan melakukan juga patroli-patroli di jalan raya. Di antaranya dalam pantauan Tribun Lombok, terdapat juga mobil-mobil atau kendaraan kepolisian yang melakukan aktivitas seperti berkeliling atau melakukan monitoring. Dan dalam penyampaian dari Kombes Pol Artanto juga mengatakan bahwa penjagaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, khususnya di Polda NTB, selama 24 jam, baik dari pagi, siang, sore, hingga malam, dan dilakukan secara bergantian. Lalu, Kombes Pol Artanto menjelaskan penjagaan seperti ini tidak hanya dilakukan pasca bom bunuh diri yang terjadi di Polsek Astana Anyar, tetapi juga dalam menyambut gelaran Tahun Baru dan juga Natal tahun 2022. Terkait pintu-pintu masuk yang ada di Polda NTB juga sudah disterilkan oleh berbagai pihak kepolisian, baik dari pemeriksaan ketika ada mobil yang masuk ke dalam dan juga pengecekan terhadap CCTV bila adanya ancaman-ancaman yang mungkin saja terjadi, seperti diaktifkannya CCTV dan juga scan dan sebagainya. Mungkin itu dulu kawan Mei yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Jimmy. Selamat bertugas kembali. Saudara, penganiayaan terhadap balita terjadi di Tower Mawar Apartemen Kalibata City, Pancoran, Jakarta Selatan pada Rabu 3 Desember 2022. Balita perempuan berinisial GM 2 tahun meninggal dunia setelah dianiaya pacar ibunya berinisial YA 31 tahun. Kejadian bermula saat ibu korban menitipkan anaknya kepada pelaku di sebuah stasiun dan dibawanya ke apartemen. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait kronologi peristiwa ini, kami sudah terhubung dengan rekan Anas. Silakan laporannya, rekan Anas. Ya, baik, Rina. Bisa saya sampaikan bahwa pada Selasa kemarin, Polres Metro Jakarta Selatan merilis kasus
penganiayaan balita hingga tewas yang terjadi di apartemen Kalibata City. Peristiwa penganiayaan ini bermula ketika ibu korban berinisial FS menitipkan anaknya kepada kasihnya atau pelaku berinisial YA. Saat itu ibu korban hendak bekerja dan menitipkan anaknya di stasiun Universitas Indonesia. Setelah dititipkan, pelaku membawa korban ke tempat tinggalnya di apartemen Kalibata City. Sesampainya di apartemen, pelaku sempat mengajak korban bermain di area taman selama sekitar 20 menit. Namun di tengah-tengah korban sedang bermain, korban mengatakan bahwa dirinya sedang buang air besar. Setelahnya pelaku YA membawa naik korban ke unit apartemennya di Tower Mawar di lantai di unit 16. Kemudian pelaku berusaha untuk membersihkan kotoran korban. Namun pelaku merasa kesal ketika korban terus-menerus menangis. Setelah itu pelaku dari arah kamar mandi melemparkan korban yang masih berusia 2 tahun ke arah kasur. Namun ternyata korban justru mendarat di lantai hingga menyebabkan kepalanya terbentur. Nah, sampai di situ pelaku juga menginjak kaki kiri korban hingga memar yang itu didapatkan dari hasil visum. Dan untuk ketiga kalinya pelaku melakukan penganiayaan dengan cara melempar korban kembali ke lantai hingga kepalanya terbentur kembali. Setelah itu korban berinisial GM tidak sadarkan diri dan pelaku membawanya ke rumah sakit Triadipa. Namun sayang nyawa korban tak dapat tertolong. Setelahnya ibu korban melaporkan pelaku ke Polsek Pancoran yang kemudian kasus ini dilimpahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Saat ini pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ia dijerat dengan pasal berlapis, yaitu pasal 76C, pasal 80, kemudian pasal 338 KUHP dan pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Demikian, Rima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Ana. Selamat bertugas kembali. Aksi pencurian motor terjadi di salah satu masjid di Bandar Lampung pada Rabu 30 November sekira pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pelaku beraksi saat korban beserta jamaah lainnya sedang khusyuk salat subuh. Berdasarkan rekaman CCTV terlihat ada 2 remaja mengambil motor milik korban. Tak butuh waktu lama para pelaku mengeksekusi motor hanya sekitar 5 menit. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Bayu Saputra dari Tribun Lampung. Silakan laporannya. Ya, terima kasih rekan Rima dan Tribuners yang berada. Benar bahwasannya telah terjadi pencurian kendaraan bermotor pada Rabu tanggal 30 Desember tahun 2022 sekitar pukul 05 WIB. Nah, berdasarkan keterangan dari pengurus masjid At-Taubah di Jalan Tomat Jagabaya 2 Kecamatan Nuh Halim, Kota Bandar Lampung, Bapak EF Saifullah, bahwasannya pelaku ini dengan cepat menggasak motor milik Melki, salah satu jamaah yang melakukan sholat berjamaah di masjid atau tersebut. Korban mengalami kerugian motor Honda Beat berplat BE 2351 AN berwarna merah dan hitam, itu raib di gondol maling. Pelaku melancarkan aksinya dengan cepat, sekitar 5 menitan pelaku menggasak motor tersebut. Sampai saat ini dia meminta kepada aparat kepolisian untuk segera menemukan kendaraan dan menangkap pelaku tersebut. Terima kasih rekan Kuda, kembali ke studio. Terima kasih atas laporannya rekan Bayu, selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara.
Terduga pelaku bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung tewas di lokasi kejadian pada Rabu 7 Desember hari ini. Sebelumnya, sosok pria mencurigakan sempat bertemu ke Mapolsek sejak pagi hari. Saat masuk ke lingkungan Polsek Astar, pria tersebut langsung mengacungkan senjata tajam. Pria itu menerobos anggota Polsek yang tengah apel pagi. Kemudian pelaku yang membawa bom tak berselang lama meninggal dunia di lobi Astana Anyar. Akibat kejadian itu, sejumlah polisi mengalami luka-luka. Adapun ciri-ciri terduga pelaku bom bunuh diri, polisi sempat mengungkapnya. Terduga pelaku memiliki ciri-ciri seorang pria dan membawa senjata tajam. Selain itu, terduga pelaku bom bunuh diri juga diduga membawa sepeda motor guna mendatangi Polsek Astana Anyar. Dugaan tersebut merebak di lini masa lantaran foto sepeda motor yang diduga milik pelaku beredar luas. Motor berwarna biru kuning yang ditinggalkan pelaku menjadi sorotan. Pasalnya di depan motor tersebut dilekatkan kertas yang ditempelkan pada plat motor kendaraan. Di kertas tersebut tertulis beberapa kata yang bermuatan kalimat kontroversi. Polisi hingga saat ini masih mendalami motif bom bunuh diri tersebut. Tim dari Detesmen Khusus Densus 88 Anti Teror Polri pun langsung bergerak ke lokasi bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat. Kabag Banops Densus 88 Kombes Aswin Siregar mengatakan, penyidik Densus 88 langsung melakukan investigasi di lokasi kejadian. Selain itu, mereka mengambil keterangan dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memantau langsung TKP bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung pada Rabu 7 Desember 2022. Ridwan Kamil mendatangi lokasi kejadian bersama Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana. Melalui akun Instagram pribadinya, pada Rabu 7 Desember Ridwan Kamil membagikan informasi terkini terkait insiden tersebut. Dalam video singkat diperlihatkan Ridwan Kamil didampingi sejumlah petugas kepolisian datang meninjau ke lokasi. Ia juga mengenakan perangkat keamanan berupa helm dan rompi anti peluru. Di kolom keterangan, Ridwan Kamil menjelaskan alasannya datang ke lokasi adalah untuk melakukan koordinasi langsung. Ia kemudian mengabarkan bahwa pelaku dan seorang polisi diketahui meninggal dunia akibat terkena ledakan, sementara 8 polisi dan 1 warga lainnya mengalami luka-luka. Kini para korban luka tengah menjalani perawatan. Ridwan Kamil menghimbau agar masyarakat tetap tenang dan melarang untuk menyebarkan dokumentasi kengerian peristiwa tersebut. Sementara Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Suntana mengatakan, pelaku bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar membawa 2 bahan peledak. Hal itu diketahui usai polisi melakukan pengecekan di lokasi kejadian. 1 bahan peledak yang ditemukan telah diledakkan tim Gegana. Saat ini Suntana memastikan area Polsek Astana Anyar telah steril dan tidak ditemukan lagi bahan peledak. Selanjutnya polisi akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Diketahui terduga pelaku bom bunuh diri langsung tewas di tempat dengan kondisi yang mengenaskan. Terkait motif bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar masih diselidiki oleh tim kepolisian dari Polda Jabar dan Densus 88 Mabes Polri. Meski begitu, ada beberapa jejak yang ditinggalkan seperti tulisan dalam sebuah kertas. Berikut sederet fakta terkait insiden bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat yang terjadi pada Rabu 7 Desember pagi ini. Aksi bom bunuh diri tersebut terjadi seketika para anggota Polsek Astana Anyar sedang melakukan apel pagi. Saat itu tiba-tiba seorang pria masuk ke lingkungan Polsek sembari mengacungkan senjata tajam. Terduga pelaku lalu menerobos barisan apel sontak. Anggota polisi pun refleks menghindar. Setelah itu tidak lama kemudian terjadi ledakan. Detesmen Khusus atau Densus 88 Anti Teror segera menuju lokasi terjadinya ledakan bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung. Tim Densus 88 langsung melakukan olah TKP di lokasi kejadian.
Hal tersebut diungkapkan oleh Kabag Bantuan Operasi Densus 88 Anti Teror Kombes Pol Aswin Siregar. Selang 1 jam kemudian, suara ledakan kembali terdengar di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat. Ledakan yang kembali terjadi tersebut terdengar sekira pukul 10:45 waktu Indonesia Barat dan terdengar cukup keras. Terbaru, suara ledakan tersebut bersumber dari barang yang diduga bahan peledak di Polsek Astana Anyar. Sementara Rahmat, seorang warga yang berada di dekat lokasi bom bunuh diri, mengaku ledakan bom bunuh diri tersebut sangat keras. Saat kejadian, Rahmat sedang bekerja yang jaraknya hanya 30 meter dari lokasi kejadian. Ia dan warga sekitar sempat kaget dan panik, namun karena penasaran warga pun mendekat ke sumber suara yakni di Polsek Astana Anyar. Rahmat sendiri pun mengaku tidak ikut mendekat, ia tetap berada di tempat kerjanya. Polda Metro Jaya diketahui memperketat pengamanan dan penjagaan markas setelah adanya insiden bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar. Pengetatan pengamanan juga dilakukan di seluruh Polres dan Polsek wilayah hukumnya. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan. Sementara itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK langsung menuju Bandung setelah mengetahui ada insiden bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu. Kedatangan LPSK ke Bandung bertugas memberikan penanganan perlindungan kepada para korban. Sosok terduga pelaku bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat terungkap. Beredar identitas pelaku bom bunuh diri tersebut bernama Agus Sujatno atau AS 34 tahun. Pria tersebut tercatat tinggal di kawasan Batu Nunggal, Bandung, Jawa Barat. Sosok AS lahir di Bandung 24 Agustus 1988. AS ternyata baru 1 tahun bebas dari hukuman penjara di Nusa Kambangan. Ia menjadi hukuman penjara selama 4 tahun di Lapas Nusa Kambangan dan baru bebas awal tahun 2021 lalu. Saat ditangkap, Agus Sujatno alias Abu Muslim ini berprofesi sebagai teknisi listrik. Dia diduga berperan dari penandaan hingga perakitan bom. AS tercatat pernah merakit bom bersama Yayat Cahdiat alias Abu Salam, bahkan material bom dibeli melalui situs online. Keduanya mempelajari tutorial pembuatan bom dari jejaring internet. Sementara sisa bahan materi bom masih tersisa di sebuah indekos. Terkait kabar tersebut, Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Ibrahim Tompo angkat bicara. Ibrahim tidak membantah ataupun menganulir secara langsung. Namun ia menyebut tidak menjadikan informasi yang beredar di media sosial atau aplikasi pesan singkat sebagai acuan utama atas insiden bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar. Ibrahim memastikan pihaknya akan memberikan informasi yang valid dan masyarakat diminta untuk menunggu. Saat ini aparat sedang melakukan olah tempat kejadian perkara. Sebelumnya terduga pelaku dikabarkan tewas mengenaskan di lokasi kejadian setelah meledakkan bom yang tertempel di badannya. Karopenmas Div Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan pelaku sempat memaksa masuk ke lingkungan polsek. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Tersangka Rudolf Tobing menjalani rekonstruksi terkait kasus pembunuhan perempuan berinisial ARY alias Ica yang ditemukan tewas di kolong tol Becakayu, Bekasi. Reka ulang digelar di Aula Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya yang dijadikan lokasi pengganti tempat kejadian perkara pada Rabu 7 Desember 2022. Nampak Rudolf mengenakan baju tahanan berwarna oranye dihadirkan secara langsung. Selain Rudolf, Polda Metro Jaya juga menghadirkan 2 orang saksi. Polda juga menghadirkan sosok wanita berambut pendek untuk menggantikan korban. Papan nama bertuliskan tersangka Rudolf juga menggantung di leher pelaku saat dibawa penyidik ke lokasi rekonstruksi. Tak ada pernyataan apapun yang disampaikan Rudolf. Nampak Rudolf memperagakan sejumlah adegan di mana merupakan proses sesaat sebelum ia merencanakan aksinya itu.
Selain itu, polisi pun turut menyertakan sejumlah barang bukti seperti kabel tis, kantong plastik warna hitam, troli warna merah, serta satu unit mobil yang digunakan Rudolf untuk membawa jasad ARY alias Ica. Adegan rekonstruksi di lokasi pengganti itu mulai digelar sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat dan dilakukan reka adegan sebanyak 26 adegan. Nantinya polisi juga berencana menggelar rekonstruksi di 2 lokasi lainnya, yakni apartemen Green Pramuka dan kolong tol Becakayu, Jakarta Timur. Sebagai informasi sebelumnya, Polda Metro Jaya menangkap pembuang sekaligus pembunuh perempuan yang ditemukan di tol Becakayu, Kota Bekasi pada Senin 17 Oktober. Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Pol Hengki Haryadi mengatakan pelaku ditangkap di kawasan Pondok Gede pada Selasa 10 Oktober siang saat hendak menjual laptop milik korban. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Rudolf membunuh korban yang merupakan rekan kerjanya di kamar salah satu apartemen kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Setelah menghabisi nyawa korban, lanjut Hengki, pelaku langsung membungkus jasad korban menggunakan plastik dan lakban berwarna hitam. Jasad ARY kemudian dibawa dari lokasi pembunuhan menggunakan mobil berwarna putih dan dibuang ke kolong tol Becakayu. Saat membawa jasad korban, Rudolf terlihat dari rekaman CCTV lift membawa dengan troli, namun tidak ada rasa bersalah dari korban dan malah terlihat tersenyum sambil membawa jasad tersebut. Terungkap jika senyuman itu merupakan senyuman kepuasan karena misinya telah berhasil dia jalankan. Atas perbuatannya, kata Hengki, pelaku Rudolf dijerat dengan pasal 340 subsider, pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Kabar duka datang dari Sunda Empire. Sang petinggi Lord Rangga dikabarkan meninggal dunia pada hari ini, Rabu 7 Desember 2022. Tokoh fenomenal tersebut menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Mutiara Bunda, Kecamatan Tanjung Brebes, Jawa Tengah. Ex-petinggi Sunda Empire ini wafat di usia 55 tahun. Rangga Sasana sempat menjadi perhatian publik setelah mengaku sebagai Sekjen Sunda Empire. Rangga beberapa kali bicara di depan publik dan menunjukkan eksistensi Sunda Empire. Berikut kami rangkum 6 fakta terkait Sunda Empire. Pria asal Brebes itu sempat mengklaim mampu menghentikan perang nuklir. Sebab Sunda Empire mengaku memiliki satu sistem yang berada di antara beberapa sistem yang ada di bumi saat ini. Rangga menuturkan hal itu membuat dua pebisnis yang sukses, yakni Bill Gates dan Jack Ma, mengundurkan diri karena Sunda Empire sedang membangun sebuah sistem. Rangga juga mengatakan keraton dari Sunda Empire berada di bawah sistem tersebut. Rangga sendiri dalam Kekaisaran Sunda Empire mengaku memiliki jabatan sebagai sekretaris dari The Herne Zevetian. Dijelaskan Rangga, The Herne Zevetian merupakan panitia 17. Panitia 17 tersebut telah ada sejak Perang Dunia Kedua. Ketika itu wilayah Hiroshima dan Nagasaki di Jepang dijatuhi bom atom yang menghancurkan dua kota tersebut. Rangga menyebutkan akibat hal tersebut seluruh pemerintahan di bumi dinetralkan dari nol. Rangga menolak disamakan dengan Keraton Agung Sejagat yang berlokasi di Purworejo, Jawa Tengah. Rangga menerangkan Sunda Empire merupakan sebuah sistem tata negara dunia. Sunda Empire tidak menurut pada manusia seperti Keraton Agung Sejagat. Kekaisaran Sunda Empire itu memiliki anggota yang berisi dari seluruh negara yang ada di dunia. Rangga mengungkapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB didirikan di Bandung terlebih dahulu. Tanya itu Rangga menyampaikan gedung Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang bernama Pentagon berada di Bandung sebelum akhirnya dipindahkan. Rangga menjelaskan Sunda Empire merupakan satu di antara beberapa kerajaan matahari. Kekaisaran matahari disebutkan telah ada sejak Alexander the Great atau Alexander Agung yang merupakan raja kekaisaran Makedonia Yunani. Rangga mengatakan kekaisaran matahari telah ada sejak 324 sebelum Masehi. Rangga yang enggan disamakan dengan keraton yang lain menuturkan Sunda Empire tidak terdapat iuran wajib untuk anggotanya.
Hal tersebut dikarenakan Sunda Empire memiliki uang dan harta kekayaan sendiri. Rangga menjelaskan beberapa istana yang saat ini dipakai merupakan milik dari Sunda Empire, sehingga Sunda Empire tidak memerlukan untuk membangun keraton baru. Kita beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Sejumlah mantan anak buah Verdi Sambo buka suara dalam persidangan perkara pembunuhan Brigadir J. Mereka mengutarakan isi hatinya karena merasa menjadi korban Verdi Sambo dalam kasus ini. Tangis para anak buah Sambo pun mewarnai jalannya persidangan. Para anak buah Verdi Sambo dihadirkan untuk memberi kesaksian atas terdakwa Verdi Sambo dan Putri Chandrawati pada Selasa 6 Desember 2022. Tak hanya menangis, anak buah Sambo pun meluapkan kekesalannya dan mengungkapkan penderitaannya setelah mereka serentak didemosi, bahkan ada yang disanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Karo Provos Divpropam Polri Benny Ali menyatakan penyesalannya karena menjadi korban prank Verdi Sambo. Tak hanya merasa menyesal, dirinya juga mengaku kalau selama ini sang istri merasa syok atas kasus ini. Benny mengaku mendapat prank atau merasa tertipu dalam kasus ini selama 1 bulan sejak penembakan. Dirinya baru mengetahui kalau kasus yang sebenarnya terjadi yakni pada 8 Agustus 2022, sementara Yosua tewas sejak 8 Juli 2022. Mantan Kabagakum Polri Kombes Susanto Haris juga menyampaikan kekecewaannya karena ikut terseret kasus tewasnya Nofriansah Yosua Huta Barat. Di depan Sambo, Susanto menyampaikan kekecewaannya dengan nada terisak tepat di depan Verdi Sambo. Tanya itu akibat terseret kasus ini, karirnya di kepolisian juga akan hancur. Padahal Susanto mengaku sudah mengabdi di Korps Bayangkara selama 30 tahun. Diketahui kini Susanto dimutasi ke Yanma Polri dan didemosi selama 3 tahun serta dipatsuskan selama 29 hari. Tanya Kombes Susanto yang menangis, mantan Wakaden Paminal AKBP Arif Rahman juga berkaca-kaca saat bersaksi di sidang. Hal itu terjadi saat Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso menanyakan apakah AKBP Arif Rahman ikut di sidang kode etik dalam kasus ini. Arif mengakui dan menyebut dia telah diputus pemberhentian tidak dengan hormat. Lalu hakim menanyakan perasaan mantan Kapolres Jember tersebut. Ia mengaku sedih telah dibohongi menerima sanksi dan harus menjalani pidana. Sementara itu mantan Kasubnit 1 Subdit 3 Bareskrim Polri Irfan Widianto mengaku sedih karena harus turut terjerat dan bahkan ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus tewasnya Nofriansah Yosua Huta Barat. Kepada majelis hakim, Irfan mengaku sedih karena tidak bisa melanjutkan karir di kepolisian. Terungkap kondisi wajah terdakwa Baradae, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf selesai mengeksekusi Brigadir J di rumah dinas Verdi Sambo. Mantan Karo Provos Divisi Propam Polri Benny Ali membeberkan para terdakwa tampak bingung dan stres saat ditanya penyidik. Hal ini disampaikan Benny Ali saat bersaksi dalam sidang persidangan di PN Jakarta Selatan pada Rabu 7 Desember 2022. Saat itu Benny Ali datang ke rumah dinas Verdi Sambo atau tempat kejadian perkara penembakan di tanggal 8 Juli malam. Setibanya di rumah dinas Verdi Sambo, Benny menyebut bertemu dengan para terdakwa dan menanyakan peristiwa apa yang terjadi. Kata dia, raut wajah para terdakwa saat itu nampak bingung dan stres, bahkan tidak mampu menjawab pernyataan secara tepat. Benny menyebut saat itu dirinya bersama tim dari Provos Polri melaksanakan giat penjagaan olah TKP yang sedang dilakukan oleh penyidik Polres Jakarta Selatan. Dalam olah TKP itu diperagakan perihal skenario awal yang dirancang oleh Verdi Sambo, yakni soal adanya dugaan tembak-menembak antara Yosua dengan Eliezer. Namun belakangan terungkap kalau apa yang diskenariokan itu tidak benar, di mana sejatinya peristiwa itu hanyalah penembakan atau pembunuhan terhadap Yosua Huta Barat di rumah dinas Verdi Sambo. Sebelumnya, Kuat Maruf membantah kesaksian Benny Ali setelah peristiwa penembakan.
Saat itu majelis hakim yang dipimpin Wahyu Iman Santoso menanyakan kepada Kuat Maruf terkait kesaksian yang disampaikan Benny Ali. Dalam kesaksian di persidangan, Benny Ali menyebut dirinya telah memeriksa Kuat Maruf. ART Ferdi Sambo itu lantas menyampaikan bantahan terhadap kesaksian Benny Ali. Sebab kesaksian Benny Ali berkaitan dengan nasib dirinya dan masa depan keluarga, Kuat Maruf lantas mengaku tak pernah diperiksa Benny Ali di lokasi penembakan Brigadir J, yaitu rumah dinas mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo. Justru menurut Kuat, Benny Ali sempat mengatakan pada Kuat Maruf agar saat ditanya sudah diperiksa atau belum, Kuat menjawab sudah. Pasalnya, hal ini sudah dilaporkan kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit. Bantahan Kuat Maruf itu lantas ditanyakan majelis hakim kepada Benny Ali. Benny Ali mengatakan hal itu tidak benar dan bersikukuh pada kesaksian yang disampaikannya. Kuat Maruf lantas kembali mempertanyakan kesaksian Benny Ali. Brigadir J disebut sempat ikut andil dalam mempersiapkan kejutan ulang tahun pernikahan atau anniversary Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Hal ini diakui oleh Ferdi Sambo dalam persidangan di PN Jakarta Selatan pada Rabu 7 Desember 2022. Sambo mengatakan kejutan ulang tahun pernikahan Sambo dan Putri disiapkan Brigadir J jelang beberapa hari sebelum peristiwa penembakan terjadi. Dalam kesaksiannya pada tanggal 5 Juli, Ferdi Sambo mengaku sempat menelpon Brigadir J. Ia meminta Brigadir J untuk mempersiapkan pesta kejutan ulang tahun pernikahannya dengan Putri Chandrawati pada 6 Juli 2022 pagi. Saat itu Brigadir J diminta Ferdi Sambo mempersiapkan tumpeng dan kue untuk pesta ulang tahun pernikahan yang ke-22 tahun. Pesta ulang tahun pernikahan tersebut, kata Ferdi Sambo, sempat dirahasiakannya karena sebagai kejutan, sehingga hanya Brigadir J yang mengetahui persiapan pesta pernikahan tersebut. Saat pesta ulang tahun pernikahan, Brigadir J ikut membawakan tumpeng dan kue. Ketika itu, Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati juga menyuapkan semua ajudan dan asisten rumah tangganya dengan tumpeng dan kue termasuk Brigadir J. Sebelumnya, ajudan Sambo Deden Miftahul Haq juga mengungkapkan bahwa Brigadir J telah mempersiapkan kejutan untuk anniversary Sambo Putri. Hal ini diungkap Deden dalam sidang di PN Jakarta Selatan pada Selasa 8 November 2022. Diketahui Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J menjadi korban pembunuhan berencana yang diotaki Ferdi Sambo pada 8 Juli 2022 lalu. Brigadir Yosua tewas setelah dieksekusi di rumah dinas Ferdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Dalam perkara ini, Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal alias Bribka RR, Kuat Maruf, dan Bribka Richard Eliezer alias Baradae didakwa melakukan pembunuhan berencana. Kelima terdakwa didakwa melanggar pasal 340 subsider pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Polda NTB melakukan pengamanan ketat di pintu masuk maupun pintu keluar. Hal tersebut sebagai upaya mengantisipasi ancaman bom bunuh diri lanjutan. Pengamanan dilakukan Polda NTB hingga menjelang Natal dan Tahun Baru. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, saudara akan disampaikan oleh rekan Jimmy Sucipto, reporter dari Tribun Lombok. Silakan laporannya. Baik, terima kasih Irma. Benar sekali, Polda NTB melakukan pengamanan yang ketat baik di pintu masuk maupun di pintu keluar. Dan hal tersebut merupakan antisipasi dari bom bunuh diri lanjutan yang mungkin saja terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya di Kota Mataram. Dan berbagai penjagaan yang dilakukan oleh personel yang terdapat di Polda NTB menggunakan pakaian lengkap, baik dari persenjataan, menggunakan rompi dan juga helm. Lalu penjagaan juga dibagi menjadi 2 titik lokasi, baik di titik kedatangan atau pintu masuk maupun di pintu keluar. Dalam penyampaian Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol
Artanto membenarkan hal tersebut. Dan menurut Kombes Pol Artanto, pihaknya tidak hanya melakukan penjagaan di dalam Polda NTB saja, melainkan melakukan juga patroli-patroli di jalan raya. Di antaranya dalam pantauan Tribun Lombok, terdapat juga mobil-mobil atau kendaraan kepolisian yang melakukan aktivitas seperti berkeliling atau melakukan monitoring. Dan dalam penyampaian dari Kombes Pol Artanto juga mengatakan bahwa penjagaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, khususnya di Polda NTB, selama 24 jam, baik dari pagi, siang, sore, hingga malam, dan dilakukan secara bergantian. Lalu Kombes Pol Artanto menjelaskan penjagaan seperti ini tidak hanya dilakukan pasca bom bunuh diri yang terjadi di Polsek Astana Anyar, tetapi juga dalam menyambut gelaran Tahun Baru dan juga Natal tahun 2022. Terkait pintu-pintu masuk yang ada di Polda NTB juga sudah disterilkan oleh berbagai pihak kepolisian, baik dari pemeriksaan ketika ada mobil yang masuk ke dalam dan juga pengecekan terhadap CCTV. Bila adanya ancaman-ancaman yang mungkin saja terjadi, seperti diaktifkannya CCTV dan juga scan dan sebagainya. Mungkin itu dulu kawan Mei yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Jimmy. Selamat bertugas kembali. Saudara, penganiayaan terhadap balita terjadi di Tower Mawar Apartemen Kalibata City, Pancoran, Jakarta Selatan pada Rabu 3 Desember 2022. Balita perempuan berinisial GM 2 tahun meninggal dunia setelah dianiaya pacar ibunya berinisial YA 31 tahun. Kejadian bermula saat ibu korban menitipkan anaknya kepada pelaku di sebuah stasiun dan dibawanya ke apartemen. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait kronologi peristiwa ini, kami sudah terhubung dengan rekan Anas. Silakan laporannya, rekan Anas. Ya, baik, Rina. Bisa saya sampaikan bahwa pada Selasa kemarin, Polres Metro Jakarta Selatan merilis kasus penganiayaan balita hingga tewas yang terjadi di apartemen Kalibata City. Peristiwa penganiayaan ini bermula ketika ibu korban berinisial FS menitipkan anaknya kepada kasihnya atau pelaku berinisial YA. Saat itu ibu korban hendak bekerja dan menitipkan anaknya di stasiun Universitas Indonesia. Setelah dititipkan, pelaku membawa korban ke tempat tinggalnya di apartemen Kalibata City. Sesampainya di apartemen, pelaku sempat mengajak korban bermain di area taman selama sekitar 20 menit. Namun di tengah-tengah korban sedang bermain, korban mengatakan bahwa dirinya sedang buang air besar. Setelahnya pelaku YA membawa naik korban ke unit apartemennya di Tower Mawar di lantai di unit 16. Kemudian pelaku berusaha untuk membersihkan kotoran korban. Namun pelaku merasa kesal ketika korban terus-menerus menangis. Setelah itu pelaku dari arah kamar mandi melemparkan korban yang masih berusia 2 tahun ke arah kasur. Namun ternyata korban justru mendarat di lantai hingga menyebabkan kepalanya terbentur. Nah, sampai di situ pelaku juga menginjak kaki kiri korban hingga memar yang itu didapatkan dari hasil visum. Dan untuk ketiga kalinya pelaku melakukan penganiayaan dengan cara melempar korban kembali ke lantai hingga kepalanya terbentur kembali. Setelah itu korban berinisial GM tidak sadarkan diri dan pelaku membawanya ke rumah sakit Triadipa. Namun sayang nyawa korban tak dapat tertolong. Setelahnya ibu korban melaporkan pelaku ke Polsek Pancoran yang kemudian kasus ini dilimpahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Saat ini pelaku sudah ditetapkan sebagai
tersangka ia dijerat dengan pasal berlapis, yaitu pasal 76C, pasal 80, kemudian pasal 338 KUHP dan pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Demikian, Rima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Ana. Selamat bertugas kembali. Aksi pencurian motor terjadi di salah satu masjid di Bandar Lampung pada Rabu 30 November sekira pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pelaku beraksi saat korban beserta jamaah lainnya sedang khusyuk salat subuh. Berdasarkan rekaman CCTV terlihat ada dua remaja mengambil motor milik korban. Tak butuh waktu lama, para pelaku mengeksekusi motor hanya sekitar 5 menit. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Bayu Saputra dari Tribun Lampung. Silakan laporannya. Ya, terima kasih rekan Rima dan Tribuners yang berada. Benar bahwasannya telah terjadi pencurian kendaraan bermotor pada Rabu tanggal 30 Desember tahun 2022 sekitar pukul 05 WIB. Nah, berdasarkan keterangan dari pengurus masjid At-Taubah di Jalan Tomat, Jagabaya 2, Kecamatan Nur Halim, Kota Bandar Lampung, Bapak EF Saifullah, bahwasannya pelaku ini dengan cepat menggasak motor milik Melki, salah satu jamaah yang melakukan sholat berjamaah di masjid atau tersebut. Korban mengalami kerugian motor Honda Beat berplat BE 2351 AN berwarna merah dan hitam, itu raib di gondol maling. Pelaku melancarkan aksinya dengan cepat, sekitar 5 menitan pelaku menggasak motor tersebut. Sampai saat ini dia meminta kepada aparat kepolisian untuk segera menemukan kendaraan dan menangkap pelaku tersebut. Terima kasih rekan Kuda, kembali ke studio. Terima kasih atas laporannya rekan Bayu, selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Terduga pelaku bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung tewas di lokasi kejadian pada Rabu 7 Desember hari ini. Sebelumnya sosok pria mencurigakan sempat bertemu ke Mapolsek sejak pagi hari. Saat masuk ke lingkungan Polsek Astar, pria tersebut langsung mengacungkan senjata tajam. Pria itu menerobos anggota Polsek yang tengah apel pagi. Kemudian pelaku yang membawa bom tak berselang lama meninggal dunia di lobi Astana Anyar. Akibat kejadian itu sejumlah polisi mengalami luka-luka. Adapun ciri-ciri terduga pelaku bom bunuh diri, polisi sempat mengungkapnya. Terduga pelaku memiliki ciri-ciri seorang pria dan membawa senjata tajam. Selain itu, terduga pelaku bom bunuh diri juga diduga membawa sepeda motor guna mendatangi Polsek Astana Anyar. Dugaan tersebut merebak di lini masa lantaran foto sepeda motor yang diduga milik pelaku beredar luas. Motor berwarna biru kuning yang ditinggalkan pelaku menjadi sorotan. Pasalnya di depan motor tersebut dilekatkan kertas yang ditempelkan pada plat motor kendaraan. Di kertas tersebut tertulis beberapa kata yang bermuatan kalimat kontroversi. Polisi hingga saat ini masih mendalami motif bom bunuh diri tersebut. Tim dari Datasman Khusus Densus 88 Anti Teror Polri pun langsung bergerak ke lokasi bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat. Kabag Banops Densus 88 Kombes Aswin Siregar mengatakan, penyidik Densus 88 langsung melakukan investigasi di lokasi kejadian. Selain itu, mereka mengambil keterangan dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memantau langsung TKP bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung pada Rabu 7 Desember 2022. Ridwan Kamil mendatangi lokasi kejadian bersama Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana. Melalui akun Instagram pribadinya, pada Rabu 7 Desember Ridwan Kamil membagikan informasi terkini terkait insiden tersebut. Dalam video singkat diperlihatkan Ridwan Kamil didampingi sejumlah petugas kepolisian datang meninjau ke lokasi.
Ia juga mengenakan perangkat keamanan berupa helm dan rompi anti peluru. Di kolom keterangan, Ridwan Kamil menjelaskan alasannya datang ke lokasi adalah untuk melakukan koordinasi langsung. Ia kemudian mengabarkan bahwa pelaku dan seorang polisi diketahui meninggal dunia akibat terkena ledakan, sementara 8 polisi dan 1 warga lainnya mengalami luka-luka. Kini para korban luka tengah menjalani perawatan. Ridwan Kamil menghimbau agar masyarakat tetap tenang dan melarang untuk menyebarkan dokumentasi kengerian peristiwa tersebut. Sementara Kapolda Jawa Barat Irjen Paul Suntana mengatakan, pelaku bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar membawa 2 bahan peledak. Hal itu diketahui usai polisi melakukan pengecekan di lokasi kejadian. 1 bahan peledak yang ditemukan telah diledakkan tim Gegana. Saat ini Suntana memastikan area Polsek Astana Anyar telah steril dan tidak ditemukan lagi bahan peledak. Selanjutnya polisi akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Diketahui terduga pelaku bom bunuh diri langsung tewas di tempat dengan kondisi yang mengenaskan. Terkait motif bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar masih diselidiki oleh tim kepolisian dari Polda Jabar dan Densus 88 Mabes Polri. Meski begitu, ada beberapa jejak yang ditinggalkan seperti tulisan dalam sebuah kertas. Berikut sederet fakta terkait insiden bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat yang terjadi pada Rabu 7 Desember pagi ini. Aksi bom bunuh diri tersebut terjadi seketika para anggota Polsek Astana Anyar sedang melakukan apel pagi. Saat itu tiba-tiba seorang pria masuk ke lingkungan Polsek sembari mengacungkan senjata tajam. Terduga pelaku lalu menerobos barisan apel sontak. Anggota polisi pun refleks menghindar. Setelah itu tidak lama kemudian terjadi ledakan. Detasmen khusus atau Densus 88 anti teror segera menuju lokasi terjadinya ledakan bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung. Tim Densus 88 langsung melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Hal tersebut diungkapkan oleh Kabag Bantuan Operasi Densus 88 anti teror Kombes Pol Aswin Siregar. Selang 1 jam kemudian, suara ledakan kembali terdengar di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat. Ledakan yang kembali terjadi tersebut terdengar sekira pukul 10:45 waktu Indonesia Barat dan terdengar cukup keras. Terbaru, suara ledakan tersebut bersumber dari barang yang diduga bahan peledak di Polsek Astana Anyar. Sementara Rahmat, seorang warga yang berada di dekat lokasi bom bunuh diri, mengaku ledakan bom bunuh diri tersebut sangat keras. Saat kejadian, Rahmat sedang bekerja yang jaraknya hanya 30 meter dari lokasi kejadian. Ia dan warga sekitar sempat kaget dan panik, namun karena penasaran warga pun mendekat ke sumber suara yakni di Polsek Astana Anyar. Rahmat sendiri pun mengaku tidak ikut mendekat, ia tetap berada di tempat kerjanya. Polda Metro Jaya diketahui memperketat pengamanan dan penjagaan markas setelah adanya insiden bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar. Pengetatan pengamanan juga dilakukan di seluruh Polres dan Polsek wilayah hukumnya. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan. Sementara itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK langsung menuju Bandung setelah mengetahui ada insiden bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu. Kedatangan LPSK ke Bandung bertugas memberikan penanganan perlindungan kepada para korban. Sosok terduga pelaku bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat terungkap. Beredar identitas pelaku bom bunuh diri tersebut bernama Agus Sujatno atau AS 34 tahun. Pria tersebut tercatat tinggal di kawasan Batu Nunggal, Bandung, Jawa Barat.
Sosok AS lahir di Bandung 24 Agustus 1988. AS ternyata baru 1 tahun bebas dari hukuman penjara di Nusa Kambangan. Ia menjadi hukuman penjara selama 4 tahun di Lapas Nusa Kambangan dan baru bebas awal tahun 2021 lalu. Saat ditangkap, Agus Sujatno alias Abu Muslim ini berprofesi sebagai teknisi listrik. Dia diduga berperan dari penandaan hingga perakitan bom. AS tercatat pernah merakit bom bersama Yayat Cahdiat alias Abu Salam, bahkan material bom dibeli melalui situs online. Keduanya mempelajari tutorial pembuatan bom dari jejaring internet. Sementara sisa bahan materi bom masih tersisa di sebuah indekos. Terkait kabar tersebut, Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Ibrahim Tompo angkat bicara. Ibrahim tidak membantah ataupun menganulir secara langsung. Namun ia menyebut tidak menjadikan informasi yang beredar di media sosial atau aplikasi pesan singkat sebagai acuan utama atas insiden bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar. Ibrahim memastikan pihaknya akan memberikan informasi yang valid dan masyarakat diminta untuk menunggu. Saat ini aparat sedang melakukan olah tempat kejadian perkara. Sebelumnya terduga pelaku dikabarkan tewas mengenaskan di lokasi kejadian setelah meledakkan bom yang tertempel di badannya. Karopenmas Div Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan pelaku sempat memaksa masuk ke lingkungan polsek. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Tersangka Rudolf Tobing menjalani rekonstruksi terkait kasus pembunuhan perempuan berinisial ARY alias Ica yang ditemukan tewas di kolong tol Becakayu, Bekasi. Reka ulang digelar di Aula Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya yang dijadikan lokasi pengganti tempat kejadian perkara pada Rabu 7 Desember 2022. Nampak Rudolf mengenakan baju tahanan berwarna oranye dihadirkan secara langsung. Selain Rudolf, Polda Metro Jaya juga menghadirkan 2 orang saksi. Polda juga menghadirkan sosok wanita berambut pendek untuk menggantikan korban. Papan nama bertuliskan tersangka Rudolf juga menggantung di leher pelaku saat dibawa penyidik ke lokasi rekonstruksi. Tak ada pernyataan apapun yang disampaikan Rudolf. Nampak Rudolf memperagakan sejumlah adegan di mana merupakan proses sesaat sebelum ia merencanakan aksinya itu. Selain itu, polisi pun turut menyertakan sejumlah barang bukti seperti kabel tis, kantong plastik warna hitam, troli warna merah, serta 1 unit mobil yang digunakan Rudolf untuk membawa jasad ARY alias Ica. Adegan rekonstruksi di lokasi pengganti itu mulai digelar sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat dan dilakukan reka adegan sebanyak 26 adegan. Nantinya polisi juga berencana menggelar rekonstruksi di 2 lokasi lainnya, yakni apartemen Green Pramuka dan kolong tol Becakayu, Jakarta Timur. Sebagai informasi sebelumnya, Polda Metro Jaya menangkap pembuang sekaligus pembunuh perempuan yang ditemukan di tol Becakayu, Kota Bekasi pada Senin 17 Oktober. Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Pol Hengki Haryadi mengatakan pelaku ditangkap di kawasan Pondok Gede pada Selasa 10 Oktober siang saat hendak menjual laptop milik korban. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Rudolf membunuh korban yang merupakan rekan kerjanya di kamar salah satu apartemen kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Setelah menghabisi nyawa korban, lanjut Hengki, pelaku langsung membungkus jasad korban menggunakan plastik dan lakban berwarna hitam. Jasad ARY kemudian dibawa dari lokasi pembunuhan menggunakan mobil berwarna putih dan dibuang ke kolong tol Becakayu. Saat membawa jasad korban, Rudolf terlihat dari rekaman CCTV lift membawa dengan troli, namun tidak ada rasa bersalah dari korban dan malah terlihat tersenyum sambil membawa jasad tersebut. Terungkap jika senyuman itu merupakan senyuman kepuasan karena misinya telah berhasil dia jalankan. Atas perbuatannya, kata Hengki, pelaku Rudolf dijerat dengan pasal 340 subsider, pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP.
Kabar duka datang dari Sunda Empire. Sang petinggi Lord Rangga dikabarkan meninggal dunia pada hari ini, Rabu 7 Desember 2022. Tokoh fenomenal tersebut menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Mutiara Bunda, Kecamatan Tanjung Brebes, Jawa Tengah. Ex petinggi Sunda Empire ini wafat di usia 55 tahun. Rangga Sasana sempat menjadi perhatian publik setelah mengaku sebagai Sekjen Sunda Empire. Rangga beberapa kali bicara di depan publik dan menunjukkan eksistensi Sunda Empire. Berikut kami rangkum 6 fakta terkait Sunda Empire. Pria asal Brebes itu sempat mengklaim mampu menghentikan perang nuklir. Sebab Sunda Empire mengaku memiliki satu sistem yang berada di antara beberapa sistem yang ada di bumi saat ini. Rangga menuturkan hal itu membuat dua pebisnis yang sukses, yakni Bill Gates dan Jack Ma, mengundurkan diri karena Sunda Empire sedang membangun sebuah sistem. Rangga juga mengatakan keraton dari Sunda Empire berada di bawah sistem tersebut. Rangga sendiri dalam Kekaisaran Sunda Empire mengaku memiliki jabatan sebagai sekretaris dari The Herrnhutvetian. Dijelaskan Rangga, The Herrnhutvetian merupakan panitia 17. Panitia 17 tersebut telah ada sejak Perang Dunia Kedua. Ketika itu wilayah Hiroshima dan Nagasaki di Jepang dijatuhi bom atom yang menghancurkan dua kota tersebut. Rangga menyebutkan akibat hal tersebut seluruh pemerintahan di bumi dinetralkan dari nol. Rangga menolak disamakan dengan Keraton Agung Sejagat yang berlokasi di Purworejo, Jawa Tengah. Rangga menerangkan Sunda Empire merupakan sebuah sistem tata negara dunia. Sunda Empire tidak menurut pada manusia seperti Keraton Agung Sejagat. Kekaisaran Sunda Empire itu memiliki anggota yang berisi dari seluruh negara yang ada di dunia. Rangga mengungkapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB didirikan di Bandung terlebih dahulu. Tanya itu Rangga menyampaikan gedung Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang bernama Pentagon berada di Bandung sebelum akhirnya dipindahkan. Rangga menjelaskan Sunda Empire merupakan satu di antara beberapa kerajaan matahari. Kekaisaran matahari disebutkan telah ada sejak Alexander the Great atau Alexander Agung yang merupakan raja kekaisaran Makedonia Yunani. Rangga mengatakan kekaisaran matahari telah ada sejak 324 sebelum Masehi. Rangga yang enggan disamakan dengan keraton yang lain menuturkan Sunda Empire tidak terdapat iuran wajib untuk anggotanya. Hal tersebut dikarenakan Sunda Empire memiliki uang dan harta kekayaan sendiri. Rangga menjelaskan beberapa istana yang saat ini dipakai merupakan milik dari Sunda Empire, sehingga Sunda Empire tidak memerlukan untuk membangun keraton baru. Kita beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Sejumlah mantan anak buah Verdi Sambo buka suara dalam persidangan perkara pembunuhan Brigadir J. Mereka mengutarakan isi hatinya karena merasa menjadi korban Verdi Sambo dalam kasus ini. Tangis para anak buah Sambo pun mewarnai jalannya persidangan. Para anak buah Verdi Sambo dihadirkan untuk memberi kesaksian atas terdakwa Verdi Sambo dan Putri Chandrawati pada Selasa 6 Desember 2022. Tak hanya menangis, anak buah Sambo pun meluapkan kekesalannya dan mengungkapkan penderitaannya setelah mereka serentak didemosi, bahkan ada yang disanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Karo Provos Divpropam Polri Beni Ali menyatakan penyesalannya karena menjadi korban prank Verdi Sambo. Tak hanya merasa menyesal, dirinya juga mengaku kalau selama ini sang istri merasa syok atas kasus ini. Beni mengaku mendapat prank atau merasa tertipu dalam kasus ini selama 1 bulan sejak penembakan. Dirinya baru mengetahui kalau kasus yang sebenarnya terjadi yakni pada 8 Agustus 2022, sementara Yosua tewas sejak 8 Juli 2022. Mantan Kabagakum Polri Kombes Susanto Haris juga menyampaikan kekecewaannya karena ikut terseret kasus tewasnya Nofriansah Yosua Huta Barat. Di depan Sambo, Susanto menyampaikan kekecewaannya dengan nada terisak tepat di depan Verdi Sambo.
Tanya itu akibat terseret kasus ini karirnya di kepolisian juga akan hancur. Padahal Susanto mengaku sudah mengabdi di Korps Bayangkara selama 30 tahun. Diketahui kini Susanto dimutasi ke Yanma Polri dan didemosi selama 3 tahun serta dipatsuskan selama 29 hari. Tanya Kombes Susanto yang menangis, mantan Wakaden Paminal AKBP Arif Rahman juga berkaca-kaca saat bersaksi di sidang. Hal itu terjadi saat Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso menanyakan apakah AKBP Arif Rahman ikut di sidang kode etik dalam kasus ini. Arif mengakui dan menyebut dia telah diputus pemberhentian tidak dengan hormat. Lalu hakim menanyakan perasaan mantan Kapolres Jember tersebut. Ia mengaku sedih telah dibohongi menerima sanksi dan harus menjalani pidana. Sementara itu mantan Kasubnit 1 Subdit 3 Bareskrim Polri Irfan Widianto mengaku sedih karena harus turut terjerat dan bahkan ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus tewasnya Nofriansah Yosua Huta Barat. Kepada Majelis Hakim, Irfan mengaku sedih karena tidak bisa melanjutkan karir di kepolisian. Terungkap kondisi wajah terdakwa Baradae, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf selesai mengeksekusi Brigadir J di rumah dinas Verdi Sambo. Mantan Karoprovos Divisi Propam Polri Beni Ali membeberkan para terdakwa tampak bingung dan stres saat ditanya penyidik. Hal ini disampaikan Beni Ali saat bersaksi dalam sidang persidangan di PN Jakarta Selatan pada Rabu 7 Desember 2022. Saat itu Beni Ali datang ke rumah dinas Verdi Sambo atau tempat kejadian perkara penembakan di tanggal 8 Juli malam. Setibanya di rumah dinas Verdi Sambo, Beni menyebut bertemu dengan para terdakwa dan menanyakan peristiwa apa yang terjadi. Kata dia, raut wajah para terdakwa saat itu nampak bingung dan stres, bahkan tidak mampu menjawab pernyataan secara tepat. Beni menyebut saat itu dirinya bersama tim dari Provos Polri melaksanakan giat penjagaan olah TKP yang sedang dilakukan oleh penyidik Polres Jakarta Selatan. Dalam olah TKP itu diperagakan perihal skenario awal yang dirancang oleh Verdi Sambo, yakni soal adanya dugaan tembak-menembak antara Yosua dengan Eliezer. Namun belakangan terungkap kalau apa yang diskenariokan itu tidak benar, di mana sejatinya peristiwa itu hanyalah penembakan atau pembunuhan terhadap Yosua Huta Barat di rumah dinas Verdi Sambo. Sebelumnya, Kuat Maruf membantah kesaksian Beni Ali setelah peristiwa penembakan. Saat itu Majelis Hakim yang dipimpin Wahyu Iman Santoso menanyakan kepada Kuat Maruf terkait kesaksian yang disampaikan Beni Ali. Dalam kesaksian di persidangan, Beni Ali menyebut dirinya telah memeriksa Kuat Maruf. ART Verdi Sambo itu lantas menyampaikan bantahan terhadap kesaksian Beni Ali. Sebab kesaksian Beni Ali berkaitan dengan nasib dirinya dan masa depan keluarga, Kuat Maruf lantas mengaku tak pernah diperiksa Beni Ali di lokasi penembakan Brigadir J, yaitu rumah dinas mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo. Justru menurut Kuat, Beni Ali sempat mengatakan pada Kuat Maruf agar saat ditanya sudah diperiksa atau belum, Kuat menjawab sudah. Pasalnya hal ini sudah dilaporkan kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit. Bantahan Kuat Maruf itu lantas ditanyakan Majelis Hakim kepada Beni Ali. Beni Ali mengatakan hal itu tidak benar dan bersikukuh pada kesaksian yang disampaikannya. Kuat Maruf lantas kembali mempertanyakan kesaksian Beni Ali. Brigadir J disebut sempat ikut andil dalam mempersiapkan kejutan ulang tahun pernikahan atau anniversary Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Hal ini diakui oleh Verdi Sambo dalam persidangan di PN Jakarta Selatan pada Rabu 7 Desember 2022. Sambo mengatakan kejutan ulang tahun pernikahan Sambo dan Putri disiapkan Brigadir J jelang beberapa hari sebelum peristiwa penembakan terjadi. Dalam kesaksiannya pada tanggal 5 Juli, Verdi Sambo mengaku sempat menelpon Brigadir J. Ia meminta Brigadir J untuk mempersiapkan pesta kejutan ulang tahun pernikahannya dengan Putri Chandrawati pada 6 Juli 2022 pagi.
Saat itu Brigadir J diminta Verdi Sambo mempersiapkan tumpeng dan kue untuk pesta ulang tahun pernikahan yang ke-22 tahun. Pesta ulang tahun pernikahan tersebut, kata Verdi Sambo, sempat dirahasiakannya karena sebagai kejutan, sehingga hanya Brigadir J yang mengetahui persiapan pesta pernikahan tersebut. Saat pesta ulang tahun pernikahan, Brigadir J ikut membawakan tumpeng dan kue. Ketika itu, Verdi Sambo dan Putri Chandrawati juga menyuapkan semua ajudan dan asisten rumah tangganya dengan tumpeng dan kue termasuk Brigadir J. Sebelumnya, ajudan Sambo Deden Miftahul Haq juga mengungkapkan bahwa Brigadir J telah mempersiapkan kejutan untuk anniversary Sambo Putri. Hal ini diungkap Deden dalam sidang di PN Jakarta Selatan pada Selasa 8 November 2022. Diketahui Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J menjadi korban pembunuhan berencana yang diotaki Verdi Sambo pada 8 Juli 2022 lalu. Brigadir Yosua tewas setelah dieksekusi di rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Dalam perkara ini, Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal alias Bribka RR, Kuat Maruf, dan Bribka Richard Eliezer alias Baradae didakwa melakukan pembunuhan berencana. Kelima terdakwa didakwa melanggar pasal 340 subsider pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Polda NTB melakukan pengamanan ketat di pintu masuk maupun pintu keluar. Hal tersebut sebagai upaya mengantisipasi ancaman bom bunuh diri lanjutan. Pengamanan dilakukan Polda NTB hingga menjelang Natal dan Tahun Baru. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, saudara akan disampaikan oleh rekan Jimmy Sucipto, reporter dari Tribun Lombok. Silakan laporannya. Baik, terima kasih Irma. Benar sekali, Polda NTB melakukan pengamanan yang ketat baik di pintu masuk maupun di pintu keluar. Dan hal tersebut merupakan antisipasi dari bom bunuh diri lanjutan yang mungkin saja terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya di Kota Mataram. Dan berbagai penjagaan yang dilakukan oleh personel yang terdapat di Polda NTB menggunakan pakaian lengkap, baik dari persenjataan, menggunakan rompi, dan juga helm. Lalu penjagaan juga dibagi menjadi 2 titik lokasi, baik di titik kedatangan atau pintu masuk maupun di pintu keluar. Dalam penyampaian Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol Artanto membenarkan hal tersebut. Dan menurut Kombes Pol Artanto, pihaknya tidak hanya melakukan penjagaan di dalam Polda NTB saja, melainkan melakukan juga patroli-patroli di jalan raya. Di antaranya dalam pantauan Tribun Lombok, terdapat juga mobil-mobil atau kendaraan kepolisian yang melakukan aktivitas seperti berkeliling atau melakukan monitoring. Dan dalam penyampaian dari Kombes Pol Artanto juga mengatakan bahwa penjagaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, khususnya di Polda NTB, selama 24 jam, baik dari pagi, siang, sore, hingga malam, dan dilakukan secara bergantian. Lalu Kombes Pol Artanto menjelaskan penjagaan seperti ini tidak hanya dilakukan pasca bom bunuh diri yang terjadi di Polsek Astana Anyar, tetapi juga dalam menyambut gelaran Tahun Baru dan juga Natal tahun 2022. Terkait pintu-pintu masuk yang ada di Polda NTB juga sudah disterilkan oleh berbagai pihak kepolisian, baik dari pemeriksaan ketika ada mobil yang masuk ke dalam dan juga pengecekan terhadap CCTV bila adanya ancaman-ancaman yang mungkin saja terjadi, seperti diaktifkannya CCTV dan juga scan dan sebagainya. Mungkin itu dulu kawan Mei yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Jimmy. Selamat bertugas kembali. Saudara, penganiayaan terhadap balita terjadi di Tower Mawar Apartemen Kalibata City, Pancoran, Jakarta Selatan pada Rabu 3 Desember 2022.
Balita perempuan berinisial GM 2 tahun meninggal dunia setelah dianiaya pacar ibunya berinisial YA 31 tahun. Kejadian bermula saat ibu korban menitipkan anaknya kepada pelaku di sebuah stasiun dan dibawanya ke apartemen. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait kronologi peristiwa ini, kami sudah terhubung dengan rekan Anas. Silakan laporannya, rekan Anas. Ya, baik, Rina. Bisa saya sampaikan bahwa pada Selasa kemarin, Polres Metro Jakarta Selatan merilis kasus penganiayaan balita hingga tewas yang terjadi di apartemen Kalibata City. Peristiwa penganiayaan ini bermula ketika ibu korban berinisial FS menitipkan anaknya kepada kasihnya atau pelaku berinisial YA. Saat itu ibu korban sedang bekerja dan menitipkan anaknya di stasiun Universitas Indonesia. Setelah dititipkan, pelaku membawa korban ke tempat tinggalnya di apartemen Kalibata City. Sesampainya di apartemen, pelaku sempat mengajak korban bermain di area taman selama sekitar 20 menit. Namun di tengah-tengah korban sedang bermain, korban mengatakan bahwa dirinya sedang buang air besar. Setelahnya pelaku YA membawa naik korban ke unit apartemennya di Tower Mawar di lantai di unit 16. Kemudian pelaku berusaha untuk membersihkan kotoran korban. Namun pelaku merasa kesal ketika korban terus-menerus menangis. Setelah itu pelaku dari arah kamar mandi melemparkan korban yang masih berusia 2 tahun ke arah kasur. Namun ternyata korban justru mendarat di lantai hingga menyebabkan kepalanya terbentur. Nah, sampai di situ pelaku juga menginjak kaki kiri korban hingga memar yang itu didapatkan dari hasil visum. Dan untuk ketiga kalinya pelaku melakukan penganiayaan dengan cara melempar korban kembali ke lantai hingga kepalanya terbentur kembali. Setelah itu korban berinisial GM tidak sadarkan diri dan pelaku membawanya ke rumah sakit Triadipa. Namun sayang nyawa korban tak dapat tertolong. Setelahnya ibu korban melaporkan pelaku ke Polsek Pancoran yang kemudian kasus ini dilimpahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Saat ini pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ia dijerat dengan pasal berlapis, yaitu pasal 76C, pasal 80, kemudian pasal 338 KUHP dan pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Demikian, Rina. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas. Selamat bertugas kembali. Aksi pencurian motor terjadi di salah satu masjid di Bandar Lampung pada Rabu 30 November sekira pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pelaku beraksi saat korban beserta jamaah lainnya sedang khusyuk salat subuh. Berdasarkan rekaman CCTV terlihat ada 2 remaja mengambil motor milik korban. Tak butuh waktu lama para pelaku mengeksekusi motor hanya sekitar 5 menit. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Bayu Saputra dari Tribun Lampung. Silakan laporannya. Ya, terima kasih rekan Rima dan Tribuners yang berada. Benar bahwasannya telah terjadi pencurian kendaraan bermotor pada Rabu tanggal 30 Desember tahun 2022 sekitar pukul 05 WIB. Nah, berdasarkan keterangan dari pengurus masjid At-Taubah di Jalan Tomat Jagabaya 2 Kecamatan Nuh Halim, Kota Bandar Lampung, Bapak EF Saifullah, bahwasannya pelaku ini dengan cepat menggasak motor milik Melki, salah satu jamaah yang melakukan sholat berjamaah di masjid atau tersebut. Korban mengalami kerugian motor Honda Beat berplat BE 2351 AN berwarna merah dan hitam, itu raib di gondol maling.
pelaku melancarkan aksinya dengan cepat. Sekitar 5 menitan pelaku menggasak motor tersebut. Sampai saat ini dia meminta kepada aparat kepolisian untuk segera menemukan kendaraan dan menangkap pelaku tersebut. Terima kasih rekan Kuda, kembali ke studio. Terima kasih atas laporannya rekan Bayu, selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Terduga pelaku bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung tewas di lokasi kejadian pada Rabu 7 Desember hari ini. Sebelumnya, sosok pria mencurigakan sempat bertemu ke Mapolsek sejak pagi hari. Saat masuk ke lingkungan Polsek Astar, pria tersebut langsung mengacungkan senjata tajam. Pria itu menerobos anggota Polsek yang tengah apel pagi. Kemudian pelaku yang membawa bom tak berselang lama meninggal dunia di lobi Astana Anyar. Akibat kejadian itu, sejumlah polisi mengalami luka-luka. Adapun ciri-ciri terduga pelaku bom bunuh diri, polisi sempat mengungkapnya. Terduga pelaku memiliki ciri-ciri seorang pria dan membawa senjata tajam. Selain itu, terduga pelaku bom bunuh diri juga diduga membawa sepeda motor guna mendatangi Polsek Astana Anyar. Dugaan tersebut merebak di lini masa lantaran foto sepeda motor yang diduga milik pelaku beredar luas. Motor berwarna biru kuning yang ditinggalkan pelaku menjadi sorotan. Pasalnya di depan motor tersebut dilekatkan kertas yang ditempelkan pada plat motor kendaraan. Di kertas tersebut tertulis beberapa kata yang bermuatan kalimat kontroversi. Polisi hingga saat ini masih mendalami motif bom bunuh diri tersebut. Tim dari Detesmen Khusus Densus 88 Anti Teror Polri pun langsung bergerak ke lokasi bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat. Kabag Banops Densus 88 Kombes Aswin Siregar mengatakan, penyidik Densus 88 langsung melakukan investigasi di lokasi kejadian. Selain itu, mereka mengambil keterangan dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memantau langsung TKP bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung pada Rabu 7 Desember 2022. Ridwan Kamil mendatangi lokasi kejadian bersama Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana. Melalui akun Instagram pribadinya, pada Rabu 7 Desember, Ridwan Kamil membagikan informasi terkini terkait insiden tersebut. Dalam video singkat diperlihatkan Ridwan Kamil didampingi sejumlah petugas kepolisian datang meninjau ke lokasi. Ia juga mengenakan perangkat keamanan berupa helm dan rompi anti peluru. Di kolom keterangan, Ridwan Kamil menjelaskan alasannya datang ke lokasi adalah untuk melakukan koordinasi langsung. Ia kemudian mengabarkan bahwa pelaku dan seorang polisi diketahui meninggal dunia akibat terkena ledakan, sementara 8 polisi dan 1 warga lainnya mengalami luka-luka. Kini para korban luka tengah menjalani perawatan. Ridwan Kamil menghimbau agar masyarakat tetap tenang dan melarang untuk menyebarkan dokumentasi kengerian peristiwa tersebut. Sementara Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Suntana mengatakan, pelaku bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar membawa 2 bahan peledak. Hal itu diketahui usai polisi melakukan pengecekan di lokasi kejadian. 1 bahan peledak yang ditemukan telah diledakkan tim Gegana. Saat ini Suntana memastikan area Polsek Astana Anyar telah steril dan tidak ditemukan lagi bahan peledak. Selanjutnya polisi akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Diketahui terduga pelaku bom bunuh diri langsung tewas di tempat dengan kondisi yang mengenaskan. Terkait motif bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar masih diselidiki oleh tim kepolisian dari Polda Jabar dan Densus 88 Mabes Polri. Meski begitu, ada beberapa jejak yang ditinggalkan seperti tulisan dalam sebuah kertas. Berikut sederet fakta terkait insiden bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat yang terjadi pada Rabu 7 Desember pagi ini.
Aksi bom bunuh diri tersebut terjadi seketika para anggota Polsek Astana Anyar sedang melakukan apel pagi. Saat itu tiba-tiba seorang pria masuk ke lingkungan Polsek sembari mengacungkan senjata tajam. Terduga pelaku lalu menerobos barisan apel sontak. Anggota polisi pun refleks menghindar. Setelah itu tidak lama kemudian terjadi ledakan. Detasmen khusus atau Densus 88 anti teror segera menuju lokasi terjadinya ledakan bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung. Tim Densus 88 langsung melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Hal tersebut diungkapkan oleh Kabag Bantuan Operasi Densus 88 anti teror Kombes Pol Aswin Siregar. Selang 1 jam kemudian, suara ledakan kembali terdengar di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat. Ledakan yang kembali terjadi tersebut terdengar sekira pukul 10:45 waktu Indonesia Barat dan terdengar cukup keras. Terbaru, suara ledakan tersebut bersumber dari barang yang diduga bahan peledak di Polsek Astana Anyar. Sementara Rahmat, seorang warga yang berada di dekat lokasi bom bunuh diri, mengaku ledakan bom bunuh diri tersebut sangat keras. Saat kejadian, Rahmat sedang bekerja yang jaraknya hanya 30 meter dari lokasi kejadian. Ia dan warga sekitar sempat kaget dan panik, namun karena penasaran warga pun mendekat ke sumber suara yakni di Polsek Astana Anyar. Rahmat sendiri pun mengaku tidak ikut mendekat, ia tetap berada di tempat kerjanya. Polda Metro Jaya diketahui memperketat pengamanan dan penjagaan markas setelah adanya insiden bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar. Pengetatan pengamanan juga dilakukan di seluruh Polres dan Polsek wilayah hukumnya. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan. Sementara itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK langsung menuju Bandung setelah mengetahui ada insiden bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu. Kedatangan LPSK ke Bandung bertugas memberikan penanganan perlindungan kepada para korban. Sosok terduga pelaku bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat terungkap. Beredar identitas pelaku bom bunuh diri tersebut bernama Agus Sujatno atau AS 34 tahun. Pria tersebut tercatat tinggal di kawasan Batu Nunggal, Bandung, Jawa Barat. Sosok AS lahir di Bandung 24 Agustus 1988. AS ternyata baru 1 tahun bebas dari hukuman penjara di Nusa Kambangan. Ia menjadi hukuman penjara selama 4 tahun di Lapas Nusa Kambangan dan baru bebas awal tahun 2021 lalu. Saat ditangkap, Agus Sujatno alias Abu Muslim ini berprofesi sebagai teknisi listrik. Dia diduga berperan dari penandaan hingga perakitan bom. AS tercatat pernah merakit bom bersama Yayat Cahdiat alias Abu Salam, bahkan material bom dibeli melalui situs online. Keduanya mempelajari tutorial pembuatan bom dari jejaring internet. Sementara sisa bahan materi bom masih tersisa di sebuah indekos. Terkait kabar tersebut, Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Ibrahim Tompo angkat bicara. Ibrahim tidak membantah ataupun menganulir secara langsung. Namun ia menyebut tidak menjadikan informasi yang beredar di media sosial atau aplikasi pesan singkat sebagai acuan utama atas insiden bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar. Ibrahim memastikan pihaknya akan memberikan informasi yang valid dan masyarakat diminta untuk menunggu. Saat ini aparat sedang melakukan olah tempat kejadian perkara. Sebelumnya terduga pelaku dikabarkan tewas mengenaskan di lokasi kejadian setelah meledakkan bom yang tertempel di badannya. Karopenmas Div Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan pelaku sempat memaksa masuk ke lingkungan polsek. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Tersangka Rudolf Tobing menjalani rekonstruksi terkait kasus pembunuhan perempuan berinisial ARY alias Ica yang ditemukan tewas di kolong tol Becakayu, Bekasi. Reka ulang digelar di Aula Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya yang dijadikan lokasi pengganti tempat kejadian perkara pada Rabu 7 Desember 2022.
Nampak Rudolf mengenakan baju tahanan berwarna oranye dihadirkan secara langsung. Selain Rudolf, Polda Metro Jaya juga menghadirkan 2 orang saksi. Polda juga menghadirkan sosok wanita berambut pendek untuk menggantikan korban. Papan nama bertuliskan tersangka Rudolf juga menggantung di leher pelaku saat dibawa penyidik ke lokasi rekonstruksi. Tak ada pernyataan apapun yang disampaikan Rudolf. Nampak Rudolf memperagakan sejumlah adegan di mana merupakan proses sesaat sebelum ia merencanakan aksinya itu. Selain itu, polisi pun turut menyertakan sejumlah barang bukti seperti kabel tis, kantong plastik warna hitam, troli warna merah, serta 1 unit mobil yang digunakan Rudolf untuk membawa jasad ARY alias Ica. Adegan rekonstruksi di lokasi pengganti itu mulai digelar sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat dan dilakukan reka adegan sebanyak 26 adegan. Nantinya polisi juga berencana menggelar rekonstruksi di 2 lokasi lainnya, yakni apartemen Green Pramuka dan kolong tol Becakayu, Jakarta Timur. Sebagai informasi sebelumnya, Polda Metro Jaya menangkap pembuang sekaligus pembunuh perempuan yang ditemukan di tol Becakayu, Kota Bekasi pada Senin 17 Oktober. Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Pol Hengki Haryadi mengatakan pelaku ditangkap di kawasan Pondok Gede pada Selasa 10 Oktober siang saat hendak menjual laptop milik korban. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Rudolf membunuh korban yang merupakan rekan kerjanya di kamar salah satu apartemen kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Setelah menghabisi nyawa korban, lanjut Hengki, pelaku langsung membungkus jasad korban menggunakan plastik dan lakban berwarna hitam. Jasad ARY kemudian dibawa dari lokasi pembunuhan menggunakan mobil berwarna putih dan dibuang ke kolong tol Becakayu. Saat membawa jasad korban, Rudolf terlihat dari rekaman CCTV lift membawa dengan troli, namun tidak ada rasa bersalah dari korban dan malah terlihat tersenyum sambil membawa jasad tersebut. Terungkap jika senyuman itu merupakan senyuman kepuasan karena misinya telah berhasil dia jalankan. Atas perbuatannya, kata Hengki, pelaku Rudolf dijerat dengan pasal 340 subsider, pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Kabar duka datang dari Sunda Empire. Sang petinggi Lord Rangga dikabarkan meninggal dunia pada hari ini, Rabu 7 Desember 2022. Tokoh fenomenal tersebut menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Mutiara Bunda, Kecamatan Tanjung Brebes, Jawa Tengah. Ex-petinggi Sunda Empire ini wafat di usia 55 tahun. Rangga Sasana sempat menjadi perhatian publik setelah mengaku sebagai Sekjen Sunda Empire. Rangga beberapa kali bicara di depan publik dan menunjukkan eksistensi Sunda Empire. Berikut kami rangkum 6 fakta terkait Sunda Empire. Pria asal Brebes itu sempat mengklaim mampu menghentikan perang nuklir. Sebab Sunda Empire mengaku memiliki satu sistem yang berada di antara beberapa sistem yang ada di bumi saat ini. Rangga menuturkan hal itu membuat 2 pebisnis yang sukses, yakni Bill Gates dan Jack Ma, mengundurkan diri karena Sunda Empire sedang membangun sebuah sistem. Rangga juga mengatakan keraton dari Sunda Empire berada di bawah sistem tersebut. Rangga sendiri dalam Kekaisaran Sunda Empire mengaku memiliki jabatan sebagai sekretaris dari The Herrnhutvetian. Dijelaskan Rangga, The Herrnhutvetian merupakan panitia 17. Panitia 17 tersebut telah ada sejak Perang Dunia Kedua. Ketika itu wilayah Hiroshima dan Nagasaki di Jepang dijatuhi bom atom yang menghancurkan 2 kota tersebut. Rangga menyebutkan akibat hal tersebut seluruh pemerintahan di bumi dinetralkan dari nol. Rangga menolak disamakan dengan Keraton Agung Sejagat yang berlokasi di Purworejo, Jawa Tengah. Rangga menerangkan Sunda Empire merupakan sebuah sistem tata negara dunia. Sunda Empire tidak menurut pada manusia seperti Keraton Agung Sejagat. Kekaisaran Sunda Empire itu memiliki anggota yang berisi dari seluruh negara yang ada di dunia. Rangga mengungkapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB didirikan di Bandung terlebih dahulu. Tanya itu Rangga menyampaikan gedung Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang bernama Pentagon berada di Bandung sebelum akhirnya dipindahkan.
Rangga menjelaskan Sunda Empire merupakan satu di antara beberapa kerajaan matahari. Kekaisaran matahari disebutkan telah ada sejak Alexander the Great atau Alexander Agung yang merupakan raja kekaisaran Makedonia Yunani. Rangga mengatakan kekaisaran matahari telah ada sejak 324 sebelum Masehi. Rangga yang enggan disamakan dengan keraton yang lain menuturkan, Sunda Empire tidak terdapat iuran wajib untuk anggotanya. Hal tersebut dikarenakan Sunda Empire memiliki uang dan harta kekayaan sendiri. Rangga menjelaskan beberapa istana yang saat ini dipakai merupakan milik dari Sunda Empire, sehingga Sunda Empire tidak memerlukan untuk membangun keraton baru. Kita beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Sejumlah mantan anak buah Verdi Sambo buka suara dalam persidangan perkara pembunuhan Brigadir J. Mereka mengutarakan isi hatinya karena merasa menjadi korban Verdi Sambo dalam kasus ini. Tangis para anak buah Sambo pun mewarnai jalannya persidangan. Para anak buah Verdi Sambo dihadirkan untuk memberi kesaksian atas terdakwa Verdi Sambo dan Putri Chandrawati pada Selasa 6 Desember 2022. Tak hanya menangis, anak buah Sambo pun meluapkan kekesalannya dan mengungkapkan penderitaannya setelah mereka serentak didemosi, bahkan ada yang disanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Karo Provos Divpropam Polri Benny Ali menyatakan penyesalannya karena menjadi korban prank Verdi Sambo. Tak hanya merasa menyesal, dirinya juga mengaku kalau selama ini sang istri merasa syok atas kasus ini. Benny mengaku mendapat prank atau merasa tertipu dalam kasus ini selama 1 bulan sejak penembakan. Dirinya baru mengetahui kalau kasus yang sebenarnya terjadi yakni pada 8 Agustus 2022, sementara Yosua tewas sejak 8 Juli 2022. Mantan Kabagakum Polri Kombes Susanto Haris juga menyampaikan kekecewaannya karena ikut terseret kasus tewasnya Nofriansah Yosua Huta Barat. Di depan Sambo, Susanto menyampaikan kekecewaannya dengan nada terisak tepat di depan Verdi Sambo. Tanya itu akibat terseret kasus ini, karirnya di kepolisian juga akan hancur. Padahal Susanto mengaku sudah mengabdi di Korps Bayangkara selama 30 tahun. Diketahui kini Susanto dimutasi ke Yanma Polri dan didemosi selama 3 tahun serta dipatsuskan selama 29 hari. Tanya Kombes Susanto yang menangis, mantan Wakaden Paminal AKBP Arif Rahman juga berkaca-kaca saat bersaksi di sidang. Hal itu terjadi saat Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso menanyakan apakah AKBP Arif Rahman ikut di sidang kode etik dalam kasus ini. Arif mengakui dan menyebut dia telah diputus pemberhentian tidak dengan hormat. Lalu hakim menanyakan perasaan mantan Kapolres Jember tersebut. Ia mengaku sedih telah dibohongi menerima sanksi dan harus menjalani pidana. Sementara itu mantan Kasubnit 1 Subdit 3 Bareskrim Polri Irfan Widianto mengaku sedih karena harus turut terjerat dan bahkan ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus tewasnya Nofriansah Yosua Huta Barat. Kepada majelis hakim, Irfan mengaku sedih karena tidak bisa melanjutkan karir di kepolisian. Terungkap kondisi wajah terdakwa Baradae, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf selesai mengeksekusi Brigadir J di rumah dinas Verdi Sambo. Mantan Karo Provos Divisi Propam Polri Benny Ali membeberkan para terdakwa tampak bingung dan stres saat ditanya penyidik. Hal ini disampaikan Benny Ali saat bersaksi dalam sidang persidangan di PN Jakarta Selatan pada Rabu 7 Desember 2022. Saat itu Benny Ali datang ke rumah dinas Verdi Sambo atau tempat kejadian perkara penembakan di tanggal 8 Juli malam. Setibanya di rumah dinas Verdi Sambo, Benny menyebut bertemu dengan para terdakwa dan menanyakan peristiwa apa yang terjadi. Kata dia, raut wajah para terdakwa saat itu nampak bingung dan stres, bahkan tidak mampu menjawab pernyataan secara tepat.
Beni menyebut saat itu dirinya bersama tim dari Provos Polri melaksanakan giat penjagaan olah TKP yang sedang dilakukan oleh penyidik Polres Jakarta Selatan. Dalam olah TKP itu diperagakan perihal skenario awal yang dirancang oleh Verdi Sambo, yakni soal adanya dugaan tembak-menembak antara Yosua dengan Eliezer. Namun belakangan terungkap kalau apa yang diskenariokan itu tidak benar, di mana sejatinya peristiwa itu hanyalah penembakan atau pembunuhan terhadap Yosua Huta Barat di rumah dinas Verdi Sambo. Sebelumnya, Kuatmaruf membantah kesaksian Beni Ali setelah peristiwa penembakan. Saat itu Majelis Hakim yang dipimpin Wahyu Iman Santoso menanyakan kepada Kuatmaruf terkait kesaksian yang disampaikan Beni Ali. Dalam kesaksian di persidangan, Beni Ali menyebut dirinya telah memeriksa Kuatmaruf. ART Verdi Sambo itu lantas menyampaikan bantahan terhadap kesaksian Beni Ali. Sebab kesaksian Beni Ali berkaitan dengan nasib dirinya dan masa depan keluarga, Kuatmaruf lantas mengaku tak pernah diperiksa Beni Ali di lokasi penembakan Brigadir J, yaitu rumah dinas mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo. Justru menurut Kuat, Beni Ali sempat mengatakan pada Kuatmaruf agar saat ditanya sudah diperiksa atau belum, Kuat menjawab sudah. Pasalnya, hal ini sudah dilaporkan kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit. Bantahan Kuatmaruf itu lantas ditanyakan Majelis Hakim kepada Beni Ali. Beni Ali mengatakan hal itu tidak benar dan bersikukuh pada kesaksian yang disampaikannya. Kuatmaruf lantas kembali mempertanyakan kesaksian Beni Ali. Brigadir J disebut sempat ikut andil dalam mempersiapkan kejutan ulang tahun pernikahan atau anniversary Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Hal ini diakui oleh Verdi Sambo dalam persidangan di PN Jakarta Selatan pada Rabu 7 Desember 2022. Sambo mengatakan kejutan ulang tahun pernikahan Sambo dan Putri disiapkan Brigadir J jelang beberapa hari sebelum peristiwa penembakan terjadi. Dalam kesaksiannya pada tanggal 5 Juli, Verdi Sambo mengaku sempat menelpon Brigadir J. Ia meminta Brigadir J untuk mempersiapkan pesta kejutan ulang tahun pernikahannya dengan Putri Chandrawati pada 6 Juli 2022 pagi. Saat itu Brigadir J diminta Verdi Sambo mempersiapkan tumpeng dan kue untuk pesta ulang tahun pernikahan yang ke-22 tahun. Pesta ulang tahun pernikahan tersebut, kata Verdi Sambo, sempat dirahasiakannya karena sebagai kejutan, sehingga hanya Brigadir J yang mengetahui persiapan pesta pernikahan tersebut. Saat pesta ulang tahun pernikahan, Brigadir J ikut membawakan tumpeng dan kue. Ketika itu, Verdi Sambo dan Putri Chandrawati juga menyuapkan semua ajudan dan asisten rumah tangganya dengan tumpeng dan kue termasuk Brigadir J. Sebelumnya, ajudan Sambo Deden Miftahul Haq juga mengungkapkan bahwa Brigadir J telah mempersiapkan kejutan untuk anniversary Sambo Putri. Hal ini diungkap Deden dalam sidang di PN Jakarta Selatan pada Selasa 8 November 2022. Diketahui Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J menjadi korban pembunuhan berencana yang diotaki Verdi Sambo pada 8 Juli 2022 lalu. Brigadir Yosua tewas setelah dieksekusi di rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Dalam perkara ini, Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal alias Bribka RR, Kuatmaruf dan Bribka Richard Eliezer alias Baradae didakwa melakukan pembunuhan berencana. Kelima terdakwa didakwa melanggar pasal 340 subsider pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Polda NTB melakukan pengamanan ketat di pintu masuk maupun pintu keluar. Hal tersebut sebagai upaya mengantisipasi ancaman bom bunuh diri lanjutan. Pengamanan dilakukan Polda NTB hingga menjelang Natal dan Tahun Baru. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, saudara akan disampaikan oleh rekan Jimmy Sucipto, reporter dari Tribun Lombok. Silakan laporannya. Baik, terima kasih Irma. Benar sekali, Polda NTB melakukan pengamanan yang ketat baik di pintu masuk maupun di pintu keluar.
Dan hal tersebut merupakan antisipasi dari bom bunuh diri lanjutan yang mungkin saja terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya di Kota Mataram. Dan berbagai penjagaan yang dilakukan oleh personel yang terdapat di Polda NTB menggunakan pakaian lengkap, baik dari persenjataan, menggunakan rompi, dan juga helm. Lalu penjagaan juga dibagi menjadi 2 titik lokasi, baik di titik kedatangan atau pintu masuk maupun di pintu keluar. Dalam penyampaian Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol Artanto membenarkan hal tersebut. Dan menurut Kombes Pol Artanto, pihaknya tidak hanya melakukan penjagaan di dalam Polda NTB saja, melainkan melakukan juga patroli-patroli di jalan raya. Di antaranya dalam pantauan Tribun Lombok, terdapat juga mobil-mobil atau kendaraan kepolisian yang melakukan aktivitas seperti berkeliling atau melakukan monitoring. Dan dalam penyampaian dari Kombes Pol Artanto juga mengatakan bahwa penjagaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, khususnya di Polda NTB, selama 24 jam, baik dari pagi, siang, sore, hingga malam, dan dilakukan secara bergantian. Lalu Kombes Pol Artanto menjelaskan penjagaan seperti ini tidak hanya dilakukan pasca bom bunuh diri yang terjadi di Polsek Astana Anyar, tetapi juga dalam menyambut gelaran Tahun Baru dan juga Natal tahun 2022. Terkait pintu-pintu masuk yang ada di Polda NTB juga sudah disterilkan oleh berbagai pihak kepolisian, baik dari pemeriksaan ketika ada mobil yang masuk ke dalam dan juga pengecekan terhadap CCTV bila adanya ancaman-ancaman yang mungkin saja terjadi, seperti diaktifkannya CCTV dan juga scan dan sebagainya. Mungkin itu dulu kawan Mei yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Jimmy, selamat bertugas kembali. Saudara, penganiayaan terhadap balita terjadi di Tower Mawar Apartemen Kalibata City, Pancoran, Jakarta Selatan pada Rabu 3 Desember 2022. Balita perempuan berinisial GM 2 tahun meninggal dunia setelah dianiaya pacar ibunya berinisial YA 31 tahun. Kejadian bermula saat ibu korban menitipkan anaknya kepada pelaku di sebuah stasiun dan dibawanya ke apartemen. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait kronologi peristiwa ini, kami sudah terhubung dengan rekan Anas. Silakan laporannya, rekan Anas. Ya, baik, Rina. Bisa saya sampaikan bahwa pada Selasa kemarin, Polres Metro Jakarta Selatan merilis kasus penganiayaan balita hingga tewas yang terjadi di apartemen Kalibata City. Peristiwa penganiayaan ini bermula ketika ibu korban berinisial FS menitipkan anaknya kepada kasihnya atau pelaku berinisial YA. Saat itu ibu korban sedang bekerja dan menitipkan anaknya di stasiun Universitas Indonesia. Setelah dititipkan, pelaku membawa korban ke tempat tinggalnya di apartemen Kalibata City. Sesampainya di apartemen, pelaku sempat mengajak korban bermain di area taman selama sekitar 20 menit. Namun di tengah-tengah korban sedang bermain, korban mengatakan bahwa dirinya sedang buang air besar. Setelahnya pelaku YA membawa naik korban ke unit apartemennya di Tower Mawar di lantai di unit 16. Kemudian pelaku berusaha untuk membersihkan kotoran korban. Namun pelaku merasa kesal ketika korban terus-menerus menangis. Setelah itu pelaku dari arah kamar mandi melemparkan korban yang masih berusia 2 tahun ke arah kasur. Namun ternyata korban justru mendarat di lantai hingga menyebabkan kepalanya terbentur. Nah, sampai di situ pelaku juga menginjak kaki kiri korban hingga memar yang itu didapatkan dari hasil visum.
Dan untuk ketiga kalinya pelaku melakukan penganiayaan dengan cara melempar korban kembali ke lantai hingga kepalanya terbentur kembali. Setelah itu korban berinisial GM tidak sadarkan diri dan pelaku membawanya ke rumah sakit Triadipa. Namun sayang nyawa korban tak dapat tertolong. Setelahnya ibu korban melaporkan pelaku ke Polsek Pancoran yang kemudian kasus ini dilimpahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Saat ini pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ia dijerat dengan pasal berlapis, yaitu pasal 76C, pasal 80, kemudian pasal 338 KUHP dan pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Demikian, Rina. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Ana. Selamat bertugas kembali. Aksi pencurian motor terjadi di salah satu masjid di Bandar Lampung pada Rabu 30 November sekira pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pelaku beraksi saat korban beserta jamaah lainnya sedang khusyuk salat subuh. Berdasarkan rekaman CCTV terlihat ada dua remaja mengambil motor milik korban. Tak butuh waktu lama, para pelaku mengeksekusi motor hanya sekitar 5 menit. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Bayu Saputra dari Tribun Lampung. Silakan laporannya. Ya, terima kasih rekan Rima dan Tribuners yang berada. Benar bahwasannya telah terjadi pencurian kendaraan bermotor pada Rabu tanggal 30 Desember tahun 2022 sekitar pukul 05 WIB. Nah, berdasarkan keterangan dari pengurus masjid At-Taubah di Jalan Tomat Jagabaya 2 Kecamatan Nuhalim, Kota Bandar Lampung, Bapak EF Saifullah, bahwasannya pelaku ini dengan cepat menggasak motor milik Melki, salah satu jamaah yang melakukan sholat berjamaah di masjid atau tersebut. Korban mengalami kerugian motor Honda Beat berplat BE 2351 AAN berwarna merah dan hitam, itu raib di gondol maling. Pelaku melancarkan aksinya dengan cepat, sekitar 5 menitan pelaku menggasak motor tersebut. Sampai saat ini dia meminta kepada aparat kepolisian untuk segera menemukan kendaraan dan menangkap pelaku tersebut. Terima kasih rekan Kuda, kembali ke studio. Terima kasih atas laporannya rekan Bayu, selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Terduga pelaku bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung tewas di lokasi kejadian pada Rabu 7 Desember hari ini. Sebelumnya sosok pria mencurigakan sempat bertemu ke Mapolsek sejak pagi hari. Saat masuk ke lingkungan Polsek Astar, pria tersebut langsung mengacungkan senjata tajam. Pria itu menerobos anggota Polsek yang tengah apel pagi. Kemudian pelaku yang membawa bom tak berselang lama meninggal dunia di lobi Astana Anyar. Akibat kejadian itu sejumlah polisi mengalami luka-luka. Adapun ciri-ciri terduga pelaku bom bunuh diri, polisi sempat mengungkapnya. Terduga pelaku memiliki ciri-ciri seorang pria dan membawa senjata tajam. Selain itu, terduga pelaku bom bunuh diri juga diduga membawa sepeda motor guna mendatangi Polsek Astana Anyar. Dugaan tersebut merebak di lini masa lantaran foto sepeda motor yang diduga milik pelaku beredar luas. Motor berwarna biru kuning yang ditinggalkan pelaku menjadi sorotan. Pasalnya di depan motor tersebut dilekatkan kertas yang ditempelkan pada plat motor kendaraan. Di kertas tersebut tertulis beberapa kata yang bermuatan kalimat kontroversi. Polisi hingga saat ini masih mendalami motif bom bunuh diri tersebut. Tim dari Datasman Khusus Densus 88 Anti Teror Polri pun langsung bergerak ke lokasi bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat. Kabag Banops Densus 88 Kombes Aswin Siregar mengatakan, penyidik Densus 88 langsung melakukan investigasi di lokasi kejadian. Selain itu, mereka mengambil keterangan dan melakukan olah tempat kejadian perkara.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memantau langsung TKP bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung pada Rabu 7 Desember 2022. Ridwan Kamil mendatangi lokasi kejadian bersama Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana. Melalui akun Instagram pribadinya, pada Rabu 7 Desember Ridwan Kamil membagikan informasi terkini terkait insiden tersebut. Dalam video singkat diperlihatkan Ridwan Kamil didampingi sejumlah petugas kepolisian datang meninjau ke lokasi. Ia juga mengenakan perangkat keamanan berupa helm dan rompi anti peluru. Di kolom keterangan, Ridwan Kamil menjelaskan alasannya datang ke lokasi adalah untuk melakukan koordinasi langsung. Ia kemudian mengabarkan bahwa pelaku dan seorang polisi diketahui meninggal dunia akibat terkena ledakan, sementara 8 polisi dan 1 warga lainnya mengalami luka-luka. Kini para korban luka tengah menjalani perawatan. Ridwan Kamil menghimbau agar masyarakat tetap tenang dan melarang untuk menyebarkan dokumentasi kengerian peristiwa tersebut. Sementara Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Suntana mengatakan, pelaku bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar membawa 2 bahan peledak. Hal itu diketahui usai polisi melakukan pengecekan di lokasi kejadian. 1 bahan peledak yang ditemukan telah diledakkan tim Gegana. Saat ini Suntana memastikan area Polsek Astana Anyar telah steril dan tidak ditemukan lagi bahan peledak. Selanjutnya polisi akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Diketahui terduga pelaku bom bunuh diri langsung tewas di tempat dengan kondisi yang mengenaskan. Terkait motif bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar masih diselidiki oleh tim kepolisian dari Polda Jabar dan Densus 88 Mabes Polri. Meski begitu, ada beberapa jejak yang ditinggalkan seperti tulisan dalam sebuah kertas. Berikut sederet fakta terkait insiden bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat yang terjadi pada Rabu 7 Desember pagi ini. Aksi bom bunuh diri tersebut terjadi seketika para anggota Polsek Astana Anyar sedang melakukan apel pagi. Saat itu tiba-tiba seorang pria masuk ke lingkungan Polsek sembari mengacungkan senjata tajam. Terduga pelaku lalu menerobos barisan apel sontak. Anggota polisi pun refleks menghindar. Setelah itu tidak lama kemudian terjadi ledakan. Detasmen khusus atau Densus 88 anti teror segera menuju lokasi terjadinya ledakan bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung. Tim Densus 88 langsung melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Hal tersebut diungkapkan oleh Kabag Bantuan Operasi Densus 88 anti teror Kombes Pol Aswin Siregar. Selang 1 jam kemudian, suara ledakan kembali terdengar di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat. Ledakan yang kembali terjadi tersebut terdengar sekira pukul 10:45 waktu Indonesia Barat dan terdengar cukup keras. Terbaru, suara ledakan tersebut bersumber dari barang yang diduga bahan peledak di Polsek Astana Anyar. Sementara Rahmat, seorang warga yang berada di dekat lokasi bom bunuh diri, mengaku ledakan bom bunuh diri tersebut sangat keras. Saat kejadian, Rahmat sedang bekerja yang jaraknya hanya 30 meter dari lokasi kejadian. Ia dan warga sekitar sempat kaget dan panik, namun karena penasaran warga pun mendekat ke sumber suara yakni di Polsek Astana Anyar. Rahmat sendiri pun mengaku tidak ikut mendekat, ia tetap berada di tempat kerjanya. Polda Metro Jaya diketahui memperketat pengamanan dan penjagaan markas setelah adanya insiden bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar. Pengetatan pengamanan juga dilakukan di seluruh Polres dan Polsek wilayah hukumnya. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan. Sementara itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK langsung menuju Bandung setelah mengetahui ada insiden bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu. Kedatangan LPSK ke Bandung bertugas memberikan penanganan perlindungan kepada para korban.
Sosok terduga pelaku bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat terungkap. Beredar identitas pelaku bom bunuh diri tersebut bernama Agus Sujatno atau AS 34 tahun. Pria tersebut tercatat tinggal di kawasan Batu Nunggal, Bandung, Jawa Barat. Sosok AS lahir di Bandung 24 Agustus 1988. AS ternyata baru 1 tahun bebas dari hukuman penjara di Nusa Kambangan. Ia menjadi hukuman penjara selama 4 tahun di Lapas Nusa Kambangan dan baru bebas awal tahun 2021 lalu. Saat ditangkap, Agus Sujatno alias Abu Muslim ini berprofesi sebagai teknisi listrik. Dia diduga berperan dari penandaan hingga perakitan bom. AS tercatat pernah merakit bom bersama Yayat Cahdiat alias Abu Salam, bahkan material bom dibeli melalui situs online. Keduanya mempelajari tutorial pembuatan bom dari jejaring internet. Sementara sisa bahan materi bom masih tersisa di sebuah indekos. Terkait kabar tersebut, Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Ibrahim Tompo angkat bicara. Ibrahim tidak membantah ataupun menganulir secara langsung. Namun ia menyebut tidak menjadikan informasi yang beredar di media sosial atau aplikasi pesan singkat sebagai acuan utama atas insiden bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar. Ibrahim memastikan pihaknya akan memberikan informasi yang valid dan masyarakat diminta untuk menunggu. Saat ini aparat sedang melakukan olah tempat kejadian perkara. Sebelumnya terduga pelaku dikabarkan tewas mengenaskan di lokasi kejadian setelah meledakkan bom yang tertempel di badannya. Karopenmas Div Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan pelaku sempat memaksa masuk ke lingkungan polsek. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Tersangka Rudolf Tobing menjalani rekonstruksi terkait kasus pembunuhan perempuan berinisial ARY alias Ica yang ditemukan tewas di kolong tol Becakayu, Bekasi. Reka ulang digelar di Aula Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya yang dijadikan lokasi pengganti tempat kejadian perkara pada Rabu 7 Desember 2022. Nampak Rudolf mengenakan baju tahanan berwarna oranye dihadirkan secara langsung. Selain Rudolf, Polda Metro Jaya juga menghadirkan 2 orang saksi. Polda juga menghadirkan sosok wanita berambut pendek untuk menggantikan korban. Papan nama bertuliskan tersangka Rudolf juga menggantung di leher pelaku saat dibawa penyidik ke lokasi rekonstruksi. Tak ada pernyataan apapun yang disampaikan Rudolf. Nampak Rudolf memperagakan sejumlah adegan di mana merupakan proses sesaat sebelum ia merencanakan aksinya itu. Selain itu, polisi pun turut menyertakan sejumlah barang bukti seperti kabel tis, kantong plastik warna hitam, troli warna merah, serta 1 unit mobil yang digunakan Rudolf untuk membawa jasad ARY alias Ica. Adegan rekonstruksi di lokasi pengganti itu mulai digelar sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat dan dilakukan reka adegan sebanyak 26 adegan. Nantinya polisi juga berencana menggelar rekonstruksi di 2 lokasi lainnya, yakni apartemen Green Pramuka dan kolong tol Becakayu, Jakarta Timur. Sebagai informasi sebelumnya, Polda Metro Jaya menangkap pembuang sekaligus pembunuh perempuan yang ditemukan di tol Becakayu, Kota Bekasi pada Senin 17 Oktober. Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Pol Hengki Haryadi mengatakan pelaku ditangkap di kawasan Pondok Gede pada Selasa 10 Oktober siang saat hendak menjual laptop milik korban. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Rudolf membunuh korban yang merupakan rekan kerjanya di kamar salah satu apartemen kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Setelah menghabisi nyawa korban, lanjut Hengki, pelaku langsung membungkus jasad korban menggunakan plastik dan lakban berwarna hitam. Jasad ARY kemudian dibawa dari lokasi pembunuhan menggunakan mobil berwarna putih dan dibuang ke kolong tol Becakayu. Saat membawa jasad korban, Rudolf terlihat dari rekaman CCTV lift membawa dengan troli, namun tidak ada rasa bersalah dari korban dan malah terlihat tersenyum sambil membawa jasad tersebut. Terungkap jika senyuman itu merupakan senyuman kepuasan karena misinya telah berhasil dia jalankan. Atas perbuatannya, kata Hengki, pelaku Rudolf dijerat dengan pasal 340 subsider, pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP.
Kabar duka datang dari Sunda Empire. Sang petinggi Lord Rangga dikabarkan meninggal dunia pada hari ini, Rabu 7 Desember 2022. Tokoh fenomenal tersebut menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Mutiara Bunda, Kecamatan Tanjung Brebes, Jawa Tengah. Ex-petinggi Sunda Empire ini wafat di usia 55 tahun. Rangga Sasana sempat menjadi perhatian publik setelah mengaku sebagai Sekjen Sunda Empire. Rangga beberapa kali bicara di depan publik dan menunjukkan eksistensi Sunda Empire. Berikut kami rangkum 6 fakta terkait Sunda Empire. Pria asal Brebes itu sempat mengklaim mampu menghentikan perang nuklir. Sebab Sunda Empire mengaku memiliki satu sistem yang berada di antara beberapa sistem yang ada di bumi saat ini. Rangga menuturkan hal itu membuat dua pebisnis yang sukses, yakni Bill Gates dan Jack Ma, mengundurkan diri karena Sunda Empire sedang membangun sebuah sistem. Rangga juga mengatakan keraton dari Sunda Empire berada di bawah sistem tersebut. Rangga sendiri dalam Kekaisaran Sunda Empire mengaku memiliki jabatan sebagai sekretaris dari The Herrn-Zevetian. Dijelaskan Rangga, The Herrn-Zevetian merupakan panitia 17. Panitia 17 tersebut telah ada sejak Perang Dunia Kedua. Ketika itu wilayah Hiroshima dan Nagasaki di Jepang dijatuhi bom atom yang menghancurkan dua kota tersebut. Rangga menyebutkan akibat hal tersebut seluruh pemerintahan di bumi dinetralkan dari nol. Rangga menolak disamakan dengan Keraton Agung Sejagat yang berlokasi di Purworejo, Jawa Tengah. Rangga menerangkan Sunda Empire merupakan sebuah sistem tata negara dunia. Sunda Empire tidak menurut pada manusia seperti Keraton Agung Sejagat. Kekaisaran Sunda Empire itu memiliki anggota yang berisi dari seluruh negara yang ada di dunia. Rangga mengungkapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB didirikan di Bandung terlebih dahulu. Tanya itu Rangga menyampaikan gedung Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang bernama Pentagon berada di Bandung sebelum akhirnya dipindahkan. Rangga menjelaskan Sunda Empire merupakan satu di antara beberapa kerajaan matahari. Kekaisaran matahari disebutkan telah ada sejak Alexander the Great atau Alexander Agung yang merupakan raja kekaisaran Makedonia Yunani. Rangga mengatakan kekaisaran matahari telah ada sejak 324 sebelum Masehi. Rangga yang enggan disamakan dengan keraton yang lain menuturkan Sunda Empire tidak terdapat iuran wajib untuk anggotanya. Hal tersebut dikarenakan Sunda Empire memiliki uang dan harta kekayaan sendiri. Rangga menjelaskan beberapa istana yang saat ini dipakai merupakan milik dari Sunda Empire, sehingga Sunda Empire tidak memerlukan untuk membangun keraton baru. Kita beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Sejumlah mantan anak buah Verdi Sambo buka suara dalam persidangan perkara pembunuhan Brigadir J. Mereka mengutarakan isi hatinya karena merasa menjadi korban Verdi Sambo dalam kasus ini. Tangis para anak buah Sambo pun mewarnai jalannya persidangan. Para anak buah Verdi Sambo dihadirkan untuk memberi kesaksian atas terdakwa Verdi Sambo dan Putri Chandrawati pada Selasa 6 Desember 2022. Tak hanya menangis, anak buah Sambo pun meluapkan kekesalannya dan mengungkapkan penderitaannya setelah mereka serentak didemosi, bahkan ada yang disanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Karo Provos Divpropam Polri Beni Ali menyatakan penyesalannya karena menjadi korban prank Verdi Sambo. Tak hanya merasa menyesal, dirinya juga mengaku kalau selama ini sang istri merasa syok atas kasus ini. Beni mengaku mendapat prank atau merasa tertipu dalam kasus ini selama 1 bulan sejak penembakan. Dirinya baru mengetahui kalau kasus yang sebenarnya terjadi yakni pada 8 Agustus 2022, sementara Yosua tewas sejak 8 Juli 2022. Mantan Kabagakum Polri Kombes Susanto Haris juga menyampaikan kekecewaannya karena ikut terseret kasus tewasnya Nofriansah Yosua Huta Barat. Di depan Sambo, Susanto menyampaikan kekecewaannya dengan nada terisak tepat di depan Verdi Sambo.
Tanya itu akibat terseret kasus ini karirnya di kepolisian juga akan hancur. Padahal Susanto mengaku sudah mengabdi di Korps Bayangkara selama 30 tahun. Diketahui kini Susanto dimutasi ke Yanma Polri dan didemosi selama 3 tahun serta dipatsuskan selama 29 hari. Tanya Kombes Susanto yang menangis, mantan Wakaden Paminal AKBP Arif Rahman juga berkaca-kaca saat bersaksi di sidang. Hal itu terjadi saat Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso menanyakan apakah AKBP Arif Rahman ikut di sidang kode etik dalam kasus ini. Arif mengakui dan menyebut dia telah diputus pemberhentian tidak dengan hormat. Lalu Hakim menanyakan perasaan mantan Kapolres Jember tersebut. Ia mengaku sedih telah dibohongi menerima sanksi dan harus menjalani pidana. Sementara itu mantan Kasubnit 1 Subdit 3 Bareskrim Polri Irfan Widianto mengaku sedih karena harus turut terjerat dan bahkan ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus tewasnya Nofriansah Yosua Huta Barat. Kepada Majelis Hakim, Irfan mengaku sedih karena tidak bisa melanjutkan karir di kepolisian. Terungkap kondisi wajah terdakwa Baradae, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf selesai mengeksekusi Brigadir J di rumah dinas Verdi Sambo. Mantan Karoprovos Divisi Propam Polri Beni Ali membeberkan para terdakwa tampak bingung dan stres saat ditanya penyidik. Hal ini disampaikan Beni Ali saat bersaksi dalam sidang persidangan di PN Jakarta Selatan pada Rabu 7 Desember 2022. Saat itu Beni Ali datang ke rumah dinas Verdi Sambo atau tempat kejadian perkara penembakan di tanggal 8 Juli malam. Setibanya di rumah dinas Verdi Sambo, Beni menyebut bertemu dengan para terdakwa dan menanyakan peristiwa apa yang terjadi. Kata dia, raut wajah para terdakwa saat itu nampak bingung dan stres, bahkan tidak mampu menjawab pernyataan secara tepat. Beni menyebut saat itu dirinya bersama tim dari Provos Polri melaksanakan giat penjagaan olah TKP yang sedang dilakukan oleh penyidik Polres Jakarta Selatan. Dalam olah TKP itu diperagakan perihal skenario awal yang dirancang oleh Verdi Sambo, yakni soal adanya dugaan tembak-menembak antara Yosua dengan Eliezer. Namun belakangan terungkap kalau apa yang diskenariokan itu tidak benar, di mana sejatinya peristiwa itu hanyalah penembakan atau pembunuhan terhadap Yosua Huta Barat di rumah dinas Verdi Sambo. Sebelumnya, Kuat Maruf membantah kesaksian Beni Ali setelah peristiwa penembakan. Saat itu Majelis Hakim yang dipimpin Wahyu Iman Santoso menanyakan kepada Kuat Maruf terkait kesaksian yang disampaikan Beni Ali. Dalam kesaksian di persidangan, Beni Ali menyebut dirinya telah memeriksa Kuat Maruf. ART Verdi Sambo itu lantas menyampaikan bantahan terhadap kesaksian Beni Ali. Sebab kesaksian Beni Ali berkaitan dengan nasib dirinya dan masa depan keluarga, Kuat Maruf lantas mengaku tak pernah diperiksa Beni Ali di lokasi penembakan Brigadir J, yaitu rumah dinas mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo. Justru menurut Kuat, Beni Ali sempat mengatakan pada Kuat Maruf agar saat ditanya sudah diperiksa atau belum, Kuat menjawab sudah. Pasalnya hal ini sudah dilaporkan kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit. Bantahan Kuat Maruf itu lantas ditanyakan Majelis Hakim kepada Beni Ali. Beni Ali mengatakan hal itu tidak benar dan bersikukuh pada kesaksian yang disampaikannya. Kuat Maruf lantas kembali mempertanyakan kesaksian Beni Ali. Brigadir J disebut sempat ikut andil dalam mempersiapkan kejutan ulang tahun pernikahan atau anniversary Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Hal ini diakui oleh Verdi Sambo dalam persidangan di PN Jakarta Selatan pada Rabu 7 Desember 2022. Sambo mengatakan kejutan ulang tahun pernikahan Sambo dan Putri disiapkan Brigadir J jelang beberapa hari sebelum peristiwa penembakan terjadi. Dalam kesaksiannya pada tanggal 5 Juli, Verdi Sambo mengaku sempat menelpon Brigadir J. Ia meminta Brigadir J untuk mempersiapkan pesta kejutan ulang tahun pernikahannya dengan Putri Chandrawati pada 6 Juli 2022 pagi.
Saat itu Brigadir J diminta Verdi Sambo mempersiapkan tumpeng dan kue untuk pesta ulang tahun pernikahan yang ke-22 tahun. Pesta ulang tahun pernikahan tersebut, kata Verdi Sambo, sempat dirahasiakannya karena sebagai kejutan, sehingganya Brigadir J yang mengetahui persiapan pesta pernikahan tersebut. Saat pesta ulang tahun pernikahan, Brigadir J ikut membawakan tumpeng dan kue. Ketika itu, Verdi Sambo dan Putri Chandrawati juga menyuapkan semua ajudan dan asisten rumah tangganya dengan tumpeng dan kue termasuk Brigadir J. Sebelumnya, ajudan Sambo Deden Miftahul Haq juga mengungkapkan bahwa Brigadir J telah mempersiapkan kejutan untuk anniversary Sambo Putri. Hal ini diungkap Deden dalam sidang di PN Jakarta Selatan pada Selasa 8 November 2022. Diketahui Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J menjadi korban pembunuhan berencana yang diotaki Verdi Sambo pada 8 Juli 2022 lalu. Brigadir Yosua tewas setelah dieksekusi di rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Dalam perkara ini, Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal alias Bribka RR, Kuat Maruf, dan Bribka Richard Eliezer alias Baradae didakwa melakukan pembunuhan berencana. Kelima terdakwa didakwa melanggar pasal 340 subsider pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Polda NTB melakukan pengamanan ketat di pintu masuk maupun pintu keluar. Hal tersebut sebagai upaya mengantisipasi ancaman bom bunuh diri lanjutan. Pengamanan dilakukan Polda NTB hingga menjelang Natal dan Tahun Baru. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, saudara akan disampaikan oleh rekan Jimmy Sucipto, reporter dari Tribun Lombok. Silahkan laporannya. Baik, terima kasih Irma. Benar sekali, Polda NTB melakukan pengamanan yang ketat baik di pintu masuk maupun di pintu keluar. Dan hal tersebut merupakan antisipasi dari bom bunuh diri lanjutan yang mungkin saja terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya di Kota Mataram. Dan berbagai penjagaan yang dilakukan oleh personel yang terdapat di Polda NTB menggunakan pakaian lengkap, baik dari persenjataan, menggunakan rompi dan juga helm. Lalu penjagaan juga dibagi menjadi 2 titik lokasi, baik di titik kedatangan atau pintu masuk maupun di pintu keluar. Dalam penyampaian Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol Artanto membenarkan hal tersebut. Dan menurut Kombes Pol Artanto, pihaknya tidak hanya melakukan penjagaan di dalam Polda NTB saja, melainkan melakukan juga patroli-patroli di jalan raya. Di antaranya dalam pantauan Tribun Lombok, terdapat juga mobil-mobil atau kendaraan kepolisian yang melakukan aktivitas seperti berkeliling atau melakukan monitoring. Dan dalam penyampaian dari Kombes Pol Artanto juga mengatakan bahwa penjagaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, khususnya di Polda NTB, selama 24 jam, baik dari pagi, siang, sore, hingga malam, dan dilakukan secara bergantian. Lalu Kombes Pol Artanto menjelaskan penjagaan seperti ini tidak hanya dilakukan pasca bom bunuh diri yang terjadi di Polsek Astana Anyar, tetapi juga dalam menyambut gelaran Tahun Baru dan juga Natal tahun 2022. Terkait pintu-pintu masuk yang ada di Polda NTB juga sudah disterilkan oleh berbagai pihak kepolisian, baik dari pemeriksaan ketika ada mobil yang masuk ke dalam dan juga pengecekan terhadap CCTV bila adanya ancaman-ancaman yang mungkin saja terjadi, seperti diaktifkannya CCTV dan juga scan dan sebagainya. Mungkin itu dulu kawan Mei yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Jimmy. Selamat bertugas kembali. Saudara, penganiayaan terhadap balita terjadi di Tower Mawar Apartemen Kalibata City, Pancoran, Jakarta Selatan pada Rabu 3 Desember 2022.
Balita perempuan berinisial GM 2 tahun meninggal dunia setelah dianiaya pacar ibunya berinisial YA 31 tahun. Kejadian bermula saat ibu korban menitipkan anaknya kepada pelaku di sebuah stasiun dan dibawanya ke apartemen. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait kronologi peristiwa ini, kami sudah terhubung dengan rekan Anas. Silakan laporannya, rekan Anas. Ya, baik, Rina. Bisa saya sampaikan bahwa pada Selasa kemarin, Polres Metro Jakarta Selatan merilis kasus penganiayaan balita hingga tewas yang terjadi di apartemen Kalibata City. Peristiwa penganiayaan ini bermula ketika ibu korban berinisial FS menitipkan anaknya kepada kasihnya atau pelaku berinisial YA. Saat itu ibu korban sedang bekerja dan menitipkan anaknya di stasiun Universitas Indonesia. Setelah dititipkan, pelaku membawa korban ke tempat tinggalnya di apartemen Kalibata City. Sesampainya di apartemen, pelaku sempat mengajak korban bermain di area taman selama sekitar 20 menit. Namun di tengah-tengah korban sedang bermain, korban mengatakan bahwa dirinya sedang buang air besar. Setelahnya pelaku YA membawa naik korban ke unit apartemennya di Tower Mawar di lantai di unit 16. Kemudian pelaku berusaha untuk membersihkan kotoran korban. Namun pelaku merasa kesal ketika korban terus-menerus menangis. Setelah itu pelaku dari arah kamar mandi melemparkan korban yang masih berusia 2 tahun ke arah kasur. Namun ternyata korban justru mendarat di lantai hingga menyebabkan kepalanya terbentur. Nah, sampai di situ pelaku juga menginjak kaki kiri korban hingga memar yang itu didapatkan dari hasil visum. Dan untuk ketiga kalinya pelaku melakukan penganiayaan dengan cara melempar korban kembali ke lantai hingga kepalanya terbentur kembali. Setelah itu korban berinisial GM tidak sadarkan diri dan pelaku membawanya ke rumah sakit Triadipa. Namun sayang nyawa korban tak dapat tertolong. Setelahnya ibu korban melaporkan pelaku ke Polsek Pancoran yang kemudian kasus ini dilimpahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Saat ini pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ia dijerat dengan pasal berlapis, yaitu pasal 76C, pasal 80, kemudian pasal 338 KUHP dan pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Demikian, Rina. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas. Selamat bertugas kembali. Aksi pencurian